Al-Mukarram Ustadz Bapak Haji Abidin Nur. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wasihah wassalamah wal afiyah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang sama-sama kita hormati selaku DKM Masjid Al-Huda Abdul Aziz, Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Abidin Nur beserta seluruh pengurus Masjid Al-Huda Abdul Aziz, yang sama-sama kita hormati selaku Ketua Majelis Taklim Al-Mukarramah Ustazah Romi, Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Ahmad Maulana. Kita doakan mudah-mudahan majelis taklimnya menjadi majelis taklim yang penuh dengan barokah. Ma'asyiral ustadzat, para guru-guru, para pimpinan majelis, ada Al-Mukarramah Ustazah Nesa, Ustazah Sima, dan juga segenap para anggota ya, calon legislatif, ada Ibu Aminah MPD, Ibu Mariana, Ibu Misbah. Kita doakan mudah-mudahan kesemuanya Allah jadikan mudah perjuangannya, dan insya Allah jika terpilih semua amanah-amanahnya bisa dijalankan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah Majelis Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tim hadrah, mudah-mudahan semua kita yang berkumpul pagi hari ini berbarengan dengan turunnya hujan, Allah turunkan rahmat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, hari ini masih berada di bulan Rajab. Allah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, khususnya nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur, sehingga kita bisa duduk bersama-sama di majelis ini dalam rangka silaturahim sekaligus ikut mensyiarkan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita kirimkan sebanyak-banyaknya kepada tauladan kita Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan sholawat kita di dunia menjadi asbab besok Allah izinkan kita bisa menerima syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya. Terima kasih kepada pengurus Majelis Taklim Al-Huda yang sudah mengajak saya pagi hari ini bisa bersilaturahim dengan orang-orang Jatisari ya, karena kalau Jati banyak ya Bu, ada Jati Asih, Jatisari, Jati Mekar, Jati Bening, Jati Sampurna, Jati Luhur, dan Jati-Jati semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahim kita menjadi silaturahim yang penuh dengan barokah.
Sebelum saya bicara lebih lanjut tentang hikmah Isra dan Mi'raj, izinkan saya bertanya dulu sama ibu. Nih kira-kira ibu udah kenal apa belum sama saya? Banyakan yang udah apa banyakan yang belum? Belum. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Ibu-ibu yang saya hormati, kalau dulu sekian tahun yang lalu yang suka menyampaikan ceramah mauizah hasanah adalah ibunda saya. Beliaulah orang yang mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu di majelis taklim. Lebih dari separuh hidupnya menyampaikan pelajaran-pelajaran agama di majelis taklim. Tapi qadarullah 8 tahun yang lalu beliau dipanggil sama yang punya, sama pemiliknya. Kalau belum kenal saya, mudah-mudahan kenal sama ibu saya. Beliau adalah guru kita, almarhumah ibundaku Ustazah Dr. Hajah Siti Suryani Thahir. Kenal? Kalau beliau kenal ya Bu. Saya Sofwatun Nida Putri Bontot almarhumah. Beliau punya anak 7. Yang paling akhir saya, di atas saya Ustazah Kotrun Nada. Ya, mungkin ibu sering ngelihat atau pernah ngelihat orang kayak saya tapi bukan saya. Tuh kakak saya Ustazah Kotrun Nada yang suka mengisi acara juga di televisi. Maka saya hadir niatnya bukan ngajarin, bukan memberikan pelajaran yang kesannya mengajari ibu, bukan. Tapi saya hadir ingin nyambung silaturahim. Karena almarhumah ibu saya orang yang sangat cinta dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya sini Allah kirim pahalanya buat orang tua saya di alam kuburnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu boleh ya Bu kita baca Fatihah. Kita hadiahkan khusus ila murabbiyatir ruhi almarhumah ibundaku Ustazah Dr. Hajah Siti Suryani Thahir. Ayahanda almarhum Al-Ustadz Bapak Kiai Haji M. Hasyatiri Ahmad. Ayah mertua saya almarhum Burhan Kalahan. Dan juga jamak seluruh keluarga kita. Orang tua kita, guru-guru kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Diterima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, bitilkan niyah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita hadir di sini untuk memperingati Isra dan Mi'raj. Sebuah peristiwa yang sangat agung yang Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Qur'an. Ibu, kalau Allah udah menjadikan kisah ini abadi di dalam Al-Quran, berarti kisah ini adalah kisah yang sangat mulia, yang ingin Allah sampaikan kepada umat-umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Allah berfirman dalam awal permulaan surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa.
Kata Allah, aku memperjalankan seorang manusia yang agung dalam satu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari satu tempat yang kita sebut dengan masjidil haram menuju kepada masjidil aqsa. Makanya Bu, masjidil aqsa yang sekarang masih diserang dengan para pelaku Zionis Israel perlu kita jaga. Kalau kita nggak bisa ke sana, kita belum bisa bantu, seenggak-enggaknya bawa mereka dalam doa kita. Kenapa demikian? Karena di sanalah terjadi sebuah peristiwa yang sangat mulia, yang sangat agung, turun perintah ibadah kewajiban sholat buat kita dari yang asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Terjadinya di mana? Di Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa dinaikkan Nabi menuju ke Sidratul Muntaha. Makanya nih masjid-masjid ini adalah masjid yang sangat dimuliakan. Bahkan Nabi mengatakan la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Kata Nabi, jangan paksain berangkat kecuali berangkat ke 3 masjid. Pertama Masjidil Haram, kedua wa masjidi, kata Nabi, Masjid Nabawi, yang ketiga wa Masjidil Aqsa. Buat berangkat ke 3 masjid ini boleh paksain, boleh kita jual emas buat berangkat ke Masjidil Haram, asal emasnya punya sendiri. Bu, boleh kita jual tanah buat berangkat ke Masjidil Aqsa, asal tanahnya punya sendiri. Kenapa? Karena di sana tertuang sejarah-sejarah yang begitu agung, yang begitu mulia. Bahkan Masjidil Aqsa menjadi kiblat pertama umat Islam, Bu. Sebelum kita ngadep ke Masjidil Haram, dulu kita sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian turun perintah untuk membalikan arah kiblat ketika Nabi lagi sholat di satu masjid yang sekarang disebut dengan Masjid Qiblatain di Madinah. Begitu Nabi sholat 2 rakaat menghadap Masjidil Aqsa, turun perintah, ayat yang menyuruh Nabi membelokkan kiblatnya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. 2 rakaat hadap Masjidil Aqsa, 2 rakaat menghadap ke Masjidil Haram, sehingga masjidnya disebut dengan Masjid Qiblatain karena Nabi sholat di situ dengan menghadap kepada 2 kiblat yang berbeda. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah sejarah yang sangat mulia. Saat itu sahabat-sahabat atau umat yang tinggal di zaman dengan Nabi banyak yang meragukan apakah peristiwa ini benar-benar terjadi, karena secara logika nggak mungkin ya Bu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, dan kurang dari 1 malam udah balik lagi ke Masjidil Haram, merubah keimanan banyak orang ketika itu. Tapi buat sebagian orang peristiwa Isra Mi'raj memantapkan iman mereka. Pun mudah-mudahan kita yang gak lihat langsung, yang gak hidup sezaman dengan Nabi langsung, mudah-mudahan kita pun meyakini akan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, kalau kita bicara Isra Mi'raj yang kita ingat apa? Turun perintah sholat yang tadinya berapa waktu? 50 waktu menjadi 5 waktu. Kenapa bisa berubah menjadi 5 waktu? Karena Nabi Allah Musa alaihissalam, ketika Nabi Muhammad menerima perintah sholat, dia mengatakan,
umatmu gak bakal mungkin mampu ngerjain satu hari 50 waktu. Minta keringanan sama Allah. Nabi Muhammad kembali kepada Allah, minta keringanan diturunin jadi 45 waktu. Kata Nabi Musa, umatmu masih gak bisa kayaknya mengerjakan 45 waktu. Turunin lagi jadi 40, turunin lagi jadi 35, sampai terakhir yang 50 waktu jadi cuma 5 waktu. Maka yang 5 ini kita jagain biar bener. Kenapa demikian, Bu? Dalam Al-Quran Allah berfirman, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian pengen jadi orang yang beruntung, maka pegang yang 3. Ibu pengen gak jadi orang beruntung? Pengen beruntung dunia apa beruntung akhirat? Orang suruh milih, dia pilih dua-duanya. Bu, pengen dunia apa pengen akhirat? Dua-duanya. Dua-duanya. Itu berarti bukan milih ya, Bu ya. Kita pengen dunia kita beruntung, kita pengen akhirat beruntung. Tapi kalau milih beruntung dunia, sifatnya sementara. Dikatakan izzud dunia bil mal. Kalau pengen mulia di dunia gampang, banyakin harta kita, orang bakal muliain kita. Benar apa enggak? Orang kalau lagi tinggi jabatannya, Bu, lagi banyak duitnya, orang yang bukan saudara bisa ngaku jadi saudara. Benar apa enggak? Ada orang kaya nih ya, yang baru kelihatan punya harta kekayaan yang banyak, baru diangkat jadi seorang pejabat. Ada orang yang ngomong, tuh yang baru jadi wali kota tuh saudara saya. Kita tanya, saudaranya dari mana? Kan biasa gitu ya. Apakah sepupunya, apakah pamannya? Nih orang jawab, oh saya saudara sama dia, saya punya mertua. Mertua saya punya tetangga. Tetangga saya punya sepupu. Sepupunya punya mantu. Wali kota itu temennya mantunya itu. Bu, deket apa jauh? Tapi karena pengen cipratan kemuliaannya dapat, yang jauh dikata dekat. Tapi kalau ngejar kemuliaan dunia sifatnya sementara. Lagi hartanya banyak dimuliain, hartanya habis hilang. Lagi jabatannya tinggi dimuliain, jabatannya hilang, kemuliaannya habis. Tapi yang kita harapkan adalah kemuliaan dan keberuntungan di akhir. Maka kata Allah, kalau kalian pengen jadi orang yang beruntung, pegang yang 3, insya Allah Allah kasih beruntung buat kita. Apa yang 3? Pertama, irka'u wasjudu. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, banyakin rukunya, banyakin sujudnya. Berarti kalau ruku sujud kita suruh ngapain? Perbaiki sholat kita. Kalau pengen jadi orang beruntung, Allah mengatakan jaga sholat, duniamu akan dibikin berkah. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini harusnya bisa menjadikan momentum memperbaiki ibadah sholat kita yang dari 50 waktu tinggal 5 waktu. Apa yang perlu dijaga? Syarat rukunnya dijaga. Apa yang perlu dijaga? Bacaannya dijaga. Apalagi yang perlu dijaga? Waktunya dijaga. Supaya kualitas sholat kita semakin baik. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam kelompok orang yang beruntung. Ibu-ibu sekalian,
kalau sholat kita pelajarin, kita pretelin kalau kata orang Betawi, itu isinya sholat semuanya kebaikan, isinya sholat semuanya ampunan. Makanya dikatakan orang yang sholatnya baik, dia seperti seolah-olah baru membersihkan dirinya, bersih dari berbagai macam kotoran. Maka ibu, kalau sholat itu kita lihat, semua rangkaian sholat itu merupakan sarana mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebelum sholat kita disuruh ngapain, Bu? Wudu. Dikatakan wudunya kita bukan cuma buat ngebersihin dosa kita. Makanya kalau kita wudu, lempengan wajah habis wudu jangan dilap gitu ya, supaya tetesan air wudu yang dari wajah kita menggugurkan dosa wajah kita. Kalau kita habis wudu, lempengan tangan jangan dilap, supaya tetesan air dari tangan kita menggugurkan dosa kita. Dan wudu yang dilaksanakan dengan sempurna, besok di hari kiamat ghurran muhajjalin min asaril wudu. Bu, sehat Ustaz? Masya Allah. Bukannya lagi. Oh, Masya Allah. Baru sampai umroh ya Bu. Insya Allah mudah-mudahan umroh mabrur, ziarah makbul. Kita yang datang bisa dapat kecipratan biar bisa ke sono. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Ustadz ya. Jadi gitu ibu-ibu, wudunya kita aja itu bisa menggugurkan dosa. Dan orang yang wudunya benar, orang yang basuhan wudunya sempurna, kata Nabi nanti di hari kiamat ghurran muhajjalin min asaril wudu. Kalau di dunia wudunya kita benar, lempengan wajah basuh benar, lempengan tangan basuh benar, lempengan kaki basuh benar, besok Nabi akan mudah mengenali kita karena basuhan wudu kita akan memancarkan cahaya pada hari kiamat. Amin ya rabbal. Makanya pertama kalau wudu biar benar ya. Nih kita orang perempuan Bu, di muka kita banyak polesannya. Benar, ada yang namanya pelembab, ada yang namanya foundation, ada yang namanya cushion. Ibu pakai nggak? Ibu pakainya apa? Pipa. Ngomongnya pakai P lagi, pipa. Nah, bedak yang nempel di kulit kita Bu, begitu mau wudu kita pastikan bedaknya terhapus, lipstiknya terhapus, supaya air wudunya masuk secara sempurna ke dalam kulit kita. Wudunya aja udah menjadi pengampunan dosa buat kita. Terus pas kita sholat, begitu baca Fatihah, begitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kan kita baca amin. Kata Nabi, iza ammanal imam fa'aminu. Ketika imam baca amin, kita baca amin, malaikat juga lagi baca amin. Fa innahu man wafaqa ta'minu ta'minul malaika ghufiralahu ma taqaddama min zambi. Aminnya kita berbarengan dengan imam, malaikat mengaminkan, Allah berikan ampunan bagi semua dosa-dosa kita. Sholatnya sendiri itu ampunannya udah luar biasa. Wudunya jadi ampunan. Ketika kita baca Fatihah mengucapkan amin jadi ampunan. Ketika selesai sholat pun itu merupakan ampunan buat kita. Kata Nabi, man sabbahallah dubura kulli salatin salasan wa salasin. Siapa yang saban selesai sholat, dia baca tasbih 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kan amalan kita ya Bu. Wa hamada, baca alhamdulillah salasan wa salasin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa kabbaro, baca takbir berulang-ulang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jumlahnya jadi berapa Bu?
kata Nabi, tamamul mi'ah, sempurnain 1 jadi 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala. Kata Nabi, siapa yang selesai sholat dia baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 ditutup dengan yang 1, maka diampuni dosanya. Wa in kanat misla badil bahri, pun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Amin ya rabbal. Jadi sholat itu sendiri merupakan bukti Allah memberikan pengampunan bagi dosa-dosa kita. Sebelum sholatnya diampuni, di tengah sholatnya diampuni, setelah sholatnya juga diampuni. Makanya setelah sholat Bu, kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kalau kata almarhumah ibu saya, jangan Allahumma antas salam lantas jalan, kata beliau. Jadi zikir kita insya Allah akan mendatangkan ampunan buat kita. Maka kalau kita pengen jadi orang yang beruntung, yuk jagain ruku kita, jagain sujud kita, perbanyak sholat kita, perbaiki kualitas kita. Kata ulama, orang yang sholatnya itu terjaga, dia akan mendapat banyak manfaat. Apa manfaatnya? Pertama, orang yang sholatnya terjaga, marodatun lirrabbi, akan mendatangkan keridoan dari Allah. Bu, kalau Allah udah redho sama kita, rasanya hidup kita udah tenang. Maka menggapai keridoan Allah, salah satunya adalah menjaga kualitas sholat kita. Yang kedua, kata ulama, wahubbul malaikah, orang yang ngejaga sholatnya, malaikat demen sama orang itu. Malaikat demen Bu mencatat orang yang rajin sholatnya dan menjaga kualitas sholatnya. Yang ketiga, qabulul a'mal, orang yang jaga amalnya diterima sama Allah. Ada orang yang sedekah rajin, baca Quran rajin, zikir rajin, sholatnya kagak. Jadi sholat yang tidak dikerjakan itu menjadi penghambat diterima amalnya dia. Kata ulama pula, sholat yang terjaga ijabatud doa, akan diijabah doa-doa orang itu karena dia ngejaga sholatnya. Maka kalau kita baca Fatihah kan isinya begitu Bu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami minta pertolongan. Sembah dulu Allah baru minta. Ini mah kagak. Mintanya banyak, sholatnya enggak. Maka kita dekatkan kepada Allah dengan sholat, maka doa-doa kita insya Allah akan diijabah. Dan kata ulama, orang yang sholat itu karahiyatul lisyaitan, setan benci banget sama orang yang demen sholat. Bu, setan benci sama orang yang, makanya saban kita mau sholat itu setan udah duduk duluan di sejadah kita buat ngegodain orang yang mau sholat. Kira-kira benar apa enggak? Tuh kalau kita gelar sejadah Bu, kita mau sholat gelar sejadah, belum kita duduk, setan udah duduk dulu di sejadah kita. Mau ngapain? Dia akan mengganggu pikiran kita, yang lupa dibikin inget, yang inget dibikin lupa. Saya tanya, kita kadang-kadang nyari barang sesuatu ya Bu. Pulang dari majelis, naruh kunci motor di situ. Kita lupa, kita cari dari jam 11 sampai jam 12, nyari gak ketemu. Pas kita lagi sholat, pas lempengan baca surah, begitu mau ruku Allahu Akbar, tiba-tiba kita ingat, oh iya tadi naruh kunci motor deket dapur.
Ada nggak yang suka begitu? Mana orangnya? Tuh kita yang lupa ingatnya pas sholat. Atau sebaliknya udah ingat sholat zuhur 4 rakaat. Ngapa pas lagi sholat jadi lupa. Ini rakaat 2 apa 3 apa 4 gitu. Ada yang suka begitu? Kenapa begitu? Karena syaitan gak berhenti menggoda kita. Setan itu Bu, kalau orang sholat, dia akan duduk di depan kita, di samping kita. Dia cuma kabur kalau lagi azan berkumandang. Jadi kalau di Masjid Al-Huda ini, ibu udah siap sholat. Kemudian azan berkumandang, setan akan kabur. Kemana? Maka Ruha. Satu tempat di kota Madinah, Ar-Ruha jaraknya kurang lebih 60 km. Jadi kalau di Jatisari ya, Jatisari ini azan, setan itu akan kabur sampai ke Bogor. Jauh apa dekat? Ntar selesai komat, selesai azan, dia balik lagi, duduk. Ntar begitu komat, dia kabur lagi. Sampai ke Bogor lagi, 60 kilo kurang lebih. Setelah itu dia balik lagi dan siap untuk menggoda hati-hati orang yang sholat. Tadi yang lupa dibikin inget, yang inget dibikin lupa. Makanya kita diajarkan sebelum kita sholat, kita baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati alladzi yuwaswis. Yuwaswis itu yang suka bikin was-was hati kita, yang bikin gelisah, lagi sholat mikirin hujan nih bentar lagi gerimis, jemuran belum diangkat ya Bu ya. Lagi sholat mikirin ada yang ngetok pintu, gedor pintu kita, buka apa enggak, buka apa enggak, tuh allazi waswis, yang bikin hati kita was-was. Makanya kita minta perlindungan dari Allah dengan baca surah An-Nas. Itu yang pertama. Jadi kata-kata Allah dalam Al-Quran, irka'u wasjudu. Kalau pengen jadi orang beruntung, sempurnakan sholat kita, ruku kita, dan sujud kita. Yang kedua, kata Allah, kalau pengen jadi orang yang beruntung, wa'budu rabbakum. Sembahlah, sujudlah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah dengan cara apapun. Kenapa Bu? Kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah, berbuat amal ibadah, karena yang kita bawa pulang nanti menghadap Allah cuma amal kita doang. Nih kita manusia punya teman 3 ya. Pertama, teman yang nemenin sepanjang hidup kita doang. Kedua, teman yang nemenin sampai pinggir kubur kita. Ketiga, teman yang nemenin sampai masuk ke dalam kubur kita. Siapa teman yang pertama yang nemenin sepanjang hidup? Nih yang kita pakai. Baju, jilbab, kacamata, jam tangan, cincin, ya tas kita itu nemenin sampai umur kita ada. Begitu innalillahi, semuanya dilepas. Kerudung dibuka, baju digunting, jam tangan dibuka, kacamata dibuka, gigi palsu kalau ada dan gampang dibuka. Maka semuanya selesai pertemanannya, nemenin sepanjang umur kita doang. Yang kedua, yang nemenin sampai pinggir kubur. Siapa? Ahluhu, keluarga kita. Suami, istri, anak, orang tua, teman, sahabat. Nemenin sampai pinggir doangan. Tapi yang masuk ke dalam kubur kita adalah amaluhu, amal ibadah kita yang kita kerjakan ketika kita hidup ke dunia. Maka mumpung badan masih sehat ya, umur masih ada, yuk kita isi dengan dengan melakukan berbagai amal soleh yang itu akan menjadi teman kita nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir dikatakan kata Allah, waf'alul khaira. Kalau pengen jadi orang yang beruntung,
pelihara sholat. Jaga hablum minallah. Yang ketiga, pelihara hablum minannas. Lakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Bu, kita dalam berkehidupan, bertetangga, bermasyarakat, berteman pasti nggak melulu enak. Kadang-kadang kita udah baik, dibalasnya nggak baik. Kadang-kadang kita udah begini, dibalasnya begitu. Tapi yang paling penting adalah pelihara silaturahim kita karena semata-mata niat mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang di dunianya ngejagain silaturahim, kata Allah, nanti pada hari kiamat mereka ala manabiro min nurin. Orang yang suka kunjung mengunjungi karena Allah, suka silaturahim karena Allah, nanti akan aku kumpulkan dalam satu mimbar yang terbuat dari cahaya di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 yang Allah siratkan dalam Al-Quran. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, bukan cuma beruntung dunia yang sifatnya sementara, tapi juga beruntung akhirat. Pelihara sholat kita, jalin hablum minallah kita, dan pelihara hablum minannas kita. Mudah-mudahan kalau 3 ini kita laksanakan, Allah berikan kita kebaikan, Allah berikan kita keberuntungan fiddin wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mungkin sekedar itu yang saya sampaikan. Dah 30 menit persis di depan saya ada jam. Saya mulai setengah 10 kurang 5, selesai jam 10 kurang 5. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan selesai dari peristiwa Isra dan Mi'raj kita bisa meningkatkan kualitas ibadah sholat kita lebih baik lagi. Kita baca Fatihah. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini Allah turunkan berkah buat kita semua. Allah berikan berkah ilmu kita, berkah umur kita, berkah rezeki kita, berkah waktu kita. Yang lagi pada kurang sehat, biar Allah angkat penyakitnya. Yang lagi sakit kakinya, yang lagi sakit dengkulnya, yang lagi sakit kepalanya, yang lagi sakit hatinya, yang lagi sakit kantongnya. Mudah-mudahan Allah berikan yang sempurna. Anak-anak kita Allah jadikan anak yang soleh dan soleha. Rumah tangga kita Allah pelihara menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah tetapkan iman dan Islam dalam hati kita, dan kelak Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Majelis Ta'lim Masjid Al-Huda Abdul Aziz mudah-mudahan semakin menambah berkahnya, semakin dimudahkan segala macam urusannya, hajat qabulnya semua insyaallah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wali walidaina, amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, mohon maaf jika ada kekhilafan dalam penyampaian. Insyaallah panjang umur sehat kita. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wasihah wassalamah wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang sama-sama kita hormati selaku DKM Masjid Al-Huda Abdul Aziz, Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Abidin Nur beserta seluruh pengurus Masjid Al-Huda Abdul Aziz. Yang sama-sama kita hormati selaku Ketua Majelis Taklim Al-Mukarramah Ustazah Romi, Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Ahmad Maulana. Kita doakan majelis taklimnya menjadi majelis taklim yang penuh dengan barokah. Ma'asyiral ustadzat, para guru-guru, para pimpinan majelis, ada Al-Mukarramah Ustazah Nesa, Ustazah Sima, dan juga segenap para anggota ya, calon legislatif, ada Ibu Aminah MPD, Ibu Mariana, Ibu Misbah. Kita doakan mudah-mudahan kesemuanya Allah jadikan mudah perjuangannya, dan insya Allah jika terpilih semua amanah-amanahnya bisa dijalankan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah Majelis Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tim hadrah, mudah-mudahan semua kita yang berkumpul pagi hari ini berbarengan dengan turunnya hujan, Allah turunkan rahmat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, hari ini masih berada di bulan Rajab. Allah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, khususnya nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur, sehingga kita bisa duduk bersama-sama di majelis ini dalam rangka silaturahim sekaligus ikut mensyiarkan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita kirimkan sebanyak-banyaknya kepada tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan salawat kita di dunia menjadi asbab besok Allah izinkan kita bisa menerima syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya. Terima kasih kepada pengurus Majelis Taklim Al-Huda yang sudah mengajak saya pagi hari ini bisa bersilaturahim dengan orang-orang Jatisari. Ya, karena kalau Jati banyak ya Bu, ada Jati Asih, Jatisari, Jati Mekar, Jati Bening, Jati Sampurna, Jati Luhur, dan Jati-Jati semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahim kita menjadi silaturahim yang penuh dengan barokah. Sebelum saya bicara lebih lanjut tentang hikmah Isra dan Mi'raj, izinkan saya bertanya dulu sama Ibu. Nih kira-kira Ibu udah kenal apa belum sama saya? Banyakan yang udah, apa banyakan yang belum? Belum. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Ibu-ibu yang saya hormati, kalau dulu sekian tahun yang lalu yang suka menyampaikan ceramah mauizah hasanah adalah ibunda saya. Beliaulah orang yang mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu di majelis taklim. Lebih dari separuh hidupnya menyampaikan pelajaran-pelajaran agama di majelis taklim. Tapi qadarullah,
8 tahun yang lalu beliau dipanggil sama yang punya, sama pemiliknya. Kalau belum kenal saya, mudah-mudahan kenal sama ibu saya. Beliau adalah guru kita, almarhumah ibundaku Ustazah Dr. Hajah Siti Suryani Thahir. Kenal? Kalau beliau kenal ya Bu. Saya Sofwatun Nida Putri Bontot almarhumah. Beliau punya anak 7. Yang paling akhir saya, di atas saya Ustazah Kotrun Nada. Ya, mungkin ibu sering ngelihat atau pernah ngelihat orang kayak saya tapi bukan saya. Tuh kakak saya Ustazah Kotrun Nada yang suka mengisi acara juga di televisi. Maka saya hadir niatnya bukan ngajarin, bukan memberikan pelajaran yang kesannya mengajari ibu, bukan. Tapi saya hadir ingin nyambung silaturahim. Karena almarhumah ibu saya orang yang sangat cinta dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya saya ke sini Allah kirim pahalanya buat orang tua saya di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu boleh ya Bu kita baca Fatihah. Kita hadiahkan khusus ila murabbiyatir ruhi almarhumah ibundaku Ustazah Dr. Hajah Siti Suryani Thahir. Ayahanda almarhum Al-Ustaz Bapak Tiri, ayah mertua saya almarhum Bapak Haji Burhan Kalahan, dan juga jamak seluruh keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, bitilkan niyah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita hadir di sini untuk memperingati Isra dan Mi'raj. Sebuah peristiwa yang sangat agung yang Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Ibu, kalau Allah udah menjadikan kisah ini abadi di dalam Al-Quran, berarti kisah ini adalah kisah yang sangat mulia, yang ingin Allah sampaikan kepada umat-umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allah berfirman dalam awal permulaan surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kata Allah, aku memperjalankan seorang manusia yang agung dalam satu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari satu tempat yang kita sebut dengan masjidil haram menuju kepada masjidil aqsa. Makanya Bu, masjidil aqsa yang sekarang masih diserang dengan para pelaku Zionis Israel perlu kita jaga. Kalau kita nggak bisa ke sana, kita belum bisa bantu, seenggak-enggaknya bawa mereka dalam doa kita. Kenapa demikian? Karena di sanalah terjadi sebuah peristiwa yang sangat mulia, yang sangat agung. Turun perintah
ibadah kewajiban sholat buat kita dari yang asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Terjadinya di mana? Di Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa dinaikkan Nabi menuju ke Sidratul Muntaha. Makanya nih masjid-masjid ini adalah masjid yang sangat dimuliakan. Bahkan Nabi mengatakan la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Kata Nabi, jangan paksain berangkat kecuali berangkat ke 3 masjid. Pertama, Masjidil Haram. Kedua, wa masjidi, kata Nabi, Masjid Nabawi. Yang ketiga, wa Masjidil Aqsa. Buat berangkat ke 3 masjid ini boleh paksain. Boleh kita jual emas buat berangkat ke Masjidil Haram, asal emasnya punya sendiri. Bu, boleh kita jual tanah buat berangkat ke Masjidil Aqsa, asal tanahnya punya sendiri. Kenapa? Karena di sana tertuang sejarah-sejarah yang begitu agung, yang begitu mulia. Bahkan Masjidil Aqsa menjadi kiblat pertama umat Islam, Bu. Sebelum kita ngadep ke Masjidil Haram, dulu kita sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian turun perintah untuk membalikkan arah kiblat. Ketika Nabi lagi sholat di satu masjid yang sekarang disebut dengan Masjid Qiblatain di Madinah. Begitu Nabi sholat 2 rakaat menghadap Masjidil Aqsa, turun perintah. Ayat yang menyuruh Nabi membelokkan kiblatnya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama nuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. 2 rakaat hadap Masjidil Aqsa, 2 rakaat menghadap ke Masjidil Haram, sehingga masjidnya disebut dengan Masjid Qiblatain karena Nabi sholat di situ dengan menghadap kepada 2 kiblat yang berbeda. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah sejarah yang sangat mulia. Saat itu sahabat-sahabat atau umat yang tinggal di zaman dengan Nabi banyak yang meragukan apakah peristiwa ini benar-benar terjadi, karena secara logika nggak mungkin ya Bu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha dan kurang dari 1 malam udah balik lagi ke Masjidil Haram, merubah keimanan banyak orang ketika itu. Tapi buat sebagian orang peristiwa Isra Mi'raj memantapkan iman mereka. Pun mudah-mudahan kita yang gak lihat langsung, yang gak hidup sezaman dengan Nabi langsung, mudah-mudahan kita pun meyakini akan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, kalau kita bicara Isra Mi'raj yang kita ingat apa? Turun perintah sholat yang tadinya berapa waktu? 50 waktu menjadi 5 waktu. Kenapa bisa berubah menjadi 5 waktu? Karena Nabi Allah Musa alaihi salam, ketika Nabi Muhammad menerima perintah sholat, dia mengatakan, umatmu gak bakal mungkin mampu ngerjain 1 hari 50 waktu. Minta keringanan sama Allah. Muhammad kembali kepada minta keringanan, diturunin jadi 45 waktu. Kata Nabi Musa, umatmu masih nggak bisa kayaknya mengerjakan 45 waktu. Turunin lagi jadi 40, turunin lagi jadi 35, sampai terakhir yang 50 waktu jadi cuma 5 waktu. Maka yang 5 ini kita jagain biar benar. Kenapa demikian Bu? Dalam Al-Quran Allah berfirman, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian pengen jadi orang yang beruntung, maka pegang yang 3. Ibu pengen gak jadi orang beruntung? Pengen beruntung dunia apa beruntung akhirat? Orang suruh milih, dia pilih dua-duanya. Bu, pengen dunia apa pengen akhirat? Dua-duanya. Itu berarti bukan milih ya Bu ya. Kita pengen dunia kita beruntung, kita pengen akhirat beruntung. Tapi kalau milih beruntung dunia, sifatnya sementara. Dikatakan izzud dunia bil mal. Kalau pengen mulia di dunia gampang, banyakin harta kita, orang bakal muliain kita. Benar apa enggak? Orang kalau lagi tinggi jabatannya Bu, lagi banyak duitnya, orang yang bukan saudara bisa ngaku jadi saudara. Benar apa enggak? Ada orang kaya ya, yang baru kelihatan punya harta kekayaan yang banyak, baru diangkat jadi seorang pejabat. Ada orang yang ngomong, tuh yang baru jadi wali kota tuh saudara saya. Kita nanya, saudaranya dari mana? Kan biasa gitu ya. Apakah sepupunya, apakah pamannya? Nih orang jawab, oh saya saudara sama dia, saya punya mertua. Mertua saya punya tetangga. Tetangga saya punya sepupu. Sepupunya punya mantu. Wali kota itu temennya mantunya itu. Bu, deket apa jauh? Tapi karena pengen cipratan kemuliaannya dapat, yang jauh dikata deket. Tapi kalau ngejar kemuliaan dunia sifatnya sementara. Lagi hartanya banyak dimuliain, hartanya habis kemuliaan hilang. Lagi jabatannya tinggi dimuliain, jabatannya hilang, kemuliaannya habis. Tapi yang kita harapkan adalah kemuliaan dan keberuntungan di akhir. Maka kata Allah, kalau kalian pengen jadi orang yang beruntung, pegang yang 3, insya Allah Allah kasih beruntung buat kita. Apa yang 3? Pertama, irka'u wasjudu. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, banyakin rukunya, banyakin sujudnya. Berarti kalau ruku sujud kita suruh ngapain? Perbaiki sholat kita. Kalau pengen jadi orang beruntung, Allah mengatakan jaga sholatmu, duniamu akan dibikin berkah. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini harusnya bisa menjadikan momentum memperbaiki ibadah sholat kita yang dari 50 waktu tinggal 5 waktu. Apa yang perlu dijaga? Syarat rukunnya dijaga. Apa yang perlu dijaga? Bacaannya dijaga. Apalagi yang perlu dijaga? Waktunya dijaga. Supaya kualitas sholat kita semakin baik. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam kelompok orang yang beruntung. Ibu-ibu sekalian, kalau sholat kita pelajarin, kita pretelin kalau kata orang Betawi, itu isinya sholat semuanya kebaikan. Isinya sholat semuanya ampunan. Makanya dikatakan orang yang sholatnya baik, dia seperti seolah-olah baru membersihkan dirinya, bersih dari berbagai macam kotoran. Maka ibu, kalau sholat itu kita lihat, semua rangkaian sholat itu merupakan sarana mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebelum sholat kita disuruh ngapain Bu? Wudhu. Dikatakan wudhunya kita bukan cuma buat ngebersihin dosa kita. Makanya kalau kita wudhu lempengan wajah, habis wudhu jangan dielap gitu ya, supaya tetesan air wudhu yang dari wajah kita menggugurkan dosa wajah kita.
Kalau kita habis wudhu, lempengan tangan jangan dilap supaya tetesan air dari tangan kita menggugurkan dosa kita. Dan wudhu yang dilaksanakan dengan sempurna besok di hari kiamat ghurran muhajjalin min asaril wudhu. Bu, sehat Ustaz? Masya Allah. Bukan lagi. Oh, Masya Allah. Baru sampai umroh ya Bu. Insya Allah mudah-mudahan umroh mabrur, ziarah makbul. Kita yang datang bisa dapat kecipratan biar bisa. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Ustadz ya. Jadi gitu ibu-ibu, wudunya kita aja itu bisa menggugurkan dosa. Dan orang yang wudunya benar, kata Nabi, nanti di hari kiamat ghurran muhajjalin min asaril wudu. Kalau di dunia wudunya kita benar, lempengan wajah basuh benar, lempengan tangan basuh benar, lempengan kaki basuh benar, besok Nabi akan mudah mengenali kita karena basuhan wudu kita akan memancarkan cahaya pada hari kiamat. Amin ya rabbal. Makanya pertama kalau wudu biar benar ya. Nih kita orang perempuan Bu, di muka kita banyak polesannya, benar? Ada yang namanya pelembab, ada yang namanya foundation, ada yang namanya cushion. Ibu pakai nggak? Ibu pakainya apa? Pipa. Ngomongnya pakai P lagi, pipa. Nah, bedak yang nempel di kulit kita Bu, begitu mau wudhu kita pastikan bedaknya terhapus, lipstiknya terhapus supaya air wudhunya masuk secara sempurna ke dalam kulit kita. Wudhunya aja udah menjadi pengampunan dosa buat kita. Terus pas kita sholat, begitu baca Fatihah, begitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kan kita baca amin. Kata Nabi, iza ammanal imam fa'aminu. Ketika imam baca amin, kita baca amin, malaikat juga lagi baca amin. Fa innahu man wa ta'minu ta'minul malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Aminnya kita berbarengan dengan imam, malaikat mengaminkan, Allah berikan ampuni semua dosa-dosa kita. Sholatnya sendiri itu ampunannya udah luar biasa. Wudunya jadi ampunan. Ketika kita baca Fatihah mengucapkan amin jadi ampunan. Ketika selesai sholat pun itu merupakan ampunan buat kita. Kata Nabi, man sabbahallah dubura kulli salatin salasan wa salasin. Siapa yang saban selesai sholat, dia baca tasbih 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kan amalan kita ya Bu. Wa hamada, baca alhamdulillah salasan wa salasin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa kabbaro, baca takbir berulang-ulang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jumlahnya jadi berapa Bu? 99. Kata Nabi, tamamul mi'ah, sempurnain 1 jadi 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala. Kata Nabi, siapa yang selesai sholat dia baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 ditutup dengan yang 1, maka diampuni dosanya. Wa in kanat misla badil bahri, meskipun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Amin ya rabbal. Jadi sholat itu sendiri merupakan bukti Allah memberikan pengampunan bagi dosa-dosa kita. Sebelum sholatnya diampuni, di tengah sholatnya diampuni, setelah sholatnya juga diampuni. Makanya setelah sholat Bu, kita baca Allahumma antas salam
wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kalau kata almarhumah ibu saya, jangan Allahumma antas salam lantas jalan, itu kata beliau. Jadi zikir kita insya Allah akan mendatangkan ampunan buat kita. Maka kalau kita pengen jadi orang yang beruntung, yuk jagain ruku kita, jagain sujud kita, perbanyak sholat kita, perbaiki kualitas kita. Kata ulama, orang yang sholatnya itu terjaga, dia akan mendapat banyak manfaat. Apa manfaatnya? Pertama, orang yang sholatnya terjaga, marodatun lirrabbi, akan mendatangkan keridoan dari Allah. Bu, kalau Allah udah redho sama kita, rasanya hidup kita udah tenang. Maka menggapai keridhaan Allah, salah satunya ada menjaga kualitas sholat kita. Yang kedua, kata ulama, wahubbul malaikah, orang yang ngejaga sholatnya, malaikat demen sama orang itu. Malaikat demen, Bu, mencatat orang yang rajin sholatnya dan menjaga kualitas sholatnya. Yang ketiga, qabulul a'mal, orang yang sholatnya terjaga, amalnya diterima sama Allah. Ada orang yang sedekah rajin, baca Quran rajin, zikir rajin, sholatnya kagak. Jadi sholat yang tidak dikerjakan itu menjadi penghambat diterima amalnya dia. Kata ulama pula, sholat yang terjaga ijabatud doa, akan diijabah doa-doa orang itu karena dia ngejaga sholatnya. Makan kalau kita baca Fatihah kan isinya begitu, Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami minta pertolongan. Sembah dulu Allah baru minta. Ini mah kagak, mintanya banyak, sholatnya enggak. Maka kita dekatkan kepada Allah dengan sholat, maka doa-doa kita insya Allah akan diijabah. Dan kata ulama, orang yang sholat itu karahiyatul lisyaitan, setan benci banget sama orang yang demen sholat. Bu, setan benci sama orang yang sholat. Makanya saban kita mau sholat, itu setan udah duduk duluan di sejadah kita buat ngegodain orang yang mau sholat. Kira-kira benar apa enggak? Tuh kalau kita gelar sejadah, Bu, kita mau sholat gelar sejadah, belum kita duduk, setan udah duduk dulu di sejadah kita. Mau ngapain? Dia akan mengganggu pikiran kita, yang lupa dibikin inget, yang inget dibikin lupa. Saya tanya, kita kadang-kadang nyari barang sesuatu ya, Bu. Pulang dari majelis, naruh kunci motor di situ. Kita lupa, kita cari dari jam 11 sampai jam 12, nyari gak ketemu. Pas kita lagi sholat, pas lempengan baca surah, begitu mau ruku Allahu Akbar, tiba-tiba kita ingat, oh iya tadi naruh kunci motor deket dapur. Ada gak yang suka begitu? Mana orangnya? Tuh kita yang lupa ingatnya pas sholat. Atau sebaliknya udah ingat sholat zuhur 4 rakaat. Ngapa pas lagi sholat jadi lupa. Ini rakaat 2 apa 3 apa 4 gitu. Ada yang suka begitu? Kenapa begitu? Karena syaitan gak berhenti menggoda kita. Setan itu, Bu, kalau orang sholat, dia akan duduk di depan kita, di samping kita. Dia cuma kabur kalau lagi azan berkumandang. Jadi kalau di Masjid Al-Huda ini, ibu udah siap sholat, kemudian azan berkumandang, setan akan kabur. Kemana? Maka neruha,
satu tempat di kota Madinah Ar-Ruha jaraknya kurang lebih 60 km. Jadi kalau di Jatisari ya, Jatisari ini azan, setan itu akan kabur sampai ke Bogor. Jauh apa dekat? Ntar selesai komat, selesai azan, dia balik lagi, duduk. Ntar begitu komat, dia kabur lagi. Sampai ke Bogor lagi, 60 kilo kurang lebih. Setelah itu dia balik lagi dan siap untuk menggoda hati-hati orang yang sholat. Tadi yang lupa dibikin inget, yang inget dibikin lupa. Makanya kita diajarkan sebelum kita sholat, kita baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati alladzi yuwaswis. Yuwaswis itu yang suka bikin was-was hati kita, yang bikin gelisah, lagi sholat mikirin hujan nih bentar lagi gerimis, jemuran belum diangkat ya Bu ya, lagi sholat mikirin ada yang ngetok pintu, gedor pintu kita, buka apa enggak, buka apa enggak, tuh allazi waswis, yang bikin hati kita was-was. Makanya kita minta perlindungan dari Allah dengan baca surah An-Nas. Itu yang pertama. Jadi kata-kata Allah dalam Al-Quran, irka'u wasjudu. Kalau pengen jadi orang beruntung, sempurnakan sholat kita, ruku kita, dan sujud kita. Yang kedua, kata Allah, kalau pengen jadi orang yang beruntung, wa'budu rabbakum. Sembahlah, sujudlah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah dengan cara apapun. Kenapa Bu? Kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah, berbuat amal ibadah, karena yang kita bawa pulang nanti menghadap Allah cuma amal kita doang. Nih kita manusia punya teman 3 ya. Pertama, teman yang nemenin sepanjang hidup kita doang. Kedua, teman yang nemenin sampai pinggir kubur kita. Ketiga, teman yang nemenin sampai masuk ke dalam kubur kita. Siapa teman yang pertama yang nemenin sepanjang hidup? Nih yang kita pakai. Baju, jilbab, kacamata, jam tangan, cincin, ya tas kita itu nemenin sampai umur kita ada. Begitu innalillahi, semuanya dilepas. Kerudung dibuka, baju digunting, jam tangan dibuka, kacamata dibuka, gigi palsu kalau ada dan gampang dibuka. Maka semuanya selesai pertemanannya, nemenin sepanjang umur kita doang. Yang kedua, yang nemenin sampai pinggir kubur. Siapa? Ahluhu, keluarga kita. Suami, istri, anak, orang tua, teman, sahabat, nemenin sampai pinggir doangan. Tapi yang masuk ke dalam kubur kita adalah amaluhu, amal ibadah kita yang kita kerjakan ketika kita hidup ke dunia. Maka mumpung badan masih sehat ya, umur masih ada, yuk kita isi dengan melakukan berbagai amal soleh yang itu akan menjadi teman kita nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir dikatakan kata Allah, waf'alul khaira. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, pelihara sholat, jaga hablum minallah. Yang ketiga, pelihara hablum minannas. Lakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Bu, kita dalam berkehidupan, bertetangga, bermasyarakat, berteman pasti gak melulu enak. Kadang-kadang kita udah baik, dibalasnya gak baik. Kadang-kadang kita udah begini, dibalasnya begitu. Tapi yang paling penting adalah pelihara silaturahim kita, karena semata-mata niat mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang di dunianya ngejagain silaturahim, kata Allah, nanti pada hari kiamat mereka ala manabiro min nurin. Orang yang suka kunjung mengunjungi karena Allah, suka silaturahim karena Allah, nanti akan aku kumpulkan dalam satu mimbar
yang terbuat dari cahaya di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 yang Allah siratkan dalam Al-Quran. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, bukan cuma beruntung dunia yang sifatnya sementara, tapi juga beruntung akhirat. Pelihara sholat kita, jalin hablum minallah kita, dan pelihara hablum minannas kita. Mudah-mudahan kalau 3 ini kita laksanakan, Allah berikan kita kebaikan, Allah berikan kita keberuntungan fiddin wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mungkin sekedar itu yang saya sampaikan. Dah 30 menit persis, di depan saya ada jam. Saya mulai setengah 10 kurang 5, selesai jam 10 kurang 5. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan selesai dari peristiwa Isra dan Mi'raj, kita bisa meningkatkan kualitas ibadah sholat kita lebih baik lagi. Kita baca Fatihah. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini, Allah turunkan berkah buat kita semua. Allah berikan berkah ilmu kita, berkah umur kita, berkah rezeki kita, berkah waktu kita. Yang lagi pada kurang sehat, biar Allah angkat penyakitnya. Yang lagi sakit kakinya, yang lagi sakit dengkulnya, yang lagi sakit kepalanya, yang lagi sakit hatinya, yang lagi sakit kantongnya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sempurna. Anak-anak kita Allah jadikan anak yang soleh dan soleha. Rumah tangga kita Allah pelihara menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah tetapkan iman dan Islam dalam hati kita, dan kelak Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Majelis Ta'lim Masjid Al-Huda Abdul Aziz mudah-mudahan semakin menambah berkahnya, semakin dimudahkan segala macam urusannya, hajat qabulnya semua insyaallah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wali walidaina, amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, mohon maaf jika ada kekhilafan dalam penyampaian. Insyaallah panjang umur sehat kita bisa silaturahim kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wasihah wassalamah wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang sama-sama kita hormati selaku DKM Masjid Al-Huda Abdul Aziz, Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Abidin Nur beserta seluruh pengurus Masjid Al-Huda Abdul Aziz. Yang sama-sama kita hormati selaku Ketua Majelis Ta'lim Al-Mukarramah Ustazah Romi
Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Ahmad Maulana. Kita doakan mudah-mudahan majelis taklimnya menjadi majelis taklim yang penuh dengan barokah. Ma'asyiral ustadzat, para guru-guru, para pimpinan majelis, ada Al-Mukarramah Ustazah Nesa, Ustazah Sima, dan juga segenap para anggota ya, calon legislatif, ada Ibu Aminah MPD, Ibu Mariana, Ibu Misbah. Kita doakan mudah-mudahan kesemuanya Allah jadikan mudah perjuangannya, dan insya Allah jika terpilih semua amanah-amanahnya bisa dijalankan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah Majelis Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tim hadrah, mudah-mudahan semua kita yang berkumpul pagi hari ini berbarengan dengan turunnya hujan, Allah turunkan rahmat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah. Hari ini masih berada di bulan Rajab. Allah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, khususnya nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur, sehingga kita bisa duduk bersama-sama di majelis ini dalam rangka silaturahim sekaligus ikut mensyiarkan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita kirimkan sebanyak-banyaknya kepada tauladan kita Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan sholawat kita di dunia menjadi asbab besok Allah izinkan kita bisa menerima syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya. Terima kasih kepada pengurus Majelis Taklim Al-Huda yang sudah mengajak saya pagi hari ini bisa bersilaturahim dengan orang-orang Jatisari ya, karena kalau Jati banyak ya Bu, ada Jati Asih, Jatisari, Jati Mekar, Jati Bening, Jati Sampurna, Jati Luhur, dan jati-jati semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahim kita menjadi silaturahim yang penuh dengan barokah. Sebelum saya bicara lebih lanjut tentang hikmah Isra dan Mi'raj, izinkan saya bertanya dulu sama Ibu. Nih kira-kira Ibu udah kenal apa belum sama saya? Banyakan yang udah, banyakan yang belum? Belum. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Ibu-ibu yang saya hormati, kalau dulu sekian tahun yang lalu yang suka menyampaikan ceramah mauizah hasanah adalah ibunda saya. Beliaulah orang yang mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu di majelis taklim. Lebih dari separuh hidupnya menyampaikan pelajaran-pelajaran agama di majelis taklim. Tapi qadarullah 8 tahun yang lalu beliau dipanggil sama yang punya, sama pemiliknya. Kalau belum kenal saya, mudah-mudahan kenal sama ibu saya. Beliau adalah guru kita, almarhumah ibundaku Ustazah Dr. Hajah Siti Suryani Thahir. Kenal? Kalau beliau kenal ya Bu. Saya Sofwatun Nida Putri Bontot almarhumah. Beliau punya anak 7. Yang paling akhir saya, di atas saya Ustazah Qotrun Nada. Ya, mungkin Ibu sering ngelihat atau pernah ngelihat orang kayak saya tapi bukan saya. Itu kakak saya Ustazah Qotrun Nada yang suka mengisi acara juga di televisi. Maka
Saya hadir niatnya bukan ngajarin, bukan memberikan pelajaran yang kesannya mengajari ibu, bukan. Tapi saya hadir ingin nyambung silaturahim. Karena almarhumah ibu saya orang yang sangat cinta dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya saya ke sini Allah kirim pahalanya buat orang tua saya di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu boleh ya Bu kita baca Fatihah. Kita hadiahkan khusus ila murabbiyatir ruhi almarhumah ibundaku Ustazah Dr. Hajah Siti Suryanil Tahir. Ayahanda almarhum Al-Ustadz Bapak Kiai Haji M. Hasyatiri Ahmad. Ayah mertua saya almarhum Bapak Haji Burhan Kalahan. Dan juga jamak seluruh keluarga kita. Orang tua kita, guru-guru kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Diterima amal ibadahnya. Diluaskan kuburnya. Dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita hadir di sini untuk memperingati Isra dan Mi'raj. Sebuah peristiwa yang sangat agung yang Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Ibu, kalau Allah udah menjadikan kisah ini abadi di dalam Al-Quran, berarti kisah ini adalah kisah yang sangat mulia, yang ingin Allah sampaikan kepada umat-umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allah berfirman dalam awal permulaan surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kata Allah, aku memperjalankan seorang manusia yang agung dalam satu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari satu tempat yang kita sebut dengan masjidil haram menuju kepada masjidil aqsa. Makanya Bu, masjidil aqsa yang sekarang masih diserang dengan para pelaku Zionis Israel perlu kita jaga. Kalau kita nggak bisa ke sana, kita belum bisa bantu, seenggak-enggaknya bawa mereka dalam doa kita. Kenapa demikian? Karena di sanalah terjadi sebuah peristiwa yang sangat mulia, yang sangat agung, turun perintah ibadah kewajiban sholat buat kita dari yang asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Terjadinya di mana? Di Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa dinaikkan Nabi menuju ke Sidratul Muntaha. Makanya nih masjid-masjid ini adalah masjid yang sangat dimuliakan. Bahkan Nabi mengatakan la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Kata Nabi, jangan paksain berangkat kecuali berangkat ke 3 masjid. Pertama Masjidil Haram. Kedua wa masjidi, kata Nabi, Masjid Nabawi. Yang ketiga wa Masjidil Aqsa. Buat berangkat ke 3 masjid ini boleh paksain. Boleh kita jual emas buat berangkat ke Masjidil Haram.
asal emasnya punya sendiri. Bu, boleh kita jual tanah buat berangkat ke Masjidil Aqsa asal tanahnya punya sendiri. Kenapa? Karena di sana tertuang sejarah-sejarah yang begitu agung, yang begitu mulia. Bahkan Masjidil Aqsa menjadi kiblat pertama umat Islam, Bu. Sebelum kita ngadep ke Masjidil Haram, dulu kita sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian turun perintah untuk membalikan arah kiblat ketika Nabi lagi sholat di satu masjid yang sekarang disebut dengan Masjid Qiblatain di Madinah. Begitu Nabi sholat 2 rakaat menghadap Masjidil Aqsa, turun perintah ayat yang menyuruh Nabi membelokkan kiblatnya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. 2 rakaat hadap Masjidil Aqsa, 2 rakaat menghadap ke Masjidil Haram, sehingga masjidnya disebut dengan Masjid Qiblatain karena Nabi sholat di situ dengan menghadap kepada 2 kiblat yang berbeda. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah sejarah yang sangat mulia. Saat itu sahabat-sahabat atau umat yang tinggal di zaman dengan Nabi banyak yang meragukan apakah peristiwa ini benar-benar terjadi, karena secara logika nggak mungkin ya Bu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha dan kurang dari 1 malam udah balik lagi ke Masjidil Haram, merubah keimanan banyak orang ketika itu. Tapi buat sebagian orang peristiwa Isra Mi'raj memantapkan iman mereka. Pun mudah-mudahan kita yang gak lihat langsung, yang gak hidup sezaman dengan Nabi langsung, mudah-mudahan kita pun meyakini akan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, kalau kita bicara Isra Mi'raj yang kita ingat apa? Turun perintah sholat yang tadinya berapa waktu? 50 waktu menjadi 5 waktu. Kenapa bisa berubah menjadi 5 waktu? Karena Nabi Allah Musa alaihissalam, ketika Nabi Muhammad menerima perintah sholat, dia mengatakan, umatmu gak bakal mungkin mampu ngerjain 1 hari 50 waktu. Minta keringanan sama Allah. Nabi Muhammad kembali kepada Allah, minta keringanan diturunin jadi 45 waktu. Kata Nabi Musa, umatmu masih nggak bisa kayaknya mengerjakan 45 waktu. Turunin lagi jadi 40, turunin lagi jadi 35, sampai terakhir yang 50 waktu jadi cuma 5 waktu. Maka yang 5 ini kita jagain biar benar. Kenapa demikian Bu? Dalam Al-Quran Allah berfirman, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian pengen jadi orang yang beruntung, maka pegang yang 3. Ibu pengen gak jadi orang beruntung? Pengen beruntung dunia apa beruntung akhirat? Orang suruh milih, dia pilih dua-duanya. Bu, pengen dunia apa pengen akhirat? Dua-duanya. Itu berarti bukan milih ya Bu ya. Kita pengen dunia kita beruntung, kita pengen akhirat beruntung. Tapi kalau milih beruntung dunia, sifatnya sementara. Dikatakan izzud dunia bil mal. Kalau pengen mulia di dunia gampang, banyakin harta kita, orang bakal muliain kita.
Benar apa enggak? Orang kalau lagi tinggi jabatannya Bu, lagi banyak duitnya, orang yang bukan saudara bisa ngaku jadi saudara. Benar apa enggak? Ada orang kaya nih ya, yang baru kelihatan punya harta kekayaan yang banyak, baru diangkat jadi seorang pejabat. Ada orang yang ngomong, tuh yang baru jadi wali kota tuh saudara saya. Kita nanya, saudaranya dari mana? Kan biasa gitu ya. Apakah sepupunya, apakah pamannya? Nih orang jawab, oh saya saudara sama dia, saya punya mertua. Mertua saya punya tetangga. Tetangga saya punya sepupu. Sepupunya punya mantu. Wali kota itu temennya mantunya itu. Bu, deket apa jauh? Tapi karena pengen cipratan kemuliaannya dapat, yang jauh dikata deket. Tapi kalau ngejar kemuliaan dunia sifatnya sementara. Lagi hartanya banyak dimuliain, hartanya habis kemuliaan hilang. Lagi jabatannya tinggi dimuliain, jabatannya hilang, kemuliaannya habis. Tapi yang kita harapkan adalah kemuliaan dan keberuntungan di akhir. Maka kata Allah, kalau kalian pengen jadi orang yang beruntung, pegang yang 3, insya Allah Allah kasih beruntung buat kita. Apa yang 3? Pertama, irka'u wasjudu. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, banyakin rukunya, banyakin sujudnya. Berarti kalau ruku sujud kita suruh ngapain? Perbaiki sholat kita. Kalau pengen jadi orang beruntung, Allah mengatakan jaga sholatmu, duniamu akan dibikin berkah. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini harusnya bisa menjadikan momentum memperbaiki ibadah sholat kita yang dari 50 waktu tinggal 5 waktu. Apa yang perlu dijaga? Syarat rukunnya dijaga. Apa yang perlu dijaga? Bacaannya dijaga. Apalagi yang perlu dijaga? Waktunya dijaga. Supaya kualitas sholat kita semakin baik. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam kelompok orang yang beruntung. Ibu-ibu sekalian, kalau sholat kita pelajarin, kita pretelin kalau kata orang Betawi, itu isinya sholat semuanya kebaikan. Isinya sholat semuanya ampunan. Makanya dikatakan orang yang sholatnya baik, dia seperti seolah-olah baru membersihkan dirinya, bersih dari berbagai macam kotoran. Maka ibu, kalau sholat itu kita lihat, semua rangkaian sholat itu merupakan sarana mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebelum sholat kita disuruh ngapain Bu? Wudu. Dikatakan wudunya kita bukan cuma buat ngebersihin dosa kita. Makanya kalau kita wudu lempengan wajah, habis wudu jangan dielap gitu ya, supaya tetesan air wudu yang dari wajah kita menggugurkan dosa wajah kita. Kalau kita habis wudu lempengan tangan jangan dilap, supaya tetesan air dari tangan kita menggugurkan dosa kita. Dan wudu yang dilaksanakan dengan sempurna, besok di hari kiamat ghurran muhajjalin min asaril wudu. Bu, sehat Ustaz? Masya Allah. Bukannya lagi. Oh, Masya Allah. Baru sampai umroh ya Bu. Insya Allah mudah-mudahan umroh mabrur, ziarah makbul. Kita yang datang bisa dapat kecipratan biar bisa ke sono. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Ustadz ya. Jadi gitu ibu-ibu, wudunya kita aja itu bisa menggugurkan dosa. Dan orang yang wudunya benar,
Orang yang basuhan wudunya sempurna, kata Nabi, nanti di hari kiamat ghurran muhajjalin min asaril wudu. Kalau di dunia wudunya kita benar, lempengan wajah basuh benar, lempengan tangan basuh benar, lempengan kaki basuh benar, besok Nabi akan mudah mengenali kita karena basuhan wudhu kita akan memancarkan cahaya pada hari kiamat. Amin ya rabbal. Makanya pertama kalau wudhu biar benar ya. Nih kita orang perempuan Bu, di muka kita banyak polesannya, benar. Ada yang namanya pelembab, ada yang namanya foundation, ada yang namanya cushion. Ibu pakai nggak? Ibu pakainya apa? Pipa. Ngomongnya pakai P lagi, pipa. Nah, bedak yang nempel di kulit kita Bu, begitu mau wudhu kita pastikan bedaknya terhapus, lipstiknya terhapus supaya air wudhunya masuk secara sempurna ke dalam kulit kita. Wudhunya aja udah menjadi pengampunan dosa buat kita. Terus pas kita sholat, begitu baca Fatihah, begitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kan kita baca amin. Kata Nabi, iza ammanal imam fa'aminu. Ketika imam baca amin, kita baca amin, malaikat juga lagi baca amin. Fa innahu man wa ta'minu ta'minul malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Aminnya kita berbarengan dengan imam, malaikat mengaminkan, Allah berikan ampunan bagi semua dosa-dosa kita. Sholatnya sendiri itu ampunannya udah luar biasa. Wudunya jadi ampunan. Ketika kita baca Fatihah mengucapkan amin jadi ampunan. Ketika selesai sholat pun itu merupakan ampunan buat kita. Kata Nabi, man sabbahallah dubura kulli salatin salasan wa salasin. Siapa yang saban selesai sholat, dia baca tasbih 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kan amalan kita ya Bu. Wa hamada, baca alhamdulillah salasan wa salasin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa kabbaro, baca takbir berulang-ulang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jumlahnya jadi berapa Bu? 99. Kata Nabi, tamamul mi'ah, sempurnain 1 jadi 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala. Kata Nabi, siapa yang selesai sholat dia baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 ditutup dengan yang 1, maka diampuni dosanya. Wa in kanat misla badil bahri, meskipun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Amin ya rabbal. Jadi sholat itu sendiri merupakan bukti Allah memberikan pengampunan bagi dosa-dosa kita. Sebelum sholatnya diampuni, di tengah sholatnya diampuni, setelah sholatnya juga diampuni. Makanya setelah sholat Bu, kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kalau kata almarhumah ibu saya, jangan Allahumma antas salam lantas jalan, itu kata beliau. Jadi zikir kita insya Allah akan mendatangkan ampunan buat kita. Maka kalau kita pengen jadi orang yang beruntung, yuk jagain ruku kita, jagain sujud kita, perbanyak sholat kita, perbaiki kualitas kita. Kata ulama, orang yang sholatnya itu terjaga, dia akan mendapat banyak manfaat. Apa manfaatnya? Pertama, orang yang sholatnya terjaga, marodatun lirrabbi, akan mendatangkan keridoan dari Allah. Bu, kalau Allah udah redho sama kita, rasanya hidup kita udah tenang.
Maka menggapai keridhaan Allah salah satunya adalah menjaga kualitas sholat kita. Yang kedua kata ulama wa hubbul malaikah. Orang yang ngejaga sholatnya malaikat demen sama orang itu. Malaikat demen bu mencatat orang yang rajin sholatnya dan menjaga kualitas sholatnya. Yang ketiga qabulul a'mal. Orang yang sholatnya terjaga amalnya diterima sama Allah. Ada orang yang sedekah rajin, baca Quran rajin, zikir rajin, sholatnya kagak. Jadi sholat yang tidak dikerjakan itu menjadi penghambat diterima amalnya dia. Kata ulama pula sholat yang terjaga ijabatud doa. Akan diijabah doa-doa orang itu karena dia ngejaga sholatnya. Maka kalau kita baca Fatihah kan isinya begitu bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami minta pertolongan. Sembah dulu Allah baru minta. Ini mah kagak. Mintanya banyak, sholatnya enggak. Maka kita dekatkan kepada Allah dengan sholat, maka doa-doa kita insya Allah akan diijabah. Dan kata ulama, orang yang sholat itu karahiyatul lisyaitan. Setan benci banget sama orang yang demen sholat. Bu, setan benci sama orang yang sholat. Makanya saban kita mau sholat, itu setan udah duduk duluan di sejadah kita buat ngegodain orang yang mau sholat. Kira-kira benar apa enggak? Tuh kalau kita gelar sejadah bu, kita mau sholat gelar sejadah, belum kita duduk, setan udah duduk dulu di sejadah kita. Mau ngapain? Dia akan mengganggu pikiran kita, yang lupa dibikin inget, yang inget dibikin lupa. Saya tanya, kita kadang-kadang nyari barang sesuatu ya bu. Pulang dari majelis, naruh kunci motor di situ. Kita lupa, kita cari dari jam 11 sampai jam 12 nyari gak ketemu. Pas kita lagi sholat, pas lempengan baca surah, begitu mau ruku Allahu Akbar, tiba-tiba kita ingat, oh iya tadi naruh kunci motor deket dapur. Ada gak yang suka begitu? Mana orangnya? Tuh kita yang lupa ingatnya pas sholat. Atau sebaliknya udah ingat sholat zuhur 4 rakaat. Ngapa pas lagi sholat jadi lupa. Ini rakaat 2 apa 3 apa 4 gitu. Ada yang suka begitu? Kenapa begitu? Karena syaitan gak berhenti menggoda kita. Setan itu bu, kalau orang sholat, dia akan duduk di depan kita, di samping kita, dia cuma kabur kalau lagi azan berkumandang. Jadi kalau di Masjid Al-Huda ini, ibu udah siap sholat. Kemudian azan berkumandang, setan akan kabur. Kemana? Maka Ruha. Satu tempat di kota Madinah, Ar-Ruha jaraknya kurang lebih 60 km. Jadi kalau di Jatisari ya, Jatisari ini azan, setan itu akan kabur sampai ke Bogor. Jauh apa dekat? Ntar selesai komat, selesai azan, dia balik lagi, duduk. Ntar begitu komat, dia kabur lagi. Sampai ke Bogor lagi, 60 kilo kurang lebih. Setelah itu dia balik lagi dan siap untuk menggoda hati-hati orang yang sholat. Tadi yang lupa dibikin inget, yang inget dibikin lupa. Makanya kita diajarkan sebelum kita sholat, kita baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas
minal jinnati alladzi yuwaswis. Yuwaswis itu yang suka bikin was-was hati kita. Yang bikin gelisah, lagi sholat mikirin hujan nih bentar lagi gerimis. Jemuran belum diangkat ya Bu ya. Lagi sholat mikirin ada yang ngetok pintu, gedor pintu kita. Buka apa enggak? Buka apa enggak tuh allazi waswis. Yang bikin hati kita was-was, makanya kita minta perlindungan dari Allah dengan baca surah An-Nas. Itu yang pertama. Jadi kata-kata Allah dalam Al-Quran, irka'u wasjudu. Kalau pengen jadi orang beruntung, sempurnakan sholat kita, ruku kita, dan sujud kita. Yang kedua, kata Allah, kalau pengen jadi orang yang beruntung, wa'budu rabbakum. Sembahlah, sujudlah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah dengan cara apapun. Kenapa Bu? Kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah, berbuat amal ibadah, karena yang kita bawa pulang nanti menghadap Allah cuma amal kita doang. Nih kita manusia punya teman 3 ya. Pertama, teman yang nemenin sepanjang hidup kita doang. Kedua, teman yang nemenin sampai pinggir kubur kita. Ketiga, teman yang nemenin sampai masuk ke dalam kubur kita. Siapa teman yang pertama yang nemenin sepanjang hidup? Nih yang kita pakai. Baju, jilbab, kacamata, jam tangan, cincin, ya tas kita itu nemenin sampai umur kita ada. Begitu innalillahi semuanya dilepas. Kerudung dibuka, baju digunting, jam tangan dibuka, kacamata dibuka, gigi palsu kalau ada dan gampang dibuka. Maka semuanya selesai pertemanannya, nemenin sepanjang umur kita doang. Yang kedua, yang nemenin sampai pinggir kubur. Siapa? Ahluhu, keluarga kita. Suami, istri, anak, orang tua, teman, sahabat. Nemenin sampai pinggir doangan. Tapi yang masuk ke dalam kubur kita adalah amaluhu, amal ibadah kita yang kita kerjakan ketika kita hidup ke dunia. Maka mumpung badan masih sehat ya, umur masih ada, yuk kita isi dengan melakukan berbagai amal soleh yang itu akan menjadi teman kita nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir dikatakan kata Allah, waf'alul khaira. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, pelihara sholat, jaga hablum minallah. Yang ketiga, pelihara hablum minannas. Lakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Bu, kita dalam berkehidupan, bertetangga, bermasyarakat, berteman pasti gak melulu enak. Kadang-kadang kita udah baik, dibalasnya gak baik. Kadang-kadang kita udah begini, dibalasnya begitu. Tapi yang paling penting adalah pelihara silaturahim kita karena semata-mata niat mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang di dunianya ngejagain silaturahim, kata Allah nanti pada hari kiamat mereka ala manabiro min nurin. Orang yang suka kunjung mengunjungi karena Allah, suka silaturahim karena Allah, nanti akan aku kumpulkan dalam satu mimbar yang terbuat dari cahaya di dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 yang Allah siratkan dalam Al-Quran. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, bukan cuma beruntung dunia yang sifatnya sementara, tapi juga beruntung akhirat. Pelihara sholat kita, jalin hablum minallah kita, dan pelihara hablum minannas kita. Mudah-mudahan kalau 3 ini kita laksanakan, Allah berikan kita kebaikan, Allah berikan kita keberuntungan fiddin wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mungkin sekedar itu yang saya sampaikan. Dah 30 menit persis di depan saya ada jam. Saya mulai setengah 10 kurang 5, selesai jam 10 kurang 5. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan selesai dari peristiwa Isra dan Mi'raj.
kita bisa meningkatkan kualitas ibadah sholat kita lebih baik lagi. Kita baca Fatihah, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini Allah turunkan berkah buat kita semua. Allah berikan berkah ilmu kita, berkah umur kita, berkah rezeki kita, berkah waktu kita. Yang lagi pada kurang sehat, biar Allah angkat penyakitnya. Yang lagi sakit kakinya, yang lagi sakit dengkulnya, yang lagi sakit kepalanya, yang lagi sakit hatinya, yang lagi sakit kantongnya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sempurna. Anak-anak kita Allah jadikan anak yang soleh dan soleha. Rumah tangga kita Allah pelihara menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah tetapkan iman dan Islam dalam hati kita, dan kelak Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Majelis Ta'lim Masjid Al-Huda Abdul Aziz mudah-mudahan semakin menambah berkahnya, semakin dimudahkan segala macam urusannya, hajat qabulnya semua insyaallah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana waliwalidayna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, mohon maaf jika ada kekhilafan dalam penyampaian. Insyaallah panjang umur sehat kita bisa silaturahim kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wasihah wassalamah wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang sama-sama kita hormati selaku DKM Masjid Al-Huda Abdul Aziz, Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Abidin Nur beserta seluruh pengurus Masjid Al-Huda Abdul Aziz. Yang sama-sama kita hormati selaku Ketua Majelis Ta'lim Al-Mukarramah Ustazah Romi, Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Ahmad Maulana. Kita doakan mudah-mudahan majelis ta'limnya menjadi majelis ta'lim yang penuh dengan barokah. Ma'asyiral ustadzat, para guru-guru, para pimpinan majelis, ada Al-Mukarramah Ustazah Nesa, Ustazah Sima, dan juga segenap para anggota ya, calon legislatif, ada Ibu Aminah MPD, Ibu Mariana, Ibu Misbah. Kita doakan mudah-mudahan kesemuanya Allah jadikan mudah perjuangannya, dan insya Allah jika terpilih semua amanah-amanahnya bisa dijalankan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah Majelis Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tim hadrah
Mudah-mudahan semua kita yang berkumpul pagi hari ini berbarengan dengan turunnya hujan, Allah turunkan rahmat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah. Hari ini masih berada di bulan Rajab. Allah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, khususnya nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur, sehingga kita bisa duduk bersama-sama di majelis ini dalam rangka silaturahim sekaligus ikut mensyiarkan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita kirimkan sebanyak-banyaknya kepada tauladan kita Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan sholawat kita di dunia menjadi asbab besok Allah izinkan kita bisa menerima syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya. Terima kasih kepada pengurus Majelis Taklim Al-Huda yang sudah mengajak saya pagi hari ini bisa bersilaturahim dengan orang-orang Jatisari. Ya, karena kalau Jati banyak ya Bu, ada Jati Asih, Jatisari, Jati Mekar, Jati Bening, Jati Sampurna, Jati Luhur, dan Jati-Jati semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahim kita menjadi silaturahim yang penuh dengan barokah. Sebelum saya bicara lebih lanjut tentang hikmah Isra dan Mi'raj, izinkan saya bertanya dulu sama Ibu. Nih kira-kira Ibu udah kenal apa belum sama saya? Banyakan yang udah, kebanyakan yang belum? Belum. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Ibu-ibu yang saya hormati, kalau dulu sekian tahun yang lalu yang suka menyampaikan ceramah mauizah hasanah adalah ibunda saya. Beliaulah orang yang mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu di majelis taklim. Lebih dari separuh hidupnya menyampaikan pelajaran-pelajaran agama di majelis taklim. Tapi qadarullah 8 tahun yang lalu beliau dipanggil sama yang punya, sama pemiliknya. Kalau belum kenal saya, mudah-mudahan kenal sama ibu saya. Beliau adalah guru kita, almarhumah ibundaku Ustazah Dr. Hajah Siti Suryani Thahir. Kenal? Kalau beliau kenal ya Bu. Saya Sofwatun Nida Putri Bontot almarhumah. Beliau punya anak 7. Yang paling akhir saya, di atas saya Ustazah Kotrun Nada. Ya, mungkin Ibu sering ngelihat atau pernah ngelihat orang kayak saya tapi bukan saya. Itu kakak saya Ustazah Kotrun Nada yang suka mengisi acara juga di televisi. Maka saya hadir niatnya bukan ngajarin, bukan memberikan pelajaran yang kesannya mengajari Ibu, bukan. Tapi saya hadir ingin nyambung silaturahim. Karena almarhumah ibu saya orang yang sangat cinta dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya saya ke sini Allah kirim pahalanya buat orang tua saya di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu boleh ya Bu kita baca Fatihah. Kita hadiahkan khusus ila murabbiyatir ruhi almarhumah ibundaku Ustazah Dr. Hajah Siti Suryani Thahir. Ayahanda almarhum Al-Ustadz Bapak Kiai Haji M. Hasyatiri Ahmad. Ayah mertua saya almarhum Bapak Haji Burhan Kalahan. Dan juga jamak seluruh keluarga kita. Orang tua kita, guru-guru kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Diterima amal ibadahnya.
diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah bitilkan niyah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita hadir di sini untuk memperingati Isra dan Mi'raj. Sebuah peristiwa yang sangat agung yang Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Ibu, kalau Allah udah menjadikan kisah ini abadi di dalam Al-Quran, berarti kisah ini adalah kisah yang sangat mulia, yang ingin Allah sampaikan kepada umat-umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allah berfirman dalam awal permulaan surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kata Allah, aku memperjalankan seorang manusia yang agung dalam satu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari satu tempat yang kita sebut dengan masjidil haram menuju kepada masjidil aqsa. Makanya Bu, masjidil aqsa yang sekarang masih diserang dengan para pelaku Zionis Israel perlu kita jaga. Kalau kita nggak bisa ke sana, kita belum bisa bantu, seenggak-enggaknya bawa mereka dalam doa kita. Kenapa demikian? Karena di sanalah terjadi sebuah peristiwa yang sangat mulia, yang sangat agung, turun perintah ibadah kewajiban sholat buat kita dari yang asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Terjadinya di mana? Di Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa dinaikkan Nabi menuju ke Sidratul Muntaha. Makanya nih masjid-masjid ini adalah masjid yang sangat dimuliakan. Bahkan Nabi mengatakan la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Kata Nabi, jangan paksain berangkat kecuali berangkat ke 3 masjid. Pertama, Masjidil Haram. Kedua, wa masjidi, kata Nabi, Masjid Nabawi. Yang ketiga, wa Masjidil Aqsa. Buat berangkat ke 3 masjid ini boleh paksain. Boleh kita jual emas buat berangkat ke Masjidil Haram, asal emasnya punya sendiri. Bu, boleh kita jual tanah buat berangkat ke Masjidil Aqsa, asal tanahnya punya sendiri. Kenapa? Karena di sana tertuang sejarah-sejarah yang begitu agung, yang begitu mulia. Bahkan Masjidil Aqsa menjadi kiblat pertama umat Islam, Bu. Sebelum kita ngadep ke Masjidil Haram, dulu kita sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian turun perintah untuk membalikkan arah kiblat. Ketika Nabi lagi sholat di satu masjid yang sekarang disebut dengan Masjid Qiblatain di Madinah. Begitu Nabi sholat 2 rakaat menghadap Masjidil Aqsa, turun perintah.
ayat yang menyuruh Nabi membelokkan kiblatnya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. 2 rakaat hadap Masjidil Aqsa, 2 rakaat menghadap ke Masjidil Haram, sehingga masjidnya disebut dengan Masjid Qiblatain karena Nabi sholat di situ dengan menghadap kepada 2 kiblat yang berbeda. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah sejarah yang sangat mulia. Saat itu sahabat-sahabat atau umat yang tinggal di zaman dengan Nabi banyak yang meragukan apakah peristiwa ini benar-benar terjadi, karena secara logika nggak mungkin ya Bu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha dan kurang dari 1 malam udah balik lagi ke Masjidil Haram, merubah keimanan banyak orang ketika. Tapi buat sebagian orang peristiwa Isra Mi'raj memantapkan iman mereka. Mudah-mudahan kita ya lihat langsung, hidup sezaman dengan langsung, mudah-mudahan kita pun meyakini akan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kalau kita bicara Isra Mi'raj yang kita ingat apa? Turun perintah sholat yang tadinya berapa waktu? 50 waktu menjadi 5 waktu. Kenapa bisa berubah menjadi 5 waktu? Karena Nabi Allah Musa alaihi salam, ketika Nabi Muhammad menerima perintah sholat, dia mengatakan, umatmu gak bakal mungkin mampu ngerjain 1 hari 50 waktu. Minta keringanan sama Allah. Nabi Muhammad kembali kepada Allah, minta keringanan diturunin jadi 45 waktu. Kata Nabi Musa, umatmu masih nggak bisa kayaknya mengerjakan 45 waktu. Turunin lagi jadi 40, turunin lagi jadi 35, sampai terakhir yang 50 waktu jadi cuma 5 waktu. Maka yang 5 ini kita jagain biar benar. Kenapa demikian Bu? Dalam Al-Quran Allah berfirman, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian pengen jadi orang yang beruntung, maka pegang yang 3. Ibu pengen gak jadi orang beruntung? Pengen beruntung dunia apa beruntung akhirat? Orang suruh milih, dia pilih dua-duanya. Bu, pengen dunia apa pengen akhirat? Dua-duanya. Dua-duanya. Itu berarti bukan milih ya Bu ya. Kita pengen dunia kita beruntung, kita pengen akhirat beruntung. Tapi kalau milih beruntung dunia, sifatnya sementara. Dikatakan izzud dunya bil mal. Kalau pengen mulia di dunia gampang, banyakin harta kita, orang bakal muliain kita. Benar apa enggak? Orang kalau lagi tinggi jabatannya Bu, lagi banyak duitnya, orang yang bukan saudara bisa ngaku jadi saudara. Benar apa enggak? Ada orang kaya nih ya, yang baru kelihatan punya harta kekayaan yang banyak, baru diangkat jadi seorang pejabat. Ada orang yang ngomong, tuh yang baru jadi wali kota tuh saudara saya. Kita tanya, saudaranya dari mana? Kan biasa gitu ya. Apakah sepupunya, apakah pamannya? Nih orang jawab, oh saya saudara sama dia, saya punya mertua. Mertua saya punya tetangga. Tetangga saya punya sepupu. Sepupunya punya mantu. Wali kota itu temennya mantunya itu.
Bu, deket apa jauh? Tapi karena pengen cipratan kemuliaannya dapat, yang jauh dikata dekat. Tapi kalau ngejar kemuliaan dunia sifatnya sementara. Lagi hartanya banyak dimuliain, hartanya habis kemuliaan hilang. Lagi jabatannya tinggi dimuliain, jabatannya hilang, kemuliaannya habis. Tapi yang kita harapkan adalah kemuliaan dan keberuntungan di akhir. Maka kata Allah, kalau kalian pengen jadi orang yang beruntung, pegang yang 3, insya Allah Allah kasih beruntung buat kita. Apa yang 3? Pertama, irka'u wasjudu. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, banyakin rukunya, banyakin sujudnya. Berarti kalau ruku sujud kita suruh ngapain? Perbaiki sholat kita. Kalau pengen jadi orang beruntung, Allah mengatakan jaga sholatmu, duniamu akan dibikin berkah. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini harusnya bisa menjadikan momentum memperbaiki ibadah sholat kita yang dari 50 waktu tinggal 5 waktu. Apa yang perlu dijaga? Syarat rukunnya dijaga. Apa yang perlu dijaga? Bacaannya dijaga. Apalagi yang perlu dijaga? Waktunya dijaga. Supaya kualitas sholat kita semakin baik. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam kelompok orang yang beruntung. Ibu-ibu sekalian, kalau sholat kita pelajarin, kita pretelin kalau kata orang Betawi, itu isinya sholat semuanya kebaikan. Isinya sholat semuanya ampunan. Makanya dikatakan orang yang sholatnya baik, dia seperti seolah-olah baru membersihkan dirinya, bersih dari berbagai macam kotoran. Maka ibu, kalau sholat itu kita lihat, semua rangkaian sholat itu merupakan sarana mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebelum sholat kita disuruh ngapain, Bu? Wudu. Dikatakan wudunya kita bukan cuma buat ngebersihin dosa kita. Makanya kalau kita wudu, lempengan wajah habis wudu jangan dielap gitu ya, supaya tetesan air wudu yang dari wajah kita menggugurkan dosa wajah kita. Kalau kita habis wudu, lempengan tangan jangan dilap, supaya tetesan air dari tangan kita menggugurkan dosa kita. Dan wudu yang dilaksanakan dengan sempurna, besok di hari kiamat ghurran muhajjalin min asaril wudu. Bu, sehat Ustaz? Masya Allah. Bukannya lagi. Oh, Masya Allah. Baru sampai umroh ya Bu. Insya Allah mudah-mudahan umroh mabrur, ziarah makbul. Kita yang datang bisa dapat kecipratan biar bisa ke sono. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Ustadz ya. Jadi gitu ibu-ibu, wudunya kita aja itu bisa menggugurkan dosa. Dan orang yang wudunya benar, orang yang basuhan wudunya sempurna, kata Nabi nanti di hari kiamat ghurran muhajjalin min asaril wudu. Kalau di dunia wudunya kita benar, lempengan wajah basuh benar, lempengan tangan basuh benar, lempengan kaki basuh benar, besok Nabi akan mudah mengenali kita karena basuhan wudhu kita akan memancarkan cahaya pada hari kiamat. Amin ya Rabb. Makanya pertama kalau wudhu biar benar ya. Nih kita orang perempuan Bu, di muka kita banyak polesannya, benar? Ada yang namanya pelembab, ada yang namanya foundation, ada yang namanya cushion. Ibu pakai nggak? Ibu pakainya apa? Pipa. Ngomongnya pakai P lagi, pipa. Nah,
bedak yang nempel di kulit kita Bu, begitu mau wudhu kita pastikan bedaknya terhapus, lipstiknya terhapus supaya air wudhunya masuk secara sempurna ke dalam kulit kita. Wudhunya aja udah menjadi pengampunan dosa buat kita. Terus pas kita sholat, begitu baca Fatihah, begitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kan kita baca amin. Kata Nabi, iza ammanal imam fa'aminu. Ketika imam baca amin, kita baca amin, malaikat juga lagi baca amin. Fa innahu man wa ta'minu ta'minul malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Aminnya kita berbarengan dengan imam, malaikat mengaminkan, Allah berikan ampunan bagi semua dosa-dosa kita. Sholatnya sendiri itu ampunannya udah luar biasa. Wudunya jadi ampunan. Ketika kita baca Fatihah mengucapkan amin jadi ampunan. Ketika selesai sholat pun itu merupakan ampunan buat kita. Kata Nabi, man sabbahallah dubura kulli salatin salasan wa salasin. Siapa yang saban selesai sholat, dia baca tasbih 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kan amalan kita ya Bu. Wa hamada, baca alhamdulillah salasan wa salasin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa kabbaro, baca takbir berulang-ulang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jumlahnya jadi berapa Bu? 99. Kata Nabi, tamamul mi'ah, sempurnain 1 jadi 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala. Kata Nabi, siapa yang selesai sholat dia baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 ditutup dengan yang 1, maka diampuni dosanya. Wa in kanat misla badil bahri, meskipun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Amin ya Rabbal. Jadi sholat itu sendiri merupakan bukti Allah memberikan pengampunan bagi dosa-dosa kita. Sebelum sholatnya diampuni, di tengah sholatnya diampuni, setelah sholatnya juga diampuni. Makanya setelah sholat Bu, kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kalau kata almarhumah ibu saya, jangan Allahumma antas salam lantas jalan, itu kata beliau. Jadi zikir kita insya Allah akan mendatangkan ampunan buat kita. Maka kalau kita pengen jadi orang yang beruntung, yuk jagain ruku kita, jagain sujud kita, perbanyak sholat kita, perbaiki kualitas kita. Kata ulama, orang yang sholatnya itu terjaga, dia akan mendapat banyak manfaat. Apa manfaatnya? Pertama, orang yang sholatnya terjaga, marodatun lirrabbi, akan mendatangkan keridoan dari Allah. Bu, kalau Allah udah redho sama kita, rasanya hidup kita udah tenang. Maka menggapai keridoan Allah, salah satunya ada menjaga kualitas sholat kita. Yang kedua, kata ulama, wahubbul malaikah. Orang yang ngejaga sholatnya, malaikat demen sama orang itu. Malaikat demen Bu mencatat orang yang rajin sholatnya dan menjaga kualitas sholatnya. Yang ketiga, qabulul a'mal. Orang yang sholatnya terjaga, amalnya diterima sama Allah. Ada orang yang sedekah rajin, baca Quran rajin, zikir rajin, sholatnya kagak. Jadi sholat tidak dikerjakan itu menjadi penghambat diterima amalnya dia. Kata ulama pula, sholat yang terjaga ijabatud doa. Akan diijabah doa-doa orang itu karena dia ngejaga sholatnya. Maka kalau kita baca Fatihah kan isinya begitu Bu.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami minta pertolongan. Sembah dulu Allah baru minta. Ini mah kagak. Mintanya banyak, sholatnya enggak. Maka kita dekatkan kepada Allah dengan sholat, maka doa-doa kita insya Allah akan diijabah. Dan kata ulama, orang yang sholat itu karahiyatul lisyaitan. Setan benci banget sama orang yang demen sholat. Bu, setan benci sama orang yang sholat. Makanya saban kita mau sholat, itu setan udah duduk duluan di sejadah kita buat ngegodain orang yang mau sholat. Kira-kira benar apa enggak? Tuh kalau kita gelar sejadah bu, kita mau sholat gelar sejadah, belum kita duduk, setan udah duduk dulu di sejadah kita. Mau ngapain? Dia akan mengganggu pikiran kita, yang lupa dibikin inget, yang inget dibikin lupa. Saya tanya, kita kadang-kadang nyari barang sesuatu ya bu, pulang dari majelis naruh kunci motor di situ, kita lupa, kita cari dari jam 11 sampai jam 12 nyari nggak ketemu. Pas kita lagi sholat, pas lempengan baca surah, begitu mau ruku Allahu Akbar, tiba-tiba kita ingat, oh iya tadi narok kunci motor deket dapur. Ada nggak yang suka begitu? Mana orangnya? Tuh kita yang lupa ingatnya pas sholat, atau sebaliknya udah ingat sholat zuhur 4 rakaat, ngapa pas lagi sholat jadi lupa. Ini rakaat 2 apa 3 apa 4 gitu. Ada yang suka begitu? Kenapa begitu? Karena syaitan gak berhenti menggoda kita. Setan itu bu, kalau orang sholat, dia akan duduk di depan kita, di samping kita. Dia cuma kabur kalau lagi azan berkumandang. Jadi kalau di Masjid Al-Huda ini, ibu udah siap sholat, kemudian azan berkumandang, setan akan kabur. Kemana? Maka Ruha, satu tempat di kota Madinah. Ruha jaraknya kurang lebih 60 km. Jadi kalau di Jatisari ya, Jatisari ini azan, setan itu akan kabur sampai ke Bogor. Jauh apa dekat? Ntar selesai komat, selesai azan, dia balik lagi, duduk. Ntar begitu komat, dia kabur lagi, sampai ke Bogor lagi, 60 kilo kurang lebih. Setelah itu dia balik lagi dan siap untuk menggoda hati-hati orang yang sholat. Tadi yang lupa dibikin inget, yang inget dibikin lupa. Makanya kita diajarkan sebelum kita sholat, kita baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Alladzi yuwaswis, tuh yuwaswis tuh yang suka bikin was-was hati kita, yang bikin gelisah. Lagi sholat mikirin hujan nih, bentar lagi gerimis, jemuran belum diangkat ya bu ya. Lagi sholat mikirin ada yang ngetok pintu, gedor pintu kita, buka apa enggak, buka apa enggak, tuh alladzi waswis, yang bikin hati kita was-was. Makanya kita minta perlindungan dari Allah dengan baca surah An-Nas. Itu yang pertama. Jadi kata-kata Allah dalam Al-Quran, irka'u wasjudu. Kalau pengen jadi orang beruntung, sempurnakan sholat kita, ruku kita, dan sujud kita. Yang kedua, kata Allah, kalau pengen jadi orang yang beruntung, wa'budu rabbakum. Sembahlah, sujudlah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah dengan cara apapun.
Kenapa Bu? Kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah, berbuat amal ibadah, karena yang kita bawa pulang nanti menghadap Allah cuma amal kita doang. Nih kita manusia punya teman 3 ya. Pertama, teman yang nemenin sepanjang hidup kita doang. Kedua, teman yang nemenin sampai pinggir kubur kita. Ketiga, teman yang nemenin sampai masuk ke dalam kubur kita. Siapa teman yang pertama yang nemenin sepanjang hidup? Nih yang kita pakai. Baju, jilbab, kacamata, jam tangan, cincin, ya tas kita itu nemenin sampai umur kita ada. Begitu innalillahi semuanya dilepas. Kerudung dibuka, baju digunting, jam tangan dibuka, kacamata dibuka, gigi palsu kalau ada dan gampang dibuka. Maka semuanya selesai pertemanannya, nemenin sepanjang umur kita doang. Yang kedua, yang nemenin sampai pinggir kubur. Siapa? Ahluhu, keluarga kita. Suami, istri, anak, orang tua, teman, sahabat, nemenin sampai pinggir doangan. Tapi yang masuk ke dalam kubur kita adalah amaluhu, amal ibadah kita yang kita kerjakan ketika kita hidup ke dunia. Maka mumpung badan masih sehat ya, umur masih ada, yuk kita isi dengan melakukan berbagai amal soleh yang itu akan menjadi teman kita nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir dikatakan kata Allah, waf'alul khaira. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, pelihara sholat, jaga hablum minallah. Yang ketiga, pelihara hablum minannas. Lakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Bu, kita dalam berkehidupan, bertetangga, bermasyarakat, berteman pasti gak melulu enak. Kadang-kadang kita udah baik, dibalasnya gak baik. Kadang-kadang kita udah begini, dibalasnya begitu. Tapi yang paling penting adalah pelihara silaturahim kita, karena semata-mata niat mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang di dunianya ngejagain silaturahim, kata Allah, nanti pada hari kiamat mereka ala manabiro min nurin. Orang yang suka mengunjungi karena Allah, suka silaturahim karena Allah, nanti akan aku kumpulkan dalam satu mimbar yang terbuat dari cahaya di dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 yang Allah siratkan dalam Al-Quran. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, bukan cuma beruntung dunia yang sifatnya sementara, tapi juga beruntung akhirat. Pelihara sholat kita, jalin hablum minallah kita, dan pelihara hablum minannas kita. Mudah-mudahan kalau 3 ini kita laksanakan, Allah berikan kita kebaikan, Allah berikan kita keberuntungan fiddin wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mungkin sekedar itu yang saya sampaikan. Dah 30 menit persis, di depan saya ada jam. Saya mulai setengah 10 kurang 5, selesai jam 10 kurang 5. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan selesai dari peristiwa Isra dan Mi'raj, kita bisa meningkatkan kualitas ibadah sholat kita lebih baik lagi. Kita baca Fatihah. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini, Allah turunkan berkah buat kita semua. Allah berikan berkah ilmu kita, berkah umur kita, berkah rezeki kita, berkah waktu kita. Yang lagi pada kurang sehat, biar Allah angkat penyakitnya. Yang lagi sakit kakinya, yang lagi sakit dengkulnya, yang lagi sakit kepalanya, yang lagi sakit hatinya, yang lagi sakit kantongnya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sempurna. Anak-anak kita Allah jadikan anak yang soleh dan soleha. Rumah tangga kita Allah pelihara menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah tetapkan iman dan Islam dalam hati kita, dan kelak Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Majlis ta'lim
Masjid Al-Huda Abdul Aziz. Mudah-mudahan semakin menambah berkahnya, semakin dimudahkan segala macam urusannya, hajat qabulnya semua insyaallah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wali walidaina. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, mohon maaf jika ada kekhilafan dalam penyampaian. Insyaallah panjang umur sehat kita bisa silaturahim kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wasihah wassalamah wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang sama-sama kita hormati selaku DKM Masjid Al-Huda Abdul Aziz, Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Abidin Nur beserta seluruh pengurus Masjid Al-Huda Abdul Aziz. Yang sama-sama kita hormati selaku Ketua Majelis Taklim Al-Mukarramah Ustazah Romi, Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Ahmad Maulana. Kita doakan mudah-mudahan majelis taklimnya menjadi majelis taklim yang penuh dengan barokah. Ma'asyiral ustadzat, para guru-guru, para pimpinan majelis, ada Al-Mukarramah Ustazah Nesa, Ustazah Sima, dan juga segenap para anggota ya, calon legislatif. Ada Ibu Aminah MPD, Ibu Mariana, Ibu Misbah. Kita doakan mudah-mudahan kesemuanya Allah jadikan mudah perjuangannya, dan insya Allah jika terpilih semua amanah-amanahnya bisa dijalankan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah Majelis Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tim hadrah, mudah-mudahan semua kita yang berkumpul pagi hari ini berbarengan dengan turunnya hujan, Allah turunkan rahmat buat kita semua. Amin ya alamin. Syukur alhamdulillah. Hari ini masih berada di bulan Rajab. Allah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, khususnya nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur, sehingga kita bisa duduk bersama-sama di majelis ini dalam rangka silaturahim sekaligus ikut mensyiarkan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita kirimkan sebanyak-banyaknya kepada tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan
Mudah-mudahan sholawat kita di dunia menjadi asbab besok Allah izinkan kita bisa menerima syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya. Terima kasih kepada pengurus Majelis Taklim Al-Huda yang sudah mengajak saya pagi hari ini bisa bersilaturahim dengan orang-orang Jatisari. Ya, karena kalau Jati banyak ya Bu, ada Jati Asih, Jatisari, Jati Mekar, Jati Bening, Jati Sampurna, Jati Luhur, dan Jati-Jati semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahim kita menjadi silaturahim yang penuh dengan barokah. Sebelum saya bicara lebih lanjut tentang hikmah Isra dan Mi'raj, izinkan saya bertanya dulu sama Ibu. Nih kira-kira Ibu udah kenal apa belum sama saya? Banyakan yang udah, kebanyakan yang belum? Belum. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Ibu-ibu yang saya hormati, kalau dulu sekian tahun yang lalu yang suka menyampaikan ceramah mauizah hasanah adalah ibunda saya. Beliaulah orang yang mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu di majelis taklim. Lebih dari separuh hidupnya menyampaikan pelajaran-pelajaran agama di majelis taklim. Tapi qadarullah 8 tahun yang lalu beliau dipanggil sama yang punya, sama pemiliknya. Kalau belum kenal saya, mudah-mudahan kenal sama ibu saya. Beliau adalah guru kita, almarhumah ibundaku Ustazah Dr. Hajah Siti Suryani Thahir. Kenal? Kalau beliau kenal ya Bu. Saya Sofwatun Nida Putri Bontot almarhumah. Beliau punya anak 7. Yang paling akhir saya, di atas saya Ustazah Kotrun Nada. Ya, mungkin Ibu sering ngelihat atau pernah ngelihat orang kayak saya tapi bukan saya. Tuh kakak saya Ustazah Kotrun Nada yang suka mengisi acara juga di televisi. Maka saya hadir niatnya bukan ngajarin, bukan memberikan pelajaran yang kesannya mengajari Ibu, bukan. Tapi saya hadir ingin nyambung silaturahim. Karena almarhumah ibu saya orang yang sangat cinta dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya saya ke sini Allah kirim pahalanya buat orang tua saya di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu boleh ya Bu kita baca Fatihah. Kita hadiahkan khusus ila murabbiyatir ruhi almarhumah ibundaku Ustazah Dr. Hajah Siti Suryani Thahir. Ayahanda almarhum Al-Ustadz Bapak Kiai Haji M. Hasyatiri Ahmad. Ayah mertua saya almarhum Bapak Haji Burhan Kalahan. Dan juga jamak seluruh keluarga kita. Orang tua kita, guru-guru kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Diterima amal ibadahnya. Diluaskan kuburnya. Dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah,
Hari ini kita hadir di sini untuk memperingati Isra dan Mi'raj. Sebuah peristiwa yang sangat agung yang Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Qur'an. Ibu, kalau Allah udah menjadikan kisah ini abadi di dalam Al-Qur'an, berarti kisah ini adalah kisah yang sangat mulia, yang ingin Allah sampaikan kepada umat-umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allah berfirman dalam awal permulaan surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kata Allah, aku memperjalankan seorang manusia yang agung dalam satu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari satu tempat yang kita sebut dengan masjidil haram menuju kepada masjidil aqsa. Makanya Bu, Masjidil Aqsa yang sekarang masih diserang dengan para pelaku Zionis Israel perlu kita jaga. Kalau kita nggak bisa ke sana, kita belum bisa bantu, seenggak-enggaknya bawa mereka dalam doa kita. Kenapa demikian? Karena di sanalah terjadi sebuah peristiwa yang sangat mulia, yang sangat agung. Turun perintah ibadah kewajiban sholat buat kita dari yang asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Terjadinya di mana? Di Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa dinaikkan Nabi menuju ke Sidratul Muntaha. Makanya nih masjid-masjid ini adalah masjid yang sangat dimuliakan. Bahkan Nabi mengatakan la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Kata Nabi, jangan paksain berangkat kecuali berangkat ke 3 masjid. Pertama, Masjidil Haram. Kedua, wa masjidi, kata Nabi, Masjid Nabawi. Yang ketiga, wa Masjidil Aqsa. Buat berangkat ke 3 masjid ini boleh paksain. Boleh kita jual emas buat berangkat ke Masjidil Haram, asal emasnya punya sendiri. Bu, boleh kita jual tanah buat berangkat ke Masjidil Aqsa, asal tanahnya punya sendiri. Kenapa? Karena di sana tertuang sejarah-sejarah yang begitu agung, yang begitu mulia. Bahkan Masjidil Aqsa menjadi kiblat pertama umat Islam, Bu. Sebelum kita ngadep ke Masjidil Haram, dulu kita sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian turun perintah untuk membalikan arah kiblat. Ketika Nabi lagi sholat di satu masjid yang sekarang disebut dengan Masjid Qiblatain di Madinah. Begitu Nabi sholat 2 rakaat menghadap Masjidil Aqsa, turun perintah. Ayat yang menyuruh Nabi membelokkan kiblatnya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. 2 rakaat hadap Masjidil Aqsa, 2 rakaat menghadap ke Masjidil Haram, sehingga masjidnya disebut dengan Masjid Qiblatain karena Nabi sholat di situ dengan menghadap kepada 2 kiblat yang berbeda. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah sejarah yang sangat mulia. Saat itu sahabat-sahabat atau umat yang tinggal di zaman dengan Nabi banyak yang meragukan apakah peristiwa ini benar-benar terjadi, karena secara logika nggak mungkin ya Bu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha dan
kurang dari 1 malam udah balik lagi ke Masjidil Haram, merubah keimanan banyak orang ketika itu. Tapi buat sebagian orang peristiwa Isra Mi'raj memantapkan iman mereka. Pun mudah-mudahan kita yang gak lihat langsung, yang gak hidup sezaman dengan Nabi langsung, mudah-mudahan kita pun meyakini akan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kalau kita bicara Isra Mi'raj yang kita ingat apa? Turun perintah sholat yang tadinya berapa waktu? 50 waktu menjadi 5 waktu. Kenapa bisa berubah menjadi 5 waktu? Karena Nabi Allah Musa alaihi salam, ketika Nabi Muhammad menerima perintah sholat, dia mengatakan, umatmu gak bakal mungkin mampu ngerjain 1 hari 50 waktu. Minta keringanan sama Allah. Nabi Muhammad kembali kepada Allah, minta keringanan diturunin jadi 45 waktu. Kata Nabi Musa, umatmu masih gak bisa kayaknya mengerjakan 45 waktu. Turunin lagi jadi 40, turunin lagi jadi 35, sampai terakhir yang 50 waktu jadi cuma 5 waktu. Maka yang 5 ini kita jagain biar benar. Kenapa demikian, Bu? Dalam Al-Quran Allah berfirman, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian pengen jadi orang yang beruntung, maka pegang yang 3. Ibu pengen gak jadi orang beruntung? Pengen beruntung dunia apa beruntung akhirat? Orang suruh milih, dia pilih dua-duanya. Bu, pengen dunia apa pengen akhirat? Dua-duanya. Itu berarti bukan milih ya, Bu ya. Kita pengen dunia kita beruntung, kita pengen akhirat beruntung. Tapi kalau milih beruntung dunia, sifatnya sementara. Dikatakan izzud dunia bilmal. Kalau pengen mulia di dunia gampang, banyakin harta kita, orang bakal muliain kita. Benar apa enggak? Orang kalau lagi tinggi jabatannya, Bu, lagi banyak duitnya, orang yang bukan saudara bisa ngaku jadi saudara. Benar apa enggak? Ada orang kaya nih ya, yang baru kelihatan punya harta kekayaan yang banyak, baru diangkat jadi seorang pejabat. Ada orang yang ngomong, tuh yang baru jadi wali kota tuh saudara saya. Kita nanya, saudaranya dari mana? Kan biasa gitu ya. Apakah sepupunya, apakah pamannya? Nih orang jawab, oh saya saudara sama dia, saya punya mertua. Mertua saya punya tetangga. Tetangga saya punya sepupu. Sepupunya punya mantu. Wali kota itu temennya mantunya itu. Bu, deket apa jauh? Tapi karena pengen cipratan kemuliaannya dapat, yang jauh dikata dekat. Tapi kalau ngejar kemuliaan dunia sifatnya sementara. Lagi hartanya banyak dimuliain, hartanya habis kemuliaan hilang. Lagi jabatannya tinggi dimuliain, jabatannya hilang, kemuliaannya habis. Tapi yang kita harapkan adalah kemuliaan dan keberuntungan di akhir. Maka kata Allah, kalau kalian pengen jadi orang yang beruntung, pegang yang 3, insya Allah Allah kasih beruntung buat kita. Apa yang 3? Pertama, irka'u wasjudu. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, banyakin rukunya, banyakin sujudnya. Berarti kalau ruku sujud
sujud kita suruh ngapain? Perbaiki sholat kita. Kalau pengen jadi orang beruntung, Allah mengatakan jaga sholatmu, duniamu akan dibikin berkah. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini harusnya bisa menjadikan momentum memperbaiki ibadah sholat kita yang dari 50 waktu tinggal 5 waktu. Apa yang perlu dijaga? Syarat rukunnya dijaga. Apa yang perlu dijaga? Bacaannya dijaga. Apalagi yang perlu dijaga? Waktunya dijaga. Supaya kualitas sholat kita semakin baik. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam kelompok orang yang beruntung. Ibu-ibu sekalian, kalau sholat kita pelajarin, kita pretelin kalau kata orang Betawi, itu isinya sholat semuanya kebaikan. Isinya sholat semuanya ampunan. Makanya dikatakan orang yang sholatnya baik, dia seperti seolah-olah baru membersihkan dirinya, bersih dari berbagai macam kotoran. Maka ibu, kalau sholat itu kita lihat, semua rangkaian sholat itu merupakan sarana mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebelum sholat kita disuruh ngapain, Bu? Wudu. Dikatakan wudunya kita bukan cuma buat ngebersihin dosa kita. Makanya kalau kita wudu, lempengan wajah habis wudu jangan dilap gitu ya, supaya tetesan air wudu yang dari wajah kita menggugurkan dosa wajah kita. Kalau kita habis wudu, lempengan tangan jangan dilap, supaya tetesan air dari tangan kita menggugurkan dosa kita. Dan wudu yang dilaksanakan dengan sempurna, besok di hari kiamat ghurran muhajjalin min asaril wudu. Bu, sehat Ustaz? Masya Allah. Bukannya lagi. Oh, Masya Allah. Baru sampai umroh ya Bu. Insya Allah mudah-mudahan umroh mabrur, ziarah makbul. Kita yang datang bisa dapat kecipratan biar bisa kesono. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Ustadz ya. Jadi gitu ibu-ibu, wudunya kita aja itu bisa menggugurkan dosa. Dan orang yang wudunya benar, orang yang basuhan wudunya sempurna, kata Nabi nanti di hari kiamat ghurran muhajjalin min asaril wudu. Kalau di dunia wudunya kita benar, lempengan wajah basuh benar, lempengan tangan basuh benar, lempengan kaki basuh benar, besok Nabi akan mudah mengenali kita karena basuhan wudu kita akan memancarkan cahaya pada hari kiamat. Amin ya rabbal. Makanya pertama kalau wudu biar benar ya. Nih kita orang perempuan Bu, di muka kita banyak polesannya, benar? Ada yang namanya pelembab, ada yang namanya foundation, ada yang namanya cushion. Ibu pakai nggak? Ibu pakainya apa? Pipa. Ngomongnya pakai P lagi, pipa. Nah, bedak yang nempel di kulit kita Bu, begitu mau wudu kita pastikan bedaknya terhapus, lipstiknya terhapus, supaya air wudunya masuk secara sempurna ke dalam kulit kita. Wudunya aja udah menjadi pengampunan dosa buat kita. Terus pas kita sholat, begitu baca Fatihah, begitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kan kita baca amin. Kata Nabi, iza ammanal imam fa'aminu. Ketika imam baca amin, kita baca amin, malaikat juga lagi baca amin. Fa innahu man wa ta'minu ta'minul malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Aminnya kita berbarengan dengan imam, malaikat mengaminkan, Allah berikan ampunan bagi semua dosa kita.
Sholatnya sendiri itu ampunannya udah luar biasa. Wudunya jadi ampunan. Ketika kita baca Fatihah mengucapkan amin jadi ampunan. Ketika selesai sholat pun itu merupakan ampunan buat kita. Kata Nabi, man sabbahallah dubura kulli salatin salasan wa salasin. Siapa yang saban selesai sholat, dia baca tasbih 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kan amalan kita ya Bu. Wa hamada, baca alhamdulillah salasan wa salasin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa kabbaro, baca takbir berulang-ulang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jumlahnya jadi berapa Bu? 99. Kata Nabi, tamamul mi'ah, sempurnain 1 jadi 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala. Kata Nabi, siapa yang selesai sholat dia baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 ditutup dengan yang 1, maka diampuni dosanya. Wa in kanat misla badil bahri, meskipun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Amin ya rabbal. Jadi sholat itu sendiri merupakan bukti Allah memberikan pengampunan bagi dosa-dosa kita. Sebelum sholatnya diampuni, di tengah sholatnya diampuni, setelah sholatnya juga diampuni. Makanya setelah sholat Bu, kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kalau kata almarhumah ibu saya, jangan Allahumma antas salam lantas jalan, itu kata beliau. Jadi zikir kita insya Allah akan mendatangkan ampunan buat kita. Maka kalau kita pengen jadi orang yang beruntung, yuk jagain ruku kita, jagain sujud kita, perbanyak sholat kita, perbaiki kualitas kita. Kata ulama, orang yang sholatnya itu terjaga, dia akan mendapat banyak manfaat. Apa manfaatnya? Pertama, orang yang sholatnya terjaga, marodatun lirabbi, akan mendatangkan keridoan dari Allah. Bu, kalau Allah udah redho sama kita, rasanya hidup kita udah tenang. Maka menggapai keridoan Allah, salah satunya adalah menjaga kualitas sholat kita. Yang kedua, kata ulama, wahubbul malaikah. Orang yang ngejaga sholatnya, malaikat demen sama orang itu. Malaikat demen Bu mencatat orang yang rajin sholatnya dan menjaga kualitas sholatnya. Yang ketiga, qabulul a'mal. Orang yang sholatnya terjaga, amalnya diterima sama Allah. Ada orang yang sedekah rajin, baca Quran rajin, zikir rajin, sholatnya kagak. Jadi sholat yang tidak dikerjakan itu menjadi penghambat diterima amalnya dia. Kata ulama pula, sholat yang terjaga ijabatud doa, akan diijabah doa-doa orang itu karena dia ngejaga sholatnya. Maka kalau kita baca Fatihah kan isinya begitu Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami minta pertolongan. Sembah dulu Allah baru minta. Ini mah kagak. Mintanya banyak, sholatnya enggak. Maka kita dekatkan kepada Allah dengan sholat, maka doa-doa kita insya Allah akan diijabah. Dan kata ulama, orang yang sholat itu karahiyatul lisyaitan. Setan benci banget sama orang yang demen sholat. Bu, setan benci sama orang yang sholat. Makanya saban kita mau sholat, itu setan udah duduk duluan di sejadah kita buat ngegodain orang yang mau sholat. Kira-kira benar apa enggak? Tuh kalau kita gelar sejadah Bu,
Kita mau sholat gelar sejadah, belum kita duduk, syaitan udah duduk dulu di sejadah kita. Mau ngapain? Dia akan mengganggu pikiran kita, yang lupa dibikin inget, yang inget dibikin lupa. Saya tanya, kita kadang-kadang nyari barang sesuatu ya Bu. Pulang dari majelis, naruh kunci motor di situ. Kita lupa, kita cari dari jam 11 sampai jam 12, nyari gak ketemu. Pas kita lagi sholat, pas lempengan baca surah, begitu mau ruku Allahu Akbar, tiba-tiba kita ingat, oh iya tadi naruh kunci motor deket dapur. Ada gak yang suka begitu? Mana orangnya? Tuh kita yang lupa ingatnya pas sholat. Atau sebaliknya udah ingat sholat zuhur 4 rakaat. Ngapa pas lagi sholat jadi lupa. Ini rakaat 2 apa 3 apa 4 gitu. Ada yang suka begitu? Kenapa begitu? Karena syaitan gak berhenti menggoda kita. Setan itu Bu, kalau orang sholat, dia akan duduk di depan kita, di samping kita. Dia cuma kabur kalau lagi azan berkumandang. Jadi kalau di Al-Huda ini, ibu udah siap sholat. Kemudian azan berkumandang, setan akan kabur. Kemana? Maka Naruha. Satu tempat di kota Madinah, Ar-Ruha, jaraknya kurang lebih 60 km. Jadi kalau di Jatisari ya, Jatisari ini azan, setan itu akan kabur sampai ke Bogor. Jauh apa dekat? Ntar selesai komat, selesai azan, dia balik lagi, duduk. Ntar begitu komat, dia kabur lagi. Sampai ke Bogor lagi, 60 kilo kurang lebih. Setelah itu dia balik lagi dan siap untuk menggoda hati-hati orang yang sholat. Tadi yang lupa dibikin inget, yang inget dibikin lupa. Makanya kita diajarkan sebelum kita sholat, kita baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati alladzi yuwaswis. Tuh yuwaswis tuh yang suka bikin was-was hati kita, yang bikin gelisah, lagi sholat mikirin hujan nih bentar lagi gerimis, jemuran belum diangkat ya Bu ya. Lagi sholat mikirin ada yang ngetok pintu, gedor pintu kita, buka apa enggak, buka apa enggak, tuh allazi waswis, yang bikin hati kita was-was. Makanya kita minta perlindungan dari Allah dengan baca surah An-Nas. Itu yang pertama. Jadi kata-kata Allah dalam Al-Quran, irka'u wasjudu. Kalau pengen jadi orang beruntung, sempurnakan sholat kita, ruku kita, dan sujud kita. Yang kedua, kata Allah, kalau pengen jadi orang yang beruntung, wa'budu rabbakum. Sembahlah, sujudlah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah dengan cara apapun. Kenapa Bu? Kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah, berbuat amal ibadah, karena yang kita bawa pulang nanti menghadap Allah cuma amal kita doang. Nih kita manusia punya teman 3 ya. Pertama, teman yang nemenin sepanjang hidup kita doang. Kedua, teman yang nemenin sampai pinggir kubur kita. Ketiga, teman yang nemenin sampai masuk ke dalam kubur kita. Siapa teman yang pertama yang nemenin sepanjang hidup? Nih yang kita pakai, baju, jilbab, kacamata, jam tangan, cincin, ya tas kita itu nemenin sampai umur kita ada. Begitu innalillahi, semuanya dilepas. Kerudung dibuka, baju digunting, jam tangan dibuka, kacamata dibuka, gigi palsu kalau ada dan gampang dibuka. Maka semuanya selesai pertemanannya, nemenin sepanjang umur kita doang.
Yang kedua, yang nemenin sampai pinggir kubur. Siapa? Ahluhu, keluarga kita. Suami, istri, anak, orang tua, teman, sahabat. Nemenin sampai pinggir doangan. Tapi yang masuk ke dalam kubur kita adalah amaluhu, amal ibadah kita yang kita kerjakan ketika kita hidup ke dunia. Maka mumpung badan masih sehat ya, umur masih ada, yuk kita isi dengan dengan melakukan berbagai amal soleh yang itu akan menjadi teman kita nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir dikatakan kata Allah, waf'alul khaira. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, pelihara sholat, jaga hablum minallah. Yang ketiga, pelihara hablum minannas. Lakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Bu, kita dalam berkehidupan, bertetangga, bermasyarakat, berteman pasti nggak melulu enak. Kadang-kadang kita udah baik, dibalasnya nggak baik. Kadang-kadang kita udah begini, dibalasnya begitu. Tapi yang paling penting adalah pelihara silaturahim kita karena semata-mata niat mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang di dunianya ngejagain silaturahim, kata Allah, nanti pada hari kiamat mereka ala manabiro min nurin. Orang yang suka kunjung mengunjungi karena Allah, suka silaturahim karena Allah, nanti akan aku kumpulkan dalam satu mimbar yang terbuat dari cahaya di dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 yang Allah siratkan dalam Al-Quran. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, bukan cuma beruntung dunia yang sifatnya sementara, tapi juga beruntung akhirat. Pelihara sholat kita, jalin hablum minallah kita, dan pelihara hablum minannas kita. Mudah-mudahan kalau 3 ini kita laksanakan, Allah berikan kita kebaikan, Allah berikan kita keberuntungan fiddin wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mungkin sekedar itu yang saya sampaikan. Dah 30 menit persis, di depan saya ada jam. Saya mulai setengah 10 kurang 5, selesai jam 10 kurang 5. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan selesai dari peristiwa Isra dan Mi'raj, kita bisa meningkatkan kualitas ibadah sholat kita lebih baik lagi. Kita baca Fatihah. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini, Allah turunkan berkah buat kita semua. Allah berikan berkah ilmu kita, berkah umur kita, berkah rezeki kita, berkah waktu kita. Yang lagi pada kurang sehat, biar Allah angkat penyakitnya. Yang lagi sakit kakinya, yang lagi sakit dengkulnya, yang lagi sakit kepalanya, yang lagi sakit hatinya, yang lagi sakit kantongnya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sempurna. Anak-anak kita Allah jadikan anak yang soleh dan soleha. Rumah tangga kita Allah pelihara menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah tetapkan iman dan Islam dalam hati kita, dan kelak Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Majelis Ta'lim Masjid Al-Huda Abdul Aziz mudah-mudahan semakin menambah berkahnya, semakin dimudahkan segala macam urusannya, hajat qabulnya semua insyaallah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wali walidaina, amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, mohon maaf jika ada khilafan dalam penyampaian. Insyaallah panjang umur sehat kita bisa silaturahim kembali.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wasihah wassalamah wal afiyah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang sama-sama kita hormati selaku DKM Masjid Al-Huda Abdul Aziz, Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Abidin Nur beserta seluruh pengurus Masjid Al-Huda Abdul Aziz, yang sama-sama kita hormati selaku Ketua Majelis Taklim Al-Mukarramah Ustazah Romi, Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Ahmad Maulana. Kita doakan mudah-mudahan majelis taklimnya menjadi majelis taklim yang penuh dengan barokah. Ma'asyiral ustadzat, para guru-guru, para pimpinan majelis, ada Al-Mukarramah Ustazah Nesa, Ustazah Sima, dan juga segenap para anggota ya, calon legislatif, ada Ibu Aminah MPD, Ibu Mariana, Ibu Misbah. Kita doakan mudah-mudahan kesemuanya Allah jadikan mudah perjuangannya, dan insya Allah jika terpilih semua amanah-amanahnya bisa dijalankan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah Majelis Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tim hadrah, mudah-mudahan semua kita yang berkumpul pagi hari ini berbarengan dengan turunnya hujan, Allah turunkan rahmat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, hari ini masih berada di bulan Rajab. Allah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, khususnya nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur, sehingga kita bisa duduk bersama-sama di majelis ini dalam rangka silaturahim sekaligus ikut mensyiarkan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita kirimkan sebanyak-banyaknya kepada tauladan kita Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan sholawat kita di dunia menjadi asbab besok Allah izinkan kita bisa menerima syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya. Terima kasih kepada pengurus Majelis Taklim Al-Huda yang sudah mengajak saya pagi hari ini bisa bersilaturahim dengan orang-orang Jatisari ya, karena kalau Jati banyak ya Bu, ada Jati Asih, Jatisari, Jati Mekar, Jati Bening, Jati Sampurna, Jati Luhur, dan jati-jati semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahim kita menjadi silaturahim yang penuh dengan barokah. Sebelum saya bicara lebih lanjut tentang hikmah Isra dan Mi'raj, izinkan saya bertanya dulu sama Ibu. Nih kira-kira
Ibu udah kenal apa belum sama saya? Banyakan yang udah apa banyakan yang belum? Belum. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Ibu-ibu yang saya hormati, kalau dulu sekian tahun yang lalu yang suka menyampaikan ceramah mauizah hasanah adalah ibunda saya. Beliaulah orang yang mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu di majelis taklim. Lebih dari separuh hidupnya menyampaikan pelajaran-pelajaran agama di majelis taklim. Tapi qadarullah 8 tahun yang lalu beliau dipanggil sama yang punya, sama pemiliknya. Kalau belum kenal saya, mudah-mudahan kenal sama ibu saya. Beliau adalah guru kita, almarhumah ibundaku Ustazah Dr. Hajah Siti Suryani Thahir. Kenal? Kalau beliau kenal ya Bu. Saya Sofwatun Nida Putri Bontot almarhumah. Beliau punya anak 7. Yang paling akhir saya, di atas saya Ustazah Kotrun Nada. Ya, mungkin ibu sering ngelihat atau pernah ngelihat orang kayak saya tapi bukan saya. Tuh kakak saya Ustazah Kotrun Nada yang suka mengisi acara juga di televisi. Maka saya hadir niatnya bukan ngajarin, bukan memberikan pelajaran yang kesannya mengajari ibu, bukan. Tapi saya hadir ingin nyambung silaturahim. Karena almarhumah ibu saya orang yang sangat cinta dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya saya ke sini Allah kirim pahalanya buat orang tua saya di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu boleh ya Bu kita baca Fatihah. Kita hadiahkan khusus ila murabbiyatir ruhi almarhumah ibundaku Ustazah Dr. Hajah Siti Suryani Thahir. Ayahanda almarhum Al-Ustadz Bapak Kiai Haji M. Hasyatiri Ahmad. Ayah mertua saya almarhum Bapak Haji Burhan Kalahan. Dan juga jamak seluruh keluarga kita. Orang tua kita, guru-guru kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Diterima amal ibadahnya. Diluaskan kuburnya. Dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Hari ini kita hadir di sini untuk memperingati Isra dan Mi'raj. Sebuah peristiwa yang sangat agung yang Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Ibu, kalau Allah udah menjadikan kisah ini abadi di dalam Al-Quran, berarti kisah ini adalah kisah yang sangat mulia, yang ingin Allah sampaikan kepada umat-umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allah berfirman dalam awal permulaan surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kata Allah, aku memperjalankan seorang manusia yang agung dalam satu malam
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari satu tempat yang kita sebut dengan Masjidil Haram menuju kepada Masjidil Aqsa. Makanya Bu, Masjidil Aqsa yang sekarang masih diserang dengan para pelaku Zionis Israel perlu kita jaga. Kita nggak bisa ke sana, kita belum bisa bantu, seenggak-enggaknya bawa mereka dalam doa kita. Kenapa demikian? Karena di sanalah terjadi sebuah peristiwa yang sangat mulia, yang sangat agung, turun perintah ibadah kewajiban sholat buat kita dari yang asalnya 50 waktu di 5 waktu. Terjadinya di mana? Di Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa dinaikkan Nabi menuju ke Sidratul Muntaha. Makanya nih masjid-masjid ini adalah masjid yang sangat dimuliakan. Bahkan Nabi mengatakan la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Kata Nabi, jangan paksain berangkat kecuali berangkat ke 3 masjid. Pertama Masjidil Haram. Kedua wa masjidi, kata Nabi, Masjid Nabawi. Yang ketiga wa Masjidil Aqsa. Buat berangkat ke 3 masjid ini boleh paksain. Boleh kita jual emas buat berangkat ke Masjidil Haram, asal emasnya punya sendiri. Bu, boleh kita jual tanah buat berangkat ke Masjidil Aqsa, asal tanahnya punya sendiri. Kenapa? Karena di sana tertuang sejarah-sejarah yang begitu agung, yang begitu mulia. Bahkan Masjidil Aqsa menjadi kiblat pertama umat Islam, Bu. Sebelum kita ngadep ke Masjidil Haram, dulu kita sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian turun perintah untuk membalikan arah kiblat. Ketika Nabi lagi sholat di satu masjid yang sekarang disebut dengan Masjid Qiblatain di Madinah. Begitu Nabi sholat 2 rakaat menghadap Masjidil Aqsa, turun perintah. Ayat yang menyuruh Nabi membelokkan kiblatnya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. 2 rakaat hadap Masjidil Aqsa, 2 rakaat menghadap ke Masjidil Haram. Sehingga masjidnya disebut dengan Masjid Qiblatain karena Nabi sholat di situ dengan menghadap kepada 2 kiblat yang berbeda. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah sejarah yang sangat mulia. Saat itu sahabat-sahabat atau umat yang tinggal di zaman dengan Nabi banyak yang meragukan apakah peristiwa ini benar-benar terjadi, karena secara logika nggak mungkin ya Bu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha dan kurang dari 1 malam udah balik lagi ke Masjidil Haram, merubah keimanan banyak orang ketika itu. Tapi buat sebagian orang peristiwa Isra Mi'raj memantapkan iman mereka. Pun mudah-mudahan kita yang gak lihat langsung, yang gak hidup sezaman dengan Nabi langsung, mudah-mudahan kita pun meyakini akan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, kalau kita bicara Isra Mi'raj yang kita ingat apa? Turun perintah sholat yang tadinya berapa waktu? 50 waktu menjadi 5 waktu. Kenapa bisa berubah menjadi 5 waktu? Karena Nabi Allah Musa alaihi salam, ketika Nabi Muhammad menerima perintah sholat, dia mengatakan, umatmu gak bakal mungkin mampu ngerjain 1 hari 50 waktu. Minta keringanan sama Allah. Nabi Muhammad kembali kepada Allah, minta keringanan diturunin jadi 45 waktu.
Kata Nabi Musa, umatmu masih nggak bisa kayaknya mengerjakan 45 waktu. Turunin lagi jadi 40, turunin lagi jadi 35 sampai terakhir yang 50 waktu jadi cuma 5 waktu. Maka yang 5 ini kita jagain biar bener. Kenapa demikian, Bu? Dalam Al-Quran Allah berfirman, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian pengen jadi orang yang beruntung, maka pegang yang 3. Ibu pengen gak jadi orang beruntung? Pengen beruntung dunia apa beruntung akhirat? Orang suruh milih, dia pilih dua-duanya. Bu, pengen dunia apa pengen akhirat? Dua-duanya. Dua-duanya. Itu berarti bukan milih ya, Bu ya. Kita pengen dunia kita beruntung, kita pengen akhirat beruntung. Tapi kalau milih beruntung dunia, sifatnya sementara. Dikatakan izzud dunia bilmal. Kalau pengen mulia di dunia gampang, banyakin harta kita, orang bakal muliain kita. Benar apa enggak? Orang kalau lagi tinggi jabatannya, Bu, lagi banyak duitnya, orang yang bukan saudara bisa ngaku jadi saudara. Benar apa enggak? Ada orang kaya nih ya, yang baru kelihatan punya harta kekayaan yang banyak, baru diangkat jadi seorang pejabat. Ada orang yang ngomong, tuh yang baru jadi wali kota tuh saudara saya. Kita nanya, saudaranya dari mana? Kan biasa gitu ya. Apakah sepupunya, apakah pamannya? Nih orang jawab, oh saya saudara sama dia, saya punya mertua. Mertua saya punya tetangga. Tetangga saya punya sepupu. Sepupunya punya mantu. Wali kota itu temennya mantunya itu. Bu, deket apa jauh? Tapi karena pengen cipratan kemuliaannya dapat, yang jauh dikata deket. Tapi kalau ngejar kemuliaan dunia sifatnya sementara. Lagi hartanya banyak dimuliain, hartanya habis kemuliaan hilang. Lagi jabatannya tinggi dimuliain, jabatannya hilang, kemuliaannya habis. Tapi yang kita harapkan adalah kemuliaan dan keberuntungan di akhir. Maka kata Allah, kalau kalian pengen jadi orang yang beruntung, pegang yang 3, insya Allah Allah kasih beruntung buat kita. Apa yang 3? Pertama, irka'u wasjudu. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, banyakin rukunya, banyakin sujudnya. Berarti kalau ruku sujud kita suruh ngapain? Perbaiki sholat kita. Kalau pengen jadi orang beruntung, Allah mengatakan jaga sholatmu, duniamu akan dibikin berkah. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini harusnya bisa menjadikan momentum memperbaiki ibadah sholat kita yang dari 50 waktu tinggal 5 waktu. Apa yang perlu dijaga? Syarat rukunnya dijaga. Apa yang perlu dijaga? Bacaannya dijaga. Apalagi yang perlu dijaga? Waktunya dijaga. Supaya kualitas sholat kita semakin baik. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam kelompok orang yang beruntung. Ibu-ibu sekalian, kalau sholat kita pelajarin, kita pretelin kalau kata orang Betawi, itu isinya sholat semuanya kebaikan. Isinya sholat semuanya ampunan. Makanya dikatakan orang yang sholatnya baik
dia seperti seolah-olah baru membersihkan dirinya, bersih dari berbagai macam kotoran. Maka ibu, kalau sholat itu kita lihat, semua rangkaian sholat itu merupakan sarana mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebelum sholat kita disuruh ngapain bu? Wudhu. Dikatakan wudhunya kita bukan cuma buat ngebersihin dosa kita. Makanya kalau kita wudhu, lempengan wajah habis wudhu jangan dilap gitu ya, supaya tetesan air wudhu yang dari wajah kita menggugurkan dosa wajah kita. Kalau kita habis wudhu, lempengan tangan jangan dilap, supaya tetesan air dari tangan kita menggugurkan dosa kita. Dan wudhu yang dilaksanakan dengan sempurna, besok di hari kiamat ghurran muhajjalin min asaril wudhu. Bu, sehat Ustaz? Masya Allah. Bukan lagi. Oh, Masya Allah. Baru sampai umroh ya bu. Insya Allah mudah-mudahan umroh mabrur, ziarah makbul. Kita yang datang bisa dapat kecipratan biar bisa kesono. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Ustadz ya. Jadi gitu ibu-ibu, wudhunya kita aja itu bisa menggugurkan dosa. Dan orang yang wudhunya benar, orang yang basuhan wudhunya sempurna, kata Nabi nanti di hari kiamat ghurran muhajjalin min asaril wudhu. Kalau di dunia wudhunya kita benar, lempengan wajah basuh benar, lempengan tangan basuh benar, lempengan kaki basuh benar, besok Nabi akan mudah mengenali kita karena basuhan wudhu kita akan memancarkan cahaya pada hari kiamat. Amin ya rabbal. Makanya pertama kalau wudhu biar benar ya. Nih kita orang perempuan bu, di muka kita banyak polesannya, benar? Ada yang namanya pelembab, ada yang namanya foundation, ada yang namanya cushion. Ibu pakai nggak? Ibu pakainya apa? Pipa. Ngomongnya pakai P lagi, pipa. Nah, bedak yang nempel di kulit kita bu, begitu mau wudhu kita pastikan bedaknya terhapus, lipstiknya terhapus, supaya air wudhunya masuk secara sempurna ke dalam kulit kita. Wudhunya aja udah menjadi pengampunan dosa buat kita. Terus pas kita sholat, begitu baca Fatihah, begitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kan kita baca amin. Kata Nabi, iza ammanal imam fa'aminu. Ketika imam baca amin, kita baca amin, malaikat juga lagi baca amin. Fa innahu man wafaqat aminu ta'minul malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Aminnya kita berbarengan dengan imam, malaikat mengaminkan, Allah berikan ampunan bagi semua dosa-dosa kita. Sholatnya sendiri itu ampunannya udah luar biasa. Wudhunya jadi ampunan. Ketika kita baca Fatihah mengucapkan amin jadi ampunan. Ketika selesai sholat pun itu merupakan ampunan buat kita. Kata Nabi, man sabbahallah dubura kulli salatin salasan wa salasin. Siapa yang saban selesai sholat, dia baca tasbih 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kan amalan kita ya bu. Wa hamada, baca alhamdulillah salasan wa salasin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa kabbaro, baca takbir berulang-ulang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jumlahnya jadi berapa bu? 99. Kata Nabi, tamamul mi'ah, sempurnain 1 jadi 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala.
Kata Nabi, siapa yang selesai sholat dia baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 ditutup dengan yang satu, maka diampuni dosanya. Wa in kanat misla badil bahri, meskipun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Amin ya rabbal. Jadi sholat itu sendiri merupakan bukti Allah memberikan pengampunan bagi dosa-dosa kita. Sebelum sholatnya diampuni, di tengah sholat ampuni, setelah sholatnya juga diampuni. Makanya setelah sholat bu, kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kalau kata almarhumah ibu saya, jangan Allahumma antas salam lantas jalan, itu kata beliau. Jadi zikir kita insya Allah akan mendatangkan ampunan buat kita. Maka kalau kita pengen jadi orang yang beruntung, yuk jagain ruku kita, jagain sujud kita, perbanyak sholat kita, perbaiki kualitas kita. Kata ulama, orang yang sholatnya itu terjaga, dia akan mendapat banyak manfaat. Apa manfaatnya? Pertama, orang yang sholatnya terjaga, marodatun lirrabbi, akan mendatangkan keridoan dari Allah. Bu, kalau Allah udah redho sama kita, rasanya hidup kita udah tenang. Maka menggapai keridoan Allah, salah satunya ada menjaga kualitas sholat kita. Yang kedua, kata ulama, wahubbul malaikah, orang yang ngejaga sholatnya, malaikat demen sama orang itu. Malaikat demen bu, mencatat orang yang rajin sholatnya dan menjaga kualitas sholatnya. Yang ketiga, qabulul a'mal, orang yang sholatnya terjaga, amalnya diterima sama Allah. Ada orang yang sedekah rajin, baca Quran rajin, zikir rajin, sholatnya kagak. Jadi sholat yang tidak dikerjakan itu menjadi penghambat diterima amalnya dia. Kata ulama pula, sholat yang terjaga ijabatud doa, akan diijabah doa-doa itu karena dia ngejaga sholatnya. Maka kalau kita baca Fatihah kan isinya begitu bu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami minta pertolongan. Sembah dulu Allah baru minta. Ini mah kagak. Mintanya banyak, sholatnya enggak. Maka kita dekatkan kepada Allah dengan sholat, maka doa-doa kita insya Allah akan diijabah. Dan kata ulama, orang yang sholat itu karahiyatul lisyaitan, setan benci banget sama orang yang demen sholat. Bu, setan benci sama orang yang sholat. Makanya saban kita mau sholat, itu setan udah duduk duluan di sejadah kita buat ngegodain orang yang mau sholat. Kira-kira benar apa enggak? Tuh kalau kita gelar sejadah bu, kita mau sholat gelar sejadah, belum kita duduk, setan udah duduk dulu di sejadah kita. Mau ngapain? Dia akan mengganggu pikiran kita, yang lupa dibikin inget, yang inget dibikin lupa. Saya tanya, kita kadang-kadang nyari barang sesuatu ya bu, pulang dari majelis naruh kunci motor di situ. Kita lupa, kita cari dari jam 11 sampai jam 12 nyari gak ketemu. Pas kita lagi sholat, pas lempengan baca surah, begitu mau ruku Allahu Akbar, tiba-tiba kita ingat, oh iya tadi narok kunci motor deket dapur. Ada gak yang suka begitu? Mana orangnya? Tuh kita yang lupa ingatnya pas sholat. Atau sebaliknya udah ingat sholat zuhur 4 rakaat. Ngapa pas lagi sholat jadi lupa.
Ini rokaat 2 apa 3? 3 apa 4 gitu? Ada yang suka begitu? Kenapa begitu? Karena syaitan gak berhenti menggoda kita. Setan itu Bu, kalau orang sholat, dia akan duduk di depan kita, di samping kita. Dia cuma kabur kalau lagi azan berkumandang. Jadi kalau di Masjid Al-Huda ini, ibu udah siap sholat. Kemudian azan berkumandang, setan akan kabur. Kemana? Maka Ruha. Satu tempat di kota Madinah, Ar-Ruha jaraknya kurang lebih 60 km. Jadi kalau di Jatisari ya, Jatisari ini azan, setan itu akan kabur sampai ke Bogor. Jauh apa dekat? Ntar selesai komat, selesai azan, dia balik lagi, duduk. Ntar begitu komat, dia kabur lagi. Sampai ke Bogor lagi, 60 kilo kurang lebih. Setelah itu dia balik lagi dan siap untuk menggoda hati-hati orang yang sholat. Tadi yang lupa dibikin inget, yang inget dibikin lupa. Makanya kita diajarkan sebelum kita sholat, kita baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati alladzi yuwaswis. Yuwaswis itu yang suka bikin was-was hati kita, yang bikin gelisah, lagi sholat mikirin hujan nih bentar lagi gerimis, jemuran belum diangkat ya Bu ya. Lagi sholat mikirin ada yang ngetok pintu, gedor pintu kita, buka apa enggak, buka apa enggak, tuh allazi waswis, yang bikin hati kita was-was. Makanya kita minta perlindungan dari Allah dengan baca surah An-Nas. Itu yang pertama. Jadi kata-kata Allah dalam Al-Quran, irka'u wasjudu. Kalau pengen jadi orang beruntung, sempurnakan sholat kita, ruku kita, dan sujud kita. Yang kedua, kata Allah, kalau pengen jadi orang yang beruntung, wa'budu rabbakum. Sembahlah, sujudlah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah dengan cara apapun. Kenapa Bu? Kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah, berbuat amal ibadah, karena yang kita bawa pulang nanti menghadap Allah cuma amal kita doang. Nih kita manusia punya teman 3 ya. Pertama, teman yang nemenin sepanjang hidup kita doang. Kedua, teman yang nemenin sampai pinggir kubur kita. Ketiga, teman yang nemenin sampai masuk ke dalam kubur kita. Siapa teman yang pertama yang nemenin sepanjang hidup? Nih yang kita pakai. Baju, jilbab, kacamata, jam tangan, cincin, ya tas kita itu nemenin sampai umur kita ada. Begitu innalillahi, semuanya dilepas. Kerudung dibuka, baju digunting, jam tangan dibuka, kacamata dibuka, gigi palsu kalau ada dan gampang dibuka. Maka semuanya selesai pertemanannya, nemenin sepanjang umur kita doang. Yang kedua, yang nemenin sampai pinggir kubur. Siapa? Ahluhu, keluarga kita. Suami, istri, anak, orang tua, teman, sahabat. Nemenin sampai pinggir doangan. Tapi yang masuk ke dalam kubur kita adalah amaluhu, amal ibadah kita yang kita kerjakan ketika kita hidup ke dunia. Maka mumpung badan masih sehat ya, umur masih ada, yuk kita isi dengan dengan melakukan berbagai amal soleh yang itu akan menjadi teman kita nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir dikatakan kata Allah, waf'alul khaira. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, pelihara sholat, jaga hablum minallah. Yang ketiga, pelihara hablum minannas. Lakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Bu, kita dalam berkehidupan, bertetangga, bermasyarakat, berteman pasti gak melulu enak.
Kadang-kadang kita udah baik dibalasnya nggak baik. Kadang-kadang kita udah begini dibalasnya begitu. Tapi yang paling penting adalah pelihara silaturahim kita karena semata-mata niat mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang di dunianya ngejagain silaturahim, kata Allah nanti pada hari kiamat mereka ala manabira min nurin. Orang yang suka kunjung mengunjungi karena Allah, suka silaturahim karena Allah, nanti akan aku kumpulkan dalam satu mimbar yang terbuat dari cahaya di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 yang Allah siratkan dalam Al-Quran. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, bukan cuma beruntung dunia yang sifatnya sementara, tapi juga beruntung akhirat. Pelihara sholat kita, jalin hablum minallah kita, dan pelihara hablum minannas kita. Mudah-mudahan kalau 3 ini kita laksanakan, Allah berikan kita kebaikan, Allah berikan kita keberuntungan fiddin wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mungkin sekedar itu yang saya sampaikan. Dah 30 menit persis di depan saya ada jam. Saya mulai setengah 10 kurang 5, selesai jam 10 kurang 5. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan selesai dari peristiwa Isra dan Mi'raj kita bisa meningkatkan kualitas ibadah sholat kita lebih baik lagi. Kita baca Fatihah. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini Allah turunkan berkah buat kita semua. Allah berikan berkah ilmu kita, berkah umur kita, berkah rezeki kita, berkah waktu kita. Yang lagi pada kurang sehat, biar Allah angkat penyakitnya. Yang lagi sakit kakinya, yang lagi sakit dengkulnya, yang lagi sakit kepalanya, yang lagi sakit hatinya, yang lagi sakit kantongnya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sempurna. Anak-anak kita Allah jadikan anak yang soleh dan soleha. Rumah tangga kita Allah pelihara menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah tetapkan iman dan Islam dalam hati kita, dan kelak Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Majelis Ta'lim Masjid Al-Huda Abdul Aziz mudah-mudahan semakin menambah berkahnya, semakin dimudahkan segala macam urusannya, hajat qabulnya semua insyaallah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wali walidaina, amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, mohon maaf jika ada kekhilafan dalam penyampaian. Insyaallah panjang umur sehat kita bisa silaturahim kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wasihah wassalamah wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sadaqallahul aliyyul azim.
yang sama-sama kita hormati selaku DKM Masjid Al-Huda Abdul Aziz Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Abidin Nur beserta seluruh pengurus Masjid Al-Huda Abdul Aziz yang sama-sama kita hormati selaku Ketua Majelis Taklim Al-Mukarramah Ustazah Romi Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Ahmad Maulana. Kita doakan mudah-mudahan majelis taklimnya menjadi majelis taklim yang penuh dengan barokah. Ma'asyiral ustadzat, para guru-guru, para pimpinan majelis, ada Al-Mukarramah Ustazah Nesa, Ustazah Sima, dan juga segenap para anggota ya, calon legislatif, ada Ibu Aminah MPD, Ibu Mariana, Ibu Misbah. Kita doakan mudah-mudahan kesemuanya Allah jadikan mudah perjuangannya, dan insya Allah jika terpilih semua amanah-amanahnya bisa dijalankan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah Majelis Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tim hadrah, mudah-mudahan semua kita yang berkumpul pagi hari ini berbarengan dengan turunnya hujan, Allah turunkan rahmat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, hari ini masih berada di bulan Rajab. Allah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, khususnya nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur, sehingga kita bisa duduk bersama-sama di majelis ini dalam rangka silaturahim sekaligus ikut mensyiarkan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita kirimkan sebanyak-banyaknya kepada tauladan kita Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan salawat kita di dunia menjadi asbab besok Allah izinkan kita bisa menerima syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya. Terima kasih kepada pengurus Majelis Taklim Al-Huda yang sudah mengajak saya pagi hari ini bisa bersilaturahim dengan orang-orang Jatisari. Ya, karena kalau Jati banyak ya Bu, ada Jati Asih, Jatisari, Jati Mekar, Jati Bening, Jati Sampurna, Jati Luhur, dan jati-jati semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahim kita menjadi silaturahim yang penuh dengan barokah. Sebelum saya bicara lebih lanjut tentang hikmah Isra dan Mi'raj, izinkan saya bertanya dulu sama Ibu. Nih kira-kira Ibu udah kenal apa belum sama saya? Banyakan yang udah, kebanyakan yang belum? Belum. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Ibu-ibu yang saya hormati, kalau dulu sekian tahun yang lalu yang suka menyampaikan ceramah mauizah hasanah adalah ibunda saya. Beliaulah orang yang mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu di majelis taklim. Lebih dari separuh hidupnya menyampaikan pelajaran-pelajaran agama di majelis taklim. Tapi qadarullah 8 tahun yang lalu beliau dipanggil sama yang punya, sama pemiliknya. Kalau belum kenal saya, mudah-mudahan kenal sama ibu saya. Beliau adalah guru kita,
almarhumah ibundaku Ustazah Dr. Hajah Siti Suryanil Thahir. Kenal? Kalau beliau kenal ya Bu. Saya Sofwatun Nida Putri Bontot almarhumah. Beliau punya anak 7. Yang paling akhir saya, di atas saya Ustazah Kotrun Nada. Ya, mungkin Ibu sering ngelihat atau pernah ngelihat orang kayak saya tapi bukan saya. Tuh kakak saya Ustazah Kotrun Nada yang suka mengisi acara juga di televisi. Maka saya hadir niatnya bukan ngajarin, bukan memberikan pelajaran yang kesannya mengajari Ibu, bukan. Tapi saya hadir ingin nyambung silaturahim. Karena almarhumah ibu saya orang yang sangat cinta dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya saya ke sini Allah kirim pahalanya buat orang tua saya di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu boleh ya Bu kita baca Fatihah. Kita hadiahkan khusus ila murabbiyatir ruhi almarhumah ibundaku Ustazah Dr. Hajah Siti Suryanil Thahir. Ayahanda almarhum Al-Ustadz Bapak Kiai Haji M. Hasyatiri Ahmad. Ayah mertua saya almarhum Bapak Haji Burhan Kalahan. Dan juga jamak seluruh keluarga kita. Orang tua kita, guru-guru kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Diterima amal ibadahnya. Diluaskan kuburnya. Dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 2 rakaat alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sadaqallahul aliyul azim. Yang sama-sama kita hormati selaku DKM Masjid Al-Huda Abdul Aziz Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Abidin Nur beserta seluruh pengurus Masjid Al-Huda Abdul Aziz. Yang sama-sama kita hormati selaku Ketua Majelis Taklim Al-Mukarramah Ustazah Romi Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Ahmad Maulana. Kita doakan mudah-mudahan majelis taklimnya menjadi majelis taklim yang penuh dengan barokah. Ma'asyiral ustadzat, para guru-guru, para pimpinan majelis. Ada Al-Mukarramah Ustazah Nesa, Ustazah Sima, dan juga segenap para anggota ya, calon legislatif. Ada Ibu Aminah MPD, Ibu Mariana, Ibu Misbah. Kita doakan mudah-mudahan kesemuanya Allah jadikan mudah perjuangannya, dan insya Allah jika terpilih semua amanah-amanahnya bisa dijalankan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah Majelis Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tim hadrah. Mudah-mudahan semua kita yang berkumpul pagi hari ini berbarengan dengan turunnya hujan, Allah turunkan rahmat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah.
Hari ini masih berada di bulan Rajab. Allah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, khususnya nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur, sehingga kita bisa duduk bersama-sama di majelis ini dalam rangka silaturahim sekaligus ikut mensyiarkan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita kirimkan sebanyak-banyaknya kepada tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan salawat kita di dunia menjadi asbab besok Allah izinkan kita bisa menerima syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya. Terima kasih kepada pengurus Majelis Taklim Al-Huda yang sudah mengajak saya pagi hari ini bisa bersilaturahim dengan orang-orang Jatisari. Ya, karena kalau Jati banyak ya Bu, ada Jati Asih, Jati Sari, Jati Mekar, Jati Bening, Jati Sampurna, Jati Luhur, dan Jati-Jati semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahim kita menjadi silaturahim yang penuh dengan barokah. Sebelum saya bicara lebih lanjut tentang hikmah Isra dan Mi'raj, izinkan saya bertanya dulu sama Ibu. Nih kira-kira Ibu udah kenal apa belum sama saya? Banyakan yang udah apa banyakan yang belum? Belum. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Ibu-ibu yang saya hormati, kalau dulu sekian tahun yang lalu yang suka menyampaikan ceramah mauizah hasanah adalah ibunda saya. Beliaulah orang yang mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu di majelis taklim. Lebih dari separuh hidupnya menyampaikan pelajaran-pelajaran agama di majelis taklim. Tapi qadarullah 8 tahun yang lalu beliau dipanggil sama yang punya, sama pemiliknya. Kalau belum kenal saya, mudah-mudahan kenal sama ibu saya. Beliau adalah guru kita, almarhumah ibundaku Ustazah Dr. Hajah Siti Suryani Thahir. Kenal? Kalau beliau kenal ya Bu. Saya Sofwatun Nida putri Bontot almarhumah. Beliau punya anak 7. Yang paling akhir saya, di atas saya Ustazah Kotrun Nada. Ya, mungkin Ibu sering ngelihat atau pernah ngelihat orang kayak saya tapi bukan saya. Itu kakak saya Ustazah Kotrun Nada yang suka mengisi acara juga di televisi. Maka saya hadir niatnya bukan ngajarin, bukan memberikan pelajaran yang kesannya mengajari Ibu, bukan. Tapi saya hadir ingin nyambung silaturahim. Karena almarhumah ibu saya orang yang sangat cinta dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya saya ke sini Allah kirim pahalanya buat orang tua saya di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu boleh ya Bu kita baca Fatihah. Kita hadiahkan khusus ila murabbiyatir ruhi almarhumah ibundaku Ustazah Dr. Hajah Siti Suryani Thahir. Ayahanda almarhum Al-Ustadz Bapak Kiai Haji M. Hasyatiri Ahmad. Ayah mertua saya almarhum Bapak Haji Burhan Kalahan. Dan juga jamak seluruh keluarga kita. Orang tua kita, guru-guru kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Diterima amal ibadahnya. Diluaskan kuburnya. Dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita hadir di sini untuk memperingati Isra dan Mi'raj. Sebuah peristiwa yang sangat agung yang Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Qur'an. Ibu, kalau Allah udah menjadikan kisah ini abadi di dalam Al-Qur'an, berarti kisah ini adalah kisah yang sangat mulia, yang ingin Allah sampaikan kepada umat-umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allah berfirman dalam awal permulaan surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kata Allah, aku memperjalankan seorang manusia yang agung dalam satu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari satu tempat yang kita sebut dengan Masjidil Haram menuju kepada Masjidil Aqsa. Makanya Bu, Masjidil Aqsa yang sekarang masih diserang dengan para pelaku Zionis Israel perlu kita jaga. Kalau kita nggak bisa ke sana, kita belum bisa bantu, seenggak-enggaknya bawa mereka dalam doa kita. Kenapa demikian? Karena di sanalah terjadi sebuah peristiwa yang sangat mulia, yang sangat agung, turun perintah ibadah kewajiban sholat buat kita dari yang asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Terjadinya di mana? Di Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa dinaikkan Nabi menuju ke Sidratul Muntaha. Makanya nih masjid-masjid ini adalah masjid yang sangat dimuliakan. Bahkan Nabi mengatakan la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Kata Nabi, jangan paksain berangkat kecuali berangkat ke 3 masjid. Pertama Masjidil Haram. Kedua wa masjidi, kata Nabi, Masjid Nabawi. Yang ketiga wa Masjidil Aqsa. Buat berangkat ke 3 masjid ini boleh paksain. Boleh kita jual emas buat berangkat ke Masjidil Haram, asal emasnya punya sendiri. Bu, boleh kita jual tanah buat berangkat ke Masjidil Aqsa, asal tanahnya punya sendiri. Kenapa? Karena di sana tertuang sejarah-sejarah yang begitu agung, yang begitu mulia. Bahkan Masjidil Aqsa menjadi kiblat pertama umat Islam, Bu. Sebelum kita ngadep ke Masjidil Haram, dulu kita sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian turun perintah untuk membalikan arah kiblat ketika Nabi lagi sholat di satu masjid yang sekarang disebut dengan Masjid Qiblatain di Madinah. Begitu Nabi sholat 2 rakaat menghadap Masjidil Aqsa, turun perintah, ayat yang menyuruh Nabi membelokkan kiblatnya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram.
2 rakaat hadap Masjidil Aqsa, 2 rakaat menghadap ke Masjidil Haram. Sehingga masjidnya disebut dengan Masjid Kiblatain karena Nabi sholat di situ dengan menghadap kepada 2 kiblat yang berbeda. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah sejarah yang sangat mulia. Saat itu sahabat-sahabat atau umat yang tinggal di zaman dengan Nabi banyak yang meragukan apakah peristiwa ini benar-benar terjadi, karena secara logika nggak mungkin ya Bu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha dan kurang dari 1 malam udah balik lagi ke Masjidil Haram, merubah keimanan banyak orang ketika itu. Tapi buat sebagian orang peristiwa Isra Mi'raj memantapkan iman mereka. Pun mudah-mudahan kita yang gak lihat langsung, yang gak hidup sezaman dengan Nabi langsung, mudah-mudahan kita pun meyakini akan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, kalau kita bicara Isra Mi'raj yang kita ingat apa? Turun perintah sholat yang tadinya berapa waktu? 50 waktu menjadi 5 waktu. Kenapa bisa berubah menjadi 5 waktu? Karena Nabi Allah Musa alaihissalam, ketika Nabi Muhammad menerima perintah sholat, dia mengatakan, umatmu gak bakal mungkin mampu ngerjain 1 hari 50 waktu. Minta keringanan sama Allah. Nabi Muhammad kembali kepada Allah, minta keringanan diturunin jadi 45 waktu. Kata Nabi Musa, umatmu masih nggak bisa kayaknya mengerjakan 45 waktu. Turunin lagi jadi 40, turunin lagi jadi 35, sampai terakhir yang 50 waktu jadi cuma 5 waktu. Maka yang 5 ini kita jagain biar benar. Kenapa demikian Bu? Dalam Al-Quran Allah berfirman, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian pengen jadi orang yang beruntung, maka pegang yang 3. Ibu pengen gak jadi orang beruntung? Pengen beruntung dunia apa beruntung akhirat? Orang suruh milih, dia pilih dua-duanya. Bu, pengen dunia apa pengen akhirat? Dua-duanya. Itu berarti bukan milih ya Bu ya. Kita pengen dunia kita beruntung, kita pengen akhirat beruntung. Tapi kalau milih beruntung dunia, sifatnya sementara. Dikatakan izzud dunia bil mal. Kalau pengen mulia di dunia gampang, banyakin harta kita, orang bakal muliain kita. Benar apa enggak? Orang kalau lagi tinggi jabatannya Bu, lagi banyak duitnya, orang yang bukan saudara bisa ngaku jadi saudara. Benar apa enggak? Ada orang kaya nih ya, yang baru kelihatan punya harta kekayaan yang banyak, baru diangkat jadi seorang pejabat. Ada orang yang ngomong, tuh yang baru jadi wali kota tuh saudara saya. Kita tanya, saudaranya dari mana? Kan biasa gitu ya. Apakah sepupunya, apakah pamannya? Nih orang jawab, oh saya saudara sama dia, saya punya mertua. Mertua saya punya tetangga. Tetangga saya punya sepupu. Sepupunya punya mantu. Wali kota itu temennya mantunya itu. Bu, deket apa jauh? Tapi karena pengen cipratan kemuliaannya dapat, yang jauh dikata deket.
Tapi kalau ngejar kemuliaan dunia sifatnya sementara. Lagi hartanya banyak dimuliain, hartanya habis, kemuliaan hilang. Lagi jabatannya tinggi dimuliain, jabatannya hilang, kemuliaannya habis. Tapi yang kita harapkan adalah kemuliaan dan keberuntungan di akhir. Maka kata Allah, kalau kalian pengen jadi orang yang beruntung, pegang yang 3, insya Allah Allah kasih beruntung buat kita. Apa yang 3? Pertama, irka'u wasjudu. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, banyakin rukunya, banyakin sujudnya. Berarti kalau ruku sujud kita suruh ngapain? Perbaiki sholat kita. Kalau pengen jadi orang beruntung, Allah mengatakan jaga sholatmu, duniamu akan dibikin berkah. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini harusnya bisa menjadikan momentum memperbaiki ibadah sholat kita yang dari 50 waktu tinggal 5 waktu. Apa yang perlu dijaga? Syarat rukunnya dijaga. Apa yang perlu dijaga? Bacaannya dijaga. Apalagi yang perlu dijaga? Waktunya dijaga. Supaya kualitas sholat kita semakin baik. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam kelompok orang yang beruntung. Ibu-ibu sekalian, kalau sholat kita pelajarin, kita pretelin kalau kata orang Betawi, itu isinya sholat semuanya kebaikan. Isinya sholat semuanya ampunan. Makanya dikatakan orang yang sholatnya baik, dia seperti seolah-olah baru membersihkan dirinya, bersih dari berbagai macam kotoran. Maka ibu, kalau sholat itu kita lihat, semua rangkaian sholat itu merupakan sarana mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebelum sholat kita disuruh ngapain, Bu? Wudu. Dikatakan wudunya kita bukan cuma buat ngebersihin dosa kita. Makanya kalau kita wudu, lempengan wajah habis wudu jangan dielap gitu ya, supaya tetesan air wudu yang dari wajah kita menggugurkan dosa wajah kita. Kalau kita habis wudu, lempengan tangan jangan dilap, supaya tetesan air dari tangan kita menggugurkan dosa kita. Dan wudu yang dilaksanakan dengan sempurna, besok di hari kiamat ghurran muhajjalin min asaril wudu. Bu, sehat Ustaz? Masya Allah. Bukan lagi. Oh, Masya Allah. Baru sampai umroh ya Bu. Insya Allah mudah-mudahan umroh mabrur, ziarah makbul. Kita yang datang bisa dapat kecipratan biar bisa kesono. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Ustadz ya. Jadi gitu ibu-ibu, wudunya kita aja itu bisa menggugurkan dosa. Dan orang yang wudunya benar, orang yang basuhan wudunya sempurna, kata Nabi nanti di hari kiamat ghurran muhajjalin min asaril wudu. Kalau di dunia wudunya kita benar, lempengan wajah basuh benar, lempengan tangan basuh benar, lempengan kaki basuh benar, besok Nabi akan mudah mengenali kita karena basuhan wudu kita akan memancarkan cahaya pada hari kiamat. Amin ya rabbal. Makanya pertama kalau wudu biar benar ya. Nih kita orang perempuan Bu, di muka kita banyak polesannya, benar? Ada yang namanya pelembab, ada yang namanya foundation, ada yang namanya cushion. Ibu pakai nggak? Ibu pakainya apa? Pipa. Ngomongnya pakai P lagi, pipa. Nah, bedak yang nempel di kulit kita Bu, begitu mau wudu kita pastikan bedaknya terhapus.
lipstiknya terhapus supaya air wudhunya masuk secara sempurna ke dalam kulit kita. Wudhunya aja udah menjadi pengampunan dosa buat kita. Terus pas kita sholat, begitu baca Fatihah, begitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kan kita baca amin. Kata Nabi, iza ammanal imam fa'aminu. Ketika imam baca amin, kita baca amin, malaikat juga lagi baca amin. Fa innahu man wafaqa ta'minu ta'minul malaika ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Aminnya kita berbarengan dengan imam, malaikat mengaminkan, Allah berikan ampunan bagi semua dosa-dosa kita. Sholatnya sendiri itu ampunannya udah luar biasa. Wudhunya jadi ampunan. Ketika kita baca Fatihah mengucapkan amin jadi ampunan. Ketika selesai sholat pun itu merupakan ampunan buat kita. Kata Nabi, man sabbahallah dubura kulli salatin salasan wa salasin. Siapa yang saban selesai sholat, dia baca tasbih 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kan amalan kita ya Bu. Wa hamada, baca alhamdulillah salasan wa salasin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa kabbaro, baca takbir berulang-ulang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jumlahnya jadi berapa Bu? 99. Kata Nabi, tamamul mi'ah, sempurnain 1 jadi 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala. Kata Nabi, siapa yang selesai sholat dia baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 ditutup dengan yang 1, maka diampuni dosanya. Wa in kanat misla badil bahri, meskipun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Amin ya rabbal. Jadi sholat itu sendiri merupakan bukti Allah memberikan pengampunan bagi dosa-dosa kita. Sebelum sholatnya diampuni, di tengah sholatnya diampuni, setelah sholatnya juga diampuni. Makanya setelah sholat Bu, kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kalau kata almarhumah ibu saya, jangan Allahumma antas salam lantas jalan, itu kata beliau. Jadi zikir kita insya Allah akan mendatangkan ampunan buat kita. Maka kalau kita pengen jadi orang yang beruntung, yuk jagain ruku kita, jagain sujud kita, perbanyak sholat kita, perbaiki kualitas kita. Kata ulama, orang yang sholatnya itu terjaga, dia akan mendapat banyak manfaat. Apa manfaatnya? Pertama, orang yang sholatnya terjaga, marodatun lirrabbi, akan mendatangkan keridoan dari Allah. Bu, kalau Allah udah redho sama kita, rasanya hidup kita udah tenang. Maka menggapai keridoan Allah, salah satunya adalah menjaga kualitas sholat kita. Yang kedua, kata ulama, wahubbul malaikah. Orang yang ngejaga sholatnya, malaikat demen sama orang itu. Malaikat demen Bu mencatat orang yang rajin sholatnya dan menjaga kualitas sholatnya. Yang ketiga, qabulul a'mal. Orang yang sholatnya terjaga, amalnya diterima sama Allah. Ada orang yang sedekah rajin, baca Quran rajin, zikir rajin, sholatnya kagak. Jadi sholat yang tidak dikerjakan itu menjadi penghambat diterima amalnya dia. Kata ulama pula, sholat yang terjaga ijabatud doa, akan diijabah doa-doa orang itu karena dia ngejaga sholatnya. Maka kalau kita baca Fatihah kan isinya begitu Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami minta pertolongan. Sembah dulu Allah baru minta. Ini mah kagak. Mintanya banyak, sholatnya enggak. Maka kita dekatkan kepada Allah dengan sholat, maka doa-doa kita insya Allah akan diijabah. Dan kata ulama, orang yang sholat itu karahiyatul lisyaitan. Setan benci banget sama orang yang demen sholat. Bu, setan benci sama orang yang sholat. Makanya saban kita mau sholat, itu setan udah duduk duluan di sejadah kita buat ngegodain orang yang mau sholat. Kira-kira benar apa enggak? Tuh kalau kita gelar sejadah bu, kita mau sholat gelar sejadah, belum kita duduk, setan udah duduk dulu di sejadah kita. Mau ngapain? Dia akan mengganggu pikiran kita, yang lupa dibikin inget, yang inget dibikin lupa. Saya tanya, kita kadang-kadang nyari barang sesuatu ya bu, pulang dari majelis naruh kunci motor di situ, kita lupa, kita cari dari jam 11 sampai jam 12 nyari nggak ketemu. Pas kita lagi sholat, pas lempengan baca surah, begitu mau ruku Allahu Akbar, tiba-tiba kita ingat, oh iya tadi narok kunci motor deket dapur. Ada nggak yang suka begitu? Mana orangnya? Tuh kita yang lupa ingatnya pas sholat. Atau sebaliknya udah ingat sholat zuhur 4 rakaat. Ngapa pas lagi sholat jadi lupa. Ini rakaat 2 apa 3 apa 4 gitu. Ada yang suka begitu? Kenapa begitu? Karena syaitan gak berhenti menggoda kita. Setan itu bu, kalau orang sholat, dia akan duduk di depan kita, di samping kita. Dia cuma kabur kalau lagi azan berkumandang. Jadi kalau di Masjid Al-Huda ini, ibu udah siap sholat, kemudian azan berkumandang, setan akan kabur. Kemana? Maka Ruha, satu tempat di kota Madinah. Ruha jaraknya kurang lebih 60 km. Jadi kalau di Jatisari ya, Jatisari ini azan, setan itu akan kabur sampai ke Bogor. Jauh apa dekat? Tar selesai komat, selesai azan, dia balik lagi, duduk. Tar begitu komat, dia kabur lagi, sampai ke Bogor lagi, 60 kilo kurang lebih. Setelah itu dia balik lagi dan siap untuk menggoda hati-hati orang yang sholat. Tadi yang lupa dibikin inget, yang inget dibikin lupa. Makanya kita diajarkan sebelum kita sholat, kita baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Alladzi yuwaswis, tuh yuwaswis tuh yang suka bikin was-was hati kita, yang bikin gelisah. Lagi sholat mikirin hujan nih, bentar lagi gerimis, jemuran belum diangkat ya bu ya. Lagi sholat mikirin ada yang ngetok pintu, gedor pintu kita, buka apa enggak, buka apa enggak, tuh alladzi waswis, yang bikin hati kita was-was. Makanya kita minta perlindungan dari Allah dengan baca surah An-Nas. Itu yang pertama. Jadi kata-kata Allah dalam Al-Quran, irka'u wasjudu. Kalau pengen jadi orang beruntung, sempurnakan sholat kita, ruku kita, dan sujud kita. Yang kedua, kata Allah, kalau pengen jadi orang yang beruntung, wa'budu rabbakum. Sembahlah, sujudlah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah dengan cara apapun. Kenapa bu? Kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah.
berbuat amal ibadah karena yang kita bawa pulang nanti menghadap Allah cuma amal kita doang. Nih kita manusia punya teman 3 ya. Pertama teman yang nemenin sepanjang hidup kita doang. Kedua teman yang nemenin sampai pinggir kubur kita. Ketiga teman yang nemenin sampai masuk ke dalam kubur kita. Siapa teman yang pertama yang nemenin sepanjang hidup? Nih yang kita pakai. Baju, jilbab, kacamata, jam tangan, cincin, ya tas kita itu nemenin sampai umur kita ada. Begitu innalillahi semuanya dilepas. Kerudung dibuka, baju digunting, jam tangan dibuka, kacamata dibuka, gigi palsu kalau ada dan gampang dibuka. Maka semuanya selesai pertemanannya, nemenin sepanjang umur kita doang. Yang kedua, yang nemenin sampai pinggir kubur. Siapa? Ahluhu, keluarga kita. Suami, istri, anak, orang tua, teman, sahabat, nemenin sampai pinggir doangan. Tapi yang masuk ke dalam kubur kita adalah amaluhu, amal ibadah kita yang kita kerjakan ketika kita hidup ke dunia. Maka mumpung badan masih sehat ya, umur masih ada, yuk kita isi dengan melakukan berbagai amal soleh yang itu akan menjadi teman kita nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir dikatakan kata Allah, waf'alul khaira. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, pelihara sholat, jaga hablum minallah. Yang ketiga, pelihara hablum minannas. Lakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Bu, kita dalam berkehidupan, bertetangga, bermasyarakat, berteman pasti nggak melulu enak. Kadang-kadang kita udah baik, dibalasnya nggak baik. Kadang-kadang kita udah begini, dibalasnya begitu. Tapi yang paling penting adalah pelihara silaturahim kita karena semata-mata niat mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang di dunianya ngejagain silaturahim, kata Allah nanti pada hari kiamat mereka ala manabiro min nurin. Orang yang suka kunjung mengunjungi karena Allah, suka silaturahim karena Allah, nanti akan aku kumpulkan dalam satu mimbar yang terbuat dari cahaya di dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 yang Allah siratkan dalam Al-Quran. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, bukan cuma beruntung dunia yang sifatnya sementara, tapi juga beruntung akhirat. Pelihara sholat kita, jalin hablum minallah kita, dan pelihara hablum minannas kita. Mudah-mudahan kalau 3 ini kita laksanakan, Allah berikan kita kebaikan, Allah berikan kita keberuntungan fiddin wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mungkin sekedar itu yang saya sampaikan. Dah 30 menit persis di depan saya ada jam. Saya mulai setengah 10 kurang 5, selesai jam 10 kurang 5. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan selesai dari peristiwa Isra dan Mi'raj, kita bisa meningkatkan kualitas ibadah sholat kita lebih baik lagi. Kita baca Fatihah. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini, Allah turunkan berkah buat kita semua. Allah berikan berkah ilmu kita, berkah umur kita, berkah rezeki kita, berkah waktu kita. Yang lagi pada kurang sehat, biar Allah angkat penyakitnya. Yang lagi sakit kakinya, yang lagi sakit dengkulnya, yang lagi sakit kepalanya, yang lagi sakit hatinya, yang lagi sakit kantongnya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sempurna. Anak-anak kita Allah jadikan anak yang soleh dan soleha. Rumah tangga kita Allah pelihara menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah tetapkan iman dan Islam dalam hati kita, dan kelak Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Majlis ta'lim
Masjid Al-Huda Abdul Aziz. Mudah-mudahan semakin menambah berkahnya, semakin dimudahkan segala macam urusannya, hajat qabulnya semua insyaallah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, mohon maaf jika ada kekhilafan dalam penyampaian. Insyaallah panjang umur sehat kita bisa silaturahim kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wasihah wassalamah wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang sama-sama kita hormati selaku DKM Masjid Al-Huda Abdul Aziz, Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Abidin Nur beserta seluruh pengurus Masjid Al-Huda Abdul Aziz. Yang sama-sama kita hormati selaku Ketua Majelis Taklim Al-Mukarramah Ustazah Romi, Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Ahmad Maulana. Kita doakan mudah-mudahan majelis taklimnya menjadi majelis taklim yang penuh dengan barokah. Ma'asyiral ustadzat, para guru-guru, para pimpinan majelis, ada Al-Mukarramah Ustazah Nesa, Ustazah Sima, dan juga segenap para anggota ya, calon legislatif, ada Ibu Aminah MPD, Ibu Mariana, Ibu Misbah. Kita doakan mudah-mudahan kesemuanya Allah jadikan mudah perjuangannya, dan insya Allah jika terpilih semua amanah-amanahnya bisa dijalankan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah Majelis Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tim hadrah. Mudah-mudahan semua kita yang berkumpul pagi hari ini berbarengan dengan turunnya hujan, Allah turunkan rahmat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah. Hari ini masih berada di bulan Rajab. Allah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, khususnya nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur, sehingga kita bisa duduk bersama-sama di majelis ini dalam rangka silaturahim sekaligus ikut mensyiarkan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita kirimkan sebanyak-banyaknya kepada tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan
Mudah-mudahan sholawat kita di dunia menjadi asbab besok Allah izinkan kita bisa menerima syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya. Terima kasih kepada pengurus Majelis Taklim Al-Huda yang sudah mengajak saya pagi hari ini bisa bersilaturahim dengan orang-orang Jatisari. Ya, karena kalau Jati banyak ya Bu. Ada Jati Asih, Jatisari, Jati Mekar, Jati Bening, Jati Sampurna, Jati Luhur, dan Jati-Jati semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahim kita menjadi silaturahim yang penuh dengan barokah. Sebelum saya bicara lebih lanjut tentang hikmah Isra dan Mi'raj, izinkan saya bertanya dulu sama Ibu. Nih kira-kira Ibu udah kenal apa belum sama saya? Banyakan yang udah apa banyakan yang belum? Belum. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Ibu-ibu yang saya hormati, kalau dulu sekian tahun yang lalu yang suka menyampaikan ceramah mauizah hasanah adalah ibunda saya. Beliaulah orang yang mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu di majelis taklim. Lebih dari separuh hidupnya menyampaikan pelajaran-pelajaran agama di majelis taklim. Tapi qadarullah 8 tahun yang lalu beliau dipanggil sama yang punya, sama pemiliknya. Kalau belum kenal saya, mudah-mudahan kenal sama ibu saya. Beliau adalah guru kita, almarhumah ibundaku Ustazah Dr. Hajah Siti Suryani Thahir. Kenal? Kalau beliau kenal ya Bu. Saya Sofwatun Nida Putri Bontot almarhumah. Beliau punya anak 7. Yang paling akhir saya, di atas saya Ustazah Qotrun Nada. Ya, mungkin Ibu sering ngelihat atau pernah ngelihat orang kayak saya tapi bukan saya. Itu kakak saya Ustazah Qotrun Nada yang suka mengisi acara juga di televisi. Maka saya hadir niatnya bukan ngajarin, bukan memberikan pelajaran yang kesannya mengajari Ibu, bukan. Tapi saya hadir ingin nyambung silaturahim. Karena almarhumah ibu saya orang yang sangat cinta dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya saya ke sini Allah kirim pahalanya buat orang tua saya di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu boleh ya Bu kita baca Fatihah. Kita hadiahkan khusus ila murabbiyatir ruhi almarhumah ibundaku Ustazah Dr. Hajah Siti Suryani Thahir. Ayahanda almarhum Al-Ustadz Bapak Kiai Haji M. Hasyatiri Ahmad. Ayah mertua saya almarhum Bapak Haji Burhan Kalahan. Dan juga jamak seluruh keluarga kita. Orang tua kita, guru-guru kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Diterima amal ibadahnya. Diluaskan kuburnya. Dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah,
Hari ini kita hadir di sini untuk memperingati Isra dan Mi'raj. Sebuah peristiwa yang sangat agung yang Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Ibu, kalau Allah udah menjadikan kisah ini abadi di dalam Al-Quran, berarti kisah ini adalah kisah yang sangat mulia, yang ingin Allah sampaikan kepada umat-umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allah berfirman dalam awal permulaan surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kata Allah, aku memperjalankan seorang manusia yang agung dalam satu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari satu tempat yang kita sebut dengan masjidil haram menuju kepada masjidil aqsa. Makanya Bu, Masjidil Aqsa yang sekarang masih diserang dengan para pelaku Zionis Israel perlu kita jaga. Kalau kita nggak bisa ke sana, kita belum bisa bantu, seenggak-enggaknya bawa mereka dalam doa kita. Kenapa demikian? Karena di sanalah terjadi sebuah peristiwa yang sangat mulia, yang sangat agung. Turun perintah ibadah kewajiban sholat buat kita dari yang asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Terjadinya di mana? Di Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa dinaikkan Nabi menuju ke Sidratul Muntaha. Makanya nih masjid-masjid ini adalah masjid yang sangat dimuliakan. Bahkan Nabi mengatakan la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Kata Nabi, jangan paksain berangkat kecuali berangkat ke 3 masjid. Pertama, Masjidil Haram. Kedua, wa masjidi, kata Nabi, Masjid Nabawi. Yang ketiga, wa Masjidil Aqsa. Buat berangkat ke 3 masjid ini boleh paksain. Boleh kita jual emas buat berangkat ke Masjidil Haram, asal emasnya punya sendiri. Bu, boleh kita jual tanah buat berangkat ke Masjidil Aqsa, asal tanahnya punya sendiri. Kenapa? Karena di sana tertuang sejarah-sejarah yang begitu agung, yang begitu mulia. Bahkan Masjidil Aqsa menjadi kiblat pertama umat Islam, Bu. Sebelum kita ngadep ke Masjidil Haram, dulu kita sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian turun perintah untuk membalikan arah kiblat. Ketika Nabi lagi sholat di satu masjid yang sekarang disebut dengan Masjid Qiblatain di Madinah. Begitu Nabi sholat 2 rakaat menghadap Masjidil Aqsa, turun perintah. Ayat yang menyuruh Nabi membelokkan kiblatnya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. 2 rakaat hadap Masjidil Aqsa, 2 rakaat menghadap ke Masjidil Haram, sehingga masjidnya disebut dengan Masjid Qiblatain karena Nabi sholat di situ dengan menghadap kepada 2 kiblat yang berbeda. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah sejarah yang sangat mulia. Saat itu sahabat-sahabat atau umat yang tinggal di zaman dengan Nabi banyak yang meragukan apakah peristiwa ini benar-benar terjadi, karena secara logika nggak mungkin ya Bu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha dan
kurang dari 1 malam udah balik lagi ke Masjidil Haram, merubah keimanan banyak orang ketika itu. Tapi buat sebagian orang peristiwa Isra Mi'raj memantapkan iman mereka. Pun mudah-mudahan kita yang gak lihat langsung, yang gak hidup sezaman dengan Nabi langsung, mudah-mudahan kita pun meyakini akan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kalau kita bicara Isra Mi'raj yang kita ingat apa? Turun perintah sholat yang tadinya berapa waktu? 50 waktu menjadi 5 waktu. Kenapa bisa berubah menjadi 5 waktu? Karena Nabi Allah Musa alaihissalam, ketika Nabi Muhammad menerima perintah sholat, dia mengatakan, umatmu gak bakal mungkin mampu ngerjain 1 hari 50 waktu. Minta keringanan sama Allah. Nabi Muhammad kembali kepada Allah, minta keringanan diturunin jadi 45 waktu. Kata Nabi Musa, umatmu masih nggak bisa kayaknya mengerjakan 45 waktu. Turunin lagi jadi 40, turunin lagi jadi 35, sampai terakhir yang 50 waktu jadi cuma 5 waktu. Maka yang 5 ini kita jagain biar benar. Kenapa demikian, Bu? Dalam Al-Quran Allah berfirman, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian pengen jadi orang yang beruntung, maka pegang yang 3. Ibu pengen gak jadi orang beruntung? Pengen beruntung dunia apa beruntung akhirat? Orang suruh milih, dia pilih dua-duanya. Bu, pengen dunia apa pengen akhirat? Dua-duanya. Itu berarti bukan milih ya, Bu ya. Kita pengen dunia kita beruntung, kita pengen akhirat beruntung. Tapi kalau milih beruntung dunia, sifatnya sementara. Dikatakan izzud dunia bil mal. Kalau pengen mulia di dunia gampang, banyakin harta kita, orang bakal muliain kita. Benar apa enggak? Orang kalau lagi tinggi jabatannya, Bu, lagi banyak duit, orang yang bukan bisa ngaku jadi saudara. Benar apa enggak? Ada orang kaya nih ya, yang baru kelihatan punya harta kekayaan yang banyak, baru diangkat jadi seorang pejabat. Ada orang yang ngomong, tuh yang baru jadi wali kota tuh saudara saya. Kita tanya, saudaranya dari mana? Kan biasa gitu ya. Apakah sepupunya, apakah pamannya? Nih orang jawab, oh saya saudara sama dia, saya punya mertua. Mertua saya punya tetangga. Tetangga saya punya sepupu. Sepupunya punya mantu. Wali kota itu temennya mantunya itu. Bu, deket apa jauh? Tapi karena pengen cipratan kemuliaannya dapat, yang jauh dikata deket. Tapi kalau ngejar kemuliaan dunia sifatnya sementara. Lagi hartanya banyak dimuliain, hartanya habis kemuliaan hilang. Lagi jabatannya tinggi dimuliain, jabatannya hilang, kemuliaannya habis. Tapi yang kita harapkan adalah kemuliaan dan keberuntungan di akhir. Maka kata Allah, kalau kalian pengen jadi orang yang beruntung, pegang yang 3, insya Allah Allah kasih beruntung buat kita. Apa yang 3? Pertama, irka'u wasjudu. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, banyakin rukunya, banyakin sujudnya.
Berarti kalau ruku sujud kita suruh ngapain? Perbaiki sholat kita. Kalau pengen jadi orang beruntung, Allah mengatakan jaga sholatmu, duniamu akan dibikin berkah. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini harusnya bisa menjadikan momentum memperbaiki ibadah sholat kita yang dari 50 waktu tinggal 5 waktu. Apa yang perlu dijaga? Syarat rukunnya dijaga. Apa yang perlu dijaga? Bacaannya dijaga. Apalagi yang perlu dijaga? Waktunya dijaga. Supaya kualitas sholat kita semakin baik. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam kelompok orang yang beruntung. Ibu-ibu sekalian, kalau sholat kita pelajarin, kita pretelin kalau kata orang Betawi, itu isinya sholat semuanya kebaikan. Isinya sholat semuanya ampunan. Makanya dikatakan orang yang sholatnya baik, dia seperti seolah-olah baru membersihkan dirinya, bersih dari berbagai macam kotoran. Maka ibu, kalau sholat itu kita lihat, semua rangkaian sholat itu merupakan sarana mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebelum sholat kita disuruh ngapain, Bu? Wudu. Dikatakan wudunya kita bukan cuma buat ngebersihin dosa kita. Makanya kalau kita wudu, lempengan wajah habis wudu jangan dielap gitu ya, supaya tetesan air wudu yang dari wajah kita menggugurkan dosa wajah kita. Kalau kita habis wudu, lempengan tangan jangan dilap, supaya tetesan air dari tangan kita menggugurkan dosa kita. Dan wudu yang dilaksanakan dengan sempurna, besok di hari kiamat ghurran muhajjalin min asaril wudu. Bu, sehat Ustaz? Masya Allah. Bukannya lagi. Oh, Masya Allah. Baru sampai umroh ya Bu. Insya Allah mudah-mudahan umroh mabrur, ziarah makbul. Kita yang datang bisa dapat kecipratan biar bisa sono. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Ustadz ya. Jadi gitu ibu-ibu, wudunya kita aja itu bisa menggugurkan dosa. Dan orang yang wudunya benar, orang yang basuhan wudunya sempurna, kata Nabi nanti di hari kiamat ghurran muhajjalin min asaril wudu. Kalau di dunia wudunya kita benar, lempengan wajah basuh benar, lempengan tangan basuh benar, lempengan kaki basuh benar, besok Nabi akan mudah mengenali kita karena basuhan wudu kita akan memancarkan cahaya pada hari kiamat. Amin ya rabbal. Makanya pertama kalau wudu biar benar ya. Nih kita orang perempuan Bu, di muka kita banyak polesannya, benar? Ada yang namanya pelembab, ada yang namanya foundation, ada yang namanya cushion. Ibu pakai nggak? Ibu pakainya apa? Pipa. Ngomongnya pakai P lagi, pipa. Nah, bedak yang nempel di kulit kita Bu, begitu mau wudu kita pastikan bedaknya terhapus, lipstiknya terhapus, supaya air wudunya masuk secara sempurna ke dalam kulit kita. Wudunya aja udah menjadi pengampunan dosa buat kita. Terus pas kita sholat, begitu baca Fatihah, begitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kan kita baca amin. Kata Nabi, iza ammanal imam fa'aminu. Ketika imam baca amin, kita baca amin, malaikat juga lagi baca amin. Fa innahu man wafaqa ta'minu ta'minul malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Aminnya kita berbarengan dengan imam,
malaikat mengaminkan, Allah berikan ampunan bagi semua dosa-dosa kita. Sholatnya sendiri itu ampunannya udah luar biasa. Wudunya jadi ampunan. Ketika kita baca Fatihah mengucapkan amin jadi ampunan. Ketika selesai sholat pun itu merupakan ampunan buat kita. Kata Nabi, man sabbahallah dubura kulli salatin salasan wa salasin. Siapa yang saban selesai sholat, dia baca tasbih 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kan amalan kita ya Bu. Wa hamada, baca alhamdulillah salasan wa salasin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa kabbaro, baca takbir berulang-ulang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jumlahnya jadi berapa Bu? 99. Kata Nabi, tamamul mi'ah, sempurnain 1 jadi 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala. Kata Nabi, siapa yang selesai sholat dia baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 ditutup dengan yang 1, maka diampuni dosanya. Wa in kanat misla badil bahri, meskipun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Amin ya rabbal. Jadi sholat itu sendiri merupakan bukti Allah memberikan pengampunan bagi dosa-dosa kita. Sebelum sholatnya diampuni, di tengah sholatnya diampuni, setelah sholatnya juga diampuni. Makanya setelah sholat Bu, kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kalau kata almarhumah ibu saya, jangan Allahumma antas salam lantas jalan, itu kata beliau. Jadi zikir kita insya Allah akan mendatangkan ampunan buat kita. Maka kalau kita pengen jadi orang yang beruntung, yuk jagain ruku kita, jagain sujud kita, perbanyak sholat kita, perbaiki kualitas kita. Kata ulama, orang yang sholatnya itu terjaga, dia akan mendapat banyak manfaat. Apa manfaatnya? Pertama, orang yang sholatnya terjaga, marodatun lirrabbi, akan mendatangkan keridoan dari Allah. Bu, kalau Allah udah redho sama kita, rasanya hidup kita udah tenang. Maka menggapai keridoan Allah, salah satunya adalah menjaga kualitas sholat kita. Yang kedua, kata ulama, wahubbul malaikah. Orang yang ngejaga sholatnya, malaikat demen sama orang itu. Malaikat demen Bu mencatat orang yang rajin sholatnya dan menjaga kualitas sholatnya. Yang ketiga, qabulul a'mal. Orang yang sholatnya terjaga, amalnya diterima sama Allah. Ada orang yang sedekah rajin, baca Quran rajin, zikir rajin, sholatnya kagak. Jadi sholat yang tidak dikerjakan itu menjadi penghambat diterima amalnya dia. Kata ulama pula, sholat yang terjaga ijabatud doa, akan diijabah doa-doa orang itu karena dia ngejaga sholatnya. Maka kalau kita baca Fatihah kan isinya begitu Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami minta pertolongan. Sembah dulu Allah baru minta. Ini mah kagak. Mintanya banyak, sholatnya enggak. Maka kita dekatkan kepada Allah dengan sholat, maka doa-doa kita insya Allah akan diijabah. Dan kata ulama, orang yang sholat itu karahiyatul lisyaitan. Setan benci banget sama orang yang demen sholat. Bu, setan benci sama orang yang sholat. Makanya saban kita mau sholat, itu setan udah duduk duluan di sejadah kita,
buat ngegodain orang yang mau sholat. Kira-kira benar apa enggak? Tuh kalau kita gelar sejadah Bu, kita mau sholat gelar sejadah, belum kita duduk, syaitan udah duduk dulu di sejadah kita. Mau ngapain? Dia akan mengganggu pikiran kita, yang lupa dibikin inget, yang inget dibikin lupa. Saya tanya, kita kadang-kadang nyari barang sesuatu ya Bu. Pulang dari majelis, naruh kunci motor di situ. Kita lupa, kita cari dari jam 11 sampai jam 12, nyari gak ketemu. Pas kita lagi sholat, pas lempengan baca surah, begitu mau ruku Allahu Akbar, tiba-tiba kita ingat, oh iya tadi naruh kunci motor deket dapur. Ada gak yang suka begitu? Mana orangnya? Tuh kita yang lupa ingatnya pas sholat. Atau sebaliknya udah ingat sholat zuhur 4 rakaat. Ngapa pas lagi sholat jadi lupa. Ini rakaat 2 apa 3 apa 4 gitu. Ada yang suka begitu? Kenapa begitu? Karena syaitan gak berhenti menggoda kita. Setan itu Bu, kalau orang sholat, dia akan duduk di depan kita, di samping kita. Dia cuma kabur kalau lagi azan berkumandang. Jadi kalau di Masjid Al-Huda ini, ibu udah siap sholat. Kemudian azan berkumandang, setan akan kabur. Kemana? Maka Ruha. Satu tempat di kota Madinah, Ar-Ruha jaraknya kurang lebih 60 km. Jadi kalau di Jatisari ya, Jatisari ini azan, setan itu akan kabur sampai ke Bogor. Jauh apa dekat? Ntar selesai komat, selesai azan, dia balik lagi, duduk. Ntar begitu komat, dia kabur lagi. Sampai ke Bogor lagi, 60 kilo kurang lebih. Setelah itu dia balik lagi dan siap untuk menggoda hati-hati orang yang sholat. Tadi yang lupa dibikin inget, yang inget dibikin lupa. Makanya kita diajarkan sebelum kita sholat, kita baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati alladzi yuwaswis. Tuh yuwaswis tuh yang suka bikin was-was hati kita, yang bikin gelisah. Lagi sholat mikirin hujan nih, bentar lagi gerimis, jemuran belum diangkat ya Bu ya. Lagi sholat mikirin ada yang ngetok pintu, gedor pintu kita, buka apa enggak, buka apa enggak. Tuh allazi waswis, yang bikin hati kita was-was. Makanya kita minta perlindungan dari Allah dengan baca surah An-Nas. Itu yang pertama. Jadi kata-kata Allah dalam Al-Quran, irka'u wasjudu. Kalau pengen jadi orang beruntung, sempurnakan sholat kita, ruku kita, dan sujud kita. Yang kedua, kata Allah, kalau pengen jadi orang yang beruntung, wa'budu rabbakum. Sembahlah, sujudlah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah dengan cara apapun. Kenapa Bu? Kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah, berbuat amal ibadah, karena yang kita bawa pulang nanti menghadap Allah cuma amal kita doang. Nih kita manusia punya teman 3 ya. Pertama, teman yang nemenin sepanjang hidup kita doang. Kedua, teman yang nemenin sampai pinggir kubur kita. Ketiga, teman yang nemenin sampai masuk ke dalam kubur kita. Siapa teman yang pertama yang nemenin sepanjang hidup? Nih yang kita pakai. Baju, jilbab, kacamata, jam tangan, cincin, ya tas kita itu nemenin sampai umur kita ada. Begitu innalillahi, semuanya dilepas. Kerudung dibuka, baju digunting,
Jam tangan dibuka, kacamata dibuka, gigi palsu kalau ada dan gampang dibuka. Maka semuanya selesai pertemanannya, nemenin sepanjang umur kita doang. Yang kedua, yang nemenin sampai pinggir kubur. Siapa? Ahluhu, keluarga kita. Suami, istri, anak, orang tua, teman, sahabat, nemenin sampai pinggir doangan. Tapi yang masuk ke dalam kubur kita adalah amaluhu, amal ibadah kita yang kita kerjakan ketika kita hidup ke dunia. Maka mumpung badan masih sehat, ya, umur masih ada, yuk kita isi dengan melakukan berbagai amal soleh yang itu akan menjadi teman kita nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir dikatakan kata Allah, waf'alul khaira. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, pelihara sholat, jaga hablum minallah. Yang ketiga, pelihara hablum minannas. Lakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Bu, kita dalam berkehidupan, bertetangga, bermasyarakat, berteman pasti nggak melulu enak. Kadang-kadang kita udah baik, dibalasnya nggak baik. Kadang-kadang kita udah begini, dibalasnya begitu. Tapi yang paling penting adalah pelihara silaturahim kita karena semata-mata niat mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang di dunianya ngejagain silaturahim, kata Allah, nanti pada hari kiamat mereka ala manabiro min nurin. Orang yang suka kunjung mengunjungi karena Allah, suka silaturahim karena Allah, nanti akan aku kumpulkan dalam satu mimbar yang terbuat dari cahaya di dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 yang Allah siratkan dalam Al-Quran. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, bukan cuma beruntung dunia yang sifatnya sementara, tapi juga beruntung akhirat. Pelihara sholat kita, jalin hablum minallah kita, dan pelihara hablum minannas kita. Mudah-mudahan kalau 3 ini kita laksanakan, Allah berikan kita kebaikan, Allah berikan kita keberuntungan fiddin wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mungkin sekedar itu yang saya sampaikan. Dah 30 menit persis di depan saya ada jam. Saya mulai setengah 10 kurang 5, selesai jam 10 kurang 5. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan selesai dari peristiwa Isra dan Mi'raj, kita bisa meningkatkan kualitas ibadah sholat kita lebih baik lagi. Kita baca Fatihah. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini, Allah turunkan berkah buat kita semua. Allah berikan berkah ilmu kita, berkah umur kita, berkah rezeki kita, berkah waktu kita. Yang lagi pada kurang sehat, biar Allah angkat penyakitnya. Yang lagi sakit kakinya, yang lagi sakit dengkulnya, yang lagi sakit kepalanya, yang lagi sakit hatinya, yang lagi sakit kantongnya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sempurna. Anak-anak kita Allah jadikan anak yang soleh dan soleha. Rumah tangga kita Allah pelihara menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah tetapkan iman dan Islam dalam hati kita, dan kelak Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Majelis Ta'lim Masjid Al-Huda Abdul Aziz mudah-mudahan semakin menambah berkahnya, semakin dimudahkan segala macam urusannya, hajat qabulnya semua insyaallah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana
waliwalidaina. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, mohon maaf jika ada kekhilafan dalam penyampaian. Insyaallah panjang umur sehat kita bisa silaturahim kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wasihah wassalamah wal afiyah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sadaqallahul aliyul azim. Yang sama-sama kita hormati selaku DKM Masjid Al-Huda Abdul Aziz, Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Abidin Nur beserta seluruh pengurus Masjid Al-Huda Abdul Aziz. Yang sama-sama kita hormati selaku Ketua Majelis Taklim punya sama pemiliknya. Kalau belum kenal saya, mudah-mudahan kenal sama ibu saya. Beliau adalah guru kita, almarhumah ibundaku Ustazah Dr. Hajah Siti Suryani Thahir. Kenal? Kalau beliau kenal ya Bu. Saya Sofwatun Nida Putri Bontot almarhumah. Beliau punya anak 7. Yang paling akhir saya, di atas saya Ustazah Kotrun Nada. Ya. Mungkin ibu sering ngelihat atau pernah ngelihat orang kayak saya tapi bukan saya. Itu kakak saya Ustazah Kotrun Nada yang suka mengisi acara juga di televisi. Maka saya hadir niatnya bukan ngajarin, bukan memberikan pelajaran yang kesannya mengajari ibu, bukan. Tapi saya hadir ingin nyambung silaturahim. Karena almarhumah ibu saya orang yang sangat cinta dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya saya ke sini Allah kirim pahalanya buat orang tua saya di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu boleh ya Bu kita baca Fatihah. Kita hadiahkan khusus ila murabbiyatir ruhi almarhumah ibundaku Ustazah Dr. Hajah Siti Suryani Thahir. Ayahanda almarhum Al-Ustadz Bapak Kiai Haji M. Hasyatiri Ahmad. Ayah mertua saya almarhum Bapak Haji Burhan Kalahan. Dan juga jamak seluruh keluarga kita. Orang tua kita, guru-guru kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Diterima amal ibadahnya. Diluaskan kuburnya. Dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita hadir di sini untuk memperingati Isra dan Mi'raj. Sebuah peristiwa yang sangat agung
yang Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Ibu, kalau Allah udah menjadikan kisah ini abadi di dalam Al-Quran, berarti kisah ini adalah kisah yang sangat mulia, yang ingin Allah sampaikan kepada umat-umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allah berfirman dalam awal permulaan surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kata Allah, aku memperjalankan seorang manusia yang agung dalam satu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari satu tempat yang kita sebut dengan masjidil haram menuju kepada masjidil aqsa. Makanya Bu, masjidil aqsa yang sekarang masih diserang dengan para pelaku Zionis Israel perlu kita jaga. Kalau kita nggak bisa ke sana, kita belum bisa bantu, seenggak-enggaknya bawa mereka dalam doa kita. Kenapa demikian? Karena di sanalah terjadi sebuah peristiwa yang sangat mulia, yang sangat agung, turun perintah ibadah kewajiban sholat buat kita dari yang asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Terjadinya di mana? Di Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa dinaikkan Nabi menuju ke Sidratul Muntaha. Makanya nih masjid-masjid ini adalah masjid yang sangat dimuliakan. Bahkan Nabi mengatakan la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Kata Nabi, jangan paksain berangkat kecuali berangkat ke 3 masjid. Pertama Masjidil Haram. Kedua wa masjidi, kata Nabi, Masjid Nabawi. Yang ketiga wa Masjidil Aqsa. Buat berangkat ke 3 masjid ini boleh paksain. Boleh kita jual emas buat berangkat ke Masjidil Haram, asal emasnya punya sendiri. Bu, boleh kita jual tanah buat berangkat ke Masjidil Aqsa, asal tanahnya punya sendiri. Kenapa? Karena di sana tertuang sejarah-sejarah yang begitu agung, yang begitu mulia. Bahkan Masjidil Aqsa menjadi kiblat pertama umat Islam, Bu. Sebelum kita ngadep ke Masjidil Haram, dulu kita sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian turun perintah untuk membalikan arah kiblat. Ketika Nabi lagi sholat di satu masjid yang sekarang disebut dengan Masjid Qiblatain di Madinah. Begitu Nabi sholat 2 rakaat menghadap Masjidil Aqsa, turun perintah. Ayat yang menyuruh Nabi membelokkan kiblatnya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. 2 rakaat hadap Masjidil Aqsa, 2 rakaat menghadap ke Masjidil Haram, sehingga masjidnya disebut dengan Masjid Qiblatain karena Nabi sholat di situ dengan menghadap kepada 2 kiblat yang berbeda. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah sejarah yang sangat mulia. Saat itu sahabat-sahabat atau umat yang tinggal di zaman dengan Nabi banyak yang meragukan apakah peristiwa ini benar-benar terjadi, karena secara logika nggak mungkin ya Bu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, dan kurang dari 1 malam udah balik lagi ke Masjidil Haram, merubah keimanan banyak orang ketika itu.
Tapi buat sebagian orang peristiwa Isra Mi'raj memantapkan iman mereka. Pun mudah-mudahan kita yang gak lihat langsung, yang gak hidup sezaman dengan Nabi langsung, mudah-mudahan kita pun meyakini akan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kalau kita bicara Isra Mi'raj yang kita ingat apa? Turun perintah sholat yang tadinya berapa waktu? 50 waktu menjadi 5 waktu. Kenapa bisa berubah menjadi 5 waktu? Karena Nabi Allah Musa alaihissalam, ketika Nabi Muhammad menerima perintah sholat, dia mengatakan, umatmu gak bakal mungkin mampu ngerjain satu hari 50 waktu. Minta keringanan sama Allah. Nabi Muhammad kembali kepada Allah, minta keringanan diturunin jadi 45 waktu. Kata Nabi Musa, umatmu masih gak bisa kayaknya mengerjakan 45 waktu. Turunin lagi jadi 40, turunin lagi jadi 35, sampai terakhir yang 50 waktu jadi cuma 5 waktu. Maka yang 5 ini kita jagain biar benar. Kenapa demikian, Bu? Dalam Al-Quran Allah berfirman, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian pengen jadi orang yang beruntung, maka pegang yang 3. Ibu pengen gak jadi orang beruntung? Pengen beruntung dunia apa beruntung akhirat? Orang suruh milih, dia pilih dua-duanya. Bu, pengen dunia apa pengen akhirat? Dua-duanya. Itu berarti bukan milih ya, Bu ya. Kita pengen dunia kita beruntung, kita pengen akhirat beruntung. Tapi kalau milih beruntung dunia, sifatnya sementara. Dikatakan izzud dunia bil mal. Kalau pengen mulia di dunia gampang, banyakin harta kita, orang bakal muliain kita. Benar apa enggak? Orang kalau lagi tinggi jabatannya, Bu, lagi banyak duitnya, orang yang bukan saudara bisa ngaku jadi saudara. Benar apa enggak? Ada orang kaya nih ya, yang baru kelihatan punya harta kekayaan yang banyak, baru diangkat jadi seorang pejabat. Ada orang yang ngomong, tuh yang baru jadi wali kota tuh saudara saya. Kita tanya, saudaranya dari mana? Kan biasa gitu ya. Apakah sepupunya, apakah pamannya? Nih orang jawab, oh saya saudara sama dia, saya punya mertua. Mertua saya punya tetangga. Tetangga saya punya sepupu. Sepupunya punya mantu. Wali kota itu temennya mantunya itu. Bu, deket apa jauh? Tapi karena pengen cipratan kemuliaannya dapat, yang jauh dikata dekat. Tapi kalau ngejar kemuliaan dunia sifatnya sementara. Lagi hartanya banyak dimuliain, hartanya habis kemuliaan hilang. Lagi jabatannya tinggi dimuliain, jabatannya hilang, kemuliaannya habis. Tapi yang kita harapkan adalah kemuliaan dan keberuntungan di akhir. Maka kata Allah, kalau kalian pengen jadi orang yang beruntung, pegang yang 3, insya Allah Allah kasih beruntung buat kita. Apa yang 3? Pertama, irka'u wasjudu. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, banyakin rukunya, banyakin sujudnya. Berarti kalau ruku sujud kita suruh ngapain? Perbaiki sholat kita.
Kalau pengen jadi orang beruntung, Allah mengatakan jaga sholatmu, duniamu akan dibikin berkah. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini harusnya bisa menjadikan momentum memperbaiki ibadah sholat kita yang dari 50 waktu tinggal 5 waktu. Apa yang perlu dijaga? Syarat rukunnya dijaga. Apa yang perlu dijaga? Bacaannya dijaga. Apalagi yang perlu dijaga? Waktunya dijaga. Supaya kualitas sholat kita semakin baik. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam kelompok orang yang beruntung. Ibu-ibu sekalian, kalau sholat kita pelajarin, kita pretelin kalau kata orang Betawi, itu isinya sholat semuanya kebaikan. Isinya sholat semuanya ampunan. Makanya dikatakan orang yang sholatnya baik, dia seperti seolah-olah baru membersihkan dirinya, bersih dari berbagai macam kotoran. Maka ibu, kalau sholat itu kita lihat, semua rangkaian sholat itu merupakan sarana mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebelum sholat kita disuruh ngapain, Bu? Wudu. Dikatakan wudunya kita bukan cuma buat ngebersihin dosa kita. Makanya kalau kita wudu, lempengan wajah habis wudu jangan dilap gitu ya, supaya tetesan air wudu yang dari wajah kita menggugurkan dosa wajah kita. Kalau kita habis wudu, lempengan tangan jangan dilap, supaya tetesan air dari tangan kita menggugurkan dosa kita. Dan wudu yang dilaksanakan dengan sempurna, besok di hari kiamat ghurran muhajjalin min asaril wudu. Bu, sehat Ustaz? Masya Allah. Bukannya lagi. Oh, Masya Allah. Baru sampai umroh ya Bu. Insya Allah mudah-mudahan umroh mabrur, ziarah makbul. Kita yang datang bisa dapat kecipratan biar bisa ke sono. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Ustadz ya. Jadi gitu ibu-ibu, wudunya kita aja itu bisa menggugurkan dosa. Dan orang yang wudunya benar, orang yang basuhan wudunya sempurna, kata Nabi nanti di hari kiamat ghurran muhajjalin min asaril wudu. Kalau di dunia wudunya kita benar, lempengan wajah basuh benar, lempengan tangan basuh benar, lempengan kaki basuh benar, besok Nabi akan mudah mengenali kita karena basuhan wudu kita akan memancarkan cahaya pada hari kiamat. Amin ya rabbal. Makanya pertama kalau wudu biar benar ya. Nih kita orang perempuan Bu, di muka kita banyak polesannya, benar? Ada yang namanya pelembab, ada yang namanya foundation, ada yang namanya cushion. Ibu pakai nggak? Ibu pakainya apa? Pipa. Ngomongnya pakai P lagi, pipa. Nah, bedak yang nempel di kulit kita Bu, begitu mau wudu kita pastikan bedaknya terhapus, lipstiknya terhapus, supaya air wudunya masuk secara sempurna ke dalam kulit kita. Wudunya aja udah menjadi pengampunan dosa buat kita. Terus pas kita sholat, begitu baca Fatihah, begitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kan kita baca amin. Kata Nabi, iza ammanal imam fa'aminu. Ketika imam baca amin, kita baca amin, malaikat juga lagi baca amin. Fa innahu man wa ta'minu ta'minul malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Aminnya kita berbarengan dengan imam, malaikat mengaminkan, Allah berikan ampunan bagi semua dosa-dosa kita. Sholatnya sendiri itu ampunannya udah luar biasa.
wudunya jadi ampunan. Ketika kita baca Fatihah mengucapkan amin jadi ampunan. Ketika selesai sholat pun itu merupakan ampunan buat kita. Kata Nabi, man sabbahallah dubura kulli salatin salasan wa salasin. Siapa yang saban selesai sholat, dia baca tasbih 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kan amalan kita ya Bu. Wa hamada, baca alhamdulillah salasan wa salasin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa kabbaro, baca takbir berulang-ulang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jumlahnya jadi berapa Bu? 99. Kata Nabi, tamamul mi'ah, sempurnain 1 jadi 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala. Kata Nabi, siapa yang selesai sholat dia baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 ditutup dengan yang 1, maka diampuni dosanya. Wa in kanat misla badil bahri, meskipun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Amin ya Rabbal. Jadi sholat itu sendiri merupakan bukti Allah memberikan pengampunan bagi dosa-dosa kita. Sebelum sholatnya diampuni, di tengah sholatnya diampuni, setelah sholatnya juga diampuni. Makanya setelah sholat Bu, kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kalau kata almarhumah ibu saya, jangan Allahumma antas salam lantas jalan, itu kata beliau. Jadi zikir kita insya Allah akan mendatangkan ampunan buat kita. Maka kalau kita pengen jadi orang yang beruntung, yuk jagain ruku kita, jagain sujud kita, perbanyak sholat kita, perbaiki kualitas kita. Kata ulama, orang yang sholatnya itu terjaga, dia akan mendapat banyak manfaat. Apa manfaatnya? Pertama, orang yang sholatnya terjaga, marodatun lirrabbi, akan mendatangkan keridoan dari Allah. Bu, kalau Allah udah redho sama kita, rasanya hidup kita udah tenang. Maka menggapai keridoan Allah, salah satunya ada menjaga kualitas sholat kita. Yang kedua, kata ulama, wahubbul malaikah, orang yang ngejaga sholatnya, malaikat demen sama orang itu. Malaikat demen Bu mencatat orang yang rajin sholatnya dan menjaga kualitas sholatnya. Yang ketiga, qabulul a'mal, orang yang sholatnya terjaga, amalnya diterima sama Allah. Ada orang yang sedekah rajin, baca Quran rajin, zikir rajin, sholatnya kagak. Jadi sholat yang tidak dikerjakan itu menjadi penghambat diterima amalnya dia. Kata ulama pula, sholat yang terjaga ijabatud doa, akan diijabah doa-doa orang itu karena dia ngejaga sholatnya. Maka kalau kita baca Fatihah kan isinya begitu Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami minta pertolongan. Sembah dulu Allah baru minta. Ini mah kagak. Mintanya banyak, sholatnya enggak. Maka kita dekatkan kepada Allah dengan sholat, maka doa-doa kita insya Allah akan diijabah. Dan kata ulama, orang yang sholat itu karahiyatul lisyaitan, setan benci banget sama orang yang demen sholat. Bu, setan benci sama orang yang sholat. Makanya saban kita mau sholat, itu setan udah duduk duluan di sejadah kita buat ngegodain orang yang mau sholat. Kira-kira benar apa enggak? Tuh kalau kita gelar sejadah Bu, kita mau sholat gelar sejadah, belum kita
kita duduk, syaitan udah duduk dulu di sejadah kita. Mau ngapain? Dia akan mengganggu pikiran kita, yang lupa dibikin inget, yang inget dibikin lupa. Saya tanya, kita kadang-kadang nyari barang sesuatu ya Bu. Pulang dari majelis, naruh kunci motor di situ. Kita lupa, kita cari dari jam 11 sampai jam 12, nyari gak ketemu. Pas kita lagi sholat, pas lempengan baca surah, begitu mau ruku Allahu Akbar, tiba-tiba kita ingat, oh iya tadi naruh kunci motor deket dapur. Ada gak yang suka begitu? Mana orangnya? Tuh kita yang lupa ingatnya pas sholat. Atau sebaliknya udah ingat sholat zuhur 4 rakaat. Ngapa pas lagi sholat jadi lupa. Ini rakaat 2 apa 3 apa 4 gitu. Ada yang suka begitu? Kenapa begitu? Karena syaitan gak berhenti menggoda kita. Setan itu Bu, kalau orang sholat, dia akan duduk di depan kita, di samping kita. Dia cuma kabur kalau lagi azan berkumandang. Jadi kalau di Masjid Al-Huda ini, ibu udah siap sholat. Kemudian azan berkumandang, setan akan kabur. Kemana? Maka Ruha. Satu tempat di kota Madinah, Ar-Ruha jaraknya kurang lebih 60 km. Jadi kalau di Jatisari ya, Jatisari ini azan, setan itu akan kabur sampai ke Bogor. Jauh apa dekat? Ntar selesai komat, selesai azan, dia balik lagi, duduk. Ntar begitu komat, dia kabur lagi. Sampai ke Bogor lagi, 60 kilo kurang lebih. Setelah itu dia balik lagi dan siap untuk menggoda hati-hati orang yang sholat. Tadi yang lupa dibikin inget, yang inget dibikin lupa. Makanya kita diajarkan sebelum kita sholat, kita baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati alladzi yuwaswis. Yuwaswis itu yang suka bikin was-was hati kita, yang bikin gelisah, lagi sholat mikirin hujan nih bentar lagi gerimis, jemuran belum diangkat ya Bu ya. Lagi sholat mikirin ada yang ngetok pintu, gedor pintu kita, buka apa enggak, buka apa enggak, tuh allazi waswis, yang bikin hati kita was-was. Makanya kita minta perlindungan dari Allah dengan baca surah An-Nas. Itu yang pertama. Jadi kata-kata Allah dalam Al-Quran, irka'u wasjudu. Kalau pengen jadi orang beruntung, sempurnakan sholat kita, ruku kita, dan sujud kita. Yang kedua, kata Allah, kalau pengen jadi orang yang beruntung, wa'budu rabbakum. Sembahlah, sujudlah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah dengan cara apapun. Kenapa Bu? Kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah, berbuat amal ibadah, karena yang kita bawa pulang nanti menghadap Allah cuma amal kita doang. Nih kita manusia punya teman 3 ya. Pertama, teman yang nemenin sepanjang hidup kita doang. Kedua, teman yang nemenin sampai pinggir kubur kita. Ketiga, teman yang nemenin sampai masuk ke dalam kubur kita. Siapa teman yang pertama yang nemenin sepanjang hidup? Nih yang kita pakai, baju, jilbab, kacamata, jam tangan, cincin, ya tas kita itu nemenin sampai umur kita ada. Begitu innalillahi, semuanya dilepas. Kerudung dibuka, baju digunting, jam tangan dibuka, kacamata dibuka, gigi palsu kalau ada dan gampang dibuka. Maka semuanya selesai pertemanannya, nemenin sepanjang umur kita doang. Yang kedua,
yang nemenin sampai pinggir kubur. Siapa? Ahluhu, keluarga kita. Suami, istri, anak, orang tua, teman, sahabat, nemenin sampai pinggir doangan. Tapi yang masuk ke dalam kubur kita adalah amaluhu, amal ibadah kita yang kita kerjakan ketika kita hidup ke dunia. Maka mumpung badan masih sehat ya, umur masih ada, yuk kita isi dengan dengan melakukan berbagai amal soleh yang itu akan menjadi teman kita nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir dikatakan kata Allah, waf'alul khaira. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, pelihara sholat, jaga hablum minallah. Yang ketiga, pelihara hablum minannas. Lakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Bu, kita dalam berkehidupan, bertetangga, bermasyarakat, berteman pasti nggak melulu enak. Kadang-kadang kita udah baik, dibalasnya nggak baik. Kadang-kadang kita udah begini, dibalasnya begitu. Tapi yang paling penting adalah pelihara silaturahim kita karena semata-mata niat mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang di dunianya ngejagain silaturahim, kata Allah, nanti pada hari kiamat mereka ala manabiro min nurin. Orang yang suka mengunjungi karena Allah, suka silaturahim karena Allah, nanti akan aku kumpulkan dalam satu mimbar yang terbuat dari cahaya di dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 yang Allah siratkan dalam Al-Quran. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, bukan cuma beruntung dunia yang sifatnya sementara, tapi juga beruntung akhirat. Pelihara sholat kita, jalin hablum minallah kita, dan pelihara hablum minannas kita. Mudah-mudahan kalau 3 ini kita laksanakan, Allah berikan kita kebaikan, Allah berikan kita keberuntungan fiddin wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mungkin sekedar itu yang saya sampaikan. Dah 30 menit persis, di depan saya ada jam. Saya mulai setengah 10 kurang 5, selesai jam 10 kurang 5. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan selesai dari peristiwa Isra dan Mi'raj, kita bisa meningkatkan kualitas ibadah sholat kita lebih baik lagi. Kita baca Fatihah. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini, Allah turunkan berkah buat kita semua. Allah berikan berkah ilmu kita, berkah umur kita, berkah rezeki kita, berkah waktu kita. Yang lagi pada kurang sehat, biar Allah angkat penyakitnya. Yang lagi sakit kakinya, yang lagi sakit dengkulnya, yang lagi sakit kepalanya, yang lagi sakit hatinya, yang lagi sakit kantongnya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sempurna. Anak-anak kita Allah jadikan anak yang soleh dan soleha. Rumah tangga kita Allah pelihara menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah tetapkan iman dan Islam dalam hati kita, dan kelak Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Majelis Ta'lim Masjid Al-Huda Abdul Aziz mudah-mudahan semakin menambah berkahnya, semakin dimudahkan segala macam urusannya, hajat qabulnya semua insyaallah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wali walidaina, amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, mohon maaf jika ada khilafan dalam penyampaian. Insyaallah panjang umur sehat kita bisa silaturahim kembali.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam wasihah wassalamah wal afiyah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang sama-sama kita hormati selaku DKM Masjid Al-Huda Abdul Aziz, Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Abidin Nur beserta seluruh pengurus Masjid Al-Huda Abdul Aziz, yang sama-sama kita hormati selaku Ketua Majelis Taklim Al-Mukarramah Ustazah Romi, Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Ahmad Maulana. Kita doakan mudah-mudahan majelis taklimnya menjadi majelis taklim yang penuh dengan barokah. Ma'asyiral ustadzat, para guru-guru, para pimpinan majelis, ada Al-Mukarramah Ustazah Nesa, Ustazah Sima, dan juga segenap para anggota ya, calon legislatif, ada Ibu Aminah MPD, Ibu Mariana, Ibu Misbah. Kita doakan mudah-mudahan kesemuanya Allah jadikan mudah perjuangannya, dan insya Allah jika terpilih semua amanah-amanahnya bisa dijalankan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah Majelis Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tim hadrah, mudah-mudahan semua kita yang berkumpul pagi hari ini berbarengan dengan turunnya hujan, Allah turunkan rahmat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah. Hari ini masih berada di bulan Rajab. Allah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, khususnya nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur, sehingga kita bisa duduk bersama-sama di majelis ini dalam rangka silaturahim sekaligus ikut mensyiarkan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita kirimkan sebanyak-banyaknya kepada tauladan kita Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan sholawat kita di dunia menjadi asbab besok Allah izinkan kita bisa menerima syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya. Terima kasih kepada pengurus Majelis Taklim Al-Huda yang sudah mengajak saya pagi hari ini bisa bersilaturahim dengan orang-orang Jatisari ya. Karena kalau Jati banyak ya Bu, ada Jati Asih, Jatisari, Jati Mekar, Jati Bening, Jati Sampurna, Jati Luhur, dan Jati-Jati semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahim kita menjadi silaturahim yang penuh dengan barokah. Sebelum saya bicara lebih lanjut tentang hikmah Isra dan Mi'raj, izinkan saya bertanya dulu sama Ibu. Nih kira-kira
Ibu udah kenal apa belum sama saya? Banyakan yang udah apa banyakan yang belum? Belum. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Ibu-ibu yang saya hormati, kalau dulu sekian tahun yang lalu yang suka menyampaikan ceramah mauizah hasanah adalah ibunda saya. Beliaulah orang yang mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu di majelis taklim. Lebih dari separuh hidupnya menyampaikan pelajaran-pelajaran agama di majelis taklim. Tapi qadarullah 8 tahun yang lalu beliau dipanggil sama yang punya, sama pemiliknya. Kalau belum kenal saya, mudah-mudahan kenal sama ibu saya. Beliau adalah guru kita, almarhumah ibundaku Ustazah Dr. Hajah Siti Suryani Thahir. Kenal? Kalau beliau kenal ya Bu. Saya Sofwatun Nida Putri Bontot almarhumah. Beliau punya anak 7. Yang paling akhir saya, di atas saya Ustazah Qotrun Nada. Ya, mungkin ibu sering ngelihat atau pernah ngelihat orang kayak saya tapi bukan saya. Tuh kakak saya Ustazah Qotrun Nada yang suka mengisi acara juga di televisi. Maka saya hadir niatnya bukan ngajarin, bukan memberikan pelajaran yang kesannya mengajari ibu, bukan. Tapi saya hadir ingin nyambung silaturahim. Karena almarhumah ibu saya orang yang sangat cinta dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya saya ke sini Allah kirim pahalanya buat orang tua saya di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu boleh ya Bu kita baca Fatihah. Kita hadiahkan khusus ila murabbiyatir ruhi almarhumah ibundaku Ustazah Dr. Hajah Siti Suryani Thahir. Ayahanda almarhum Al-Ustadz Bapak Kiai Haji M.H. Syatiri Ahmad. Ayah mertua saya almarhum Bapak Haji Burhan Kalahan. Dan juga jamak seluruh keluarga kita. Orang tua kita, guru-guru kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Diterima amal ibadahnya. Diluaskan kuburnya. Dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita hadir di sini untuk memperingati Isra dan Mi'raj. Sebuah peristiwa yang sangat agung yang Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Qur'an. Ibu, kalau Allah udah menjadikan kisah ini abadi di dalam Al-Qur'an, berarti kisah ini adalah kisah yang sangat mulia, yang ingin Allah sampaikan kepada umat-umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allah berfirman dalam awal permulaan surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kata Allah, aku memperjalankan seorang manusia yang agung dalam satu malam minal masjidil haram,
ilal Masjidil Aqsa. Dari satu tempat yang kita sebut dengan Masjidil Haram menuju kepada Masjidil Aqsa. Makanya Bu, Masjidil Aqsa yang sekarang masih diserang dengan para pelaku Zionis Israel perlu kita jaga. Kalau kita nggak bisa ke sana, kita belum bisa bantu, seenggak-enggaknya bawa mereka dalam doa kita. Kenapa demikian? Karena di sanalah terjadi sebuah peristiwa yang sangat mulia, yang sangat agung, turun perintah ibadah kewajiban sholat buat kita dari yang asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Terjadinya di mana? Di Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa dinaikkan Nabi menuju ke Sidratul Muntaha. Makanya nih masjid-masjid ini adalah masjid yang sangat dimuliakan. Bahkan Nabi mengatakan la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Kata Nabi, jangan paksain berangkat kecuali berangkat ke 3 masjid. Pertama Masjidil Haram. Kedua wa masjidi, kata Nabi, Masjid Nabawi. Yang ketiga wa Masjidil Aqsa. Buat berangkat ke 3 masjid ini boleh paksain. Boleh kita jual emas buat berangkat ke Masjidil Haram, asal emasnya punya sendiri. Bu, boleh kita jual tanah buat berangkat ke Masjidil Aqsa, asal tanahnya punya sendiri. Kenapa? Karena di sana tertuang sejarah-sejarah yang begitu agung, yang begitu mulia. Bahkan Masjidil Aqsa menjadi kiblat pertama umat Islam, Bu. Sebelum kita ngadep ke Masjidil Haram, dulu kita sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian turun perintah untuk membalikan arah kiblat. Ketika Nabi lagi sholat di satu masjid yang sekarang disebut dengan Masjid Qiblatain di Madinah. Begitu Nabi sholat 2 rakaat menghadap Masjidil Aqsa, turun perintah. Ayat yang menyuruh Nabi membelokkan kiblatnya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. 2 rakaat hadap Masjidil Aqsa, 2 rakaat menghadap ke Masjidil Haram. Sehingga masjidnya disebut dengan Masjid Qiblatain karena Nabi sholat di situ dengan menghadap kepada 2 kiblat yang berbeda. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah sejarah yang sangat mulia. Saat itu sahabat-sahabat atau umat yang tinggal di zaman dengan Nabi banyak yang meragukan apakah peristiwa ini benar-benar terjadi, karena secara logika nggak mungkin ya Bu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha dan kurang dari 1 malam udah balik lagi ke Masjidil Haram, merubah keimanan banyak orang ketika itu. Tapi buat sebagian orang peristiwa Isra Mi'raj memantapkan iman mereka. Pun mudah-mudahan kita yang gak lihat langsung, yang gak hidup sezaman dengan Nabi langsung, mudah-mudahan kita pun meyakini akan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, kalau kita bicara Isra Mi'raj yang kita ingat apa? Turun perintah sholat yang tadinya berapa waktu? 50 waktu menjadi 5 waktu. Kenapa bisa berubah menjadi 5 waktu? Karena Nabi Allah Musa alaihi salam, ketika Nabi Muhammad menerima perintah sholat, dia mengatakan, umatmu gak bakal mungkin mampu ngerjain 1 hari 50 waktu. Minta keringanan sama Allah. Nabi Muhammad kembali kepada Allah, minta keringanan diturunin jadi 45 waktu.
Kata Nabi Musa, umatmu masih nggak bisa kayaknya mengerjakan 45 waktu. Turunin lagi jadi 40, turunin lagi jadi 35, sampai terakhir yang 50 waktu jadi cuma 5 waktu. Maka yang 5 ini kita jagain biar bener. Kenapa demikian, Bu? Dalam Al-Quran Allah berfirman, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian pengen jadi orang yang beruntung, maka pegang yang 3. Ibu pengen gak jadi orang beruntung? Pengen beruntung dunia apa beruntung akhirat? Orang suruh milih, dia pilih dua-duanya. Bu, pengen dunia apa pengen akhirat? Dua-duanya. Dua-duanya. Itu berarti bukan milih ya, Bu ya. Kita pengen dunia kita beruntung, kita pengen akhirat beruntung. Tapi kalau milih beruntung dunia, sifatnya sementara. Dikatakan izzud dunia bilmal. Kalau pengen mulia di dunia gampang, banyakin harta kita, orang bakal muliain kita. Benar apa enggak? Orang kalau lagi tinggi jabatannya, Bu, lagi banyak duitnya, orang yang bukan saudara bisa ngaku jadi saudara. Benar apa enggak? Ada orang kaya nih ya, yang baru kelihatan punya harta kekayaan yang banyak, baru diangkat jadi seorang pejabat. Ada orang yang ngomong, tuh yang baru jadi wali kota tuh saudara saya. Kita tanya, saudaranya dari mana? Kan biasa gitu ya. Apakah sepupunya, apakah pamannya? Nih orang jawab, oh saya saudara sama dia, saya punya mertua. Mertua saya punya tetangga. Tetangga saya punya sepupu. Sepupunya punya mantu. Wali kota itu temennya mantunya itu. Bu, deket apa jauh? Tapi karena pengen cipratan kemuliaannya dapat, yang jauh dikata deket. Tapi kalau ngejar kemuliaan dunia sifatnya sementara. Lagi hartanya banyak dimuliain, hartanya habis kemuliaan hilang. Lagi jabatannya tinggi dimuliain, jabatannya hilang, kemuliaannya habis. Tapi yang kita harapkan adalah kemuliaan dan keberuntungan di akhir. Maka kata Allah, kalau kalian pengen jadi orang yang beruntung, pegang yang 3, insya Allah Allah kasih beruntung buat kita. Apa yang 3? Pertama, irka'u wasjudu. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, banyakin rukunya, banyakin sujudnya. Berarti kalau ruku sujud kita suruh ngapain? Perbaiki sholat kita. Kalau pengen jadi orang beruntung, Allah mengatakan jaga sholatmu, duniamu akan dibikin berkah. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini harusnya bisa menjadikan momentum memperbaiki ibadah sholat kita yang dari 50 waktu tinggal 5 waktu. Apa yang perlu dijaga? Syarat rukunnya dijaga. Apa yang perlu dijaga? Bacaannya dijaga. Apalagi yang perlu dijaga? Waktunya dijaga. Supaya kualitas sholat kita semakin baik. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam kelompok orang yang beruntung. Ibu-ibu sekalian, kalau sholat kita pelajarin, kita pretelin kalau kata orang Betawi, itu isinya sholat semuanya kebaikan. Isinya sholat semuanya ampunan. Makanya dikatakan orang yang sholatnya baik,
dia seperti seolah-olah baru membersihkan dirinya, bersih dari berbagai macam kotoran. Maka ibu, kalau sholat itu kita lihat, semua rangkaian sholat itu merupakan sarana mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebelum sholat kita disuruh ngapain bu? Wudhu. Dikatakan wudhunya kita bukan cuma buat ngebersihin dosa kita. Makanya kalau kita wudhu, lempengan wajah habis wudhu jangan dielap gitu ya, supaya tetesan air wudhu yang dari wajah kita menggugurkan dosa wajah kita. Kalau kita habis wudhu, lempengan tangan jangan dilap, supaya tetesan air dari tangan kita menggugurkan dosa kita. Dan wudhu yang dilaksanakan dengan sempurna, besok di hari kiamat ghurran muhajjalin min asaril wudhu. Bu, sehat Ustaz? Masya Allah. Bukannya lagi. Oh, Masya Allah. Baru sampai umroh ya bu. Insya Allah mudah-mudahan umroh mabrur, ziarah makbul. Kita yang datang bisa dapat kecipratan biar bisa ke sono. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Ustadz ya. Jadi gitu ibu-ibu, wudhunya kita aja itu bisa menggugurkan dosa. Dan orang yang wudhunya benar, orang yang basuhan wudhunya sempurna, kata Nabi nanti di hari kiamat ghurran muhajjalin min asaril wudhu. Kalau di dunia wudhunya kita benar, lempengan wajah basuh benar, lempengan tangan basuh benar, lempengan kaki basuh benar, besok Nabi akan mudah mengenali kita karena basuhan wudhu kita akan memancarkan cahaya pada hari kiamat. Amin ya rabbal. Makanya pertama kalau wudhu biar benar ya. Nih kita orang perempuan bu, di muka kita banyak polesannya, benar? Ada yang namanya pelembab, ada yang namanya foundation, ada yang namanya cushion. Ibu pakai nggak? Ibu pakainya apa? Pipa. Ngomongnya pakai P lagi, pipa. Nah, bedak yang nempel di kulit kita bu, begitu mau wudhu kita pastikan bedaknya terhapus, lipstiknya terhapus, supaya air wudhunya masuk secara sempurna ke dalam kulit kita. Wudhunya aja udah menjadi pengampunan dosa buat kita. Terus pas kita sholat, begitu baca Fatihah, begitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kan kita baca amin. Kata Nabi, iza ammanal imam fa'aminu. Ketika imam baca amin, kita baca amin, malaikat juga lagi baca amin. Fa innahu man waqtaminu ta'minul malaika ghufiralahu ma taqaddama min dzambi. Aminnya kita berbarengan dengan imam, malaikat mengaminkan, Allah berikan ampunan bagi semua dosa-dosa kita. Sholatnya sendiri itu ampunannya udah luar biasa. Wudhunya jadi ampunan. Ketika kita baca Fatihah mengucapkan amin jadi ampunan. Ketika selesai sholat pun itu merupakan ampunan buat kita. Kata Nabi, man sabbahallah dubura kulli salatin salasan wa salasin. Siapa yang saban selesai sholat, dia baca tasbih 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kan amalan kita ya bu. Wa hamada, baca alhamdulillah salasan wa salasin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa kabbaro, baca takbir berulang-ulang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jumlahnya jadi berapa bu? 99. Kata Nabi, tamamul mi'ah, sempurnain 1 jadi 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala.
Kata Nabi, siapa yang selesai sholat dia baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 ditutup dengan yang satu, maka diampuni dosanya. Wa in kanat misla badil bahri, meskipun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Amin ya rabbal. Jadi sholat itu sendiri merupakan bukti Allah memberikan pengampunan bagi dosa-dosa kita. Sebelum sholatnya diampuni, di tengah sholatnya diampuni, setelah sholatnya juga diampuni. Makanya setelah sholat bu, kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kalau kata almarhumah ibu saya, jangan Allahumma antas salam lantas jalan, itu kata beliau. Jadi zikir kita insya Allah akan mendatangkan ampunan buat kita. Maka kalau kita pengen jadi orang yang beruntung, yuk jagain ruku kita, jagain sujud kita, perbanyak sholat kita, perbaiki kualitas kita. Kata ulama, orang yang sholatnya itu terjaga, dia akan mendapat banyak manfaat. Apa manfaatnya? Pertama, orang yang sholatnya terjaga, marodatun lirrabbi, akan mendatangkan keridoan dari Allah. Bu, kalau Allah udah redho sama kita, rasanya hidup kita udah tenang. Maka menggapai keridoan Allah, salah satunya ada menjaga kualitas sholat kita. Yang kedua, kata ulama, wahubbul malaikah, orang yang ngejaga sholatnya, malaikat demen sama orang itu. Malaikat demen bu, mencatat orang yang rajin sholatnya dan menjaga kualitas sholatnya. Yang ketiga, qabulul a'mal, orang yang sholatnya terjaga, amalnya diterima sama Allah. Ada orang yang sedekah rajin, baca Quran rajin, zikir rajin, sholatnya kagak. Jadi sholat yang tidak dikerjakan itu menjadi penghambat diterima amalnya dia. Kata ulama pula, sholat yang terjaga ijabatud doa, akan diijabah doa-doa orang itu karena dia ngejaga sholatnya. Maka kalau kita baca Fatihah kan isinya begitu bu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami minta pertolongan. Sembah dulu Allah baru minta. Ini mah kagak. Mintanya banyak, sholatnya enggak. Maka kita dekatkan kepada Allah dengan sholat, maka doa-doa kita insya Allah akan diijabah. Dan kata ulama, orang yang sholat itu karahiyatul lisyaitan, setan benci banget sama orang yang demen sholat. Bu, setan benci sama orang yang sholat. Makanya saban kita mau sholat, itu setan udah duduk duluan di sejadah kita buat ngegodain orang yang mau sholat. Kira-kira benar apa enggak? Tuh kalau kita gelar sejadah bu, kita mau sholat gelar sejadah, belum kita duduk, setan udah duduk dulu di sejadah kita. Mau ngapain? Dia akan mengganggu pikiran kita, yang lupa dibikin inget, yang inget dibikin lupa. Saya tanya, kita kadang-kadang nyari barang sesuatu ya bu, pulang dari majelis naruh kunci motor di situ. Kita lupa, kita cari dari jam 11 sampai jam 12 nyari gak ketemu. Pas kita lagi sholat, pas lempengan baca surah, begitu mau ruku Allahu Akbar, tiba-tiba kita ingat, oh iya tadi naruh kunci motor deket dapur. Ada gak yang suka begitu? Mana orangnya? Tuh kita yang lupa ingatnya pas sholat. Atau sebaliknya udah ingat sholat zuhur 4 rakaat. Ngapa pas lagi sholat jadi lupa.
Ini rokaat 2 apa 3? 3 apa 4 gitu. Ada yang suka begitu? Kenapa begitu? Karena syaitan gak berhenti menggoda kita. Setan itu Bu, kalau orang sholat, dia akan duduk di depan kita, di samping kita. Dia cuma kabur kalau lagi azan berkumandang. Jadi kalau di Masjid Al-Huda ini, ibu udah siap sholat. Kemudian azan berkumandang, setan akan kabur. Kemana? Maka Ruha. Satu tempat di kota Madinah, Ruha jaraknya kurang lebih 60 km. Jadi kalau di Jatisari ya, Jatisari ini azan, setan itu akan kabur sampai ke Bogor. Jauh apa dekat? Ntar selesai komat, selesai azan, dia balik lagi, duduk. Ntar begitu komat, dia kabur lagi. Sampai ke Bogor lagi, 60 kilo kurang lebih. Setelah itu dia balik lagi dan siap untuk menggoda hati-hati orang yang sholat. Tadi yang lupa dibikin inget, yang inget dibikin lupa. Makanya kita diajarkan sebelum kita sholat, kita baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati alladzi yuwaswis. Tuh yuwaswis tuh yang suka bikin was-was hati kita, yang bikin gelisah. Lagi sholat mikirin hujan nih, bentar lagi gerimis, jemuran belum diangkat ya Bu ya. Lagi sholat mikirin ada yang ngetok pintu, gedor pintu kita, buka apa enggak, buka apa enggak, tuh allazi waswis, yang bikin hati kita was-was. Makanya kita minta perlindungan dari Allah dengan baca surah An-Nas. Itu yang pertama. Jadi kata-kata Allah dalam Al-Quran, irka'u wasjudu. Kalau pengen jadi orang beruntung, sempurnakan sholat kita, ruku kita, dan sujud kita. Yang kedua, kata Allah, kalau pengen jadi orang yang beruntung, wa'budu rabbakum. Sembahlah, sujudlah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah dengan cara apapun. Kenapa Bu? Kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah, berbuat amal ibadah, karena yang kita bawa pulang nanti menghadap Allah cuma amal kita doang. Nih kita manusia punya teman 3 ya. Pertama, teman yang nemenin sepanjang hidup kita doang. Kedua, teman yang nemenin sampai pinggir kubur kita. Ketiga, teman yang nemenin sampai masuk ke dalam kubur kita. Siapa teman yang pertama yang nemenin sepanjang hidup? Nih yang kita pakai, baju, jilbab, kacamata, jam tangan, cincin, ya tas kita itu nemenin sampai umur kita ada. Begitu innalillahi, semuanya dilepas. Kerudung dibuka, baju digunting, jam tangan dibuka, kacamata dibuka, gigi palsu kalau ada dan gampang dibuka. Maka semuanya selesai pertemanannya, nemenin sepanjang umur kita doang. Yang kedua, yang nemenin sampai pinggir kubur. Siapa? Ahluhu, keluarga kita. Suami, istri, anak, orang tua, teman, sahabat. Nemenin sampai pinggir doangan. Tapi yang masuk ke dalam kubur kita adalah amaluhu, amal ibadah kita yang kita kerjakan ketika kita hidup ke dunia. Maka mumpung badan masih sehat ya, umur masih ada, yuk kita isi dengan dengan melakukan berbagai amal soleh yang itu akan menjadi teman kita nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir dikatakan kata Allah, waf'alul khaira. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, pelihara sholat, jaga hablum minallah. Yang ketiga, pelihara hablum minannas. Lakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Bu, kita dalam berkehidupan, bertetangga, bermasyarakat, berteman pasti gak melulu enak.
Kadang-kadang kita udah baik dibalasnya nggak baik. Kadang-kadang kita udah begini dibalasnya begitu. Tapi yang paling penting adalah pelihara silaturahim kita karena semata-mata niat mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang di dunianya ngejagain silaturahim, kata Allah nanti pada hari kiamat mereka ala manabiro min nurin. Orang yang suka kunjung mengunjungi karena Allah, suka silaturahim karena Allah, nanti akan aku kumpulkan dalam satu mimbar yang terbuat dari cahaya di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 yang Allah siratkan dalam Al-Quran. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, bukan cuma beruntung dunia yang sifatnya sementara, tapi juga beruntung akhirat. Pelihara sholat kita, jalin hablum minallah kita, dan pelihara hablum minannas kita. Mudah-mudahan kalau 3 ini kita laksanakan, Allah berikan kita kebaikan, Allah berikan kita keberuntungan fiddin wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mungkin sekedar itu yang saya sampaikan. Dah 30 menit persis di depan saya ada jam. Saya mulai setengah 10 kurang 5, selesai jam 10 kurang 5. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan selesai dari peristiwa Isra dan Mi'raj kita bisa meningkatkan kualitas ibadah sholat kita lebih baik lagi. Kita baca Fatihah. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini Allah turunkan berkah buat kita semua. Allah berikan berkah ilmu kita, berkah umur kita, berkah rezeki kita, berkah waktu kita. Yang lagi pada kurang sehat, biar Allah angkat penyakitnya. Yang lagi sakit kakinya, yang lagi sakit dengkulnya, yang lagi sakit kepalanya, yang lagi sakit hatinya, yang lagi sakit kantongnya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sempurna. Anak-anak kita Allah jadikan anak yang soleh dan soleha. Rumah tangga kita Allah pelihara menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah tetapkan iman dan Islam dalam hati kita, dan kelak Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Majelis Ta'lim Masjid Al-Huda Abdul Aziz mudah-mudahan semakin menambah berkahnya, semakin dimudahkan segala macam urusannya, hajat qabulnya semua insyaallah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wali walidaina, amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, mohon maaf jika ada kekhilafan dalam penyampaian. Insyaallah panjang umur sehat kita bisa silaturahim kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wasihah wassalamah wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sadaqallahul aliyyul azim.
yang sama-sama kita hormati selaku DKM Masjid Al-Huda Abdul Aziz, Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Abidin Nur beserta seluruh pengurus Masjid Al-Huda Abdul Aziz, yang sama-sama kita hormati selaku Ketua Majelis Taklim Al-Mukarramah Ustazah Romi, Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Ahmad Maulana. Kita doakan mudah-mudahan majelis taklimnya menjadi majelis taklim yang penuh dengan barokah. Ma'asyiral ustadzat, para guru-guru, para pimpinan majelis, ada Al-Mukarramah Ustazah Nesa, Ustazah Sima, dan juga segenap para anggota ya, calon legislatif, ada Ibu Aminah MPD, Ibu Mariana, Ibu Misbah. Kita doakan mudah-mudahan kesemuanya Allah jadikan mudah perjuangannya, dan insya Allah jika terpilih semua amanah-amanahnya bisa dijalankan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah Majelis Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tim hadrah, mudah-mudahan semua kita yang berkumpul pagi hari ini berbarengan dengan turunnya hujan, Allah turunkan rahmat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, hari ini masih berada di bulan Rajab. Allah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, khususnya nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur, sehingga kita bisa duduk bersama-sama di majelis ini dalam rangka silaturahim sekaligus ikut mensyiarkan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita kirimkan sebanyak-banyaknya kepada tauladan kita Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan solawat kita di dunia menjadi asbab besok Allah izinkan kita bisa menerima syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya. Terima kasih kepada pengurus Majelis Taklim Al-Huda yang sudah mengajak saya pagi hari ini bisa bersilaturahim dengan orang-orang Jatisari. Ya, karena kalau Jati banyak ya Bu, ada Jati Asih, Jatisari, Jati Mekar, Jati Bening, Jati Sampurna, Jati Luhur, dan jati-jati semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahim kita menjadi silaturahim yang penuh dengan barokah. Sebelum saya bicara lebih lanjut tentang hikmah Isra dan Mi'raj, izinkan saya bertanya dulu sama Ibu. Nih kira-kira Ibu udah kenal apa belum sama saya? Banyakan yang udah, kebanyakan yang belum? Belum. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Ibu-ibu yang saya hormati, kalau dulu sekian tahun yang lalu yang suka menyampaikan ceramah mauizah hasanah adalah ibunda saya. Beliaulah orang yang mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu di majelis taklim. Lebih dari separuh hidupnya menyampaikan pelajaran-pelajaran agama di majelis taklim. Tapi qadarullah 8 tahun yang lalu beliau dipanggil sama yang punya, sama pemiliknya. Kalau belum kenal saya, mudah-mudahan kenal sama ibu saya. Beliau adalah guru kita, almarhumah ibundaku Ustazah Dr. Hajah Siti Suryani Thahir.
Kenal? Kalau beliau kenal ya Bu. Saya Sofwatun Nida Putri Bontot almarhumah. Beliau punya anak 7. Yang paling akhir saya, di atas saya Ustazah Kotrun Nada. Ya, mungkin Ibu sering ngelihat atau pernah ngelihat orang kayak saya tapi bukan saya. Tuh kakak saya Ustazah Kotrun Nada yang suka mengisi acara juga di televisi. Maka saya hadir niatnya bukan ngajarin, bukan memberikan pelajaran yang kesannya mengajari Ibu, bukan. Tapi saya hadir ingin nyambung silaturahim. Karena almarhumah ibu saya orang yang sangat cinta dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya saya ke sini Allah kirim pahalanya buat orang tua saya di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu boleh ya Bu kita baca Fatihah. Kita hadiahkan khusus ila murabbiyatir ruhi almarhumah ibundaku Ustazah Dr. Hajah Siti Suryanil Tahir. Ayahanda almarhum Al-Ustadz Bapak Kiai Haji M. Hasyatiri Ahmad. Ayah mertua saya almarhum Bapak Haji Burhan Kalahan. Dan juga jamak seluruh keluarga kita. Orang tua kita, guru-guru kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Diterima amal ibadahnya. Diluaskan kuburnya. Dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Hari ini kita hadir di sini untuk memperingati Isra dan Mi'raj. Sebuah peristiwa yang sangat agung yang Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Ibu, kalau Allah udah menjadikan kisah ini abadi di dalam Al-Quran, berarti kisah ini adalah kisah yang sangat mulia, yang ingin Allah sampaikan kepada umat-umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allah berfirman dalam awal permulaan surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kata Allah, aku memperjalankan seorang manusia yang agung dalam satu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari satu tempat yang kita sebut dengan masjidil haram menuju kepada masjidil aqsa. Makanya Bu, Masjidil Aqsa yang sekarang masih diserang dengan para pelaku Zionis Israel perlu kita jaga. Kalau kita nggak bisa ke sana, kita belum bisa bantu, seenggak-enggaknya bawa mereka dalam doa kita. Kenapa demikian? Karena di sanalah terjadi sebuah peristiwa yang sangat mulia, yang sangat agung. Turun perintah ibadah kewajiban sholat buat kita dari yang asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Terjadinya di mana? Di Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa dinaikkan Nabi menuju ke Sidratul Muntaha. Makanya nih masjid-masjid ini adalah masjid yang sangat dimuliakan.
Bahkan Nabi mengatakan la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Kata Nabi, jangan paksain berangkat kecuali berangkat ke 3 masjid. Pertama, Masjidil Haram. Kedua, wa masjidi, kata Nabi, Masjid Nabawi. Yang ketiga, wa Masjidil Aqsa. Buat berangkat ke 3 masjid ini boleh paksain. Boleh kita jual emas buat berangkat ke Masjidil Haram, asal emasnya punya sendiri. Bu, boleh kita jual tanah buat berangkat ke Masjidil Aqsa, asal tanahnya punya sendiri. Kenapa? Karena di sana tertuang sejarah-sejarah yang begitu agung, yang begitu mulia. Bahkan Masjidil Aqsa menjadi kiblat pertama umat Islam, Bu. Sebelum kita ngadep ke Masjidil Haram, dulu kita sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian turun perintah untuk membalikan arah kiblat. Ketika Nabi lagi sholat di satu masjid yang sekarang disebut dengan Masjid Qiblatain di Madinah. Begitu Nabi sholat 2 rakaat menghadap Masjidil Aqsa, turun perintah. Ayat yang menyuruh Nabi membelokkan kiblatnya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. 2 rakaat hadap Masjidil Aqsa, 2 rakaat menghadap ke Masjidil Haram, sehingga masjidnya disebut dengan Masjid Qiblatain karena Nabi sholat di situ dengan menghadap kepada 2 kiblat yang berbeda. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah sejarah yang sangat mulia. Saat itu sahabat-sahabat atau umat yang tinggal di zaman dengan Nabi banyak yang meragukan apakah peristiwa ini benar-benar terjadi, karena secara logika nggak mungkin ya Bu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha dan kurang dari 1 malam udah balik lagi ke Masjidil Haram, merubah keimanan banyak orang ketika itu. Tapi buat sebagian orang peristiwa Isra Mi'raj memantapkan iman mereka. Pun mudah-mudahan kita yang gak lihat langsung, yang gak hidup sezaman dengan Nabi langsung, mudah-mudahan kita pun meyakini akan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, kalau kita bicara Isra Mi'raj yang kita ingat apa? Turun perintah sholat yang tadinya berapa waktu? 50 waktu menjadi 5 waktu. Kenapa bisa berubah menjadi 5 waktu? Karena Nabi Allah Musa alaihissalam, ketika Nabi Muhammad menerima perintah sholat, dia mengatakan, umatmu gak bakal mungkin mampu ngerjain 1 hari 50 waktu. Minta keringanan sama Allah. Nabi Muhammad kembali kepada Allah, minta keringanan diturunin jadi 45 waktu. Kata Nabi Musa, umatmu masih nggak bisa kayaknya mengerjakan 45 waktu. Turunin lagi jadi 40, turunin lagi jadi 35, sampai terakhir yang 50 waktu jadi cuma 5 waktu. Maka yang 5 ini kita jagain biar benar. Kenapa demikian Bu? Dalam Al-Quran Allah berfirman, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian pengen jadi orang yang beruntung, maka pegang yang 3. Ibu pengen gak jadi orang beruntung? Pengen beruntung dunia apa beruntung akhirat? Orang suruh milih
Dipilih dua-duanya. Bu, pengen dunia apa pengen akhirat? Dua-duanya. Itu berarti bukan milih ya Bu ya. Kita pengen dunia kita beruntung, kita pengen akhirat beruntung. Tapi kalau milih beruntung dunia, sifatnya sementara. Dikatakan izzud dunia bilmal. Kalau pengen mulia di dunia gampang, banyakin harta kita, orang bakal muliain kita. Benar apa enggak? Orang kalau lagi tinggi jabatannya Bu, lagi banyak duitnya, orang yang bukan saudara bisa ngaku jadi saudara. Benar apa enggak? Ada orang kaya nih ya, yang baru kelihatan punya harta kekayaan yang banyak, baru diangkat jadi seorang pejabat. Ada orang yang ngomong, tuh yang baru jadi wali kota tuh saudara saya. Kita nanya, saudaranya dari mana? Kan biasa gitu ya. Apakah sepupunya, apakah pamannya? Nih orang jawab, oh saya saudara sama dia, saya punya mertua. Mertua saya punya tetangga. Tetangga saya punya sepupu. Sepupunya punya mantu. Wali kota itu temennya mantunya itu. Bu, deket apa jauh? Tapi karena pengen cipratan kemuliaannya dapat, yang jauh dikata deket. Tapi kalau ngejar kemuliaan dunia sifatnya sementara. Lagi hartanya banyak dimuliain, hartanya habis kemuliaan hilang. Lagi jabatannya tinggi dimuliain, jabatannya hilang, kemuliaannya habis. Tapi yang kita harapkan adalah kemuliaan dan keberuntungan di akhir. Maka kata Allah, kalau kalian pengen jadi orang yang beruntung, pegang yang 3, insya Allah Allah kasih beruntung buat kita. Apa yang 3? Pertama, irka'u wasjudu. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, banyakin rukunya, banyakin sujudnya. Berarti kalau ruku sujud kita suruh ngapain? Perbaiki sholat kita. Kalau pengen jadi orang beruntung, Allah mengatakan jaga sholatmu, duniamu akan dibikin berkah. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini harusnya bisa menjadikan momentum memperbaiki ibadah sholat kita yang dari 50 waktu tinggal 5 waktu. Apa yang perlu dijaga? Syarat rukunnya dijaga. Apa yang perlu dijaga? Bacaannya dijaga. Apalagi yang perlu dijaga? Waktunya dijaga. Supaya kualitas sholat kita semakin baik. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam kelompok orang yang beruntung. Ibu-ibu sekalian, kalau sholat kita pelajarin, kita pretelin kalau kata orang Betawi, itu isinya sholat semuanya kebaikan. Isinya sholat semuanya ampunan. Makanya dikatakan orang yang sholatnya baik, dia seperti seolah-olah baru membersihkan dirinya, bersih dari berbagai macam kotoran. Maka ibu, kalau sholat itu kita lihat, semua rangkaian sholat itu merupakan sarana mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebelum sholat kita disuruh ngapain Bu? Wudhu. Dikatakan wudhunya kita bukan cuma buat ngebersihin dosa kita. Makanya kalau kita wudhu lempengan wajah, habis wudhu jangan dielap gitu ya, supaya tetesan air wudhu yang dari wajah kita menggugurkan dosa wajah kita. Kalau kita habis wudhu lempengan tangan jangan dilap, supaya tetesan air dari tangan kita menggugurkan dosa kita. Dan wudhu yang dilaksanakan dengan sempurna, besok di hari kiamat ghurran muhajjalin min asaril wudhu. Bu, sehat Ustaz? Masya Allah.
ada lagi. Oh, Masya Allah. Baru sampai umroh ya Bu. Insya Allah mudah-mudahan umroh mabrur, ziarah makbul. Kita yang datang bisa dapat kecipratan biar bisa ke sono. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Ustadz ya. Jadi gitu ibu-ibu. Wudunya kita aja itu bisa menggugurkan dosa. Dan orang yang wudunya benar, orang yang basuhan wudunya sempurna, kata Nabi nanti di hari kiamat ghurran muhajjalin min asaril wudu. Kalau di dunia wudunya kita benar, lempengan wajah basuh benar, lempengan tangan basuh benar, lempengan kaki basuh benar, besok Nabi akan mudah mengenali kita karena basuhan wudhu kita akan memancarkan cahaya pada hari kiamat. Amin ya rabbal. Makanya pertama kalau wudhu biar benar ya. Nih kita orang perempuan Bu, di muka kita banyak polesannya, benar. Ada yang namanya pelembab, ada yang namanya foundation, ada yang namanya cushion. Ibu pakai nggak? Ibu pakainya apa? Pipa. Ngomongnya pakai P lagi, pipa. Nah, bedak yang nempel di kulit kita Bu, begitu mau wudhu kita pastikan bedaknya terhapus, lipstiknya terhapus supaya air wudhunya masuk secara sempurna ke dalam kulit kita. Wudhunya aja udah menjadi pengampunan dosa buat kita. Terus pas kita sholat, begitu baca Fatihah, begitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kan kita baca amin. Kata Nabi, iza ammanal imam fa'aminu. Ketika imam baca amin, kita baca amin, malaikat juga lagi baca amin. Fa innahu man wa ta'minu ta'minul malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Aminnya kita berbarengan dengan imam, malaikat mengaminkan, Allah berikan ampunan bagi semua dosa-dosa kita. Sholatnya sendiri itu ampunannya udah luar biasa. Wudunya jadi ampunan. Ketika kita baca Fatihah mengucapkan amin jadi ampunan. Ketika selesai sholat pun itu merupakan ampunan buat kita. Kata Nabi, man sabbahallah dubura kulli salatin salasan wa salasin. Siapa yang saban selesai sholat, dia baca tasbih 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kan amalan kita ya Bu. Wa hamada, baca alhamdulillah salasan wa salasin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa kabbaro, baca takbir berulang-ulang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jumlahnya jadi berapa Bu? 99. Kata Nabi, tamamul mi'ah, sempurnain 1 jadi 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala. Kata Nabi, siapa yang selesai sholat dia baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 ditutup dengan yang 1, maka diampuni dosanya. Wa in kanat misla badil bahri, meskipun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Amin ya rabbal. Jadi sholat itu sendiri merupakan bukti Allah memberikan pengampunan bagi dosa-dosa kita. Sebelum sholatnya diampuni, di tengah sholatnya diampuni, setelah sholatnya juga diampuni. Makanya setelah sholat Bu, kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kalau kata almarhumah ibu saya, jangan Allahumma antas salam lantas jalan, itu kata beliau. Jadi zikir kita insya Allah akan mendatangkan ampunan buat kita. Maka kalau kita pengen jadi orang yang beruntung, yuk jagain ruku kita, jagain sujud kita, perbanyak sholat kita,
perbaiki kualitas kita. Kata ulama, orang yang sholatnya itu terjaga, dia akan mendapat banyak manfaat. Apa manfaatnya? Pertama, orang yang sholatnya terjaga, marodatun lirrabbi, akan mendatangkan keridoan dari Allah. Bu, kalau Allah udah redho sama kita, rasanya hidup kita udah tenang. Maka menggapai keridhaan Allah salah satunya adalah menjaga kualitas sholat kita. Yang kedua, kata ulama, wahubbul malaikah, orang yang ngejaga sholatnya, malaikat demen sama orang itu. Malaikat demen, Bu, mencatat orang yang rajin sholatnya dan menjaga kualitas sholatnya. Yang ketiga, qabulul a'mal, orang yang sholatnya terjaga, amalnya diterima sama Allah. Ada orang yang sedekah rajin, baca Quran rajin, zikir rajin, sholatnya kagak. Jadi sholat yang tidak dikerjakan itu menjadi penghambat diterima amalnya dia. Kata ulama pula, sholat yang terjaga ijabatud doa, akan diijabah doa-doa orang itu karena dia ngejaga sholatnya. Makan kalau kita baca Fatihah kan isinya begitu, Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami minta pertolongan. Sembah dulu Allah baru minta. Ini mah kagak. Mintanya banyak, sholatnya enggak. Maka kita dekatkan kepada Allah dengan sholat, maka doa-doa kita insya Allah akan diijabah. Dan kata ulama, orang yang sholat itu karahiyatul lisyaitan, setan benci banget sama orang yang demen sholat. Bu, setan benci sama orang yang sholat. Makanya saban kita mau sholat, itu setan udah duduk duluan di sejadah kita buat ngegodain orang yang mau sholat. Kira-kira benar apa enggak? Tuh kalau kita gelar sejadah, Bu, kita mau sholat gelar sejadah, belum kita duduk, setan udah duduk dulu di sejadah kita. Mau ngapain? Dia akan mengganggu pikiran kita, yang lupa dibikin inget, yang inget dibikin lupa. Saya tanya, kita kadang-kadang nyari barang sesuatu ya, Bu. Pulang dari majelis, naruh kunci motor di situ. Kita lupa, kita cari dari jam 11 sampai jam 12, nyari gak ketemu. Pas kita lagi sholat, pas lempengan baca surah, begitu mau ruku Allahu Akbar, tiba-tiba kita ingat, oh iya tadi naruh kunci motor deket dapur. Ada gak yang suka begitu? Mana orangnya? Tuh kita yang lupa ingatnya pas sholat. Atau sebaliknya udah ingat sholat zuhur 4 rakaat. Ngapa pas lagi sholat jadi lupa. Ini rakaat 2 apa 3 apa 4 gitu. Ada yang suka begitu? Kenapa begitu? Karena syaitan gak berhenti menggoda kita. Setan itu, Bu, kalau orang sholat, dia akan duduk di depan kita, di samping kita. Dia cuma kabur kalau lagi azan berkumandang. Jadi kalau di Masjid Al-Huda ini, Ibu udah siap sholat, kemudian azan berkumandang, setan akan kabur. Kemana? Maka Ruha, satu tempat di kota Madinah, Ar-Ruha jaraknya kurang lebih 60 km. Jadi kalau di Jatisari ya, Jatisari ini azan, setan itu akan kabur sampai ke Bogor. Jauh apa dekat? Ntar selesai komat, selesai azan, dia balik lagi, duduk. Ntar begitu komat, dia kabur lagi. Sampai ke Bogor lagi, 60 kilo kurang lebih. Setelah itu
dia balik lagi dan siap untuk menggoda hati-hati orang yang sholat. Tadi yang lupa dibikin inget, yang inget dibikin lupa. Makanya kita diajarkan sebelum kita sholat, kita baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Alladzi yuwaswis tuh yang suka bikin was-was hati kita, yang bikin gelisah, lagi sholat mikirin hujan nih bentar lagi gerimis, jemuran belum diangkat ya Bu ya. Lagi sholat mikirin ada yang ngetok pintu, gedor pintu kita, buka apa enggak tuh allazi waswis, yang bikin hati kita was-was. Makanya kita minta perlindungan dari Allah dengan baca surah An-Nas. Itu yang pertama. Jadi kata-kata Allah dalam Al-Quran, irka'u wasjudu. Kalau pengen jadi orang beruntung, sempurnakan sholat kita, ruku kita, dan sujud kita. Yang kedua, kata Allah, kalau pengen jadi orang yang beruntung, wa'budu rabbakum. Sembahlah, sujudlah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah dengan cara apapun. Kenapa Bu? Kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah, berbuat amal ibadah, karena yang kita bawa pulang nanti menghadap Allah cuma amal kita doang. Nih kita manusia punya teman 3 ya. Pertama, teman yang nemenin sepanjang hidup kita doang. Kedua, teman yang nemenin sampai pinggir kubur kita. Ketiga, teman yang nemenin sampai masuk ke dalam kubur kita. Siapa teman yang pertama yang nemenin sepanjang hidup? Nih yang kita pakai. Baju, jilbab, kacamata, jam tangan, cincin, ya tas kita itu nemenin sampai umur kita ada. Begitu innalillahi, semuanya dilepas. Kerudung dibuka, baju digunting, jam tangan dibuka, kacamata dibuka, gigi palsu kalau ada dan gampang dibuka. Maka semuanya selesai pertemanannya, nemenin sepanjang umur kita doang. Yang kedua, yang nemenin sampai pinggir kubur. Siapa? Ahluhu, keluarga kita. Suami, istri, anak, orang tua, teman, sahabat, nemenin sampai pinggir doangan. Tapi yang masuk ke dalam kubur kita adalah amaluhu, amal ibadah kita yang kita kerjakan ketika kita hidup ke dunia. Maka mumpung badan masih sehat ya, umur masih ada, yuk kita isi dengan dengan melakukan berbagai amal soleh yang itu akan menjadi teman kita nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir dikatakan kata Allah, waf'alul khaira. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, pelihara sholat, jaga hablum minallah. Yang ketiga, pelihara hablum minannas. Lakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Bu, kita dalam berkehidupan, bertetangga, bermasyarakat, berteman pasti gak melulu enak. Kadang-kadang kita udah baik, dibalasnya gak baik. Kadang-kadang kita udah begini, dibalasnya begitu. Tapi yang paling penting adalah pelihara silaturahim kita, karena semata-mata niat mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang di dunianya ngejagain silaturahim, kata Allah, nanti pada hari kiamat mereka ala manabiro min nurin. Orang yang suka kunjung mengunjungi karena Allah, suka silaturahim karena Allah, nanti akan aku kumpulkan dalam satu mimbar yang terbuat dari cahaya di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 yang Allah siratkan dalam Al-Quran. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, bukan cuma beruntung dunia yang sifatnya sementara, tapi juga beruntung akhirat. Pelihara sholat kita, jalin hablum minallah kita, dan pelihara hablum minannas kita. Mudah-mudahan kalau 3 ini kita laksanakan, Allah berikan kita kebaikan, Allah berikan kita keberuntungan,
fiddin wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mungkin sekedar itu yang saya sampaikan. Dah 30 menit persis di depan saya ada jam. Saya mulai setengah 10 kurang 5, selesai jam 10 kurang 5. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan selesai dari peristiwa Isra dan Mi'raj, kita bisa meningkatkan kualitas ibadah sholat kita lebih baik lagi. Kita baca Fatihah. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini, Allah turunkan berkah buat kita semua. Allah berikan berkah ilmu kita, berkah umur kita, berkah rezeki kita, berkah waktu kita. Yang lagi pada kurang sehat, biar Allah angkat penyakitnya. Yang lagi sakit kakinya, yang lagi sakit dengkulnya, yang lagi sakit kepalanya, yang lagi sakit hatinya, yang lagi sakit kantongnya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sempurna. Anak-anak kita Allah jadikan anak yang soleh dan soleha. Rumah tangga kita Allah pelihara menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah tetapkan iman dan Islam dalam hati kita, dan kelak Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Majelis Ta'lim Masjid Al-Huda Abdul Aziz mudah-mudahan semakin menambah berkahnya, semakin dimudahkan segala macam urusannya, hajat qabulnya semua insyaallah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wali walidaina, amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, mohon maaf jika ada kekhilafan dalam penyampaian. Insyaallah panjang umur sehat kita bisa silaturahim kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wasihah wassalamah wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang sama-sama kita hormati selaku DKM Masjid Al-Huda Abdul Aziz, Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Abidin Nur beserta seluruh pengurus Masjid Al-Huda Abdul Aziz. Yang sama-sama kita hormati selaku Ketua Majelis Ta'lim Al-Mukarramah Ustazah Romi, Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Ahmad Maulana. Kita doakan mudah-mudahan majelis ta'limnya menjadi majelis ta'lim yang penuh dengan barokah. Ma'asyiral ustadzat, para guru-guru, para pimpinan majelis, ada Al-Mukarramah Ustazah Nesa, Ustazah Sima, dan juga segenap para anggota ya, calon legislatif. Ada Ibu Aminah MPD, Ibu Mariana,
Ibu Misbah, kita doakan mudah-mudahan kesemuanya Allah jadikan mudah perjuangannya, dan insya Allah jika terpilih semua amanah-amanahnya bisa dijalankan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah Majelis Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tim hadrah, mudah-mudahan semua kita yang berkumpul pagi hari ini berbarengan dengan turunnya hujan, Allah turunkan rahmat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah. Hari ini masih berada di bulan Rajab. Allah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, khususnya nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur, sehingga kita bisa duduk bersama-sama di majelis ini dalam rangka silaturahim sekaligus ikut mensyiarkan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita kirimkan sebanyak-banyaknya kepada tauladan kita Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan solawat kita di dunia menjadi asbab besok Allah izinkan kita bisa menerima syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya. Terima kasih kepada pengurus Majelis Taklim Al-Huda yang sudah mengajak saya pagi hari ini bisa bersilaturahim dengan orang-orang Jatisari. Ya, karena kalau Jati banyak ya Bu, ada Jati Asih, Jatisari, Jati Mekar, Jati Bening, Jati Sampurna, Jati Luhur, dan Jati-Jati semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahim kita menjadi silaturahim yang penuh dengan barokah. Sebelum saya bicara lebih lanjut tentang hikmah Isra dan Mi'raj, izinkan saya bertanya dulu sama Ibu. Nih kira-kira Ibu udah kenal apa belum sama saya? Banyakan yang udah, apa banyakan yang belum? Belum. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Ibu-ibu yang saya hormati, kalau dulu sekian tahun yang lalu yang suka menyampaikan ceramah mauizah hasanah adalah ibunda saya. Beliaulah orang yang mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu di majelis taklim. Lebih dari separuh hidupnya menyampaikan pelajaran-pelajaran agama di majelis taklim. Tapi qadarullah 8 tahun yang lalu beliau dipanggil sama yang punya, sama pemiliknya. Kalau belum kenal saya, mudah-mudahan kenal sama ibu saya. Beliau adalah guru kita, almarhumah ibundaku Ustazah Dr. Hajah Siti Suryani Thahir. Kenal? Kalau beliau kenal ya Bu. Saya Sofwatun Nida putri Bontot almarhumah. Beliau punya anak 7. Yang paling akhir saya, di atas saya Ustazah Kotrun Nada. Ya, mungkin ibu sering ngelihat atau pernah ngelihat orang kayak saya tapi bukan saya. Tuh kakak saya Ustazah Kotrun Nada yang suka mengisi acara juga di televisi. Maka saya hadir niatnya bukan ngajarin, bukan memberikan pelajaran yang kesannya mengajari ibu, bukan. Tapi saya hadir ingin nyambung silaturahim. Karena almarhumah ibu saya orang yang sangat cinta dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya saya ke sini Allah kirim pahalanya buat orang tua saya di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu boleh ya Bu kita baca Fatihah. Kita hadiahkan khusus ila murabbiyatir ruhi
almarhumah ibundaku Ustazah Dr. Hajah Siti Suryanil Tahir. Ayahanda almarhum Al-Ustaz Bapak Kiai Haji M. Hasyatiri Ahmad. Ayah mertua saya almarhum Bapak Haji Burhan Kalahan, dan juga jamak seluruh keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, bitilkan niyah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita hadir di sini untuk memperingati Isra dan Mi'raj. Sebuah peristiwa yang sangat agung yang Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Ibu, kalau Allah udah menjadikan kisah ini abadi di dalam Al-Quran, berarti kisah ini adalah kisah yang sangat mulia, yang ingin Allah sampaikan kepada umat-umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allah berfirman dalam awal permulaan surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kata Allah, aku memperjalankan seorang manusia yang agung dalam satu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari satu tempat yang kita sebut dengan masjidil haram menuju kepada masjidil aqsa. Makanya Bu, masjidil aqsa yang sekarang masih diserang dengan para pelaku Zionis Israel perlu kita jaga. Kalau kita nggak bisa ke sana, kita belum bisa bantu, seenggak-enggaknya bawa mereka dalam doa kita. Kenapa demikian? Karena di sanalah terjadi sebuah peristiwa yang sangat mulia, yang sangat agung, turun perintah ibadah kewajiban sholat buat kita dari yang asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Terjadinya di mana? Di Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa dinaikkan Nabi menuju ke Sidratul Muntaha. Makanya nih masjid-masjid ini adalah masjid yang sangat dimuliakan. Bahkan Nabi mengatakan la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Kata Nabi, jangan paksain berangkat kecuali berangkat ke 3 masjid. Pertama Masjidil Haram. Kedua wa masjidi, kata Nabi, Masjid Nabawi. Yang ketiga wa Masjidil Aqsa. Buat berangkat ke 3 masjid ini boleh paksain. Boleh kita jual emas buat berangkat ke Masjidil Haram, asal emasnya punya sendiri. Bu, boleh kita jual tanah buat berangkat ke Masjidil Aqsa, asal tanahnya punya sendiri. Kenapa? Karena di sana tertuang sejarah-sejarah yang begitu agung, yang begitu mulia. Bahkan Masjidil Aqsa menjadi kiblat pertama umat Islam, Bu. Sebelum kita ngadep ke Masjidil Haram,
dulu kita sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian turun perintah untuk membalikan arah kiblat ketika Nabi lagi sholat di satu masjid yang sekarang disebut dengan Masjid Qiblatain di Madinah. Begitu Nabi sholat 2 rakaat menghadap Masjidil Aqsa, turun perintah ayat yang menyuruh Nabi membelokkan kiblatnya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. 2 rakaat hadap Masjidil Aqsa, 2 rakaat menghadap ke Masjidil Haram, sehingga masjidnya disebut dengan Masjid Qiblatain karena Nabi sholat di situ dengan menghadap kepada 2 kiblat yang berbeda. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah sejarah yang sangat mulia. Saat itu sahabat-sahabat atau umat yang tinggal di zaman dengan Nabi banyak yang meragukan apakah peristiwa ini benar-benar terjadi, karena secara logika nggak mungkin ya Bu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha dan kurang dari 1 malam udah balik lagi ke Masjidil Haram, merubah keimanan banyak orang ketika itu. Tapi buat sebagian orang peristiwa Isra Mi'raj memantapkan iman mereka. Pun mudah-mudahan kita yang gak lihat langsung, yang gak hidup sezaman dengan Nabi langsung, mudah-mudahan kita pun meyakini akan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, kalau kita bicara Isra Mi'raj yang kita ingat apa? Turun perintah sholat yang tadinya berapa waktu? 50 waktu menjadi 5 waktu. Kenapa bisa berubah menjadi 5 waktu? Karena Nabi Allah Musa alaihissalam, ketika Nabi Muhammad menerima perintah sholat, dia mengatakan, umatmu gak bakal mungkin mampu ngerjain 1 hari 50 waktu. Minta keringanan sama Allah. Nabi Muhammad kembali kepada Allah, minta keringanan diturunin jadi 45 waktu. Kata Nabi Musa, umatmu masih nggak bisa kayaknya mengerjakan 45 waktu. Turunin lagi jadi 40, turunin lagi jadi 35, sampai terakhir yang 50 waktu jadi cuma 5 waktu. Maka yang 5 ini kita jagain biar benar. Kenapa demikian Bu? Dalam Al-Quran Allah berfirman, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian pengen jadi orang yang beruntung, maka pegang yang 3. Ibu pengen gak jadi orang beruntung? Pengen beruntung dunia apa beruntung akhirat? Orang suruh milih, dia pilih dua-duanya. Bu, pengen dunia apa pengen akhirat? Dua-duanya. Itu berarti bukan milih ya Bu ya. Kita pengen dunia kita beruntung, kita pengen akhirat beruntung. Tapi kalau milih beruntung dunia, sifatnya sementara. Dikatakan izzud dunia bil mal. Kalau pengen mulia di dunia gampang, banyakin harta kita, orang bakal muliain kita. Benar apa enggak? Orang kalau lagi tinggi jabatannya Bu, lagi banyak duitnya, orang yang bukan saudara bisa ngaku jadi saudara. Benar apa enggak? Ada orang kaya nih ya, yang baru kelihatan punya harta kekayaan yang banyak, baru diangkat jadi seorang pejabat. Ada orang yang ngomong, tuh yang baru jadi wali kota tuh saudara saya. Kita nanya, saudaranya dari mana? Kan biasa gitu ya. Apakah 10
sepupunya, apakah pamannya? Nih orang jawab, oh saya saudara sama dia, saya punya mertua. Mertua saya punya tetangga. Tetangga saya punya sepupu. Sepupunya punya mantu. Wali kota itu temennya mantunya itu. Bu, deket apa jauh? Tapi karena pengen cipratan kemuliaannya dapat, yang jauh dikata dekat. Tapi kalau ngejar kemuliaan dunia sifatnya sementara. Lagi hartanya banyak dimuliain, hartanya habis kemuliaan hilang. Lagi jabatannya tinggi dimuliain, jabatannya hilang, kemuliaannya habis. Tapi yang kita harapkan adalah kemuliaan dan keberuntungan di akhir. Maka kata Allah, kalau kalian pengen jadi orang yang beruntung, pegang yang 3, insya Allah Allah kasih beruntung buat kita. Apa yang 3? Pertama, irka'u wasjudu. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, banyakin rukunya, banyakin sujudnya. Berarti kalau ruku sujud kita suruh ngapain? Perbaiki sholat kita. Kalau pengen jadi orang beruntung, Allah mengatakan jaga sholatmu, duniamu akan dibikin berkah. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini harusnya bisa menjadikan momentum memperbaiki ibadah sholat kita yang dari 50 waktu tinggal 5 waktu. Apa yang perlu dijaga? Syarat rukunnya dijaga. Apa yang perlu dijaga? Bacaannya dijaga. Apalagi yang perlu dijaga? Waktunya dijaga. Supaya kualitas sholat kita semakin baik. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam kelompok orang yang beruntung. Ibu-ibu sekalian, kalau sholat kita pelajarin, kita pretelin kalau kata orang Betawi, itu isinya sholat semuanya kebaikan. Isinya sholat semuanya ampunan. Makanya dikatakan orang yang sholatnya baik, dia seperti seolah-olah baru membersihkan dirinya, bersih dari berbagai macam kotoran. Maka ibu, kalau sholat itu kita lihat, semua rangkaian sholat itu merupakan sarana mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebelum sholat kita disuruh ngapain, Bu? Wudu. Dikatakan wudunya kita bukan cuma buat ngebersihin dosa kita. Makanya kalau kita wudu, lempengan wajah habis wudu jangan dielap gitu ya, supaya tetesan air wudu yang dari wajah kita menggugurkan dosa wajah kita. Kalau kita habis wudu, lempengan tangan jangan dilap, supaya tetesan air dari tangan kita menggugurkan dosa kita. Dan wudu yang dilaksanakan dengan sempurna, besok di hari kiamat ghurran muhajjalin min asaril wudu. Bu, sehat Ustaz? Masya Allah. Bukan lagi. Oh, Masya Allah. Baru sampai umroh ya Bu. Insya Allah mudah-mudahan umroh mabrur, ziarah makbul. Kita yang datang bisa dapat kecipratan biar bisa ke sono. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Ustadz ya. Jadi gitu ibu-ibu, wudunya kita aja itu bisa menggugurkan dosa. Dan orang yang wudunya benar, orang yang basuhan wudunya sempurna, kata Nabi nanti di hari kiamat ghurran muhajjalin min asaril wudu. Kalau di dunia wudunya kita benar, lempengan wajah basuh benar, lempengan tangan basuh benar, lempengan kaki basuh benar, besok Nabi akan mudah mengenali kita karena basuhan wudhu kita akan memancarkan cahaya pada hari kiamat. Amin ya rabbal. Makanya pertama kalau wudhu biar benar ya. Nih kita orang perempuan Bu, di muka kita banyak polesannya.
Benar. Ada yang namanya pelembab, ada yang namanya foundation, ada yang namanya cushion. Ibu pakai nggak? Ibu pakainya apa? Pipa. Ngomongnya pakai P lagi, pipa. Nah, bedak yang nempel di kulit kita, Bu, begitu mau wudhu kita pastikan bedaknya terhapus, lipstiknya terhapus supaya air wudhunya masuk secara sempurna ke dalam kulit kita. Wudhunya aja udah menjadi pengampunan dosa buat kita. Terus pas kita sholat, begitu baca Fatihah, begitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kan kita baca amin. Kata Nabi, iza ammanal imam fa'aminu. Ketika imam baca amin, kita baca amin, malaikat juga lagi baca amin. Fa innahu man wafaqa ta'minul malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Aminnya kita berbarengan dengan imam, malaikat mengaminkan, Allah berikan ampunan bagi semua dosa-dosa kita. Sholatnya sendiri itu ampunannya udah luar biasa. Wudhunya jadi ampunan. Ketika kita baca Fatihah mengucapkan amin jadi ampunan. Ketika selesai sholat pun itu merupakan ampunan buat kita. Kata Nabi, man sabbahallah dubura kulli salatin salasan wa salasin. Siapa yang saban selesai sholat, dia baca tasbih 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kan amalan kita ya, Bu. Wa hamada, baca alhamdulillah salasan wa salasin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa kabbaro, baca takbir berulang-ulang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jumlahnya jadi berapa, Bu? 99. Kata Nabi, tamamul mi'ah, sempurnain 1 jadi 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala. Kata Nabi, siapa yang selesai sholat dia baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 ditutup dengan yang 1, maka diampuni dosanya. Wa in kanat misla badil bahri, meskipun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Amin ya Rabbal. Jadi sholat itu sendiri merupakan bukti Allah memberikan pengampunan bagi dosa-dosa kita. Sebelum sholatnya diampuni, di tengah sholatnya diampuni, setelah sholatnya juga diampuni. Makanya setelah sholat, Bu, kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kalau kata almarhumah ibu saya, jangan Allahumma antas salam lantas jalan, itu kata beliau. Jadi zikir kita insya Allah akan mendatangkan ampunan buat kita. Maka kalau kita pengen jadi orang yang beruntung, yuk jagain ruku kita, jagain sujud kita, perbanyak sholat kita, perbaiki kualitas kita. Kata ulama, orang yang sholatnya itu terjaga, dia akan mendapat banyak manfaat. Apa manfaatnya? Pertama, orang yang sholatnya terjaga, marodatun lirrabbi, akan mendatangkan keridoan dari Allah. Bu, kalau Allah udah redho sama kita, rasanya hidup kita udah tenang. Maka menggapai keridoan Allah, salah satunya ada menjaga kualitas sholat kita. Yang kedua, kata ulama, wahubbul malaikah. Orang yang ngejaga sholatnya, malaikat demen sama orang itu. Malaikat demen, Bu, mencatat orang yang rajin sholatnya dan menjaga kualitas sholatnya. Yang ketiga, qabulul a'mal. Orang yang sholatnya terjaga, amalnya diterima sama Allah. Ada orang yang sedekah rajin, baca Quran rajin, zikir rajin, sholatnya kagak.
Jadi sholat yang tidak dikerjakan itu menjadi penghambat diterima amalnya dia. Kata ulama pula, sholat yang terjaga ijabatud doa, akan diijabah doa-doa orang itu karena dia ngejaga sholatnya. Makanya kalau kita baca Fatihah kan isinya begitu Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami minta pertolongan. Sembah dulu Allah baru minta. Ini mah kagak. Mintanya banyak, sholatnya enggak. Maka kita dekatkan kepada Allah dengan sholat, maka doa-doa kita insya Allah akan diijabah. Dan kata ulama, orang yang sholat itu karahiyatul lisyaitan. Setan benci banget sama orang yang demen sholat. Bu, setan benci sama orang yang sholat. Makanya saban kita mau sholat, itu setan udah duduk duluan di sejadah kita buat ngegodain orang yang mau sholat. Kira-kira benar apa enggak? Tuh kalau kita gelar sejadah Bu, kita mau sholat gelar sejadah, belum kita duduk, setan udah duduk dulu di sejadah kita. Mau ngapain? Dia akan mengganggu pikiran kita, yang lupa dibikin inget, yang inget dibikin lupa. Saya tanya, kita kadang-kadang nyari barang sesuatu ya Bu. Pulang dari majelis, naruh kunci motor di situ. Kita lupa, kita cari dari jam 11 sampai jam 12 nyari gak ketemu. Pas kita lagi sholat, pas lempengan baca surah, begitu mau ruku Allahu Akbar, tiba-tiba kita ingat, oh iya tadi naruh kunci motor deket dapur. Ada gak yang suka begitu? Mana orangnya? Tuh kita yang lupa ingatnya pas sholat. Atau sebaliknya udah ingat sholat zuhur 4 rakaat. Ngapa pas lagi sholat jadi lupa. Ini rakaat 2 apa 3 apa 4 gitu. Ada yang suka begitu? Kenapa begitu? Karena syaitan gak berhenti menggoda kita. Setan itu Bu, kalau orang sholat, dia akan duduk di depan kita, di samping kita. Dia cuma kabur kalau lagi azan berkumandang. Jadi kalau di Masjid Al-Huda ini, ibu udah siap sholat. Kemudian azan berkumandang, setan akan kabur. Kemana? Maka Ruha. Satu tempat di kota Madinah, Ar-Ruha jaraknya kurang lebih 60 km. Jadi kalau di Jatisari ya, Jatisari ini azan, setan itu akan kabur sampai ke Bogor. Jauh apa dekat? Ntar selesai komat, selesai azan, dia balik lagi, duduk. Ntar begitu komat, dia kabur lagi. Sampai ke Bogor lagi, 60 kilo kurang lebih. Setelah itu dia balik lagi dan siap untuk menggoda hati-hati orang yang sholat. Kita baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Alladzi yuwaswis tuh yang suka bikin was-was hati kita, yang bikin gelisah, lagi sholat mikirin hujan nih bentar lagi gerimis, jemuran belum diangkat ya Bu ya, lagi sholat mikirin ada yang ngetok pintu, gedor pintu kita, buka apa enggak, buka apa enggak, tuh alladzi yuwaswis yang bikin hati kita was-was. Makanya kita minta perlindungan dari Allah dengan baca surah An-Nas. Itu yang pertama. Jadi kata-kata Allah dalam Al-Quran, irka'u wasjudu. Kalau pengen jadi orang beruntung, sempurnakan sholat kita, ruku kita, dan sujud kita.
Yang kedua, kata Allah, kalau pengen jadi orang yang beruntung, wa'budu rabbakum. Sembahlah, sujudlah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah dengan cara apapun. Kenapa Bu? Kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah, berbuat amal ibadah, karena yang kita bawa pulang nanti menghadap Allah cuma amal kita doang. Nih kita manusia punya teman 3 ya. Pertama, teman yang nemenin sepanjang hidup kita doang. Kedua, teman yang nemenin sampai pinggir kubur kita. Ketiga, teman yang nemenin sampai masuk ke dalam kubur kita. Siapa teman yang pertama yang nemenin sepanjang hidup? Nih yang kita pakai. Baju, jilbab, kacamata, jam tangan, cincin, ya tas kita itu nemenin sampai umur kita ada. Begitu innalillahi, semuanya dilepas. Kerudung dibuka, baju digunting, jam tangan dibuka, kacamata dibuka, gigi palsu kalau ada dan gampang dibuka. Maka semuanya selesai pertemanannya, nemenin sepanjang umur kita doang. Yang kedua, yang nemenin sampai pinggir kubur. Siapa? Ahluhu, keluarga kita. Suami, istri, anak, orang tua, teman, sahabat, nemenin sampai pinggir doangan. Tapi yang masuk ke dalam kubur kita adalah amaluhu, amal ibadah kita yang kita kerjakan ketika kita hidup ke dunia. Maka mumpung badan masih sehat ya, umur masih ada, yuk kita isi dengan dengan melakukan berbagai amal soleh yang itu akan menjadi teman kita nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir dikatakan kata Allah, waf'alul khaira. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, pelihara sholat, jaga hablum minallah. Yang ketiga, pelihara hablum minannas. Lakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Bu, kita dalam berkehidupan, bertetangga, bermasyarakat, berteman pasti nggak melulu enak. Kadang-kadang kita udah baik, dibalasnya nggak baik. Kadang-kadang kita udah begini, dibalasnya begitu. Tapi yang paling penting adalah pelihara silaturahim kita karena semata-mata niat mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang di dunianya ngejagain silaturahim, kata Allah, nanti pada hari kiamat mereka ala manabiro min nurin. Orang yang suka kunjung mengunjungi karena Allah, suka silaturahim karena Allah, nanti akan aku kumpulkan dalam satu mimbar yang terbuat dari cahaya di dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 yang Allah siratkan dalam Al-Quran. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, bukan cuma beruntung dunia yang sifatnya sementara, tapi juga beruntung akhirat. Pelihara sholat kita, jalin hablum minallah kita, dan pelihara hablum minannas kita. Mudah-mudahan kalau 3 ini kita laksanakan, Allah berikan kita kebaikan, Allah berikan kita keberuntungan fiddin wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mungkin sekedar itu yang saya sampaikan. Dah 30 menit persis, di depan saya ada jam. Saya mulai setengah 10 kurang 5, selesai jam 10 kurang 5. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan selesai dari peristiwa Isra dan Mi'raj, kita bisa meningkatkan kualitas ibadah sholat kita lebih baik lagi. Kita baca Fatihah. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini, Allah turunkan berkah buat kita semua. Allah berikan berkah ilmu kita, berkah umur kita, berkah rezeki kita, berkah waktu kita. Yang lagi pada kurang sehat, biar Allah angkat penyakitnya. Yang lagi sakit kakinya, yang lagi sakit dengkulnya, yang lagi sakit kepalanya, yang lagi sakit hatinya, yang lagi sakit kantongnya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sempurna. Anak-anak kita Allah jadikan anak yang soleh dan soleha. Rumah tangga kita Allah pelihara menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah.
Allah tetapkan iman dan Islam dalam hati kita, dan kelak Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Majelis Ta'lim Masjid Al-Huda Abdul Aziz mudah-mudahan semakin menambah berkahnya, semakin dimudahkan segala macam urusannya, hajat qabulnya semua insyaallah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wali walidaina. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, mohon maaf jika ada kekhilafan dalam penyampaian. Insyaallah panjang umur sehat kita bisa silaturahim kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wasihah wassalamah wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang sama-sama kita hormati selaku DKM Masjid Al-Huda Abdul Aziz, Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Abidin Nur beserta seluruh pengurus Masjid Al-Huda Abdul Aziz. Yang sama-sama kita hormati selaku Ketua Majelis Ta'lim Al-Mukarramah Ustazah Romi, Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Ahmad Maulana. Kita doakan mudah-mudahan majelis taklimnya menjadi majelis taklim yang penuh dengan barokah. Ma'asyiral ustadzat, para guru-guru, para pimpinan majelis, ada Al-Mukarramah Ustazah Nesa, Ustazah Sima, dan juga segenap para anggota ya, calon legislatif, ada Ibu Aminah MPD, Ibu Mariana, Ibu Misbah. Kita doakan mudah-mudahan kesemuanya Allah jadikan mudah perjuangannya, dan insya Allah jika terpilih semua amanah-amanahnya bisa dijalankan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah Majelis Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tim hadrah, mudah-mudahan semua kita yang berkumpul pagi hari ini berbarengan dengan turunnya hujan, Allah turunkan rahmat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, hari ini masih berada di bulan Rajab. Allah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, khususnya nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur, sehingga kita bisa duduk bersama-sama di majelis ini dalam rangka silaturahim sekaligus ikut mensyiarkan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam
kita kirimkan sebanyak-banyaknya kepada tauladan kita, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan mudah-mudahan sholawat kita di dunia menjadi asbab besok Allah izinkan kita bisa menerima syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya. Terima kasih kepada pengurus Majelis Taklim Al-Huda yang sudah mengajak saya pagi hari ini bisa bersilaturahim dengan orang-orang Jatisari. Ya, karena kalau Jati banyak ya Bu. Ada Jati Asih, Jatisari, Jati Mekar, Jati Bening, Jati Sampurna, Jati Luhur, dan Jati-Jati semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahim kita menjadi silaturahim yang penuh dengan barokah. Sebelum saya bicara lebih lanjut tentang hikmah Isra dan Mi'raj, izinkan saya bertanya dulu sama Ibu. Nih kira-kira Ibu udah kenal apa belum sama saya? Banyakan yang udah apa banyakan yang belum? Belum. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Ibu-ibu yang saya hormati, kalau dulu sekian tahun yang lalu yang suka menyampaikan ceramah mauizah hasanah adalah ibunda saya. Beliaulah orang yang mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu di majelis taklim. Lebih dari separuh hidupnya menyampaikan pelajaran-pelajaran agama di majelis taklim. Tapi qadarullah 8 tahun yang lalu beliau dipanggil sama yang punya, sama pemiliknya. Kalau belum kenal saya, mudah-mudahan kenal sama ibu saya. Beliau adalah guru kita, almarhumah ibundaku Ustazah Dr. Hajah Siti Suryani Thahir. Kenal? Kalau beliau kenal ya Bu. Saya Sofwatun Nida Putri Bontot almarhumah. Beliau punya anak 7. Yang paling akhir saya, di atas saya Ustazah Qotrun Nada. Ya, mungkin Ibu sering ngelihat atau pernah ngelihat orang kayak saya tapi bukan saya. Itu kakak saya Ustazah Qotrun Nada yang suka mengisi acara juga di televisi. Maka saya hadir niatnya bukan ngajarin, bukan memberikan pelajaran yang kesannya mengajari Ibu, bukan. Tapi saya hadir ingin nyambung silaturahim. Karena almarhumah ibu saya orang yang sangat cinta dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya saya ke sini Allah kirim pahalanya buat orang tua saya di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu boleh ya Bu kita baca Fatihah. Kita hadiahkan khusus ila murabbiyatir ruhi almarhumah ibundaku Ustazah Dr. Hajah Siti Suryani Thahir. Ayahanda almarhum Al-Ustadz Bapak Kiai Haji M. Hasyatiri Ahmad. Ayah mertua saya almarhum Bapak Haji Burhan Kalahan. Dan juga jamak seluruh keluarga kita. Orang tua kita, guru-guru kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Diterima amal ibadahnya. Diluaskan kuburnya. Dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita hadir di sini untuk memperingati Isra dan Mi'raj. Sebuah peristiwa yang sangat agung yang Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Qur'an. Ibu, kalau Allah udah menjadikan kisah ini abadi di dalam Al-Qur'an, berarti kisah ini adalah kisah yang sangat mulia, yang ingin Allah sampaikan kepada umat-umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allah berfirman dalam awal permulaan surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kata Allah, aku memperjalankan seorang manusia yang agung dalam satu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari satu tempat yang kita sebut dengan masjidil haram menuju kepada masjidil aqsa. Makanya Bu, masjidil aqsa yang sekarang masih diserang dengan para pelaku Zionis Israel perlu kita jaga. Kalau kita nggak bisa ke sana, kita belum bisa bantu, seenggak-enggaknya bawa mereka dalam doa kita. Kenapa demikian? Karena di sanalah terjadi sebuah peristiwa yang sangat mulia, yang sangat agung, turun perintah ibadah kewajiban sholat buat kita dari yang asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Terjadinya di mana? Di Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa dinaikkan Nabi menuju ke Sidratul Muntaha. Makanya nih masjid-masjid ini adalah masjid yang sangat dimuliakan. Bahkan Nabi mengatakan la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Kata Nabi, jangan paksain berangkat kecuali berangkat ke 3 masjid. Pertama, Masjidil Haram. Kedua, wa masjidi, kata Nabi, Masjid Nabawi. Yang ketiga, wa Masjidil Aqsa. Buat berangkat ke 3 masjid ini boleh paksain. Boleh kita jual emas buat berangkat ke Masjidil Haram, asal emasnya punya sendiri. Bu, boleh kita jual tanah buat berangkat ke Masjidil Aqsa, asal tanahnya punya sendiri. Kenapa? Karena di sana tertuang sejarah-sejarah yang begitu agung, yang begitu mulia. Bahkan Masjidil Aqsa menjadi kiblat pertama umat Islam, Bu. Sebelum kita ngadep ke Masjidil Haram, dulu kita sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian turun perintah untuk membalikan arah kiblat. Ketika Nabi lagi sholat di satu masjid yang sekarang disebut dengan Masjid Qiblatain di Madinah. Begitu Nabi sholat 2 rakaat menghadap Masjidil Aqsa, turun perintah. Ayat yang menyuruh Nabi membelokkan kiblatnya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. 2 rakaat hadap Masjidil Aqsa, 2 rakaat menghadap ke Masjidil Haram, sehingga masjidnya disebut dengan Masjid Qiblatain karena Nabi sholat di situ dengan menghadap kepada 2 kiblat yang berbeda. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah sejarah yang sangat mulia. Saat itu sahabat-sahabat atau umat yang tinggal di zaman dengan Nabi banyak yang meragukan
Apakah peristiwa ini benar-benar terjadi? Karena secara logika nggak mungkin ya Bu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha dan kurang dari 1 malam udah balik lagi ke Masjidil Haram, merubah keimanan banyak orang ketika itu. Tapi buat sebagian orang peristiwa Isra Mi'raj memantapkan iman mereka. Pun mudah-mudahan kita yang nggak lihat langsung, yang nggak hidup sezaman dengan Nabi langsung, mudah-mudahan kita pun meyakini akan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kalau kita bicara Isra Mi'raj yang kita ingat apa? Turun perintah sholat yang tadinya berapa waktu? 50 waktu menjadi 5 waktu. Kenapa bisa berubah menjadi 5 waktu? Karena Nabi Allah Musa alaihi salam, ketika Nabi Muhammad menerima perintah sholat, dia mengatakan, umatmu gak bakal mungkin mampu ngerjain 1 hari 50 waktu. Minta keringanan sama Allah. Nabi Muhammad kembali kepada Allah, minta keringanan diturunin jadi 45 waktu. Kata Nabi Musa, umatmu masih nggak bisa kayaknya mengerjakan 45 waktu. Turunin lagi jadi 40, turunin lagi jadi 35, sampai terakhir yang 50 waktu jadi cuma 5 waktu. Maka yang 5 ini kita jagain biar benar. Kenapa demikian Bu? Dalam Al-Quran Allah berfirman, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian pengen jadi orang yang beruntung, maka pegang yang 3. Ibu pengen gak jadi orang beruntung? Pengen beruntung dunia apa beruntung akhirat? Orang suruh milih, dia pilih dua-duanya. Bu, pengen dunia apa pengen akhirat? Dua-duanya. Itu berarti bukan milih ya Bu ya. Kita pengen dunia kita beruntung, kita pengen akhirat beruntung. Tapi kalau milih beruntung dunia, sifatnya sementara. Dikatakan izzud dunya bilmal. Kalau pengen mulia di dunia gampang, banyakin harta kita, orang bakal muliain kita. Benar apa enggak? Orang kalau lagi tinggi jabatannya Bu, lagi banyak duitnya, orang yang bukan saudara bisa ngaku jadi saudara. Benar apa enggak? Ada orang kaya nih ya, yang baru kelihatan punya harta kekayaan yang banyak, baru diangkat jadi seorang pejabat. Ada orang yang ngomong, tuh yang baru jadi wali kota tuh saudara saya. Kita tanya, saudaranya dari mana? Kan biasa gitu ya. Apakah sepupunya, apakah pamannya? Nih orang jawab, oh saya saudara sama dia, saya punya mertua. Mertua saya punya tetangga. Tetangga saya punya sepupu. Sepupunya punya mantu. Wali kota itu temennya mantunya itu. Bu, deket apa jauh? Tapi karena pengen cipratan kemuliaannya dapat, yang jauh dikata deket. Tapi kalau ngejar kemuliaan dunia sifatnya sementara. Lagi hartanya banyak dimuliain, hartanya habis kemuliaan hilang. Lagi jabatannya tinggi dimuliain, jabatannya hilang, kemuliaannya habis. Tapi yang kita harapkan adalah kemuliaan dan keberuntungan di akhir. Maka kata Allah, kalau kalian pengen jadi orang yang beruntung, pegang yang 3, insya Allah Allah kasih beruntung buat kita. Apa yang 3? Pertama, irka'u
wasjudu. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, banyakin rukuknya, banyakin sujudnya. Berarti kalau ruku sujud kita suruh ngapain? Perbaiki sholat kita. Kalau pengen jadi orang beruntung, Allah mengatakan jaga sholatmu, duniamu akan dibikin berkah. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini harusnya bisa menjadikan momentum memperbaiki ibadah sholat kita yang dari 50 waktu tinggal 5 waktu. Apa yang perlu dijaga? Syarat rukunnya dijaga. Apa yang perlu dijaga? Bacaannya dijaga. Apalagi yang perlu dijaga? Waktunya dijaga. Supaya kualitas sholat kita semakin baik. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam kelompok orang yang beruntung. Ibu-ibu sekalian, kalau sholat kita pelajarin, kita pretelin kalau kata orang Betawi, itu isinya sholat semuanya kebaikan, isinya sholat semuanya ampunan. Makanya dikatakan orang yang sholatnya baik, dia seperti seolah-olah baru membersihkan dirinya, bersih dari berbagai macam kotoran. Maka ibu, kalau sholat itu kita lihat, semua rangkaian sholat itu merupakan sarana mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebelum sholat kita disuruh ngapain, Bu? Wudu. Dikatakan wudunya kita bukan cuma buat ngebersihin dosa kita. Makanya kalau kita wudu, lempengan wajah habis wudu jangan dielap gitu ya, supaya tetesan air wudu yang dari wajah kita menggugurkan dosa wajah kita. Kalau kita habis wudu, lempengan tangan jangan dilap, supaya tetesan air dari tangan kita menggugurkan dosa kita. Dan wudu yang dilaksanakan dengan sempurna, besok di hari kiamat ghurran muhajjalin min asaril wudu. Bu, sehat Ustaz? Masya Allah. Bukannya lagi. Oh, Masya Allah. Baru sampai umroh ya Bu. Insya Allah mudah-mudahan umroh mabrur, ziarah makbul. Kita yang datang bisa dapat kecipratan biar bisa ke sono. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Ustadz ya. Jadi gitu ibu-ibu, wudunya kita aja itu bisa menggugurkan dosa. Dan orang yang wudunya benar, orang yang basuhan wudunya sempurna, kata Nabi nanti di hari kiamat ghurran muhajjalin min asaril wudu. Kalau di dunia wudunya kita benar, lempengan wajah basuh benar, lempengan tangan basuh benar, lempengan kaki basuh benar, besok Nabi akan mudah mengenali kita karena basuhan wudu kita akan memancarkan cahaya pada hari kiamat. Amin ya rabbal. Makanya pertama kalau wudu biar benar ya. Nih kita orang perempuan Bu, di muka kita banyak polesannya, benar? Ada yang namanya pelembab, ada yang namanya foundation, ada yang namanya cushion. Ibu pakai nggak? Ibu pakainya apa? Pipa. Ngomongnya pakai P lagi, pipa. Nah, bedak yang nempel di kulit kita Bu, begitu mau wudu kita pastikan bedaknya terhapus, lipstiknya terhapus, supaya air wudunya masuk secara sempurna ke dalam kulit kita. Wudunya aja udah menjadi pengampunan dosa buat kita. Terus pas kita sholat, begitu baca Fatihah, begitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kan kita baca amin. Kata Nabi, iza ammanal imam fa'aminu. Ketika imam baca amin, kita baca amin, malaikat juga lagi baca amin.
fa innahu man wafaqa ta'minul malaika ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Aminnya kita berbarengan dengan imam, malaikat mengaminkan, Allah berikan ampunan bagi semua dosa-dosa kita. Sholatnya sendiri itu ampunannya udah luar biasa. Wudunya jadi ampunan. Ketika kita baca Fatihah mengucapkan amin jadi ampunan. Ketika selesai sholat pun itu merupakan ampunan buat kita. Kata Nabi, man sabbahallah dubura kulli salatin salasan wa salasin. Siapa yang saban selesai sholat, dia baca tasbih 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kan amalan kita ya Bu. Wa hamada, baca alhamdulillah salasan wa salasin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa kabbaro, baca takbir berulang-ulang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jumlahnya jadi berapa Bu? 99. Kata Nabi, tamamul mi'ah, sempurnain 1 jadi 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala. Kata Nabi, siapa yang selesai sholat dia baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 ditutup dengan yang 1, maka diampuni dosanya wa in kanat misla badil bahri, meskipun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Amin ya rabbal. Jadi sholat itu sendiri merupakan bukti Allah memberikan pengampunan bagi dosa-dosa kita. Sebelum sholatnya diampuni, di tengah sholatnya diampuni, setelah sholatnya juga diampuni. Makanya setelah sholat Bu, kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kalau kata almarhumah ibu saya, jangan Allahumma antas salam lantas jalan, itu kata beliau. Jadi zikir kita insya Allah akan mendatangkan ampunan buat kita. Maka kalau kita pengen jadi orang yang beruntung, yuk jagain ruku kita, jagain sujud kita, perbanyak sholat kita, perbaiki kualitas kita. Kata ulama, orang yang sholatnya itu terjaga, dia akan mendapat banyak manfaat. Apa manfaatnya? Pertama, orang yang sholatnya terjaga, marodatun lirrabbi, akan mendatangkan keridoan dari Allah. Bu, kalau Allah udah redho sama kita, rasanya hidup kita udah tenang. Maka menggapai keridoan Allah, salah satunya adalah menjaga kualitas sholat kita. Yang kedua, kata ulama, wahubbul malaikah. Orang yang ngejaga sholatnya, malaikat demen sama orang itu. Malaikat demen Bu mencatat orang yang rajin sholatnya dan menjaga kualitas sholatnya. Yang ketiga, qabulul a'mal. Orang yang sholatnya terjaga, amalnya diterima sama Allah. Ada orang yang sedekah rajin, baca Quran rajin, zikir rajin, sholatnya kagak. Jadi sholat yang tidak dikerjakan itu menjadi penghambat diterima amalnya dia. Kata ulama pula, sholat yang terjaga ijabatud doa, akan diijabah doa-doa orang itu karena dia ngejaga sholatnya. Maka kalau kita baca Fatihah kan isinya begitu Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami minta pertolongan. Sembah dulu Allah baru minta. Ini mah kagak. Mintanya banyak, sholatnya enggak. Maka kita dekatkan kepada Allah dengan sholat, maka doa-doa kita insya Allah akan diijabah. Dan kata ulama, orang itu karahiyatul lisyaitan, setan benci banget sama orang yang demen sholat. Bu,
Setan benci sama orang yang sholat. Makanya saban kita mau sholat, itu setan udah duduk duluan di sejadah kita buat ngegodain orang yang mau sholat. Kira-kira benar apa enggak? Tuh kalau kita gelar sejadah Bu, kita mau sholat gelar sejadah, belum kita duduk, setan udah duduk dulu di sejadah kita. Mau ngapain? Dia akan mengganggu pikiran kita, yang lupa dibikin inget, yang inget dibikin lupa. Saya tanya, kita kadang-kadang nyari barang sesuatu ya Bu. Pulang dari majelis, naruh kunci motor di situ. Kita lupa, kita cari dari jam 11 sampai jam 12, nyari gak ketemu. Pas kita lagi sholat, pas lempengan baca surah, begitu mau ruku Allahu Akbar, tiba-tiba kita ingat, oh iya tadi naruh kunci motor deket dapur. Ada gak yang suka begitu? Mana orangnya? Tuh kita yang lupa ingatnya pas sholat. Atau sebaliknya udah ingat sholat zuhur 4 rakaat. Ngapa pas lagi sholat jadi lupa. Ini rakaat 2 apa 3 apa 4 gitu. Ada yang suka begitu? Kenapa begitu? Karena syaitan gak berhenti menggoda kita. Setan itu Bu, kalau orang sholat, dia akan duduk di depan kita, di samping kita. Dia cuma kabur kalau lagi azan berkumandang. Jadi kalau di Masjid Al-Huda ini, ibu udah siap sholat, kemudian azan berkumandang, setan akan kabur. Kemana? Makana Ruha. Satu tempat di kota Madinah, Ar-Ruha, jaraknya kurang lebih 60 km. Jadi kalau di Jatisari ya, Jatisari ini azan, setan itu akan kabur sampai ke Bogor. Jauh apa dekat? Ntar selesai komat, selesai azan, dia balik lagi, duduk. Ntar begitu komat, dia kabur lagi. Sampai ke Bogor lagi, 60 kilo kurang lebih. Setelah itu dia balik lagi dan siap untuk menggoda hati-hati orang yang sholat. Tadi yang lupa dibikin inget, yang inget dibikin lupa. Makanya kita diajarkan sebelum kita sholat, kita baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati alladzi yuwaswis. Tuh yuwaswis tuh yang suka bikin was-was hati kita, yang bikin gelisah. Lagi sholat mikirin hujan nih, bentar lagi gerimis, jemuran belum diangkat ya Bu ya. Lagi sholat mikirin ada yang ngetok pintu, gedor pintu kita, buka apa enggak, buka apa enggak, tuh allazi waswis, yang bikin hati kita was-was. Makanya kita minta perlindungan dari Allah dengan baca surah An-Nas. Itu yang pertama. Jadi kata-kata Allah dalam Al-Quran, irka'u wasjudu. Kalau pengen jadi orang beruntung, sempurnakan sholat kita, ruku kita, dan sujud kita. Yang kedua, kata Allah, kalau pengen jadi orang yang beruntung, wa'budu rabbakum. Sembahlah, sujudlah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah dengan cara apapun. Kenapa Bu? Kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah, berbuat amal ibadah, karena yang kita bawa pulang nanti menghadap Allah cuma amal kita doang. Nih kita manusia punya teman 3 ya. Pertama, teman yang nemenin sepanjang hidup kita doang. Kedua, teman yang nemenin sampai pinggir kubur kita. Ketiga, teman yang nemenin sampai masuk ke dalam kubur kita. Siapa teman yang pertama yang nemenin sepanjang hidup? Nih yang kita pakai, baju, jilbab, kacamata, jam tangan, cincin, ya tas kita itu nemenin
nemenin sampai umur kita ada. Begitu innalillahi semuanya dilepas. Kerudung dibuka, baju digunting, jam tangan dibuka, kacamata dibuka, gigi palsu kalau ada dan gampang dibuka. Maka semuanya selesai pertemanannya, nemenin sepanjang umur kita doang. Yang kedua, yang nemenin sampai pinggir kubur. Siapa? Ahluhu, keluarga kita. Suami, istri, anak, orang tua, teman, sahabat, nemenin sampai pinggir doangan. Tapi yang masuk ke dalam kubur kita adalah amaluhu, amal ibadah kita yang kita kerjakan ketika kita hidup ke dunia. Maka mumpung badan masih sehat, ya, umur masih ada, yuk kita isi dengan dengan melakukan berbagai amal soleh yang itu akan menjadi teman kita nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir dikatakan kata Allah, waf'alul khaira. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, pelihara sholat, jaga hablum minallah. Yang ketiga, pelihara hablum minannas. Lakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Bu, kita dalam berkehidupan, bertetangga, bermasyarakat, berteman pasti nggak melulu enak. Kadang-kadang kita udah baik, dibalasnya nggak baik. Kadang-kadang kita udah begini, dibalasnya begitu. Tapi yang paling penting adalah pelihara silaturahim kita karena semata-mata niat mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang di dunianya ngejagain silaturahim, kata Allah, nanti pada hari kiamat mereka ala manabiro min nurin. Orang yang suka mengunjungi karena Allah, suka silaturahim karena Allah, nanti akan aku kumpulkan dalam satu mimbar yang terbuat dari cahaya di dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 yang Allah siratkan dalam Al-Quran. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, bukan cuma beruntung dunia yang sifatnya sementara, tapi juga beruntung akhirat. Pelihara sholat kita, jalin hablum minallah kita, dan pelihara hablum minannas kita. Mudah-mudahan kalau 3 ini kita laksanakan, Allah berikan kita kebaikan, Allah berikan kita keberuntungan fiddin wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mungkin sekedar itu yang saya sampaikan. Dah 30 menit persis, di depan saya ada jam. Saya mulai setengah 10 kurang 5, selesai jam 10 kurang 5. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan selesai dari peristiwa Isra dan Mi'raj, kita bisa meningkatkan kualitas ibadah sholat kita lebih baik lagi. Kita baca Fatihah. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini, Allah turunkan berkah buat kita semua. Allah berikan berkah ilmu kita, berkah umur kita, berkah rezeki kita, berkah waktu kita. Yang lagi pada kurang sehat, biar Allah angkat penyakitnya. Yang lagi sakit kakinya, yang lagi sakit dengkulnya, yang lagi sakit kepalanya, yang lagi sakit hatinya, yang lagi sakit kantongnya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sempurna. Anak-anak kita Allah jadikan anak yang soleh dan soleha. Rumah tangga kita Allah pelihara menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah tetapkan iman dan Islam dalam hati kita, dan kelak Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Majelis Ta'lim Masjid Al-Huda Abdul Aziz mudah-mudahan semakin menambah berkahnya, semakin dimudahkan segala macam urusannya, hajat qabulnya semua insyaallah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wali walidaina. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, mohon maaf jika ada kekhilafan dalam penyampaian. Insyaallah panjang umur sehat kita bisa silaturahim kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wasihah wassalamah wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang sama-sama kita hormati selaku DKM Masjid Al-Huda Abdul Aziz, Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Abidin Nur beserta seluruh pengurus Masjid Al-Huda Abdul Aziz. Yang sama-sama kita hormati selaku Ketua Majelis Taklim Al-Mukarramah Ustazah Romi, Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Ahmad Maulana. Kita doakan mudah-mudahan majelis taklimnya menjadi majelis taklim yang penuh dengan barokah. Ma'asyiral ustadzat, para guru-guru, para pimpinan majelis, ada Al-Mukarramah Ustazah Nesa, Ustazah Sima, dan juga segenap para anggota ya, calon legislatif, ada Ibu Aminah MPD, Ibu Mariana, Ibu Misbah. Kita doakan mudah-mudahan kesemuanya Allah jadikan mudah perjuangannya, dan insya Allah jika terpilih semua amanah-amanahnya bisa dijalankan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah Majelis Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tim hadrah, mudah-mudahan semua kita yang berkumpul pagi hari ini berbarengan dengan turunnya hujan, Allah turunkan rahmat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, hari ini masih berada di bulan Rajab. Allah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, khususnya nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur, sehingga kita bisa duduk bersama-sama di majelis ini dalam rangka silaturahim sekaligus ikut mensyiarkan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita kirimkan sebanyak-banyaknya kepada tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan salawat kita di dunia menjadi asbab besok Allah izinkan kita bisa menerima syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya. Terima kasih kepada pengurus Majelis Taklim Al-Huda yang sudah mengajak saya pagi hari ini bisa bersilaturahim dengan orang-orang Jatisari. Ya, karena kalau Jati banyak ya Bu, ada Jati Asih, Jatisari, Jati Mekar,
jati bening, jati sampurna, jati luhur, dan jati-jati semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahim kita menjadi silaturahim yang penuh dengan barokah. Sebelum saya bicara lebih lanjut tentang hikmah Isra dan Mi'raj, izinkan saya bertanya dulu sama ibu. Nih kira-kira ibu udah kenal apa belum sama saya? Banyakan yang udah, kebanyakan yang belum? Belum. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Ibu-ibu yang saya hormati, kalau dulu sekian tahun yang lalu yang suka menyampaikan ceramah mauizah hasanah adalah ibunda saya. Beliaulah orang yang mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu di majelis taklim. Lebih dari separuh hidupnya menyampaikan pelajaran-pelajaran agama di majelis taklim. Tapi qadarullah 8 tahun yang lalu beliau dipanggil sama yang punya, sama pemiliknya. Kalau belum kenal saya, mudah-mudahan kenal sama ibu saya. Beliau adalah guru kita, almarhumah ibundaku Ustazah Dr. Hajah Siti Suryani Thahir. Kenal? Kalau beliau kenal ya Bu. Saya Sofwatun Nida Putri Bontot almarhumah. Beliau punya anak 7. Yang paling akhir saya, di atas saya Ustazah Kotrun Nada. Ya, mungkin ibu sering ngelihat atau pernah ngelihat orang kayak saya tapi bukan saya. Tuh kakak saya Ustazah Kotrun Nada yang suka mengisi acara juga di televisi. Maka saya hadir niatnya bukan ngajarin, bukan memberikan pelajaran yang kesannya mengajari ibu, bukan. Tapi saya hadir ingin nyambung silaturahim. Karena almarhumah ibu saya orang yang sangat cinta dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya saya ke sini Allah kirim pahalanya buat orang tua saya di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu boleh ya Bu kita baca Fatihah. Kita hadiahkan khusus ila murabbiyatir ruhi almarhumah ibundaku Ustazah Dr. Hajah Siti Suryani Thahir. Ayahanda almarhum Al-Ustadz Bapak Kiai Haji M. Hasyatiri Ahmad. Ayah mertua saya almarhum Bapak Haji Burhan Kalahan. Dan juga jamak seluruh keluarga kita. Orang tua kita, guru-guru kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Diterima amal ibadahnya. Diluaskan kuburnya. Dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita hadir di sini untuk memperingati Isra dan Mi'raj. Sebuah peristiwa yang sangat agung yang Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Ibu, kalau Allah udah menjadikan kisah ini abadi di dalam Al-Quran, berarti kisah ini adalah kisah yang sangat mulia, yang ingin Allah sampaikan kepada umat-umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allah berfirman dalam awal permulaan surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kata Allah, aku memperjalankan seorang manusia yang agung dalam satu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari satu tempat yang kita sebut dengan masjidil haram menuju kepada masjidil aqsa. Makanya Bu, masjidil aqsa yang sekarang masih diserang dengan para pelaku Zionis Israel perlu kita jaga. Kalau kita nggak bisa ke sana, kita belum bisa bantu, seenggak-enggaknya bawa mereka dalam doa kita. Kenapa demikian? Karena di sanalah terjadi sebuah peristiwa yang sangat mulia, yang sangat agung, turun perintah ibadah kewajiban sholat buat kita dari yang asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Terjadinya di mana? Di Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa dinaikkan Nabi menuju ke Sidratul Muntaha. Makanya nih masjid-masjid ini adalah masjid yang sangat dimuliakan. Bahkan Nabi mengatakan la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Kata Nabi, jangan paksain berangkat kecuali berangkat ke 3 masjid. Pertama Masjidil Haram. Kedua wa masjidi, kata Nabi, Masjid Nabawi. Yang ketiga wa Masjidil Aqsa. Buat berangkat ke 3 masjid ini boleh paksain. Boleh kita jual emas buat berangkat ke Masjidil Haram, asal emasnya punya sendiri. Bu, boleh kita jual tanah buat berangkat ke Masjidil Aqsa, asal tanahnya punya sendiri. Kenapa? Karena di sana tertuang sejarah-sejarah yang begitu agung, yang begitu mulia. Bahkan Masjidil Aqsa menjadi kiblat pertama umat Islam, Bu. Sebelum kita ngadep ke Masjidil Haram, dulu kita sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian turun perintah untuk membalikkan arah kiblat ketika Nabi lagi sholat di satu masjid yang sekarang disebut dengan Masjid Qiblatain di Madinah. Begitu Nabi sholat 2 rakaat menghadap Masjidil Aqsa, turun perintah, ayat yang menyuruh Nabi membelokkan kiblatnya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. 2 rakaat hadap Masjidil Aqsa, 2 rakaat menghadap ke Masjidil Haram, sehingga masjidnya disebut dengan Masjid Qiblatain karena Nabi sholat di situ dengan menghadap kepada 2 kiblat yang berbeda. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah sejarah yang sangat mulia. Saat itu sahabat-sahabat atau umat yang tinggal di zaman dengan Nabi banyak yang meragukan apakah peristiwa ini benar-benar terjadi, karena secara logika nggak mungkin ya Bu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha dan kurang dari 1 malam udah balik lagi ke Masjidil Haram, merubah keimanan banyak orang ketika itu. Tapi buat sebagian orang peristiwa Isra Mi'raj memantapkan iman mereka. Pun mudah-mudahan kita yang gak lihat langsung, yang gak hidup sezaman dengan Nabi langsung, mudah-mudahan kita pun meyakini akan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, kalau kita bicara Isra Mi'raj yang kita ingat apa? Turun perintah sholat yang tadinya berapa waktu? 50 waktu menjadi 5 waktu.
Kenapa bisa berubah menjadi 5 waktu? Karena Nabi Allah Musa alaihissalam, ketika Nabi Muhammad menerima perintah sholat, dia mengatakan, umatmu gak bakal mungkin mampu ngerjain 1 hari 50 waktu. Minta keringanan sama Allah. Nabi Muhammad kembali kepada Allah, minta keringanan diturunin jadi 45 waktu. Kata Nabi Musa, umatmu masih gak bisa kayaknya mengerjakan 45 waktu. Turunin lagi jadi 40, turunin lagi jadi 35, sampai terakhir yang 50 waktu jadi cuma 5 waktu. Maka yang 5 ini kita jagain biar bener. Kenapa demikian, Bu? Dalam Al-Quran Allah berfirman, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian pengen jadi orang yang beruntung, maka pegang yang 3. Ibu pengen gak jadi orang beruntung? Pengen beruntung dunia apa beruntung akhirat? Orang suruh milih, dia pilih dua-duanya. Bu, pengen dunia apa pengen akhirat? Dua-duanya. Dua-duanya. Itu berarti bukan milih ya, Bu ya. Kita pengen dunia kita beruntung, kita pengen akhirat beruntung. Tapi kalau milih beruntung dunia, sifatnya sementara. Dikatakan izzud dunia bil mal. Kalau pengen mulia di dunia gampang, banyakin harta kita, orang bakal muliain kita. Benar apa enggak? Orang kalau lagi tinggi jabatannya, Bu, lagi banyak duitnya, orang yang bukan saudara bisa ngaku jadi saudara. Benar apa enggak? Ada orang kaya nih ya, yang baru kelihatan punya harta kekayaan yang banyak, baru diangkat jadi seorang pejabat. Ada orang yang ngomong, tuh yang baru jadi wali kota tuh saudara saya. Kita nanya, saudaranya dari mana? Kan biasa gitu ya. Apakah sepupunya, apakah pamannya? Nih orang jawab, oh saya saudara sama dia, saya punya mertua. Mertua saya punya tetangga. Tetangga saya punya sepupu. Sepupunya punya mantu. Wali kota itu temennya mantunya itu. Bu, deket apa jauh? Tapi karena pengen cipratan kemuliaannya dapat, yang jauh dikata dekat. Tapi kalau ngejar kemuliaan dunia sifatnya sementara. Lagi hartanya banyak dimuliain, hartanya habis kemuliaan hilang. Lagi jabatannya tinggi dimuliain, jabatannya hilang, kemuliaannya habis. Tapi yang kita harapkan adalah kemuliaan dan keberuntungan di akhir. Maka kata Allah, kalau kalian pengen jadi orang yang beruntung, pegang yang 3, insya Allah Allah kasih beruntung buat kita. Apa yang 3? Pertama, irka'u wasjudu. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, banyakin rukunya, banyakin sujudnya. Berarti kalau ruku sujud kita suruh ngapain? Perbaiki sholat kita. Kalau pengen jadi orang beruntung, Allah mengatakan jaga sholatmu, duniamu akan dibikin berkah. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini harusnya bisa menjadikan momentum memperbaiki ibadah sholat kita yang dari 50 waktu tinggal 5 waktu. Apa yang perlu dijaga? Syarat rukunnya dijaga. Apa yang perlu dijaga? Bacaannya dijaga. Apalagi yang perlu dijaga? Waktunya dijaga.
supaya kualitas sholat kita semakin baik. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam kelompok orang yang beruntung. Ibu-ibu sekalian, kalau sholat kita pelajarin, kita pretelin kalau kata orang Betawi, itu isinya sholat semuanya kebaikan. Isinya sholat semuanya ampunan. Makanya dikatakan orang yang sholatnya baik, dia seperti seolah-olah baru membersihkan dirinya, bersih dari berbagai macam kotoran. Maka ibu, kalau sholat itu kita lihat, semua rangkaian sholat itu merupakan sarana mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebelum sholat kita disuruh ngapain, Bu? Wudu. Dikatakan wudunya kita bukan cuma buat ngebersihin dosa kita. Makanya kalau kita wudu, lempengan wajah habis wudu jangan dilap gitu ya, supaya tetesan air wudu yang dari wajah kita menggugurkan dosa wajah kita. Kalau kita habis wudu, lempengan tangan jangan dilap, supaya tetesan air dari tangan kita menggugurkan dosa kita. Dan wudu yang dilaksanakan dengan sempurna, besok di hari kiamat ghurran muhajjalin min asaril wudu. Bu, sehat Ustaz? Masya Allah. Bukan lagi. Oh, Masya Allah. Baru sampai umroh ya Bu. Insya Allah mudah-mudahan umroh mabrur, ziarah makbul. Kita yang datang bisa dapat kecipratan biar bisa sono. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Ustadz ya. Jadi gitu ibu-ibu, wudunya kita aja itu bisa menggugurkan dosa. Dan orang yang wudunya benar, orang yang basuhan wudunya sempurna, kata Nabi nanti di hari kiamat ghurran muhajjalin min asaril wudu. Kalau di dunia wudunya kita benar, lempengan wajah basuh benar, lempengan tangan basuh benar, lempengan kaki basuh benar, besok Nabi akan mudah mengenali kita karena basuhan wudhu kita akan memancarkan cahaya pada hari kiamat. Amin ya rabbal. Makanya pertama kalau wudhu biar benar ya. Nih kita orang perempuan Bu, di muka kita banyak polesannya, benar? Ada yang namanya pelembab, ada yang namanya foundation, ada yang namanya cushion. Ibu pakai nggak? Ibu pakainya apa? Pipa. Ngomongnya pakai P lagi, pipa. Nah, bedak yang nempel di kulit kita Bu, begitu mau wudhu kita pastikan bedaknya terhapus, lipstiknya terhapus, supaya air wudhunya masuk secara sempurna ke dalam kulit kita. Wudhunya aja udah menjadi pengampunan dosa buat kita. Terus pas kita sholat, begitu baca Fatihah, begitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kan kita baca amin. Kata Nabi, iza ammanal imam fa'aminu. Ketika imam baca amin, kita baca amin, malaikat juga lagi baca amin. Fa innahu man wa ta'minu ta'minul malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Aminnya kita berbarengan dengan imam, malaikat mengaminkan, Allah berikan ampunan bagi semua dosa-dosa kita. Sholatnya sendiri itu ampunannya udah luar biasa. Wudunya jadi ampunan. Ketika kita baca Fatihah mengucapkan amin jadi ampunan. Ketika selesai sholat pun itu merupakan ampunan buat kita. Kata Nabi, man sabbahallah dubura kulli salatin salasan wa salasin. Siapa yang saban selesai sholat, dia baca tasbih 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kan amalan kita ya Bu. Wa hamada, baca alhamdulillah salasan wa salasin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa kabbaro,
baca takbir berulang-ulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jumlahnya jadi berapa, Bu? 99. Kata Nabi, tamamul mi'ah, sempurnain 1 jadi 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala. Kata Nabi, siapa yang selesai sholat dia baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 ditutup dengan yang 1, maka diampuni dosanya wa in kanat misla badil bahri, meskipun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Amin ya rabbal. Jadi sholat itu sendiri merupakan bukti Allah memberikan pengampunan bagi dosa-dosa kita. Sebelum sholatnya diampuni, di tengah sholatnya diampuni, setelah sholatnya juga diampuni. Makanya setelah sholat, Bu, kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kalau kata almarhumah ibu saya, jangan Allahumma antas salam lantas jalan, itu kata beliau. Jadi zikir kita insya Allah akan mendatangkan ampunan buat kita. Maka kalau kita pengen jadi orang yang beruntung, yuk jagain ruku kita, jagain sujud kita, perbanyak sholat kita, perbaiki kualitas kita. Kata ulama, orang yang sholatnya itu terjaga, dia akan mendapat banyak manfaat. Apa manfaatnya? Pertama, orang yang salatnya terjaga maradhatun lirabbi, akan mendatangkan keridhaan dari Allah. Bu, kalau Allah udah redho sama kita, rasanya hidup kita udah tenang. Maka menggapai keridhaan Allah salah satunya ada menjaga kualitas salat kita. Yang kedua, kata ulama, wa hubbul malaikah. Orang yang ngejaga sholatnya, malaikat demen sama orang itu. Malaikat demen, Bu, mencatat orang yang rajin sholatnya dan menjaga kualitas sholatnya. Yang ketiga, qabulul a'mal. Orang yang sholatnya terjaga, amalnya diterima sama Allah. Ada orang yang sedekah rajin, baca Quran rajin, zikir rajin, sholatnya kagak. Jadi sholat yang tidak dikerjakan itu menjadi penghambat diterima amalnya dia. Kata ulama pula, sholat yang terjaga ijabatud doa, akan diijabah doa-doa orang itu karena dia ngejaga sholatnya. Maka kalau kita baca Fatihah kan isinya begitu, Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami minta pertolongan. Sembah dulu Allah baru minta. Ini mah kagak. Mintanya banyak, sholatnya enggak. Maka kita dekatkan kepada Allah dengan sholat, maka doa-doa kita insya Allah akan diijabah. Dan kata ulama, orang yang sholat itu karahiyatul lisyaitan, setan benci banget sama orang yang demen sholat. Bu, setan benci sama orang yang sholat. Makanya saban kita mau sholat, itu setan udah duduk duluan di sejadah kita buat ngegodain orang yang mau sholat. Kira-kira benar apa enggak? Tuh kalau kita gelar sejadah, Bu, kita mau sholat gelar sejadah, belum kita duduk, setan udah duduk dulu di sejadah kita. Mau ngapain? Dia akan mengganggu pikiran kita, yang lupa dibikin inget, yang inget dibikin lupa. Saya tanya, kita kadang-kadang nyari barang sesuatu ya, Bu. Pulang dari majelis, naruh kunci motor di situ. Kita lupa, kita cari dari jam 11 sampai jam 12, nyari gak ketemu. Pas kita lagi sholat,
Pas lempengan baca surah, begitu mau ruku Allahu Akbar, tiba-tiba kita ingat, oh iya tadi narok kunci motor deket dapur. Ada nggak yang suka begitu? Mana orangnya? Tuh kita yang lupa ingatnya pas sholat. Atau sebaliknya udah ingat sholat zuhur 4 rakaat. Ngapa pas lagi sholat jadi lupa. Ini rakaat 2 apa 3 apa 4 gitu. Ada yang suka begitu? Kenapa begitu? Karena syaitan gak berhenti menggoda kita. Setan itu Bu, kalau orang sholat dia akan duduk di depan kita, di samping kita. Dia cuma kabur kalau lagi azan berkumandang. Jadi kalau di Masjid Al-Huda ini, ibu udah siap sholat. Kemudian azan berkumandang, setan akan kabur. Kemana? Maka Ruha. Satu tempat di kota Madinah, Ruha jaraknya kurang lebih 60 km. Jadi kalau di Jatisari ya, Jatisari ini azan, setan itu akan kabur sampai ke Bogor. Jauh apa dekat? Ntar selesai komat, selesai azan, dia balik lagi, duduk. Ntar begitu komat, dia kabur lagi. Sampai ke Bogor lagi, 60 kilo kurang lebih. Setelah itu dia balik lagi dan siap untuk menggoda hati-hati orang yang sholat. Tadi yang lupa dibikin inget, yang inget dibikin lupa. Makanya kita diajarkan sebelum kita sholat, kita baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Alladzi yuwaswis. Yuwaswis itu yang suka bikin was-was hati kita. Yang bikin gelisah, lagi sholat mikirin hujan nih bentar lagi gerimis, jemuran belum diangkat ya Bu ya. Lagi sholat mikirin ada yang ngetok pintu, gedor pintu kita, buka apa enggak, buka apa enggak, tuh allazi waswis yang bikin hati kita was-was. Makanya kita minta perlindungan dari Allah dengan baca surah An-Nas. Itu yang pertama. Jadi kata-kata Allah dalam Al-Quran, irka'u wasjudu. Kalau pengen jadi orang beruntung, sempurnakan sholat kita, ruku kita, dan sujud kita. Yang kedua, kata Allah, kalau pengen jadi orang yang beruntung, wa'budu rabbakum. Sembahlah, sujudlah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah dengan cara apapun. Kenapa Bu? Kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah, berbuat amal ibadah, karena yang kita bawa pulang nanti menghadap Allah cuma amal kita doang. Nih kita manusia punya teman 3 ya. Pertama, teman yang nemenin sepanjang hidup kita doang. Kedua, teman yang nemenin sampai pinggir kubur kita. Ketiga, teman yang nemenin sampai masuk ke dalam kubur kita. Siapa teman yang pertama yang nemenin sepanjang hidup? Nih yang kita pakai. Baju, jilbab, kacamata, jam tangan, cincin, ya tas kita itu nemenin sampai umur kita ada. Begitu innalillahi, semuanya dilepas. Kerudung dibuka, baju digunting, jam tangan dibuka, kacamata dibuka, gigi palsu kalau ada dan gampang dibuka. Maka semuanya selesai pertemanannya, nemenin sepanjang umur kita doang. Yang kedua, yang nemenin sampai pinggir kubur. Siapa? Ahluhu, keluarga kita. Suami, istri, anak, orang tua, teman, sahabat, nemenin sampai pinggir doangan. Tapi yang masuk ke dalam kubur kita adalah amaluhu, amal ibadah kita yang kita kerjakan ketika kita hidup ke dunia. Maka mumpung badan masih sehat ya, umur masih ada, yuk kita isi dengan berbanyak, dengan melakukan berbagai amal soleh
yang itu akan menjadi teman kita nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir dikatakan kata Allah, waf'alul khaira. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, pelihara salat, jaga hablum minallah. Yang ketiga, pelihara hablum minannas. Lakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Bu, kita dalam berkehidupan, bertetangga, bermasyarakat, berteman pasti nggak melulu enak. Kadang-kadang kita udah baik, dibalasnya nggak baik. Kadang-kadang kita udah begini, dibalasnya begitu. Tapi yang paling penting adalah pelihara silaturahim kita karena semata-mata niat mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang di dunianya ngejagain silaturahim, kata Allah nanti pada hari kiamat mereka ala manabiro min nurin. Orang yang suka kunjung mengunjungi karena Allah, suka silaturahim karena Allah, nanti akan aku kumpulkan dalam satu mimbar yang terbuat dari cahaya di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 yang Allah siratkan dalam Al-Quran. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, bukan cuma beruntung dunia yang sifatnya sementara, tapi juga beruntung akhirat. Pelihara sholat kita, jalin hablum minallah kita, dan pelihara hablum minannas kita. Mudah-mudahan kalau 3 ini kita laksanakan, Allah berikan kita kebaikan, Allah berikan kita keberuntungan fiddin wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mungkin sekedar itu yang saya sampaikan. Dah 30 menit persis di depan saya ada jam. Saya mulai setengah 10 kurang 5. Selesai jam 10 kurang 5. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan selesai dari peristiwa Isra dan Mi'raj kita bisa meningkatkan kualitas ibadah sholat kita lebih baik lagi. Kita baca Fatihah. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini Allah turunkan berkah buat kita semua. Allah berikan berkah ilmu kita, berkah umur kita, berkah rezeki kita, berkah waktu kita. Yang lagi pada kurang sehat, biar Allah angkat penyakitnya. Yang lagi sakit kakinya, yang lagi sakit dengkulnya, yang lagi sakit kepalanya, yang lagi sakit hatinya, yang lagi sakit kantongnya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sempurna. Anak-anak kita Allah jadikan anak yang soleh dan soleha. Rumah tangga kita Allah pelihara menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah tetapkan iman dan Islam dalam hati kita, dan kelak Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Majelis Ta'lim Masjid Al-Huda Abdul Aziz mudah-mudahan semakin menambah berkahnya, semakin dimudahkan segala macam urusannya, hajat qabulnya semua insyaallah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana waliwalidayna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, mohon maaf jika ada kekhilafan dalam penyampaian. Insyaallah panjang umur sehat kita bisa silaturahim kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wasihah wassalamah wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du.
Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang sama-sama kita hormati selaku DKM Masjid Al-Huda Abdul Aziz, Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Abidin Nur beserta seluruh pengurus Masjid Al-Huda Abdul Aziz. Yang sama-sama kita hormati selaku Ketua Majelis Taklim Al-Mukarramah Ustazah Romi, Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Ahmad Maulana. Kita doakan mudah-mudahan majelis taklimnya menjadi majelis taklim yang penuh dengan barokah. Ma'asyiral ustadzat, para guru-guru, para pimpinan majelis, ada Al-Mukarramah Ustazah Nesa, Ustazah Sima, dan juga segenap para anggota ya, calon legislatif, ada Ibu Aminah MPD, Ibu Mariana, Ibu Misbah. Kita doakan mudah-mudahan kesemuanya Allah jadikan mudah perjuangannya, dan insya Allah jika terpilih semua amanah-amanahnya bisa dijalankan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah Majelis Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tim hadrah, mudah-mudahan semua kita yang berkumpul pagi hari ini berbarengan dengan turunnya hujan, Allah turunkan rahmat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, hari ini masih berada di bulan Rajab. Allah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, khususnya nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur, sehingga kita bisa duduk bersama-sama di majelis ini dalam rangka silaturahim sekaligus ikut mensyiarkan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita kirimkan sebanyak-banyaknya kepada tauladan kita Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan sholawat kita di dunia menjadi asbab besok Allah izinkan kita bisa menerima syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya. Terima kasih kepada pengurus Majelis Taklim Al-Huda yang sudah mengajak saya pagi hari ini bisa bersilaturahim dengan orang-orang Jatisari ya, karena kalau Jati banyak ya Bu, ada Jati Asih, Jatisari, Jati Mekar, Jati Bening, Jati Sampurna, Jati Luhur, dan jati-jati semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahim kita menjadi silaturahim yang penuh dengan barokah. Sebelum saya bicara lebih lanjut tentang hikmah Isra dan Mi'raj, izinkan saya bertanya dulu sama Ibu. Nih kira-kira Ibu udah kenal apa belum sama saya? Banyakan yang udah, kebanyakan yang belum? Belum. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Ibu-ibu yang saya hormati, kalau dulu sekian tahun yang lalu yang suka menyampaikan ceramah mauizah hasanah adalah ibunda saya. Beliaulah orang yang
mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu di majelis taklim. Lebih dari separuh hidupnya menyampaikan pelajaran-pelajaran agama di majelis taklim. Tapi qadarullah 8 tahun yang lalu beliau dipanggil sama yang punya, sama pemiliknya. Kalau belum kenal saya, mudah-mudahan kenal sama ibu saya. Beliau adalah guru kita, almarhumah ibundaku Ustazah Dr. Hajah Siti Suryanil Thahir. Kenal? Kalau beliau kenal ya Bu. Saya Sofwatun Nida Putri Bontot almarhumah. Beliau punya anak 7. Yang paling akhir saya, di atas saya Ustazah Kotrun Nada. Ya, mungkin ibu sering ngelihat atau pernah ngelihat orang kayak saya tapi bukan saya. Itu kakak saya Ustazah Kotrun Nada yang suka mengisi acara juga di televisi. Maka saya hadir niatnya bukan ngajarin, bukan memberikan pelajaran yang kesannya mengajari ibu, bukan. Tapi saya hadir ingin nyambung silaturahim. Karena almarhumah ibu saya orang yang sangat cinta dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya saya ke sini Allah kirim pahalanya buat orang tua saya di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu boleh ya Bu kita baca Fatihah. Kita hadiahkan khusus ila murabbiyatir ruhi almarhumah ibundaku Ustazah Dr. Hajah Siti Suryanil Thahir. Ayahanda almarhum Al-Ustadz Bapak Kiai Haji M. Hasyatiri Ahmad. Ayah mertua saya almarhum Bapak Haji Burhan Kalahan. Dan juga jamak seluruh keluarga kita. Orang tua kita, guru-guru kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Diterima amal ibadahnya. Diluaskan kuburnya. Dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita hadir di sini untuk memperingati Isra dan Mi'raj. Sebuah peristiwa yang sangat agung yang Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Ibu, kalau Allah udah menjadikan kisah ini abadi di dalam Al-Quran, berarti kisah ini adalah kisah yang sangat mulia, yang ingin Allah sampaikan kepada umat-umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allah berfirman dalam awal permulaan surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kata Allah, aku memperjalankan seorang manusia yang agung dalam satu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari satu tempat yang kita sebut dengan masjidil haram menuju kepada masjidil aqsa. Makanya Bu, masjidil aqsa yang sekarang masih diserang dengan para pelaku Zionis Israel perlu kita jaga.
Kalau kita nggak bisa ke sana, kita belum bisa bantu, seenggak-enggaknya bawa mereka dalam doa kita. Kenapa demikian? Karena di sanalah terjadi sebuah peristiwa yang sangat mulia, yang sangat agung, turun perintah ibadah kewajiban sholat buat kita dari yang asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Terjadinya di mana? Di Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa dinaikkan Nabi menuju ke Sidratul Muntaha. Makanya nih masjid-masjid ini adalah masjid yang sangat dimuliakan. Bahkan Nabi mengatakan la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Kata Nabi, jangan paksain berangkat kecuali berangkat ke 3 masjid. Pertama, Masjidil Haram. Kedua, wa masjidi, kata Nabi, Masjid Nabawi. Yang ketiga, wa Masjidil Aqsa. Buat berangkat ke 3 masjid ini boleh paksain. Boleh kita jual emas buat berangkat ke Masjidil Haram, asal emasnya punya sendiri. Bu, boleh kita jual tanah buat berangkat ke Masjidil Aqsa, asal tanahnya punya sendiri. Kenapa? Karena di sana tertuang sejarah-sejarah yang begitu agung, yang begitu mulia. Bahkan Masjidil Aqsa menjadi kiblat pertama umat Islam, Bu. Sebelum kita ngadep ke Masjidil Haram, dulu kita sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian turun perintah untuk membalikan arah kiblat. Ketika Nabi lagi sholat di satu masjid yang sekarang disebut dengan Masjid Qiblatain di Madinah. Begitu Nabi sholat 2 rakaat menghadap Masjidil Aqsa, turun perintah. Ayat yang menyuruh Nabi membelokkan kiblatnya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. 2 rakaat hadap Masjidil Aqsa, 2 rakaat menghadap ke Masjidil Haram. Sehingga masjidnya disebut dengan Masjid Qiblatain, karena Nabi sholat di situ dengan menghadap kepada 2 kiblat yang berbeda. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah sejarah yang sangat mulia. Saat itu sahabat-sahabat atau umat yang tinggal di zaman dengan Nabi banyak yang meragukan apakah peristiwa ini benar-benar terjadi, karena secara logika nggak mungkin ya Bu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, dan kurang dari 1 malam udah balik lagi ke Masjidil Haram, merubah keimanan banyak orang ketika itu. Tapi buat sebagian orang peristiwa Isra Mi'raj memantapkan iman mereka. Pun mudah-mudahan kita yang gak lihat langsung, yang gak hidup sezaman dengan Nabi langsung, mudah-mudahan kita pun meyakini akan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, kalau kita bicara Isra Mi'raj yang kita ingat apa? Turun perintah sholat yang tadinya berapa waktu? 50 waktu menjadi 5 waktu. Kenapa bisa berubah menjadi 5 waktu? Karena Nabi Allah Musa alaihissalam, ketika Nabi Muhammad menerima perintah sholat, dia mengatakan, umatmu gak bakal mungkin mampu ngerjain 1 hari 50 waktu. Minta keringanan sama Allah. Nabi Muhammad kembali kepada Allah, minta keringanan diturunin jadi 45 waktu. Kata Nabi Musa, umatmu masih nggak bisa kayaknya mengerjakan 45 waktu. Turunin lagi jadi 40, turunin lagi jadi 35, sampai terakhir yang 50 waktu jadi cuma 5 waktu. Maka yang 5 ini kita jagain biar benar. Kenapa demikian Bu? Dalam Al-Quran Allah berfirman,
Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian pengen jadi orang yang beruntung, maka pegang yang 3. Ibu pengen gak jadi orang beruntung? Pengen beruntung dunia apa beruntung akhirat? Orang suruh milih, dia pilih dua-duanya. Bu, pengen dunia apa pengen akhirat? Dua-duanya. Dua-duanya. Itu berarti bukan milih ya Bu ya. Kita pengen dunia kita beruntung, kita pengen akhirat beruntung. Tapi kalau milih beruntung dunia, sifatnya sementara. Dikatakan, izzud dunia bil mal. Kalau pengen mulia di dunia, gampang. Banyakin harta kita, orang bakal muliain kita. Benar apa enggak? Orang kalau lagi tinggi jabatannya Bu, lagi banyak duitnya, orang yang bukan saudara bisa ngaku jadi saudara. Benar apa enggak? Ada orang kaya nih ya, yang baru kelihatan punya harta kekayaan yang banyak, baru diangkat jadi seorang pejabat. Ada orang yang ngomong, tuh yang baru jadi wali kota tuh saudara saya. Kita tanya, saudaranya dari mana? Kan biasa gitu ya. Apakah sepupunya, apakah pamannya? Nih orang jawab, oh saya saudara sama dia, saya punya mertua. Mertua saya punya tetangga. Tetangga saya punya sepupu. Sepupunya punya mantu. Wali kota itu temennya mantunya itu. Bu, deket apa jauh? Tapi karena pengen cipratan kemuliaannya dapat, yang jauh dikata dekat. Tapi kalau ngejar kemuliaan dunia sifatnya sementara. Lagi hartanya banyak dimuliain, hartanya habis kemuliaan hilang. Lagi jabatannya tinggi dimuliain, jabatannya hilang, kemuliaannya habis. Tapi yang kita harapkan adalah kemuliaan dan keberuntungan di akhir. Maka kata Allah, kalau kalian pengen jadi orang yang beruntung, pegang yang 3, insya Allah Allah kasih beruntung buat kita. Apa yang 3? Pertama, irka'u wasjudu. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, banyakin rukunya, banyakin sujudnya. Berarti kalau ruku sujud kita suruh ngapain? Perbaiki sholat kita. Kalau pengen jadi orang beruntung, Allah mengatakan jaga sholatmu, duniamu akan dibikin berkah. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini harusnya bisa menjadikan momentum memperbaiki ibadah sholat kita yang dari 50 waktu tinggal 5 waktu. Apa yang perlu dijaga? Syarat rukunnya dijaga. Apa yang perlu dijaga? Bacaannya dijaga. Apalagi yang perlu dijaga? Waktunya dijaga. Supaya kualitas sholat kita semakin baik. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam kelompok orang yang beruntung. Ibu-ibu sekalian, kalau sholat kita pelajarin, kita pretelin kalau kata orang Betawi, itu isinya sholat semuanya kebaikan. Isinya sholat semuanya ampunan. Makanya dikatakan orang yang sholatnya baik, dia seperti seolah-olah baru membersihkan dirinya, bersih dari berbagai macam kotoran. Maka ibu, kalau sholat itu kita lihat, semua rangkaian sholat itu merupakan sarana mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebelum sholat kita disuruh ngapain Bu? Wudhu. Dikatakan wudhunya kita
bukan cuma buat ngebersihin dosa kita. Makanya kalau kita wudhu lempengan wajah, habis wudhu jangan dielap gitu ya, supaya tetesan air wudhu yang dari wajah kita menggugurkan dosa wajah kita. Kalau kita habis wudhu lempengan tangan jangan dilap, supaya tetesan air dari tangan kita menggugurkan dosa kita. Dan wudhu yang dilaksanakan dengan sempurna, besok di hari kiamat hurron muhajjin wudhu. Sehat Ustaz, Masya Allah. Bukannya lagi. Oh, Masya Allah. Baru sampai umroh ya Bu. Insya Allah mudah-mudahan umroh mabrur, ziarah makbul. Kita yang datang bisa dapat kecipratan biar bisa ke sono. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Ustadz ya. Jadi gitu ibu-ibu, wudunya kita aja itu bisa menggugurkan dosa. Dan orang yang wudunya benar, orang yang basuhan wudunya sempurna, kata Nabi nanti di hari kiamat ghurran muhajjalin min asaril wudu. Kalau di dunia wudunya kita benar, lempengan wajah basuh benar, lempengan tangan basuh benar, lempengan kaki basuh benar, besok Nabi akan mudah mengenali kita karena basuhan wudhu kita akan memancarkan cahaya pada hari kiamat. Amin ya rabbal. Makanya pertama kalau wudhu biar benar ya. Nih kita orang perempuan Bu, di muka kita banyak polesannya, benar. Ada yang namanya pelembab, ada yang namanya foundation, ada yang namanya cushion. Ibu pakai nggak? Ibu pakainya apa? Pipa. Ngomongnya pakai P lagi, pipa. Nah, bedak yang nempel di kulit kita Bu, begitu mau wudhu kita pastikan bedaknya terhapus, lipstiknya terhapus supaya air wudhunya masuk secara sempurna ke dalam kulit kita. Wudhunya aja udah menjadi pengampunan dosa buat kita. Terus pas kita sholat, begitu baca Fatihah, begitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kan kita baca amin. Kata Nabi, iza ammanal imam fa'aminu. Ketika imam baca amin, kita baca amin, malaikat juga lagi baca amin. Fa innahu man wa ta'minu ta'minul malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Aminnya kita berbarengan dengan imam, malaikat mengaminkan, Allah berikan ampunan bagi semua dosa-dosa kita. Sholatnya sendiri itu ampunannya udah luar biasa. Wudunya jadi ampunan, ketika kita baca Fatihah mengucapkan amin jadi ampunan, ketika selesai sholat pun itu merupakan ampunan buat kita. Kata Nabi, man sabbahallah dubura kulli salatin salasan wa salasin. Siapa yang saban selesai sholat, dia baca tasbih 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kan amalan kita ya Bu. Wa hamada, baca alhamdulillah salasan wa salasin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa kabbaro, baca takbir berulang-ulang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jumlahnya jadi berapa Bu? 99. Kata Nabi, tamamul mi'ah, sempurnain 1 jadi 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala. Kata Nabi, siapa yang selesai sholat dia baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 ditutup dengan yang 1, maka diampuni dosanya. Wa in kanat misla badil bahri, meskipun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Amin ya rabbal. Jadi sholat itu sendiri merupakan bukti
Allah memberikan pengampunan bagi dosa-dosa kita. Sebelum sholatnya diampuni, di tengah sholatnya diampuni, setelah sholatnya juga diampuni. Makanya setelah sholat Bu, kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kalau kata almarhumah ibu saya, jangan Allahumma antas salam lantas jalan, itu kata beliau. Jadi zikir kita insya Allah akan mendatangkan ampunan buat kita. Maka kalau kita pengen jadi orang yang beruntung, yuk jagain ruku kita, jagain sujud kita, perbanyak sholat kita, perbaiki kualitas kita. Kata ulama, orang yang sholatnya itu terjaga, dia akan mendapat banyak manfaat. Apa manfaatnya? Pertama, orang yang sholatnya terjaga, marodatun lirrabbi, akan mendatangkan keridoan dari Allah. Bu, kalau Allah udah redho sama kita, rasanya hidup kita udah tenang. Maka menggapai keridoan Allah, salah satunya ada menjaga kualitas sholat kita. Yang kedua, kata ulama, wahubbul malaikah. Orang yang ngejaga sholatnya, malaikat demen sama orang itu. Malaikat demen Bu mencatat orang yang rajin sholatnya dan menjaga kualitas sholatnya. Yang ketiga, qabulul a'mal. Orang yang sholatnya terjaga, amalnya diterima sama Allah. Ada orang yang sedekah rajin, baca Quran rajin, zikir rajin, sholatnya kagak. Jadi sholat yang tidak dikerjakan itu menjadi penghambat diterima amalnya dia. Kata ulama pula, sholat yang terjaga ijabatud doa. Akan diijabah doa-doa orang itu karena dia ngejaga sholatnya. Maka kalau kita baca Fatihah kan isinya begitu Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami minta pertolongan. Sembah dulu Allah baru minta. Ini mah kagak. Mintanya banyak, sholatnya enggak. Maka kita dekatkan kepada Allah dengan sholat, maka doa-doa kita insya Allah akan diijabah. Dan kata ulama, orang yang sholat itu karahiyatul lisyaitan. Setan benci banget sama orang yang demen sholat. Bu, setan benci sama orang yang sholat. Makanya saban kita mau sholat, itu setan udah duduk duluan di sejadah kita buat ngegodain orang yang mau sholat. Kira-kira benar apa enggak? Tuh kalau kita gelar sejadah Bu, kita mau sholat gelar sejadah, belum kita duduk, setan udah duduk dulu di sejadah kita. Mau ngapain? Dia akan mengganggu pikiran kita, yang lupa dibikin inget, yang inget dibikin lupa. Saya tanya, kita kadang-kadang nyari barang sesuatu ya Bu. Pulang dari majelis, naruh kunci motor di situ. Kita lupa, kita cari dari jam 11 sampai jam 12 nyari gak ketemu. Pas kita lagi sholat, pas lempengan baca surah, begitu mau ruku Allahu Akbar, tiba-tiba kita ingat, oh iya tadi naruh kunci motor deket dapur. Ada gak yang suka begitu? Mana orangnya? Tuh kita yang lupa ingatnya pas sholat. Atau sebaliknya udah ingat sholat zuhur 4 rakaat. Ngapa pas lagi sholat jadi lupa. Ini rakaat 2 apa 3 apa 4 gitu. Ada yang suka begitu? Kenapa begitu? Karena syaitan gak berhenti menggoda kita. Setan itu Bu, kalau orang sholat, dia akan duduk di depan kita, di samping kita. Dia cuma kabur kalau lagi azan berkumandang.
Jadi kalau di Masjid Al-Huda ini, ibu udah siap sholat. Kemudian azan berkumandang, setan akan kabur. Kemana? Makana Ruha. Satu tempat di kota Madinah, Ar-Ruha jaraknya kurang lebih 60 km. Jadi kalau di Jatisari ya, Jatisari ini azan, setan itu akan kabur sampai ke Bogor. Jauh apa dekat? Ntar selesai komat, selesai azan, dia balik lagi, duduk. Ntar begitu komat, dia kabur lagi. Sampai ke Bogor lagi, 60 kilo kurang lebih. Setelah itu dia balik lagi dan siap untuk menggoda hati-hati orang yang sholat. Tadi yang lupa dibikin inget, yang inget dibikin lupa. Makanya kita diajarkan sebelum kita sholat, kita baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati alladzi yuwaswis. Yuwaswis itu yang suka bikin was-was hati kita, yang bikin gelisah, lagi sholat mikirin hujan nih bentar lagi gerimis, jemuran belum diangkat ya Bu ya, lagi sholat mikirin ada yang ngetok pintu, gedor pintu kita, buka apa enggak, buka apa enggak, tuh allazi waswis, yang bikin hati kita was-was. Makanya kita minta perlindungan dari Allah dengan baca surah An-Nas. Itu yang pertama. Jadi kata-kata Allah dalam Al-Quran, irka'u wasjudu. Kalau pengen jadi orang beruntung, sempurnakan sholat kita, ruku kita, dan sujud kita. Yang kedua, kata Allah, kalau pengen jadi orang yang beruntung, wa'budu rabbakum. Sembahlah, sujudlah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah dengan cara apapun. Kenapa Bu? Kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah, berbuat amal ibadah, karena yang kita bawa pulang nanti menghadap Allah cuma amal kita doang. Nih kita manusia punya teman 3 ya. Pertama, teman yang nemenin sepanjang hidup kita doang. Kedua, teman yang nemenin sampai pinggir kubur kita. Ketiga, teman yang nemenin sampai masuk ke dalam kubur kita. Siapa teman yang pertama yang nemenin sepanjang hidup? Nih yang kita pakai. Baju, jilbab, kacamata, jam tangan, cincin, ya tas kita itu nemenin sampai umur kita ada. Begitu innalillahi, semuanya dilepas. Kerudung dibuka, baju digunting, jam tangan dibuka, kacamata dibuka, gigi palsu kalau ada dan gampang dibuka. Maka semuanya selesai pertemanannya, nemenin sepanjang umur kita doang. Yang kedua, yang nemenin sampai pinggir kubur. Siapa? Ahluhu, keluarga kita. Suami, istri, anak, orang tua, teman, sahabat, nemenin sampai pinggir doangan. Tapi yang masuk ke dalam kubur kita adalah amaluhu, amal ibadah kita yang kita kerjakan ketika kita hidup ke dunia. Maka mumpung badan masih sehat ya, umur masih ada, yuk kita isi dengan dengan melakukan berbagai amal soleh yang itu akan menjadi teman kita nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir dikatakan kata Allah, waf'alul khaira. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, pelihara sholat, jaga hablum minallah. Yang ketiga, pelihara hablum minannas. Lakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Bu, kita dalam berkehidupan, bertetangga, bermasyarakat, berteman pasti gak melulu enak. Kadang-kadang kita udah baik, dibalasnya gak baik. Kadang-kadang kita udah begini, dibalasnya begitu. Tapi yang paling penting adalah pelihara silaturahim kita, karena semata-mata niat mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang di dunianya ngejagain silaturahim, kata Allah, nanti pada hari kiamat
mereka ala manabiro min nurin. Orang yang suka kunjung mengunjungi karena Allah, suka silaturahim karena Allah, nanti akan aku kumpulkan dalam satu mimbar yang terbuat dari cahaya di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 yang Allah siratkan dalam Al-Quran. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, bukan cuma beruntung dunia yang sifatnya sementara, tapi juga beruntung akhirat. Pelihara sholat kita, jalin hablum minallah kita, dan pelihara hablum minannas kita. Mudah-mudahan kalau 3 ini kita laksanakan, Allah berikan kita kebaikan, Allah berikan kita keberuntungan fiddin wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mungkin sekedar itu yang saya sampaikan. Dah 30 menit persis, di depan saya ada jam. Saya mulai setengah 10 kurang 5, selesai jam 10 kurang 5. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan selesai dari peristiwa Isra dan Mi'raj, kita bisa meningkatkan kualitas ibadah sholat kita lebih baik lagi. Kita baca Fatihah, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini, Allah turunkan berkah buat kita semua. Allah berikan berkah ilmu kita, berkah umur kita, berkah rezeki kita, berkah waktu kita. Yang lagi pada kurang sehat, biar Allah angkat penyakitnya. Yang lagi sakit kakinya, yang lagi sakit dengkulnya, yang lagi sakit kepalanya, yang lagi sakit hatinya, yang lagi sakit kantongnya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sempurna. Anak-anak kita Allah jadikan anak yang soleh dan soleha. Rumah tangga kita Allah pelihara menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah tetapkan iman dan Islam dalam hati kita, dan kelak Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Majelis Ta'lim Masjid Al-Huda Abdul Aziz mudah-mudahan semakin menambah berkahnya, semakin dimudahkan segala macam urusannya, hajat qabulnya semua insyaallah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wali walidaina. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, mohon maaf jika ada kekhilafan dalam penyampaian. Insyaallah panjang umur sehat kita bisa silaturahim kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wasihah wassalamah wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang sama-sama kita hormati selaku DKM Masjid Al-Huda Abdul Aziz, Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Abidin Nur beserta seluruh pengurus Masjid Al-Huda Abdul Aziz.
yang sama-sama kita hormati selaku Ketua Majelis Taklim Al-Mukarramah Ustazah Romi Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Ahmad Maulana. Kita doakan mudah-mudahan majelis taklimnya menjadi majelis taklim yang penuh dengan barokah. Ma'asyiral ustadzat, para guru-guru, para pimpinan majelis, ada Al-Mukarramah Ustazah Nesa, Ustazah Sima, dan juga segenap para anggota ya, calon legislatif, ada Ibu Aminah MPD, Ibu Mariana, Ibu Misbah. Kita doakan mudah-mudahan kesemuanya Allah jadikan mudah perjuangannya dan pilih semua amanah-amanah bisa dijalankan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah Majelis Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tim hadrah. Mudah-mudahan semua kita yang berkumpul pagi hari ini berbarengan dengan turunnya hujan, Allah turunkan rahmat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah. Hari ini masih berada di bulan Rajab. Allah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, khususnya nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur, sehingga kita bisa duduk bersama-sama di majelis ini dalam rangka silaturahim sekaligus ikut mensyiarkan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita kirimkan sebanyak-banyaknya kepada tauladan kita Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan sholawat kita di dunia menjadi asbab besok Allah izinkan kita bisa menerima syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya. Terima kasih kepada pengurus Majelis Taklim Al-Huda yang sudah mengajak saya pagi hari ini bisa bersilaturahim dengan orang-orang Jatisari ya, karena kalau Jati banyak ya Bu, ada Jati Asih, Jatisari, Jati Mekar, Jati Bening, Jati Sampurna, Jati Luhur, dan jati-jati semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahim kita menjadi silaturahim yang penuh dengan barokah. Sebelum saya bicara lebih lanjut tentang hikmah Isra dan Mi'raj, izinkan saya bertanya dulu sama Ibu. Nih kira-kira Ibu udah kenal apa belum sama saya? Banyakan yang udah, banyakan yang belum? Belum. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Ibu-ibu yang saya hormati, kalau dulu sekian tahun yang lalu yang suka menyampaikan ceramah mauizah hasanah adalah ibunda saya. Beliaulah orang yang mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu di majelis taklim. Lebih dari separuh hidupnya menyampaikan pelajaran-pelajaran agama di majelis taklim. Tapi qadarullah 8 tahun yang lalu beliau dipanggil sama yang punya, sama pemiliknya. Kalau belum kenal saya, mudah-mudahan kenal sama ibu saya. Beliau adalah guru kita, almarhumah ibundaku Ustazah Dr. Hajah Siti Suryani Thahir. Kenal? Kalau beliau kenal ya Bu. Saya Sofwatun Nida Putri Bontot almarhumah. Beliau punya anak 7. Yang paling akhir saya, di atas saya Ustazah Kotrun Nada. Ya,
Mungkin ibu sering ngelihat atau pernah ngelihat orang kayak saya tapi bukan saya. Tuh kakak saya Ustazah Qotrun Nada yang suka mengisi acara juga di televisi. Maka saya hadir niatnya bukan ngajarin, bukan memberikan pelajaran yang kesannya mengajari ibu, bukan. Tapi saya hadir ingin nyambung silaturahim. Karena almarhumah ibu saya orang yang sangat cinta dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya saya ke sini Allah kirim pahalanya buat orang tua saya di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu boleh ya Bu kita baca Fatihah. Kita hadiahkan khusus ila murabbiyatir ruhi almarhumah ibundaku Ustazah Dr. Hajah Siti Suryanil Tahir. Ayahanda almarhum Al-Ustadz Bapak Kiai Haji M.H. Syatiri Ahmad. Ayah mertua saya almarhum Bapak Haji Burhan Kalahan. Dan juga jamak seluruh keluarga kita. Orang tua kita, guru-guru kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Diterima amal ibadahnya. Diluaskan kuburnya. Dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita hadir di sini untuk memperingati Isra dan Mi'raj. Sebuah peristiwa yang sangat agung yang Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Qur'an. Ibu, kalau Allah udah menjadikan kisah ini abadi di dalam Al-Qur'an, berarti kisah ini adalah kisah yang sangat mulia, yang ingin Allah sampaikan kepada umat-umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allah berfirman dalam awal permulaan surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kata Allah, aku memperjalankan seorang manusia yang agung dalam satu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari satu tempat yang kita sebut dengan masjidil haram menuju kepada masjidil aqsa. Makanya Bu, Masjidil Aqsa yang sekarang masih diserang dengan para pelaku Zionis Israel perlu kita jaga. Kalau kita nggak bisa ke sana, kita belum bisa bantu, seenggak-enggaknya bawa mereka dalam doa kita. Kenapa demikian? Karena di sanalah terjadi sebuah peristiwa yang sangat mulia, yang sangat agung. Turun perintah ibadah kewajiban sholat buat kita dari yang asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Terjadinya di mana? Di Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa dinaikkan Nabi menuju ke Sidratul Muntaha. Makanya nih masjid-masjid ini adalah masjid yang sangat dimuliakan. Bahkan Nabi mengatakan la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Kata Nabi, jangan paksain berangkat kecuali berangkat ke 3 masjid. Pertama Masjidil Haram. Kedua wa masjidi, kata Nabi, Masjid Nabawi.
Yang ketiga, wa Masjidil Aqsa. Buat berangkat ketiga masjid ini boleh paksain. Boleh kita jual emas buat berangkat ke Masjidil Haram, asal emasnya punya sendiri. Bu, boleh kita jual tanah buat berangkat ke Masjidil Aqsa, asal tanahnya punya sendiri. Kenapa? Karena di sana tertuang sejarah-sejarah yang begitu agung, yang begitu mulia. Bahkan Masjidil Aqsa menjadi kiblat pertama umat Islam, Bu. Sebelum kita ngadep ke Masjidil Haram, dulu kita sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian turun perintah untuk membalikan arah kiblat. Ketika Nabi lagi sholat di satu masjid yang sekarang disebut dengan Masjid Qiblatain di Madinah. Begitu Nabi sholat 2 rakaat menghadap Masjidil Aqsa, turun perintah. Ayat yang menyuruh Nabi membelokkan kiblatnya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. 2 rakaat hadap Masjidil Aqsa, 2 rakaat menghadap ke Masjidil Haram, sehingga masjidnya disebut dengan Masjid Qiblatain karena Nabi sholat di situ dengan menghadap kepada 2 kiblat yang berbeda. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah sejarah yang sangat mulia. Saat itu sahabat-sahabat atau umat yang tinggal di zaman dengan Nabi banyak yang meragukan apakah peristiwa ini benar-benar terjadi, karena secara logika nggak mungkin ya Bu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha dan kurang dari 1 malam udah balik lagi ke Masjidil Haram, merubah keimanan banyak orang ketika itu. Tapi buat sebagian orang peristiwa Isra Mi'raj memantapkan iman mereka. Pun mudah-mudahan kita yang gak lihat langsung, yang gak hidup sezaman dengan Nabi langsung, mudah-mudahan kita pun meyakini akan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, kalau kita bicara Isra Mi'raj yang kita ingat apa? Turun perintah sholat yang tadinya berapa waktu? 50 waktu menjadi 5 waktu. Kenapa bisa berubah menjadi 5 waktu? Karena Nabi Allah Musa alaihissalam, ketika Nabi Muhammad menerima perintah sholat, dia mengatakan, umatmu gak bakal mungkin mampu ngerjain 1 hari 50 waktu. Minta keringanan sama Allah. Nabi Muhammad kembali kepada Allah, minta keringanan diturunin jadi 45 waktu. Kata Nabi Musa, umatmu masih nggak bisa kayaknya mengerjakan 45 waktu. Turunin lagi jadi 40, turunin lagi jadi 35, sampai terakhir yang 50 waktu jadi cuma 5 waktu. Maka yang 5 ini kita jagain biar benar. Kenapa demikian Bu? Dalam Al-Quran Allah berfirman, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian pengen jadi orang yang beruntung, maka pegang yang 3. Ibu pengen gak jadi orang beruntung? Pengen beruntung dunia apa beruntung akhirat? Orang suruh milih, dia pilih dua-duanya. Bu, pengen dunia apa pengen akhirat? Dua-duanya. Itu berarti bukan milih ya Bu ya. Kita pengen dunia kita beruntung, kita pengen akhirat beruntung. Tapi kalau milih beruntung dunia,
sifatnya sementara. Dikatakan izzud dunya bilmal, kalau pengen mulia di dunia gampang, banyakin harta kita, orang bakal muliain kita. Benar apa enggak? Orang kalau lagi tinggi jabatannya Bu, lagi banyak duitnya, orang yang bukan saudara bisa ngaku jadi saudara. Benar apa enggak? Ada orang kaya nih ya, yang baru kelihatan punya harta kekayaan yang banyak, baru diangkat jadi seorang pejabat. Ada orang yang ngomong, tuh yang baru jadi wali kota tuh saudara saya. Kita nanya, saudaranya dari mana? Kan biasa gitu ya. Apakah sepupunya, apakah pamannya? Nih orang jawab, oh saya saudara sama dia, saya punya mertua. Mertua saya punya tetangga. Tetangga saya punya sepupu. Sepupunya punya mantu. Wali kota itu temennya mantunya itu. Bu, deket apa jauh? Tapi karena pengen cipratan kemuliaannya dapat, yang jauh dikata dekat. Tapi kalau ngejar kemuliaan dunia sifatnya sementara. Lagi hartanya banyak dimuliain, hartanya habis kemuliaan hilang. Lagi jabatannya tinggi dimuliain, jabatannya hilang, kemuliaannya habis. Tapi yang kita harapkan adalah kemuliaan dan keberuntungan di akhir. Maka kata Allah, kalau kalian pengen jadi orang yang beruntung, pegang yang 3, insya Allah Allah kasih beruntung buat kita. Apa yang 3? Pertama, irka'u wasjudu. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, banyakin rukunya, banyakin sujudnya. Berarti kalau ruku sujud kita suruh ngapain? Perbaiki sholat kita. Kalau pengen jadi orang beruntung, Allah mengatakan jaga sholatmu, duniamu akan dibikin berkah. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini harusnya bisa menjadikan momentum memperbaiki ibadah sholat kita yang dari 50 waktu tinggal 5 waktu. Apa yang perlu dijaga? Syarat rukunnya dijaga. Apa yang perlu dijaga? Bacaannya dijaga. Apalagi yang perlu dijaga? Waktunya dijaga. Supaya kualitas sholat kita semakin baik. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam kelompok orang yang beruntung. Ibu-ibu sekalian, kalau sholat kita pelajarin, kita pretelin kalau kata orang Betawi, itu isinya sholat semuanya kebaikan. Isinya sholat semuanya ampunan. Makanya dikatakan orang yang sholatnya baik, dia seperti seolah-olah baru membersihkan dirinya, bersih dari berbagai macam kotoran. Maka ibu, kalau sholat itu kita lihat, semua rangkaian sholat itu merupakan sarana mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebelum sholat kita disuruh ngapain Bu? Wudu. Dikatakan wudunya kita bukan cuma buat ngebersihin dosa kita. Makanya kalau kita wudu, lempengan wajah habis wudu jangan dielap gitu ya, supaya tetesan air wudu yang dari wajah kita menggugurkan dosa wajah kita. Kalau kita habis wudu, lempengan tangan jangan dilap, supaya tetesan air dari tangan kita menggugurkan dosa kita. Dan wudu yang dilaksanakan dengan sempurna, besok di hari kiamat ghurran muhajjalin min asaril wudu. Bu, sehat Ustaz? Masya Allah. Bukan lagi. Oh, Masya Allah. Baru sampai umroh ya Bu. Insya Allah mudah-mudahan umroh mabrur, ziarah makbul. Kita yang datang bisa dapat kecipratan biar bisa sono. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Ustadz ya.
Jadi gitu ibu-ibu, wudunya kita aja itu bisa menggugurkan dosa. Dan orang yang wudunya benar, orang yang basuhan wudunya sempurna, kata Nabi nanti di hari kiamat, ghurran muhajjalin min asaril wudu. Kalau di dunia wudunya kita benar, lempengan wajah basuh benar, lempengan tangan basuh benar, lempengan kaki basuh benar, besok Nabi akan mudah karena basuhan wudhu kita akan memancarkan cahaya pada hari kiamat. Amin ya Rabbal. Makanya pertama kalau wudhu biar benar ya. Nih kita orang perempuan Bu, di muka kita banyak polesannya, benar? Ada yang namanya pelembab, ada yang namanya foundation, ada yang namanya cushion. Ibu pakai nggak? Ibu pakainya apa? Pipa. Ngomongnya pakai P lagi, pipa. Nah, bedak yang nempel di kulit kita Bu, begitu mau wudhu kita pastikan bedaknya terhapus, lipstiknya terhapus supaya air wudhunya masuk secara sempurna ke dalam kulit kita. Wudhunya aja udah menjadi pengampunan dosa buat kita. Terus pas kita sholat, begitu baca Fatihah, begitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kan kita baca amin. Kata Nabi, iza ammanal imam fa'aminu. Ketika imam baca amin, kita baca amin, malaikat juga lagi baca amin. Fa innahu man waqtaminu ta'minul malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Aminnya kita berbarengan dengan imam, malaikat mengaminkan, Allah berikan ampunan bagi semua dosa-dosa kita. Sholatnya sendiri itu ampunannya udah luar biasa. Wudunya jadi ampunan. Ketika kita baca Fatihah mengucapkan amin jadi ampunan. Ketika selesai sholat pun itu merupakan ampunan buat kita. Kata Nabi, man sabbahallah dubura kulli salatin salasan wa salasin. Siapa yang saban selesai sholat, dia baca tasbih 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kan amalan kita ya Bu. Wa hamada, baca alhamdulillah salasan wa salasin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa kabbaro, baca takbir berulang-ulang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jumlahnya jadi berapa Bu? 99. Kata Nabi, tamamul mi'ah, sempurnain 1 jadi 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala. Kata Nabi, siapa yang selesai sholat dia baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 ditutup dengan yang 1, maka diampuni dosanya. Wa in kanat misla badil bahri, meskipun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Amin ya Rabbal. Jadi sholat itu sendiri merupakan bukti Allah memberikan pengampunan bagi dosa-dosa kita. Sebelum sholatnya diampuni, di tengah sholatnya diampuni, setelah sholatnya juga diampuni. Makanya setelah sholat Bu, kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kalau kata almarhumah ibu saya, jangan Allahumma antas salam lantas jalan, itu kata beliau. Jadi zikir kita insya Allah akan mendatangkan ampunan buat kita. Maka kalau kita pengen jadi orang yang beruntung, yuk jagain ruku kita, jagain sujud kita, perbanyak sholat kita, perbaiki kualitas kita. Kata ulama, orang yang sholatnya itu terjaga, dia akan mendapat banyak manfaat. Apa manfaatnya? Pertama, orang yang sholatnya terjaga,
mardatun lirabbi, akan mendatangkan keridhaan dari Allah. Bu, kalau Allah udah redho sama kita, rasanya hidup kita udah tenang. Maka menggapai keridhaan Allah salah satunya ada menjaga kualitas sholat kita. Yang kedua kata ulama, wa hubbul malaikah, orang yang ngejaga sholatnya malaikat demen sama orang itu. Malaikat demen bu mencatat orang yang rajin sholatnya dan menjaga kualitas sholatnya. Yang ketiga qabulul a'mal, orang yang sholatnya terjaga amalnya diterima sama Allah. Ada orang yang sedekah rajin, baca Quran rajin, zikir rajin, sholatnya kagak. Jadi sholat yang tidak dikerjakan itu menjadi penghambat diterima amalnya dia. Kata ulama pula, sholat yang terjaga ijabatud doa, akan diijabah doa-doa orang itu karena dia ngejaga sholatnya. Maka kalau kita baca Fatihah kan isinya begitu bu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami minta pertolongan. Sembah dulu Allah baru minta. Ini mah kagak, mintanya banyak, sholatnya enggak. Maka kita dekatkan kepada Allah dengan sholat, maka doa-doa kita insya Allah akan diijabah. Dan kata ulama, orang yang sholat itu karahiyatul lisyaitan, setan benci banget sama orang yang demen sholat. Bu, setan benci sama orang yang sholat. Makanya saban kita mau sholat, itu setan udah duduk duluan di sejadah kita buat ngegodain orang yang mau sholat. Kira-kira benar apa enggak? Tuh kalau kita gelar sejadah bu, kita mau sholat gelar sejadah, belum kita duduk, setan udah duduk dulu di sejadah kita. Mau ngapain? Dia akan mengganggu pikiran kita, yang lupa dibikin inget, yang inget dibikin lupa. Saya tanya, kita kadang-kadang nyari barang sesuatu ya bu, pulang dari majelis naruh kunci motor di situ. Kita lupa, kita cari dari jam 11 sampai jam 12 nyari gak ketemu. Pas kita lagi sholat, pas lempengan baca surah, begitu mau ruku Allahu Akbar, tiba-tiba kita ingat, oh iya tadi narok kunci motor deket dapur. Ada gak yang suka begitu? Mana orangnya? Tuh kita yang lupa ingatnya pas sholat. Atau sebaliknya udah ingat sholat zuhur 4 rakaat. Ngapa pas lagi sholat jadi lupa. Ini rakaat 2 apa 3 apa 4 gitu. Ada yang suka begitu? Kenapa begitu? Karena syaitan gak berhenti menggoda kita. Setan itu bu, kalau orang sholat, dia akan duduk di depan kita, di samping kita. Dia cuma kabur kalau lagi azan berkumandang. Jadi kalau di Masjid Al-Huda ini, ibu udah siap sholat. Kemudian azan berkumandang, setan akan kabur. Kemana? Makana Ruha. Satu tempat di kota Madinah, Ar-Ruha jaraknya kurang lebih 60 km. Jadi kalau di Jatisari ya, Jatisari ini azan, setan itu akan kabur sampai ke Bogor. Jauh apa dekat? Ntar selesai komat, selesai azan, dia balik lagi, duduk. Ntar begitu komat, dia kabur lagi, sampai ke Bogor lagi, 60 kilo kurang lebih. Setelah itu dia balik lagi dan siap untuk menggoda hati-hati orang yang sholat. Tadi yang lupa dibikin inget, yang inget dibikin lupa. Makanya kita diajarkan sebelum kita sholat, kita baca surah An-Nas.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati alladzi yuwaswis. Yuwaswis itu yang suka bikin was-was hati kita, yang bikin gelisah, lagi sholat mikirin hujan nih bentar lagi gerimis, jemuran belum diangkat ya Bu ya, lagi sholat mikirin ada yang ngetok pintu, gedor pintu kita, buka apa enggak tuh allazi waswis, yang bikin hati kita was-was. Makanya kita minta perlindungan dari Allah dengan baca surah An-Nas. Itu yang pertama. Jadi kata-kata Allah dalam Al-Quran, irka'u wasjudu. Kalau pengen jadi orang beruntung, sempurnakan sholat kita, ruku kita, dan sujud kita. Yang kedua, kata Allah, kalau pengen jadi orang yang beruntung, wa'budu rabbakum. Sembahlah, sujudlah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah dengan cara apapun. Kenapa Bu? Kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah, berbuat amal ibadah, karena yang kita bawa pulang nanti menghadap Allah cuma amal kita doang. Nih kita manusia punya teman 3 ya. Pertama, teman yang nemenin sepanjang hidup kita doang. Kedua, teman yang nemenin sampai pinggir kubur kita. Ketiga, teman yang nemenin sampai masuk ke dalam kubur kita. Siapa teman yang pertama yang nemenin sepanjang hidup? Nih yang kita pakai. Baju, jilbab, kacamata, jam tangan, cincin, ya tas kita itu nemenin sampai umur kita ada. Begitu innalillahi, semuanya dilepas. Kerudung dibuka, baju digunting, jam tangan dibuka, kacamata dibuka, gigi palsu kalau ada dan gampang dibuka. Maka semuanya selesai pertemanannya, nemenin sepanjang umur kita doang. Yang kedua, yang nemenin sampai pinggir kubur. Siapa? Ahluhu, keluarga kita. Suami, istri, anak, orang tua, teman, sahabat, nemenin sampai pinggir doangan. Tapi yang masuk ke dalam kubur kita adalah amaluhu, amal ibadah kita yang kita kerjakan ketika kita hidup ke dunia. Maka mumpung badan masih sehat ya, umur masih ada, yuk kita isi dengan melakukan berbagai amal soleh yang itu akan menjadi teman kita nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir dikatakan kata Allah, waf'alul khaira. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, pelihara sholat, jaga hablum minallah. Yang ketiga, pelihara hablum minannas. Lakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Bu, kita dalam berkehidupan, bertetangga, bermasyarakat, berteman pasti gak melulu enak. Kadang-kadang kita udah baik, dibalasnya gak baik. Kadang-kadang kita udah begini, dibalasnya begitu. Tapi yang paling penting adalah pelihara silaturahim kita, karena semata-mata niat mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang di dunianya ngejagain silaturahim, kata Allah, nanti pada hari kiamat mereka ala manabiro min nurin. Orang yang suka mengunjungi karena Allah, suka silaturahim karena Allah, nanti akan aku kumpulkan dalam satu mimbar yang terbuat dari cahaya di dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 yang Allah siratkan dalam Al-Quran. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, bukan cuma beruntung dunia yang sifatnya sementara, tapi juga beruntung akhirat. Pelihara sholat kita, jalin hablum minallah kita, dan pelihara hablum minannas kita. Mudah-mudahan kalau 3 ini kita laksanakan, Allah berikan kita kebaikan, Allah berikan kita keberuntungan fiddin wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mungkin sekedar itu yang saya sampaikan. Dah 30 menit persis di depan saya ada jam.
Saya mulai setengah 10 kurang 5, selesai jam 10 kurang 5. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan selesai dari peristiwa Isra dan Mi'raj kita bisa meningkatkan kualitas ibadah sholat kita lebih baik lagi. Kita baca Fatihah. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini Allah turunkan berkah buat kita semua. Allah berikan berkah ilmu kita, berkah umur kita, berkah rezeki kita, berkah waktu kita. Yang lagi pada kurang sehat, biar Allah angkat penyakitnya. Yang lagi sakit kakinya, yang lagi sakit dengkulnya, yang lagi sakit kepalanya, yang lagi sakit hatinya, yang lagi sakit kantongnya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sempurna. Anak-anak kita Allah jadikan anak yang soleh dan soleha. Rumah tangga kita Allah pelihara menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah tetapkan iman dan Islam dalam hati kita dan kelak Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Majelis Ta'lim Masjid Al-Huda Abdul Aziz mudah-mudahan semakin menambah berkahnya, semakin dimudahkan segala macam urusannya, hajat qabulnya semua insyaallah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wali walidaina. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, mohon maaf jika ada kekhilafan dalam penyampaian. Insyaallah panjang umur sehat kita bisa silaturahim kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wasihah wassalamah wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang sama-sama kita hormati selaku DKM Masjid Al-Huda Abdul Aziz, Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Abidin Nur beserta seluruh pengurus Masjid Al-Huda Abdul Aziz. Yang sama-sama kita hormati selaku Ketua Majelis Ta'lim Al-Mukarramah Ustazah Romi, Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Ahmad Maulana. Kita doakan mudah-mudahan majelis ta'limnya menjadi majelis ta'lim yang penuh dengan barokah. Ma'asyiral ustadzat, para guru-guru, para pimpinan majelis, ada Al-Mukarramah Ustazah Nesa, Ustazah Sima, dan juga segenap para anggota ya, calon legislatif. Ada Ibu Aminah MPD, Ibu Mariana, Ibu Misbah. Kita doakan mudah-mudahan kesemuanya Allah jadikan mudah perjuangannya, dan insya Allah jika terpilih semua amanah-amanahnya bisa dijalankan dengan baik. Amin ya rabbal alamin.
segenap jamaah Majelis Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tim hadrah. Mudah-mudahan semua kita yang berkumpul pagi hari ini berbarengan dengan turunnya hujan, Allah turunkan rahmat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah. Hari ini masih berada di bulan Rajab. Allah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, khususnya nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur, sehingga kita bisa duduk bersama-sama di majelis ini dalam rangka silaturahim sekaligus ikut mensyiarkan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita kirimkan sebanyak-banyaknya kepada tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan salawat kita di dunia menjadi asbab besok Allah izinkan kita bisa menerima syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya. Terima kasih kepada pengurus Majelis Taklim Al-Huda yang sudah mengajak saya pagi hari ini bisa bersilaturahim dengan orang-orang Jatisari. Ya, karena kalau Jati banyak ya Bu. Ada Jati Asih, Jatisari, Jati Mekar, Jati Bening, Jati Sampurna, Jati Luhur, dan Jati-Jati semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahim kita menjadi silaturahim yang penuh dengan barokah. Sebelum saya bicara lebih lanjut tentang hikmah Isra dan Mi'raj, izinkan saya bertanya dulu sama Ibu. Nih kira-kira Ibu udah kenal apa belum sama saya? Banyakan yang udah, kebanyakan yang belum? Belum. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Ibu-ibu yang saya hormati, kalau dulu sekian tahun yang lalu yang suka menyampaikan ceramah mauizah hasanah adalah ibunda saya. Beliaulah orang yang mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu di majelis taklim. Lebih dari separuh hidupnya menyampaikan pelajaran-pelajaran agama di majelis taklim. Tapi qadarullah 8 tahun yang lalu beliau dipanggil sama yang punya, sama pemiliknya. Kalau belum kenal saya, mudah-mudahan kenal sama ibu saya. Beliau adalah guru kita, almarhumah ibundaku Ustazah Dr. Hajah Siti Suryani Thahir. Kenal? Kalau beliau kenal ya Bu. Saya Sofwatun Nida Putri Bontot almarhumah. Beliau punya anak 7. Yang paling akhir saya, di atas saya Ustazah Qotrun Nada. Ya, mungkin Ibu sering ngelihat atau pernah ngelihat orang kayak saya tapi bukan saya. Itu kakak saya Ustazah Qotrun Nada yang suka mengisi acara juga di televisi. Maka saya hadir niatnya bukan ngajarin, bukan memberikan pelajaran yang kesannya mengajari Ibu, bukan. Tapi saya hadir ingin nyambung silaturahim. Karena almarhumah ibu saya orang yang sangat cinta dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya saya ke sini Allah kirim pahalanya buat orang tua saya di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu boleh ya Bu kita baca Fatihah. Kita hadiahkan khusus ila murabbiyatir ruhi almarhumah ibundaku Ustazah Dr. Hajah Siti Suryani Thahir. Ayahanda almarhum Al-Ustadz Bapak Kiai Haji M.H. Syatiri Ahmad. Ayah mertua saya almarhum Bapak Haji Burhan Kalahan. Dan juga jamak seluruh keluarga kita.
orang tua kita, guru-guru kita yang sudah pulang ke rahmatullah, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, terima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, bitilkan niyah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita hadir di sini untuk memperingati Isra dan Mi'raj. Sebuah peristiwa yang sangat agung yang Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Ibu, kalau Allah udah menjadikan kisah ini abadi di dalam Al-Quran, berarti kisah ini adalah kisah yang sangat mulia, yang ingin Allah sampaikan kepada umat-umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allah berfirman dalam awal permulaan surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kata Allah, aku memperjalankan seorang manusia yang agung dalam satu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari satu tempat yang kita sebut dengan masjidil haram menuju kepada masjidil aqsa. Makanya Bu, masjidil aqsa yang sekarang masih diserang dengan para pelaku Zionis Israel perlu kita jaga. Kalau kita nggak bisa ke sana, kita belum bisa bantu, seenggak-enggaknya bawa mereka dalam doa kita. Kenapa demikian? Karena di sanalah terjadi sebuah peristiwa yang sangat mulia, yang sangat agung, turun perintah ibadah kewajiban sholat buat kita dari yang asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Terjadinya di mana? Di Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa dinaikkan Nabi menuju ke Sidratul Muntaha. Makanya nih masjid-masjid ini adalah masjid yang sangat dimuliakan. Bahkan Nabi mengatakan la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Kata Nabi, jangan paksain berangkat kecuali berangkat ke 3 masjid. Pertama Masjidil Haram. Kedua wa masjidi, kata Nabi, Masjid Nabawi. Yang ketiga wa Masjidil Aqsa. Buat berangkat ke 3 masjid ini boleh paksain. Boleh kita jual emas buat berangkat ke Masjidil Haram, asal emasnya punya sendiri. Bu, boleh kita jual tanah buat berangkat ke Masjidil Aqsa, asal tanahnya punya sendiri. Kenapa? Karena di sana tertuang sejarah-sejarah yang begitu agung, yang begitu mulia. Bahkan Masjidil Aqsa kiblat pertama umat Islam, Bu. Sebelum kita ngadep ke Masjidil Haram, dulu kita sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian turun perintah untuk membalikkan arah kiblat
ketika Nabi lagi sholat di satu masjid yang sekarang disebut dengan Masjid Qiblatain di Madinah. Begitu Nabi sholat 2 rakaat menghadap Masjidil Aqsa, turun perintah, ayat yang menyuruh Nabi membelokkan kiblatnya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. 2 rakaat hadap Masjidil Aqsa, 2 rakaat menghadap ke Masjidil Haram, sehingga masjidnya disebut dengan Masjid Qiblatain karena Nabi sholat di situ dengan menghadap kepada 2 kiblat yang berbeda. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah sejarah yang sangat mulia. Saat itu sahabat-sahabat atau umat yang tinggal di zaman dengan Nabi banyak yang meragukan apakah peristiwa ini benar-benar terjadi, karena secara logika nggak mungkin ya Bu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha dan kurang dari 1 malam udah balik lagi ke Masjidil Haram, merubah keimanan banyak orang ketika itu. Tapi buat sebagian orang peristiwa Isra Mi'raj memantapkan iman mereka. Pun mudah-mudahan kita yang nggak lihat langsung, yang nggak hidup sezaman dengan Nabi langsung, mudah-mudahan kita pun meyakini akan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, kalau kita bicara Isra Mi'raj yang kita ingat apa? Turun perintah sholat yang tadinya berapa waktu? 50 waktu menjadi 5 waktu. Kenapa bisa berubah menjadi 5 waktu? Karena Nabi Allah Musa alaihi salam, ketika Nabi Muhammad menerima perintah sholat, dia mengatakan, umatmu gak bakal mungkin mampu ngerjain 1 hari 50 waktu. Minta keringanan sama Allah. Nabi Muhammad kembali kepada Allah, minta keringanan diturunin jadi 45 waktu. Kata Nabi Musa, umatmu masih nggak bisa kayaknya mengerjakan 45 waktu. Turunin lagi jadi 40, turunin lagi jadi 35, sampai terakhir yang 50 waktu jadi cuma 5 waktu. Maka yang 5 ini kita jagain biar benar. Kenapa demikian Bu? Dalam Al-Quran Allah berfirman, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian pengen jadi orang yang beruntung, maka pegang yang 3. Ibu pengen gak jadi orang beruntung? Pengen beruntung dunia apa beruntung akhirat? Orang suruh milih, dia pilih dua-duanya. Bu, pengen dunia apa pengen akhirat? Dua-duanya. Itu berarti bukan milih ya Bu ya. Kita pengen dunia kita beruntung, kita pengen akhirat beruntung. Tapi kalau milih beruntung dunia, sifatnya sementara. Dikatakan izzud dunia bilmal. Kalau pengen mulia di dunia gampang, banyakin harta kita, orang bakal muliain kita. Benar apa enggak? Orang kalau lagi tinggi jabatannya Bu, lagi banyak duitnya, orang yang bukan saudara bisa ngaku jadi saudara. Benar apa enggak? Ada orang kaya nih ya, yang baru kelihatan punya harta kekayaan yang banyak, baru diangkat jadi seorang pejabat. Ada orang yang ngomong, tuh yang baru jadi wali kota tuh saudara saya. Kita nanya, saudaranya dari mana? Kan biasa gitu ya. Apakah sepupunya, apakah pamannya? Nih orang jawab, oh saya saudara sama dia, saya punya mertua.
Mertua saya punya tetangga. Tetangga saya punya sepupu. Sepupunya punya mantu. Wali kota itu temennya mantunya itu. Bu, deket apa jauh? Tapi karena pengen cipratan kemuliaannya dapat, yang jauh dikata deket. Tapi kalau ngejar kemuliaan dunia sifatnya sementara. Lagi hartanya banyak dimuliain, hartanya habis kemuliaan hilang. Lagi jabatannya tinggi dimuliain, jabatannya hilang, kemuliaannya habis. Tapi yang kita harapkan adalah kemuliaan dan keberuntungan di akhir. Maka kata Allah, kalau kalian pengen jadi orang yang beruntung, pegang yang 3, insya Allah Allah kasih beruntung buat kita. Apa yang 3? Pertama, irka'u wasjudu. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, banyakin rukunya, banyakin sujudnya. Berarti kalau ruku sujud kita suruh ngapain? Perbaiki sholat kita. Kalau pengen jadi orang beruntung, Allah mengatakan jaga sholatmu, duniamu akan dibikin berkah. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini harusnya bisa menjadikan momentum memperbaiki ibadah sholat kita yang dari 50 waktu tinggal 5 waktu. Apa yang perlu dijaga? Syarat rukunnya dijaga. Apa yang perlu dijaga? Bacaannya dijaga. Apalagi yang perlu dijaga? Waktunya dijaga. Supaya kualitas sholat kita semakin baik. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam kelompok orang yang beruntung. Ibu-ibu sekalian, kalau sholat kita pelajarin, kita pretelin kalau kata orang Betawi, itu isinya sholat semuanya kebaikan. Isinya sholat semuanya ampunan. Makanya dikatakan orang yang sholatnya baik, dia seperti seolah-olah baru membersihkan dirinya, bersih dari berbagai macam kotoran. Maka ibu, kalau sholat itu kita lihat, semua rangkaian sholat itu merupakan sarana mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebelum sholat kita disuruh ngapain, Bu? Wudu. Dikatakan wudunya kita bukan cuma buat ngebersihin dosa kita. Makanya kalau kita wudu, lempengan wajah habis wudu jangan dielap gitu ya, supaya tetesan air wudu yang dari wajah kita menggugurkan dosa wajah kita. Kalau kita habis wudu, lempengan tangan jangan dilap, supaya tetesan air dari tangan kita menggugurkan dosa kita. Dan wudu yang dilaksanakan dengan sempurna, besok di hari kiamat ghurran muhajjalin min asaril wudu. Bu, sehat Ustaz? Masya Allah. Bukannya lagi. Oh, Masya Allah. Baru sampai umroh ya Bu. Insya Allah mudah-mudahan umroh mabrur, ziarah makbul. Kita yang datang bisa dapat kecipratan biar bisa kesono. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Ustadz ya. Jadi gitu ibu-ibu, wudunya kita aja itu bisa menggugurkan dosa. Dan orang yang wudunya benar, orang yang basuhan wudunya sempurna, kata Nabi nanti di hari kiamat ghurran muhajjalin min asaril wudu. Kalau di dunia wudunya kita benar, lempengan wajah basuh benar, lempengan tangan basuh benar, lempengan kaki basuh benar, Nabi akan mudah mengenali kita karena basuhan wudu kita akan memancarkan cahaya pada hari kiamat. Amin ya rabbal. Makanya pertama kalau wudu biar benar ya. Nih kita orang perempuan Bu, di muka kita banyak polesannya, benar? Ada yang namanya pelembab, ada yang namanya foundation, ada yang namanya cushion,
Ibu pakai nggak? Ibu pakainya apa? Pipa. Ngomongnya pakai P lagi, pipa. Nah, bedak yang nempel di kulit kita, Bu, begitu mau wudhu kita pastikan bedaknya terhapus, lipstiknya terhapus supaya air wudhunya masuk secara sempurna ke dalam kulit kita. Wudhunya aja udah menjadi pengampunan dosa buat kita. Terus pas kita sholat, begitu baca Fatihah, begitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kan kita baca amin. Kata Nabi, iza ammanal imam fa'aminu. Ketika imam baca amin, kita baca amin, malaikat juga lagi baca amin. Fa innahu man waqtaminu ta'minul malaika ghufiralahu ma taqaddama min dzambi. Aminnya kita berbarengan dengan imam, malaikat mengaminkan, Allah berikan ampunan bagi semua dosa-dosa kita. Sholatnya sendiri itu ampunannya udah luar biasa. Wudunya jadi ampunan. Ketika kita baca Fatihah mengucapkan amin jadi ampunan. Ketika selesai sholat pun itu merupakan ampunan buat kita. Kata Nabi, man sabbahallah dubura tamamul mi'ah, sempurnain 1 jadi 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala. Kata Nabi, siapa yang selesai sholat dia baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 ditutup dengan yang 1, maka diampuni dosanya wa in kanat misla badil bahri, meskipun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Amin ya rabbal. Jadi sholat itu sendiri merupakan bukti Allah memberikan pengampunan bagi dosa-dosa kita. Sebelum sholatnya diampuni, di tengah sholatnya diampuni, setelah sholatnya juga diampuni. Makanya setelah sholat, Bu, kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kalau kata almarhumah ibu saya, jangan Allahumma antas salam lantas jalan, itu kata beliau. Jadi zikir kita insya Allah akan mendatangkan ampunan buat kita. Maka kalau kita pengen jadi orang yang beruntung, yuk jagain ruku kita, jagain sujud kita, perbanyak sholat kita, perbaiki kualitas kita. Kata ulama, orang yang sholatnya itu terjaga, dia akan mendapat banyak manfaat. Apa manfaatnya? Pertama, orang yang sholatnya terjaga, marodatun lirrabbi, akan mendatangkan keridoan dari Allah. Bu, kalau Allah udah redho sama kita, rasanya hidup kita udah tenang. Maka menggapai keridoan Allah, salah satunya ada menjaga kualitas sholat kita. Yang kedua, kata ulama, wahubbul malaikah, orang yang ngejaga sholatnya, malaikat demen sama orang itu. Malaikat demen, Bu, mencatat orang yang rajin sholatnya dan menjaga kualitas sholatnya. Yang ketiga, qabulul a'mal, orang yang sholatnya terjaga, amalnya diterima sama Allah. Ada orang yang sedekah rajin, baca Quran rajin, zikir rajin, sholatnya kagak. Jadi sholat yang tidak dikerjakan itu menjadi penghambat diterima amalnya dia. Kata ulama pula, sholat yang terjaga ijabatud doa, akan diijabah doa-doa orang itu karena dia ngejaga sholatnya. Maka kalau kita baca Fatihah kan isinya begitu, Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami minta pertolongan. Sembah dulu Allah baru minta. Ini mah kagak. Mintanya banyak, sholatnya
Enggak. Maka kita dekatkan kepada Allah dengan sholat, maka doa-doa kita insya Allah akan diijabah. Dan kata ulama, orang yang sholat itu karahiyatul lisyaitan. Setan benci banget sama orang yang demen sholat. Bu, setan benci sama orang yang sholat. Makanya saban kita mau sholat, itu setan udah duduk duluan di sejadah kita buat ngegodain orang yang mau sholat. Kira-kira benar apa enggak? Tuh kalau kita gelar sejadah bu, kita mau sholat gelar sejadah, belum kita duduk, setan udah duduk dulu di sejadah kita. Mau ngapain? Dia akan mengganggu pikiran kita, yang lupa dibikin inget, yang inget dibikin lupa. Saya tanya, kita kadang-kadang nyari barang sesuatu ya bu, pulang dari majelis narok kunci motor di situ, kita lupa, kita cari dari jam 11 sampai jam 12 nyari nggak ketemu. Pas kita lagi sholat, pas lempengan baca surah, begitu mau ruku Allahu Akbar, tiba-tiba kita ingat, oh iya tadi narok kunci motor deket dapur. Ada nggak yang suka begitu? Mana orangnya? Tuh kita yang lupa ingatnya pas sholat. Atau sebaliknya udah ingat sholat zuhur 4 rakaat. Ngapa pas lagi sholat jadi lupa. Ini rakaat 2 apa 3 apa 4 gitu. Ada yang suka begitu? Kenapa begitu? Karena syaitan gak berhenti menggoda kita. Setan itu bu, kalau orang sholat, dia akan duduk di depan kita, di samping kita. Dia cuma kabur kalau lagi azan berkumandang. Jadi kalau di Masjid Al-Huda ini, ibu udah siap sholat. Kemudian azan berkumandang, setan akan kabur. Kemana? Maka Ruha. Satu tempat di kota Madinah, Ar-Ruha jaraknya kurang lebih 60 km. Jadi kalau di Jatisari ya, Jatisari ini azan, setan itu akan kabur sampai ke Bogor. Jauh apa dekat? Ntar selesai komat, selesai azan, dia balik lagi, duduk. Ntar begitu komat, dia kabur lagi. Sampai ke Bogor lagi, 60 kilo kurang lebih. Setelah itu dia balik lagi dan siap untuk menggoda hati-hati orang yang sholat. Tadi yang lupa dibikin inget, yang inget dibikin lupa. Makanya kita diajarkan sebelum kita sholat, kita baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Alladzi yuwaswis tuh yang suka bikin was-was hati kita, yang bikin gelisah, lagi sholat mikirin hujan nih bentar lagi gerimis, jemuran belum diangkat ya bu ya, lagi sholat mikirin ada yang ngetok pintu, gedor pintu kita, buka apa enggak, buka apa enggak, tuh allazi waswis, yang bikin hati kita was-was. Makanya kita minta perlindungan dari Allah dengan baca surah An-Nas. Itu yang pertama. Jadi kata-kata Allah dalam Al-Quran, irka'u wasjudu. Kalau pengen jadi orang beruntung, sempurnakan sholat kita, ruku kita, dan sujud kita. Yang kedua, kata Allah, kalau pengen jadi orang yang beruntung, wa'budu rabbakum. Sembahlah, sujudlah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah dengan cara apapun. Kenapa bu? Kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah, berbuat amal ibadah, karena yang kita bawa pulang nanti menghadap Allah cuma amal kita doang. Nih kita manusia punya teman 3 ya. Pertama, teman yang nemenin sepanjang hidup kita doang.
Kedua, teman yang nemenin sampai pinggir kubur kita. Ketiga, teman yang nemenin sampai masuk ke dalam kubur kita. Siapa teman yang pertama yang nemenin sepanjang hidup? Nih yang kita pakai. Baju, jilbab, kacamata, jam tangan, cincin, ya tas kita itu nemenin sampai umur kita ada. Begitu innalillahi semuanya dilepas. Kerudung dibuka, baju digunting, jam tangan dibuka, kacamata dibuka, gigi palsu kalau ada dan gampang dibuka. Maka semuanya selesai pertemanannya, nemenin sepanjang umur kita doang. Yang kedua, yang nemenin sampai pinggir kubur. Siapa? Ahluhu, keluarga kita. Suami, istri, anak, orang tua, teman, sahabat. Nemenin sampai pinggir doangan. Tapi yang masuk ke dalam kubur kita adalah amaluhu, amal ibadah kita yang kita kerjakan ketika kita hidup ke dunia. Maka mumpung badan masih sehat ya, umur masih ada, yuk kita isi dengan dengan melakukan berbagai amal soleh yang itu akan menjadi teman kita nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir dikatakan kata Allah, waf'alul khaira. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, pelihara sholat, jaga hablum minallah. Yang ketiga, pelihara hablum minannas. Lakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Bu, kita dalam berkehidupan, bertetangga, bermasyarakat, berteman pasti nggak melulu enak. Kadang-kadang kita udah baik, dibalasnya nggak baik. Kadang-kadang kita udah begini, dibalasnya begitu. Tapi yang paling penting adalah pelihara silaturahim kita karena semata-mata niat mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang di dunianya ngejagain silaturahim, kata Allah, nanti pada hari kiamat mereka ala manabiro min nurin. Orang yang suka kunjung mengunjungi karena Allah, suka silaturahim karena Allah, nanti akan aku kumpulkan dalam satu mimbar yang terbuat dari cahaya di dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 yang Allah siratkan dalam Al-Quran. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, bukan cuma beruntung dunia yang sifatnya sementara, tapi juga beruntung akhirat. Pelihara sholat kita, jalin hablum minallah kita, dan pelihara hablum minannas kita. Mudah-mudahan kalau 3 ini kita laksanakan, Allah berikan kita kebaikan, Allah berikan kita keberuntungan fiddin wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mungkin sekedar itu yang saya sampaikan. Dah 30 menit persis, di depan saya ada jam. Saya mulai setengah 10 kurang 5, selesai jam 10 kurang 5. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan selesai dari peristiwa Isra dan Mi'raj, kita bisa meningkatkan kualitas ibadah sholat kita lebih baik lagi. Kita baca Fatihah. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini, Allah turunkan berkah buat kita semua. Allah berikan berkah ilmu kita, berkah umur kita, berkah rezeki kita, berkah waktu kita. Yang lagi pada kurang sehat, biar Allah angkat penyakitnya. Yang lagi sakit kakinya, yang lagi sakit dengkulnya, yang lagi sakit kepalanya, yang lagi sakit hatinya, yang lagi sakit kantongnya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sempurna. Anak-anak kita Allah jadikan anak yang soleh dan soleha. Rumah tangga kita Allah pelihara menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah tetapkan iman dan Islam dalam hati kita, dan kelak Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Majelis Ta'lim Masjid Al-Huda Abdul Aziz mudah-mudahan semakin menambah berkahnya, semakin dimudahkan segala macam urusannya, hajat qabulnya semua insyaallah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, mohon maaf jika ada kekhilafan dalam penyampaian. Insyaallah panjang umur sehat kita bisa silaturahim kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wasihah wassalamah wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang sama-sama kita hormati selaku DKM Masjid Al-Huda Abdul Aziz, Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Abidin Nur beserta seluruh pengurus Masjid Al-Huda Abdul Aziz. Yang sama-sama kita hormati selaku Ketua Majelis Taklim Al-Mukarramah Ustazah Romi, Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Ahmad Maulana. Kita doakan mudah-mudahan majelis taklimnya menjadi majelis taklim yang penuh dengan barokah. Ma'asyiral ustadzat, para guru-guru, para pimpinan majelis, ada Al-Mukarramah Ustazah Nesa, Ustazah Sima, dan juga segenap para anggota ya, calon legislatif, ada Ibu Aminah MPD, Ibu Mariana, Ibu Misbah. Kita doakan mudah-mudahan kesemuanya Allah jadikan mudah perjuangannya, dan insya Allah jika terpilih semua amanah-amanahnya bisa dijalankan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah Majelis Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tim hadrah, mudah-mudahan semua kita yang berkumpul pagi hari ini berbarengan dengan turunnya hujan, Allah turunkan rahmat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, hari ini masih berada di bulan Rajab. Allah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, khususnya nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur, sehingga kita bisa duduk bersama-sama di majelis ini dalam rangka silaturahim sekaligus ikut mensyiarkan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita kirimkan sebanyak-banyaknya kepada tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan salawat kita di dunia menjadi asbab besok Allah izinkan kita bisa menerima syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya. Terima kasih kepada pengurus Majelis Taklim Al-Huda
yang sudah mengajak saya pagi hari ini bisa bersilaturahim dengan orang-orang Jatisari. Ya, karena kalau Jati banyak ya Bu, ada Jati Asih, Jatisari, Jati Mekar, Jati Bening, Jati Sampurna, Jati Luhur, dan Jati-Jati semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahim kita menjadi silaturahim yang penuh dengan barokah. Sebelum saya bicara lebih lanjut tentang hikmah Isra dan Mi'raj, izinkan saya bertanya dulu sama Ibu. Nih kira-kira Ibu udah kenal apa belum sama saya? Banyakan yang udah apa banyakan yang belum? Belum. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Ibu-ibu yang saya hormati, kalau dulu sekian tahun yang lalu yang suka menyampaikan ceramah mauizah hasanah adalah ibunda saya. Beliaulah orang yang mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu di majelis taklim. Lebih dari separuh hidupnya menyampaikan pelajaran-pelajaran agama di majelis taklim. Tapi qadarullah 8 tahun yang lalu beliau dipanggil sama yang punya, sama pemiliknya. Kalau belum kenal saya, mudah-mudahan kenal sama ibu saya. Beliau adalah guru kita, almarhumah ibundaku Ustazah Dr. Hajah Siti Suryani Thahir. Kenal? Kalau beliau kenal ya Bu. Saya Sofwatun Nida Putri Bontot almarhumah. Beliau punya anak 7. Yang paling akhir saya, di atas saya Ustazah Kotrun Nada. Ya, mungkin Ibu sering ngelihat atau pernah ngelihat orang kayak saya tapi bukan saya. Tuh kakak saya Ustazah Kotrun Nada yang suka mengisi acara juga di televisi. Maka saya hadir niatnya bukan ngajarin, bukan memberikan pelajaran yang kesannya mengajari Ibu, bukan. Tapi saya hadir ingin nyambung silaturahim. Karena almarhumah ibu saya orang yang sangat cinta dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya saya ke sini Allah kirim pahalanya buat orang tua saya di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu boleh ya Bu kita baca Fatihah. Kita hadiahkan khusus ila murabbiyatir ruhi almarhumah ibundaku Ustazah Dr. Hajah Siti Suryani Thahir. Ayahanda almarhum Al-Ustadz Bapak Kiai Haji M. Hasyatiri Ahmad. Ayah mertua saya almarhum Bapak Haji Burhan Kalahan. Dan juga jamak seluruh keluarga kita. Orang tua kita, guru-guru kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Diterima amal ibadahnya. Diluaskan kuburnya. Dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita hadir di sini untuk memperingati Isra dan Mi'raj. Sebuah peristiwa yang sangat agung yang Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Qur'an. Ibu, kalau Allah udah menjadikan kisah ini abadi di dalam Al-Qur'an,
berarti kisah ini adalah kisah yang sangat mulia yang ingin Allah sampaikan kepada umat-umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allah berfirman dalam awal permulaan surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kata Allah, aku memperjalankan seorang manusia yang agung dalam satu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari satu tempat yang kita sebut dengan masjidil haram menuju kepada masjidil aqsa. Makanya Bu, masjidil aqsa yang sekarang masih diserang dengan para pelaku Zionis Israel perlu kita jaga. Kalau kita nggak bisa ke sana, kita belum bisa bantu, seenggak-enggaknya bawa mereka dalam doa kita. Kenapa demikian? Karena di sanalah terjadi sebuah peristiwa mulia yang sangat agung, turun perintah ibadah kewajiban sholat buat kita dari yang asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Terjadinya di mana? Di Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Makanya nih masjid-masjid ini adalah masjid yang sangat dimuliakan. Bahkan Nabi mengatakan la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Kata Nabi, jangan paksain berangkat kecuali berangkat ke 3 masjid. Pertama, Masjidil Haram. Kedua, wa masjidi, kata Nabi, Masjid Nabawi. Yang ketiga, wa Masjidil Aqsa. Buat berangkat ke 3 masjid ini boleh paksain. Boleh kita jual emas buat berangkat ke Masjidil Haram, asal emasnya punya sendiri. Bu, boleh kita jual tanah buat berangkat ke Masjidil Aqsa, asal tanahnya punya sendiri. Kenapa? Karena di sana tertuang sejarah-sejarah yang begitu agung, yang begitu mulia. Bahkan Masjidil Aqsa menjadi kiblat pertama umat Islam, Bu. Sebelum kita ngadep ke Masjidil Haram, dulu kita sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian turun perintah untuk membalikan arah kiblat. Ketika Nabi lagi sholat di satu masjid yang sekarang disebut dengan Masjid Qiblatain di Madinah. Begitu Nabi sholat 2 rakaat menghadap Masjidil Aqsa, turun perintah. Ayat yang menyuruh Nabi membelokkan kiblatnya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. 2 rakaat hadap Masjidil Aqsa, 2 rakaat menghadap ke Masjidil Haram, sehingga masjidnya disebut Masjid Al-Huda Abdul Aziz Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Abidin Nur beserta seluruh pengurus Masjid Al-Huda Abdul Aziz yang sama-sama kita hormati selaku Ketua Majelis Taklim Al-Mukarramah Ustazah Romi, Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Ahmad Maulana. Kita doakan mudah-mudahan majelis taklimnya menjadi majelis taklim yang penuh dengan barokah. Ma'asyiral ustadzat, para guru-guru, para pimpinan majelis, ada Al-Mukarramah Ustazah Nesa, Ustazah Sima, dan juga segenap para anggota ya, calon legislatif, ada Ibu Aminah MPD,
Ibu Mariana, Ibu Misbah, kita doakan mudah-mudahan kesemuanya Allah jadikan mudah perjuangannya, dan insya Allah jika terpilih semua amanah-amanahnya bisa dijalankan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah Majelis Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tim hadrah, mudah-mudahan semua kita yang berkumpul pagi hari ini berbarengan dengan turunnya hujan, Allah turunkan rahmat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, hari ini masih berada di bulan Rajab. Allah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, khususnya nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur, sehingga kita bisa duduk bersama-sama di majelis ini dalam rangka silaturahim sekaligus ikut mensyiarkan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita kirimkan sebanyak-banyaknya kepada tauladan kita Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan salawat kita di dunia menjadi asbab besok Allah izinkan kita bisa menerima syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya. Terima kasih kepada pengurus Majelis Taklim Al-Huda yang sudah mengajak saya pagi hari ini bisa bersilaturahim dengan orang-orang Jatisari. Ya, karena kalau Jati banyak ya Bu, ada Jati Asih, Jatisari, Jati Mekar, Jati Bening, Jati Sampurna, Jati Luhur, dan Jati-Jati semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahim kita menjadi silaturahim yang penuh dengan barokah. Sebelum saya bicara lebih lanjut tentang hikmah Isra dan Mi'raj, izinkan saya bertanya dulu sama Ibu. Nih kira-kira Ibu udah kenal apa belum sama saya? Banyakan yang udah, banyakan yang belum? Belum. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Ibu-ibu yang saya hormati, kalau dulu sekian tahun yang lalu yang suka menyampaikan ceramah mauizah hasanah adalah ibunda saya. Beliaulah orang yang mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu di majelis taklim. Lebih dari separuh hidupnya menyampaikan pelajaran-pelajaran agama di majelis taklim. Tapi qadarullah 8 tahun yang lalu beliau dipanggil sama yang punya, sama pemiliknya. Kalau belum kenal saya, mudah-mudahan kenal sama ibu saya. Beliau adalah guru kita, almarhumah ibundaku Ustazah Dr. Hajah Siti Suryani Thahir. Kenal? Kalau beliau kenal ya Bu. Saya Sofwatun Nida Putri Bontot almarhumah. Beliau punya anak 7. Yang paling akhir saya, di atas saya Ustazah Kotrun Nada. Ya, mungkin Ibu sering ngelihat atau pernah ngelihat orang kayak saya tapi bukan saya. Itu kakak saya Ustazah Kotrun Nada yang suka mengisi acara juga di televisi. Maka saya hadir niatnya bukan ngajarin, bukan memberikan pelajaran yang kesannya mengajari Ibu, bukan. Tapi saya hadir ingin nyambung silaturahim. Karena almarhumah ibu saya orang yang sangat cinta dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya saya ke sini Allah kirim pahalanya buat orang tua saya di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu boleh ya Bu kita baca Fatihah.
Kita hadiahkan khusus ila murabbiyatir ruhi almarhumah ibundaku Ustazah Dr. Hajah Siti Suryanil Tahir. Ayahanda almarhum Al-Ustadz Bapak Kiai Haji M. Hasyatiri Ahmad. Ayah mertua saya almarhum Bapak Haji Burhan Kalahan. Dan juga jamak seluruh keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, bitilkan niyah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita hadir di sini untuk memperingati dan Mi'raj, sebuah peristiwa yang sangat agung yang Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Ibu, kalau Allah udah menjadikan kisah ini abadi di dalam Al-Quran, berarti kisah ini adalah kisah yang sangat mulia, yang ingin Allah sampaikan kepada umat-umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allah berfirman dalam awal permulaan surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lail rami perjalankan seorang manusia yang agung satu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari satu tempat yang kita sebut dengan Masjidil Haram menuju kepada Masjidil Aqsa. Makanya Bu, Masjidil Aqsa yang sekarang masih diserang dengan para pelaku Zionis Israel perlu kita jaga. Kalau kita nggak bisa ke sana, kita belum bisa bantu, seenggak-enggaknya bawa mereka dalam doa kita. Kenapa demikian? Karena di sanalah terjadi sebuah peristiwa yang sangat mulia, yang sangat agung, turun perintah ibadah kewajiban sholat buat kita dari yang asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Terjadinya di mana? Di Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa dinaikkan Nabi menuju ke Sidratul Muntaha. Makanya nih masjid-masjid ini adalah masjid yang sangat dimuliakan. Bahkan Nabi mengatakan la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Kata Nabi, jangan paksain berangkat kecuali berangkat ke 3 masjid. Pertama Masjidil Haram, Masjidi, kata Nabi, Masjid Nabawi. Yang ketiga wa Masjidil Aqsa. Buat berangkat ke 3 masjid ini boleh paksain, boleh kita jual emas buat berangkat ke Masjidil Haram, asal emasnya punya sendiri. Bu, boleh kita jual tanah buat berangkat ke Masjidil Aqsa, asal tanahnya punya sendiri. Kenapa? Karena di sana tertuang sejarah-sejarah yang begitu agung, yang begitu mulia. Bahkan Masjidil Aqsa menjadi kiblat pertama umat Islam, Bu.
Sebelum kita ngadep ke Masjidil Haram, dulu kita sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian turun perintah untuk membalikkan arah kiblat ketika Nabi lagi sholat di satu masjid yang masjid kiblatain di Madinah. 2 rakaat menghadap Masjidil Aqsa, turun perintah ayat yang menyuruh Nabi membelokkan kiblatnya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. 2 rakaat hadap Masjidil Aqsa, 2 rakaat menghadap ke Masjidil Haram, sehingga masjidnya disebut dengan Masjid Kiblatain karena Nabi sholat di situ dengan menghadap kepada 2 kiblat yang berbeda. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah sejarah yang sangat mulia. Saat itu sahabat-sahabat atau umat yang tinggal di zaman dengan Nabi banyak yang meragukan apakah peristiwa ini benar-benar terjadi, karena secara logika nggak mungkin ya Bu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha dan kurang dari 1 malam udah balik lagi ke Masjidil Haram, merubah keimanan banyak orang ketika itu. Tapi buat sebagian orang peristiwa Isra Mi'raj memantapkan iman mereka. Pun mudah-mudahan kita yang nggak lihat langsung, yang nggak hidup sezaman dengan Nabi langsung, mudah-mudahan kita pun meyakini akan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, kalau kita bicara Isra Mi'raj yang kita ingat apa? Turun perintah sholat yang tadinya berapa waktu? 50 waktu menjadi 5 waktu. Kenapa bisa berubah menjadi 5 waktu? Karena Nabi Allah Musa alaihi, ketika Nabi Muhammad menerima perintah sholat, dia mengatakan umatmu bakal mampu ngerjain 50 waktu. Minta keringanan sama Allah. Nabi Muhammad kembali kepada Allah, minta keringanan diturunin jadi 45 waktu. Kata Nabi Musa, umatmu masih nggak bisa kayaknya mengerjakan 45 waktu. Turunin 40, turunin lagi jadi 35 sampai terakhir yang 50 waktu jadi cuma 5 waktu. Maka yang 5 ini kita jagain biar benar. Kenapa demikian Bu? Dalam Al-Quran berfirman, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum yuflihun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian pengen jadi yang beruntung, maka pegang yang 3. Ibu pengen gak jadi orang beruntung? Pengen beruntung dunia apa beruntung akhirat? Orang suruh milih, dia pilih dua-duanya. Bu, pengen dunia apa pengen akhirat? Dua-duanya. Itu berarti bukan milih ya Bu ya. Kita pengen dunia kita beruntung, kita pengen akhirat beruntung. Tapi kalau milih beruntung dunia, sifatnya sementara. Dikatakan izzud dunya bil mal. Kalau pengen mulia di dunia gampang, banyakin harta kita, orang bakal muliain kita. Benar apa enggak? Orang kalau lagi tinggi jabatannya Bu, lagi banyak duitnya, orang yang bukan saudara bisa ngaku jadi saudara. Benar apa enggak? Ada orang kaya nih ya, yang baru kelihatan punya harta kekayaan yang banyak, baru diangkat jadi seorang pejabat. Ada orang yang ngomong, tuh yang baru jadi wali kota tuh saudara saya.
Kita nanya, saudaranya dari mana? Kan biasa gitu ya. Apakah sepupunya, apakah pamannya? Nih orang jawab, oh saya saudara sama dia, saya punya mertua. Mertua saya punya tetangga. Tetangga saya punya sepupu. Sepupunya punya mantu. Wali kota itu temennya mantunya itu. Bu, deket apa jauh? Tapi karena pengen cipratan kemuliaannya dapat, yang jauh dikata dekat. Tapi kalau ngejar kemuliaan dunia sifatnya sementara. Lagi hartanya banyak dimuliain, hartanya habis kemuliaan hilang. Lagi jabatannya tinggi dimuliain, jabatannya hilang, kemuliaannya habis. Tapi yang kita harapkan adalah kemuliaan dan keberuntungan di akhir. Maka kata Allah, kalau kalian pengen jadi orang yang beruntung, pegang yang 3, insya Allah Allah kasih beruntung buat kita. Apa yang 3? Pertama, irka'u wasjudu. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, banyakin rukunya, banyakin sujudnya. Berarti kalau ruku sujud kita suruh ngapain? Perbaiki sholat kita. Kalau pengen jadi orang beruntung, Allah mengatakan jaga sholatmu, duniamu akan dibikin berkah. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini harusnya bisa menjadikan momentum memperbaiki ibadah sholat kita yang dari 50 waktu tinggal 5 waktu. Apa yang perlu dijaga? Syarat rukunnya dijaga. Apa yang perlu dijaga? Bacaannya dijaga. Apalagi yang perlu dijaga? Waktunya dijaga. Supaya kualitas sholat kita semakin baik. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam kelompok orang yang beruntung. Ibu-ibu sekalian, kalau sholat kita pelajarin, kita pretelin kalau kata orang Betawi, itu isinya sholat semuanya kebaikan. Isinya sholat semuanya ampunan. Makanya dikatakan orang yang sholatnya baik, dia seperti seolah-olah baru membersihkan dirinya, bersih dari berbagai macam kotoran. Maka ibu, kalau sholat itu kita lihat, semua rangkaian sholat itu merupakan sarana mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebelum sholat kita disuruh ngapain, Bu? Wudu. Dikatakan wudunya kita bukan cuma buat ngebersihin dosa kita. Makanya kalau kita wudu, lempengan wajah habis wudu jangan dielap gitu ya, supaya tetesan air wudu yang dari wajah kita dosa wajah. Kalau kita tangan, jangan supaya air dari tangan kita menggugur. Dan wudu yang dilaksanakan dengan sempurna besok di hari kiamat, ghurran muhajjalin min asaril wudu. Bu, sehat Ustaz? Masya Allah. Bukannya lagi. Oh, Masya Allah. Baru sampai umroh ya Bu. Insya Allah mudah-mudahan umroh mabrur, ziarah makbul. Kita yang datang bisa dapat kecipratan biar bisa ke sono. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Ustadz ya. Jadi gitu ibu-ibu, wudunya kita aja itu bisa menggugurkan dosa. Dan orang yang wudunya benar, orang yang basuhan wudunya sempurna, kata Nabi nanti di hari kiamat, ghurran muhajjalin min asaril wudu. Kalau di dunia wudunya kita benar, lempengan wajah basuh benar, lempengan tangan basuh benar, lempengan kaki basuh benar, besok Nabi akan mudah mengenali kita karena basuhan wudu kita akan memancarkan cahaya pada hari kiamat. Amin ya rabbal. Makanya pertama kalau wudu biar benar.
Ya, nih kita orang perempuan Bu, di muka kita banyak polesannya. Benar? Ada yang namanya pelembab, ada yang namanya foundation, ada yang namanya cushion. Ibu pakai nggak? Ibu pakainya apa? Pipa. Ngomongnya pakai P lagi, pipa. Nah, bedak yang nempel di kulit kita Bu, begitu mau wudhu kita pastikan bedaknya terhapus, lipstiknya terhapus supaya air wudhunya masuk secara sempurna ke dalam kulit kita. Wudhunya aja udah menjadi pengampunan dosa buat kita. Terus pas kita sholat, begitu baca Fatihah, begitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kan kita baca amin. Kata Nabi, iza ammanal imam fa'aminu. Ketika imam baca amin, kita baca amin, malaikat juga lagi baca amin. Fa innahu man wafaqa ta'minu ta'minul malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Aminnya kita berbarengan dengan imam, malaikat mengaminkan, Allah berikan ampunan bagi semua dosa-dosa kita. Sholatnya sendiri itu ampunannya udah luar biasa. Wudhunya jadi ampunan. Ketika kita baca Fatihah mengucapkan amin jadi ampunan. Ketika selesai sholat pun itu merupakan ampunan buat kita. Kata Nabi, man sabbahallah dubura kulli salatin salasan wa salasin. Siapa yang saban sholat, dia baca tasbih 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kan amalan kita ya Bu. Wa hamada, baca alhamdulillah salasan wa salasin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa kabbaro, baca takbir berulang-ulang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jumlahnya jadi berapa Bu? 99. Kata Nabi, tamamul mi'ah, sempurnain 1 jadi 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala. Kata Nabi, siapa yang selesai sholat dia baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 ditutup dengan yang 1, maka diampuni dosanya. Wa in kanat misla badil bahri, meskipun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Amin ya rabbal. Jadi sholat itu sendiri merupakan bukti Allah memberikan pengampunan bagi dosa-dosa kita. Sebelum sholatnya diampuni, di tengah sholatnya diampuni, setelah sholatnya juga diampuni. Makanya setelah sholat Bu, kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kalau kata almarhumah ibu saya, jangan Allahumma antas salam lantas jalan, itu kata beliau. Jadi zikir kita insya Allah akan mendatangkan ampunan buat kita. Maka kalau kita pengen jadi orang yang beruntung, yuk jagain ruku kita, jagain sujud kita, perbanyak sholat kita, perbaiki kualitas kita. Kata ulama, orang yang sholatnya itu terjaga, dia akan mendapat banyak manfaat. Apa manfaatnya? Pertama, orang yang sholatnya terjaga, marodatun lirrabbi, akan mendatangkan keridoan dari Allah. Bu, kalau Allah udah redho sama kita, rasanya hidup kita udah tenang. Maka menggapai keridoan Allah, salah satunya ada menjaga kualitas sholat kita. Yang kedua, kata ulama, wahubbul malaikah. Orang yang ngejaga sholatnya, malaikat demen sama orang itu. Malaikat demen Bu mencatat orang yang rajin sholatnya dan menjaga kualitas sholatnya. Yang ketiga, qabulul a'mal. Orang yang sholatnya terjaga, amalnya diterima sama Allah.
Ada orang yang sedekah rajin, baca Quran rajin, zikir rajin, sholatnya kagak. Jadi sholat yang tidak dikerjakan itu menjadi penghambat diterima amalnya dia. Kata ulama pula, sholat yang terjaga ijabatud doa. Akan diijabah doa-doa orang itu karena dia ngejaga sholatnya. Maka kalau kita baca Fatihah kan isinya begitu, Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami minta pertolongan. Sembah dulu Allah baru minta. Ini mah kagak. Mintanya banyak, sholatnya enggak. Maka kita dekatkan kepada Allah dengan sholat, maka doa-doa kita insya Allah akan diijabah. Dan kata ulama, orang yang sholat itu karahiyatul lisyaitan. Setan benci banget sama orang yang demen sholat. Bu, setan benci sama orang yang sholat. Makanya saban kita mau sholat, itu setan udah duduk duluan di sejadah kita buat ngegodain orang yang mau sholat. Kira-kira benar apa enggak? Tuh kalau kita gelar sejadah, Bu, kita mau sholat gelar sejadah, belum kita duduk, setan udah duduk dulu di sejadah kita. Dia akan mengganggu pikiran kita, yang lupa dibikin inget, yang inget dibikin lupa. Saya tanya, kita kadang-kadang nyari barang sesuatu ya, Bu. Pulang dari majelis, naruh kunci motor di situ. Kita lupa, kita cari dari jam 11 sampai jam 12, nyari gak ketemu. Pas kita lagi sholat, pas lempengan baca surah, begitu mau ruku Allahu Akbar, tiba-tiba kita ingat, oh iya tadi naruh kunci motor deket dapur. Ada gak yang suka begitu? Mana orangnya? Tuh kita yang lupa ingatnya pas sholat. Atau sebaliknya udah ingat sholat zuhur 4 rakaat. Ngapa pas lagi sholat jadi lupa. Ini rakaat 2 apa 3 apa 4 gitu. Ada yang suka begitu? Kenapa begitu? Karena syaitan gak berhenti menggoda kita. Setan itu, Bu, kalau orang sholat, dia akan duduk di depan kita, di samping kita. Dia cuma kabur kalau lagi azan berkumandang. Jadi kalau di Masjid Al-Huda ini, ibu udah siap sholat. Kemudian azan berkumandang, setan akan kabur. Kemana? Maka Naruha. Satu tempat di Kota Madinah, Ar-Ruha jaraknya kurang lebih 60 km. Jadi kalau di Jatisari ya, Jatisari ini azan, setan itu akan kabur sampai ke Bogor. Jauh apa dekat? Ntar selesai komat, selesai azan, dia balik lagi, duduk. Ntar begitu komat, dia kabur lagi. Sampai ke Bogor lagi, 60 kilo kurang lebih. Setelah itu dia balik lagi dan siap untuk menggoda hati-hati orang yang sholat. Tadi yang lupa dibikin inget, yang inget dibikin lupa. Makanya kita diajarkan sebelum kita sholat, kita baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati alladzi yuwaswis. Tuh yuwaswis tuh yang suka bikin was-was hati kita, yang bikin gelisah, lagi sholat mikirin hujan nih bentar lagi gerimis, jemuran belum diangkat ya Bu ya. Lagi sholat mikirin ada yang ngetok pintu, gedor pintu kita, buka apa enggak, buka apa enggak, tuh allazi waswis, yang bikin hati kita was-was. Makanya kita minta perlindungan dari Allah dengan baca surah An-Nas. Itu yang pertama.
Jadi kata-kata Allah dalam Al-Quran, irka'u wasjudu. Kalau pengen jadi orang beruntung, sempurnakan sholat kita, ruku kita, dan sujud kita. Yang kedua, kata Allah, kalau pengen jadi orang yang beruntung, wa'budu rabbakum. Sembahlah, sujudlah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah dengan cara apapun. Kenapa Bu? Kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah, berbuat amal ibadah, karena yang kita bawa pulang nanti menghadap Allah cuma amal kita doang. Nih kita manusia punya teman 3 ya. Pertama, teman yang nemenin sepanjang hidup kita doang. Kedua, teman yang nemenin sampai pinggir kubur kita. Ketiga, teman yang nemenin sampai masuk ke dalam kubur kita. Siapa teman yang pertama yang nemenin sepanjang hidup? Nih yang kita pakai. Baju, jilbab, kacamata, jam tangan, cincin, ya tas kita itu nemenin sampai umur kita ada. Begitu innalillahi semuanya dilepas. Kerudung dibuka, baju digunting, jam tangan dibuka, kacamata dibuka, gigi palsu kalau ada dan gampang dibuka. Maka semuanya selesai pertemanannya, nemenin sepanjang umur kita doang. Yang kedua, yang nemenin sampai pinggir kubur. Siapa? Ahluhu, keluarga kita. Suami, istri, anak, orang tua, teman, sahabat, nemenin sampai pinggir doangan. Tapi yang masuk ke dalam kubur kita adalah amaluhu, amal ibadah kita yang kita kerjakan ketika kita hidup ke dunia. Maka mumpung badan masih sehat ya, umur masih ada, yuk kita isi dengan melakukan berbagai amal soleh yang itu akan menjadi teman kita nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir dikatakan kata Allah, waf'alul khaira. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, pelihara sholat, jaga hablum minallah. Yang ketiga, pelihara hablum minannas. Lakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Bu, kita dalam berkehidupan, bertetangga, bermasyarakat, berteman pasti gak melulu enak. Kadang-kadang kita udah baik, dibalasnya gak baik. Kadang-kadang kita udah begini, dibalasnya begitu. Tapi yang paling penting adalah pelihara silaturahim kita, karena semata-mata niat mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang di dunianya ngejagain silaturahim, kata Allah, nanti pada hari kiamat mereka ala manabiro min nurin. Orang yang suka mengunjungi karena Allah, suka silaturahim karena Allah, nanti akan aku kumpulkan dalam satu mimbar yang terbuat dari cahaya di dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 yang Allah siratkan dalam Al-Quran. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, bukan cuma beruntung dunia yang sifatnya sementara, tapi juga beruntung akhirat. Pelihara sholat kita, jalin hablum minallah kita, dan pelihara hablum minannas kita. Mudah-mudahan kalau 3 ini kita laksanakan, Allah berikan kita kebaikan, Allah berikan kita keberuntungan fiddin wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mungkin sekedar itu yang saya sampaikan. Dah 30 menit persis, di depan saya ada jam. Saya mulai setengah 10 kurang 5, selesai jam 10 kurang 5. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan selesai dari peristiwa Isra dan Mi'raj, kita bisa meningkatkan kualitas ibadah sholat kita lebih baik lagi. Kita baca Fatihah. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini, Allah turunkan berkah buat kita semua. Allah berikan berkah ilmu kita, berkah umur kita, berkah rezeki kita, berkah waktu kita. Yang lagi pada kurang sehat, biar Allah angkat penyakitnya. Yang lagi sakit kakinya, yang lagi sakit dengkulnya,
yang lagi sakit kepalanya, yang lagi sakit hatinya, yang lagi sakit kantongnya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sempurna. Anak-anak kita Allah jadikan anak yang soleh dan soleha. Rumah tangga kita Allah pelihara menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah tetapkan iman dan Islam dalam hati kita, dan kelak Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Majelis Ta'lim Masjid Al-Huda Abdul Aziz mudah-mudahan semakin menambah berkahnya, semakin dimudahkan segala macam urusannya, hajat qabulnya semua insyaallah diberikan kemudahan subhanahu wa ta'ala. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana waliwalidayna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, mohon maaf jika ada kekhilafan dalam penyampaian. Insyaallah panjang umur sehat kita bisa silaturahim kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wasihah wassalamah wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sama-sama kita hormati selaku ketua Majelis Ta'lim Al-Mukarramah Ustazah Romi, Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Ahmad Maulana. Kita doakan mudah-mudahan majelis ta'limnya menjadi majelis ta'lim yang penuh dengan barokah. Ma'asyiral ustadzat, para guru-guru, para pimpinan majelis, ada Al-Mukarramah Ustazah Nesa, Ustazah Sima, dan juga segenap para anggota ya, calon legislatif. Ada Ibu Aminah MPD, Ibu Mariana, Ibu Misbah. Kita doakan mudah-mudahan kesemuanya Allah jadikan mudah perjuangannya, dan insya Allah jika terpilih semua amanah-amanahnya bisa dijalankan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah Majelis Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tim hadrah, mudah-mudahan semua kita yang berkumpul pagi hari ini berbarengan dengan turunnya hujan, Allah turunkan rahmat buat kita semua. Rabbal alamin. Syukur alhamdulillah. Hari ini masih berada di bulan Rajab. Allah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, khususnya nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur, sehingga kita bisa duduk bersama-sama di majelis ini dalam rangka silaturahim sekaligus ikut mensyiarkan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi